Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rafa'al mustafa manasibal insani wal bushra wa ja'ala israhu min makkata muqaddasi fi lailata wahidatin ayatal kubra. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin. La haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersyukur nasabang kaki napasita rumah Allah Ta'ala dalam satu acara peringatan peristiwa Isra dan Mi'raj Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bersyukur atas kerja keras panitia dan pelayanan yang sungguh sangat luar biasa. Saya mohon maaf secara pribadi, mungkin ini hal yang sangat memberatkan mengurus penceramah. Sebenarnya saya itu Pak punya satu prinsip, saya tidak mau dijemput. Jadi selalu mengatakan kalau di daerah jangan jemput saya kalau panggil ceramah. Kapan dijemput saya tidak datang. Jadi saya harus datang sendiri. Tapi kalau menyeberang begini harus dijemput karena tidak lihat jalan. Alhamdulillah, semoga Allah memberikan keberkahan kepada seluruh yang mengurus agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya campur bahasa Bugis dengan bahasa Indonesia ya. Alhamdulillah. Pertama, peristiwa Isra dan peristiwa Mi'raj itu ada dua hal. Jadi angka Nabi hanya diisrakan, tapi dia tidak dimi'rajkan. Itu Nabiullah Musa alaihissalam bersama Harun dan juga Nabi Lut. Itu diisrakan oleh Allah, diperjalankan di malam hari, tapi dia tidak mi'raj. Dia ditendre ukur lagi. Tapi ada juga Nabi yang hanya dimi'rajkan, tapi tidak diisrakan. Itu Nabiullah Isa alaihissalam, langsung diangkat oleh Allah ke langit kedua. Jadi Nabi yang sudah diisrakan dan juga ada Nabi yang sudah dimi'rajkan oleh Allah sebelum Rasulullah. Tapi alamalabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain diisrakan dia juga dimi'rajkan. Jadi diisrakan, diperjalankan di malam hari. Kendropole dari Mekah, kemudian dibawa ke Madinah, baru dibawa ke Bukit Tursina, baru dibawa ke Baitul Lahmi, baru dibawa ke Masjidil Aqsa. Jadi Rasulullah itu tidak langsung ke Masjidil Aqsa, bukan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lai bawai jolok loko Madinah, napai suruh mas sempajak 2 rakaat, dan disitulah dibangun Masjid Nabawi. Napai pateru Nabi teloko Bukit Tursina, onronna Nabi Musa sifat bicara langsung sebab Allah Ta'ala. Wa kallamallahu Musa taklima, dan disitulah Nabi Musa menerima wahyu. Kemudian Rasulullah melanjutkan perjalanan, dibawa ke Baitul Lahmi 10 km arah selatan, kurang lebih 10 km arah selatan Masjidil Aqsa. Disitulah lahir Isa bin Maryam, dan Nabi diminta sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian dimasukkan ke dalam Masjidil Aqsa di Palestina, baru Rasulullah diminta menjadi imam untuk para nabi dan rasul. 24 nabi dan rasul menjadi makmum dan Rasulullah menjadi imam. Itu isyarat bahwa Rasulullah adalah imamnya para nabi dan rasul. Tapi perlu diketahui, maka dia sampai jange tadi apa kasih baru. Aja tak ada boleh menimam meraja Nabi tak napang kesampaian. Nabi Musa itu sudah sholat, Nabi Ibrahim itu sholat, Nabi Zakaria sholat di dalam mihrab.
Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Di dalam Al-Qur'an dikatakan wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Matangangi tatto Nabi Zakaria mas sampajang ukilalan na mihrabna nilaw dolori po Allah Ta'ala. Maryam itu sholat. Nabi Isa diutus untuk zakat dan juga memerintahkan sholat. Jadi semua nabi sininna nabi suroe angka mana perintah sampajan nalolongan. Jadi perintah sholat bukan ibadah baru. Aja tak kadang kamani nabi tak napa ada perintah sholat, itu tidak. Apalagi nabi tak waktunya diambil dari Mekah, naik bawa lo Madinah, disuruh memang di Masampaja, berarti sudah ada sholat sebelum Mi'raj. Ini penting saya luruskan dulu supaya kita paham betul bahwa ternyata sholat itu bukan ibadah baru. Kemudian setelah Nabi melaksanakan sholat di Masjidil Aqsa, didampingi oleh malaikat naik ke langit pertama, ketemulah ia dengan Nabiullah Adam alaihissalam. Jadi penghuni langit pertama selain malaikat angkat cidi Nabi, itu Nabi Adam yang menjemput Nabi di langit pertama. Naik ke langit kedua, ketemulah dia dengan Nabi Yusuf dan Nabi Yahya. Ini Nabi seumuran, anaknya Nabi Zakaria, sedangkan Maryam itu Nabi Zakaria pelihara. Jadi ya Maryam Nabi Zakaria piara kebulana. Kemudian nanti dia melahirkan anak, itulah Isa. Nabi Zakaria punya anak, itu namanya Yahya. Makanya Nabi Yahya dengan Nabi Isa ini adalah sesaman. Kemudian melanjutkan perjalanan ketemu dia dengan Nabi Yusuf. Di langit berikutnya ketemu dengan Nabi Idris. Naik lagi satu tingkat ketemu dengan Nabi Harun. Naik lagi satu tingkat ketemu dengan Nabiullah Musa alaihissalam. Naik lagi ketujuh ketemulah ia dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian malaikat melanjutkan perjalanan ke atas langit ketujuh. Angkamu pa unragukoro, namanya Baitul Ma'mur. Disitulah malaikat bertawaf setiap waktu. 70.000 malaikat bergantian bertawaf di Baitul Ma'mur. Di sana ada Ka'bah Baitullah yang lurus dengan Ka'bah yang ada di Mekah. Tapi yang ada di Baitul Ma'mur itu lurus dengan aras. Makanya kalau ada sesuatu dijatuhkan di aras, akan jatuh di Ka'bah Baitul Ma'mur dan akan langsung jatuh di Ka'bah di Mekkatul Mukarramah. Makanya kenapa orang yang tawaf di Mekah itu doanya mustajabah, karena dia tembus ke Baitul Ma'mur dan aras. Nah, di sebelah kanan aras, disitulah ada mimbar satu, mimbarnya Nabi Ibrahim. Sebelah kiri aras, mimbarnya Rasulullah. Jalan masuk surga itu sebelah kanan aras. Jalan masuk neraka itu sebelah kiri aras. Tapi Nabi tak mimbarnya di sebelah kiri, di jalan masuk neraka. Ia tu ampai pangulukta Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Itu ada gelarnya khusus, karamallahu wajhah. Kalau Abu Bakar As-Siddiq karena membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Umar Al-Faruq karena bisa membedakan mana haram mana halal. Kalau Umar makan makanan dan itu haram, pasti dia muntahkan. Kalau makanan tidak halal, itu saking perutnya sudah bisa membedakan mana halal dan mana haram, sehingga diberi gelar dengan Al-Faruq. Kemudian Sayyidina Ali, ia gelar karamallahu wajhah karena dia tidak pernah melihat kemaluannya selama hidupnya. Itu karamahnya Sayyidina Ali, sehingga diberikan kekeramatan pada wajahnya. Kemudian Rasulullah ditanya, kenapa magi mimbarat ya Rasul? Namun sebelah kiri, bukankah itu jalan masuk ke neraka? Rasulullah mengatakan betul. Saya meminta kepada Allah supaya diletakkan di sebelah kiri, karena di situ jalan masuk ke neraka. Kelak nanti umatku ketika ada yang digiring masuk ke dalam neraka, ya ko angka melo ipatama ranaka, saya akan turun dari mimbarku dan bersujud di hadapan Allah supaya orang ini diampuni dan dimasukkan ke dalam surga. Itulah makna kalimat wasyarafa wad-darajata 'aliyatur rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adata innaka la tukhliful mi'ad. Makanya Nabi siapa yang mendengarkan azan kemudian dia menjawab azan dan bersalawat kepadaku sesudahnya dan membaca doa sesudah azan, maka pasti dia mendapatkan syafaatku kelak. Karena itulah janji Nabi ketika dia menunggu kita di depan pintu masuk ke dalam neraka, di atas mimbarnya Rasulullah menunggu. Ini penting saya wasiatkan kepada seluruh jamaah. Namo magaret jinna, namo magaret pata ko jama-jamangi. Nareko bangi tawe, hentikan. Tangkalingit bangi. Salah satu siksaan orang yang tidak meninggalkan pekerjaan ketika azan dikumandangkan,
ia tu tahu wedena melo mak dakak di mana kau mati. Tidak mau bersedekap. Ia kau ipak dakak di mana pecu. Makanya dari situlah kita diajarkan oleh ulama kita dalam kitab Tabaqatus Sadilatul Kubra. Narek ko angka atau mak dakak di mana kau mati, nade nami mak dakak ipak dakak na cia mak dakak, maka sedekapkan dia, baru tahan dan azankan di telinga kanan, baru kemudian lepaskan. Tidak usah diikat, maka itu tidak akan lepas. Itulah yang diajarkan ulama kita dari dulu. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan pesan, "Ya Muhammad, lanjutkan perjalananmu. Saya hanya sampai di Baitul Ma'mur, tidak bisa melewati tempat ini. Kapan maliwa Kak Mendre, saya akan hancur." Coba, itu tingginya makamnya Rasulullah itu. Kedudukan nurnya Rasulullah itu sangat tinggi. Sehingga malaikat Jibril mengatakan hanya sampai di sini. Jadi Rasul menerima sholat tidak didampingi malaikat Jibril. Tidak ada malaikat yang mendampingi ketika ketemu dengan Allah. Hanya sendiri dia naik. Nah sebab malaikat Jibril sudah menyampaikan, "Ya komendre Kak Muhammad, maka saya akan hancur." Dari situlah makna kalimat Imam Ja'far dalam kitab Barzanji. Dia mengatakan, "Anta nurun fauka nurin." Engkau Muhammad cahaya di atas cahaya. Jibril adalah cahaya karena dia adalah malaikat. Tapi engkau mengalahkan karena engkau bisa melintasi alam yang tidak bisa dilintasi oleh malaikat Jibril. Itulah makna anta nurun fauka nurin. Mendre nabita di satu alam namanya Sidratil Muntaha. Tapi denok korot tarima nabita sampajang. Nabi masih melangkah satu langkah ke atas Sidratil Muntaha, namanya alam istawa. Dari situlah dia mengucapkan salam kepada Allah. Aga beresalan nabita, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Coba. Aga nasang ini yang Nabi sampaikan, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Allah mengatakan, "Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh." Kenapa dia pakai alaika? Karena Rasulullah dengan Allah itu ketemu langsung, musafahah. Makanya Nabi itu melihat wajah Allah. Makanya kalau di hari kemudian orang itu akan melihat wajah Allah seperti melihat bulan purnama. Itu hadis Nabi. Dan Rasulullah langsung melihat wajah Allah, ketemu langsung dengan Allah. Makanya Allah mengatakan, "Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh." Apa kata Rasulullah? "Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin." Coba. Ini ada sedikit saya mau bahas. Maka dari taupan rita atau hakiki, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, itu adalah kalamur Rasul. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, itu adalah kalamullah. Jangan disatukan dalam lafaz, pisahkan. Jadi ya kota baca ya lepangi. Jadi at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, singgah. Baru lanjutkan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, singgah di situ. Baru lanjutkan lagi assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Itu saktah. Magi na to lepang, oko mila palang. Tapi oko paling ngerangi mesti isungkung. Aja tapas sarangi ri paling ngerangi, tapi tapas sarangi ri lapalang. Bedakan itu. Makanya assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh itu hadir. Ajak tabir sallangi nabi tak kuliah tak hadir. Kemudian assalamu alayna nabi tak nanya wa ala ibadillahi sholihin. Tapatama ni aleta. Paringarang yung kuro kung Allah Ta'ala si ba nabita. Kemudian kita ikut di belakangnya. Yan na tunasa patarikae dua tamasarat talu tamalaysang. Tamasarangi pong Allah Ta'ala si bawa surona, tamalaisangi at tamatapa ang kelaw ni nabita si bawa pong Allah Ta'ala. Jangan pisahkan itu. Tasingkaru yung kuro. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu pengakuannya Rasulullah. Tapi ada kalimat Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak pakai Sayyidina. Coba.
Dena pakai Sayyidina, maka dabami Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Jadi ya kau angkat baca ya tu dena pakai Sayyidina, maka itu benar. Tapi ya kau natari Sayyidina, dena salah. Ini penting. Kenapa? Saya mengambil analogi sederhana. Misalnya, ia tu Sayyidina mapakiada lori nabita. Contohnya pada pemilau ka wairinu, maka dah tabe talenga wairinu tak satu gelas. Kemudian datanglah satu jamaah membawa air minum satu gelas. Napalenda uku yasin na bimbare. Itu melaksanakan perintah. Tapi narekomala wairinu si kaca. Napamala lepa-lepa nakarili yawana napatadangi. Napanapendre ukiyase na nimbarae, maka ia tutawe melaksanakan perintah dan mapakiada. Jadi ya ko angkat tau baca Allahumma salli ala Muhammad, maka dia melaksanakan perintah. Tapi nareko na baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka ia tutawe mapakiada illahu nabita. Itu tidak ada salahnya. Silahkan mana yang mau dipakai. Ini penting. Kemudian salawat. Selesai masalawat, dari situlah Nabi kemudian turun. Saya tidak bahas tadi waktunya naik karena nanti turunnya kita bahas. No inabita didampingi kembali ketika sampai di Baitul Ma'mur. Didampingi turun ke langit ketujuh. Siruntu alena pangulutta Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Makutana Nabi Ibrahim, ya Muhammad, agamu pulang. Coba, manusiawi pak. Ya kung kata Allah sumpah Malaysia. Sidrap korewa ilo sidrap aga nakutan teh ang kagamilo. Ya kung kataw pole sidrap law Malaysia latu ko Malaysia itanay ang kagabaje. Ang kataw pole Mekah ka sidrap ditanya aga na puleang makaday cere gincung cila sujadang cere kristal. Jadi setiap orang yang pernah melakukan perjalanan dena kutana teh makada aga muita ni game basiruntuk cidi bapak kutanana aga na puleang. Nabi Ibrahim pun demikian. Boleh Nabi kasiruntuk pong Allah Ta'ala rewa isiruntuk Nabi Ibrahim iya miro nakutana Nabi Ibrahim aga mu puleang Muhammad. Maka dia Nabi tersempajang nasa siaga kada 50 waktu aga nasa Nabi Ibrahim Muhammad iya ko najamay umakmu asal nga aku titip salam kepadanya. Salam itulah kita baca kama sallaita ala Ibrahim. Padahal namode ta baca iyaro as-sota sampajata. Salat itu bacanya cuma 5 pak yang wajib. Yang pertama Allahu Akbar, yang kedua Fatihah, yang ketiga syahadat, yang keempat salawat, yang kelima salam. Hanya 5 bacaan yang wajib dalam salat. Doa kita sunnah. Bacaan surah sesudah Fatihah sunnah. Bacaan ruku itu sunnah. Yang wajib itu rukunya. Tokop boleh ruku wajib, bacaannya sunnah. Sujud yang wajib, bacaannya sunnah. Tahiyat hanya 2 wajib, hanya syahadat dengan salawat. Kalau orang tidak hafal at-tahiyatul mubarakatuh, langsung saja baca syahadat, baru salawat, baru salam ke kanan, ke kiri itu sudah sunnah. Jadi ya kong katau dia nasampajan nasabak maka da dewa pala ibacana tasurubani pak guru ya 5 we. Ya kodena pala ya 5 mate bawan. Paling mudah. Maka da dia apul sagi Pak Ustaz. Meka macio ko imange aga niana. Akada bani wakatai jamai sampajan na jamai pu iman. Allahu Akbar. Selesai. Paling mudah toh. Ulama kita itu sudah mengatur. Makanya salat ini Pak, denawat diwakileki. Perintah yang lain itu Allah titip melalui Jibril. Zakat dititip melalui malaikat Jibril. Haji dititip melalui malaikat Jibril. Puasa dititip melalui malaikat Jibril. Tapi salat tidak. Tapi sinin na pakasiwengnya natitip epuang Allah Ta'ala melalui malaikat kepada Rasulullah bisa digantikan. Bisa. Zakat, ia kota nedi pasui boleh anak yang menunaikan zakatnya.
Jadi kau kata sogi, anak na wajaran ni sakak na, boleh. Kemudian haji, sudah tua tidak mampu naik haji, kasih uang ke anak kita atau cucu, nanti dia yang hajikan, namanya badal haji. Puasa bisa diganti dengan makanan, bisa, namanya fidyah kalau tidak mampu. Kemudian puasa juga ketika ada yang wajib kita tidak selesaikan, ketika kita wafat, anak boleh menggantikan, namanya qada puasa. Tapi sholat tidak bisa. Dari situlah kenapa tidak ada yang mendampingi Nabi ketika menerima sholat. Maka dia Nabi tak, ya kodemu le tatonge tudako, ya kodemu le tudange liuko, ya kodemu le liue, isyarat mu pakai. Kalau tidak bisa pakai isyarat, panggil Pak Imam. Nanti Pak Imam yang selesaikan. Itu berarti sudah meninggal. Kalau kau tinggalkan, harus kau ganti. Dene cocok maka datang jamangi. Angka deni zaman atau mate tidak bisa ditutupi oleh orang lain. Kenapa? Karena sholat tidak melalui titipan kepada yang selain Rasulullah. Ia tu ampai pak, degaga pak kasiwian. Lai calla tau matoe, icalla indo amboe. Kodena jamai anae kecuali sholat. Ya kodena puasa anak tadi dicallaki. Kodena pasusak ke anak tadi tidak dihukum orang tua. Tapi kalau anak kita tidak sholat, maka yakin pasti kita dapat bagian. Yaitu ampai tapas sekolah pesantren ini anak tak. Di sini ada pondok pesantren, masukkan anak kita ke pesantren. Maka ada WD apa je namelo ma pesantren Pak Ustaz, magampang. Masukkan saja ke pesantren, kalau 3 hari dia lari tidak masalah. Yang penting pernah masuk ke pondok. Awal daftar dulu di situ. Maka dah lari made Pak Ustaz, tidak apa-apa. Nanti di hari kemudian kita sudah punya modal. Maka dah pura di pertama pesantrennya pun dah lari made. Iya. Nah sabak ya kodenan kata patamai pasti newa ki matu. Demetona kenapa sekolah agama kak? Coba. Tasuruh ya anak teman sempajang. Ya kodenan kok agama itu pas sekolah. Tapi ya kok pesantrennya serahkan ke gurunya. Podangi pembinana, tabarasa iko dena sampajang, napaki made. Ya matu ko sorimondri ko dena sampajang anata, tapodangi malaikat. Pura tu podak guru na yana rola butanay. Aja na ya ngurus. Selesai bersolat. Iya. Kan begitu Ji Pak. Saya selalu mengatakan, biarkan anak-anak mulai dari SMP sampai SMA dia mengenyam pendidikan agama. Magai nareko masu imatu makuliah dan caji Palembang tidak masalah. Kalau nanti dia mau sadar, dia tahu jalan kemana dia tempuh, karena dia sudah pernah belajar agama. Tapi ya kodega dasar agama nalau pero namelo mainga agama nabi kau. Itu kuncinya. Pentingnya dasar agama. Aja tamasela ko batta ya nata. Ya tu kok di pesantrennya Pak, angka mana tahu batta. Nasabaya tu pesantrennya bengkele ni matomi. Iya tu bengkele oto kapo oto masolang kumana ti patama. Jadi ya ko kapo ya na tay tate patunarewa. Ya ko pusumi lay laplap minarewa. Jadi angkat tu anak ko pesantren Pak iba rasa ni mato pa na pamainga. Nasaba tahu kapo tapatama. Kan begitu. Ini harus dipahami. Saya bersyukur di sini ada Asadiyah. Ya. Asadiyah Pak ya. Pesantren Asadiyah. Saya minta kepada seluruh anak-anakku yang di Asadiyah sekolah, nanti kalau ada umur panjang, selesai di sini, datangi makamnya guru kita. Guru Tasa'ada di Sengkang. Datangi makamnya. Bacakan suratul Fatihah, kemudian berdoa kepada Allah. Pun, talingak barakat, turuk pada toha barakat angkai talingnya atau pandritewe. Itulah yang dikatakan dengan tawassul. Oh iya. Jadi saya itu Pak Bu, setiap ke Makassar kalau dari Sidrap pasti saya singgah di makamnya Guru Taki Haji Abdul Rahman Ambodale. Itu di Mangkoso. Dan singgah di situ bacakan suratul Fatihah. Selesai membacakan suratul Fatihah,
saya berdoa kepada Allah, puang, talenga kasih barakah, taleti barakah anak-anak dan keturunanku, pada barakah angkai talengnya tau padrita. Itulah namanya tawassul. Iya mina salah, nareko makadaki, oh ambo anu, pasalama kae. Itu namanya tawassul, itu yang musyrik. Bedakan. Mereka tahu dia pisahkan mana tawassul, mana tawassul. Kalau datang meminta berkah kepada Allah hanya di atas kuburan, itu adalah tawassul. Maka kenapa datang ke kuburan, kenapa bukan di rumah? Rasul menyampaikan, setiap malam Jumat, ruhnya orang muslim yang meninggal itu dikembalikan ke kuburnya oleh Allah. Makanya Nabi ziarah makam itu setiap malam Jumat. Nanti menjelang subuh baru pulang ke rumahnya. Di sini ada yang pernah ziarah makam subuh hari? Degaga. Analoginya sederhana. Ya ko angka tau melo ki mewe siruntuk pasti tanai ko meki lo bolana. Aswaga tangka ko bolata. Ya ko makadai saya ada di rumah hari Kamis malam Jumat. Kalau mau ketemu pada saat datang ke rumahnya, maka datangi pada saat dia ada. Rasulullah sudah menginformasikan bahwa ruhnya orang muslim yang telah wafat setiap malam Jumat itu dikembalikan ke kuburnya oleh Allah. Makanya Nabi ziarah sekitar jam 12 malam. Itu malam Jumat, nanti menjelang subuh baru pulang. Karena dia musafahah di ruh. Nabi itu melihat tembus ke ruh. Pandangan Rasulullah itu tembus. Sehingga dia bersilaturahmi dengan sahabatnya. Makanya dia perintah kapan ruh dikembalikan oleh Allah ke kubur. Makanya Rasulullah mengatakan ziarah kubur memperkuat iman. Kenapa? Karena memang datang ke kuburan malam Jumat sendiri pasti kuat iman. Ya, karena kita membayangkan bahwa begini kelak nanti kalau saya wafat, tidak ada keluarga yang datang, tidak ada yang saya temani, hanya bunyi-bunyian cacing dan yang lainnya, dan kita berada di malam gelap gulita, tidak ada yang mendampingi. Begitulah persis ketika engkau kelak wafat, maka orang itu akan sadar dengan kehidupannya. Maka ziarah kubur bisa membangkitkan iman ketika kita melaksanakan sesuai yang diperintahkan oleh Nabi. Tapi kita datang kalau sudah lebaran, pagi-pagi datang ke kubur, baru berkelompok-kelompok lagi, pakaiannya rapi-rapi, langsung angkat tangan, difotolah dia, selfie, angkat tangan, baru dia masukkan di Facebook, tulis mudah-mudahan dilapangkan kuburnya. Tidak ada. Anda tidak doakan. Ini. Makanya dari situlah kenapa di subuh Jumat itu dibaca Alif Lam Mim Tanzilu dengan surah Al-Insan. Hal ata'al al-insani hinu minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Itu intinya. Kemudian saya lanjut, nanti tidak selesai ini. Kita janjian saya ceramah maksimal 1 jam. Ya, maksimal 1 jam. Kemudian Rasulullah ketika Nabi Ibrahim mengatakan, saya titip salam kepada umatmu yang melaksanakan perintah ini. Dari situlah kita menggunakan kalimat kama shallaita ala Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim yang minta? Apa balasannya? Siapa yang menerima salamnya Nabi Ibrahim atau mendoakan Nabi Ibrahim dalam sholatnya, maka Nabi Ibrahim mengatakan, setengah dari pahala sedekahku aku akan simpangkan untuknya. Itu pahala sedekahnya Nabi Ibrahim, Pak, tidak ada yang kalah. Karena satu-satunya Nabi yang bersedekah sampai sehari ini selain Rasulullah adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu berdoa, ya Rabb, berikan aku kesempatan. Aku ingin memberi makan kepada seluruh hambamu. Mulai saat ini, kata Ibrahim, sampai dunia kiamat. Coba doanya. Saking dermawannya Nabi Ibrahim. Dan Allah ternyata kabulkan. Disuruhlah malaikat Jibril masuk ke dalam surga, mengambil segenggam kapur, baru diserahkan ke Nabi Ibrahim. Dan kapur itulah yang ditaburkan Nabi Ibrahim di dalam lautan, sehingga itulah yang menjadi garam. Maka tidak ada orang satupun hari ini yang tidak makan garam. Itu sedekahnya Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim berpesan, ada dibaca dalam kitab-kitab ulama kita, bahkan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Anak-anak pesantren harus buka kitab ini, karangan Hujjatul Islam Imamul Ghazali. Dalam bab makanan, ketika dia membahas adab makan, di situ dia tulis salah satu hadis Nabi, siapa yang makan garam sebelum memakan makanannya, dan setelah makan makanannya dia makan garam,
maka Allah akan menganugerahkan kecerdasan sebagaimana kecerdasannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Itulah rahasianya ulama dulu. Kalau ada anak-anak mau cerdas, suruh dia makan garam sebelum makan nasi, dan setelah makan nasi suruh dia makan garam, karena dia akan dicerdaskan otaknya. Karena itu doanya Nabi Ibrahim. Yang kedua, saya temukan dalam buku hadis-hadis Nabi dalam tinjauan sains, ternyata terbukti siapa yang makan garam sebelum makan nasi atau makan makanannya, maka dia tidak akan pernah kena keracunan makanan. Itu hikmahnya luar biasa. Yang paling mantap, yang paling bagus, ternyata disebut dalam kitab Kanzun Najah wa Surur, siapa yang makan garam sebelum makan makanannya dan setelah itu dia makan garam lagi sedikit, maka dia tidak akan pernah lama syahwat ketika dia melakukan itu. Jadi barakahnya itu Pak, tidak akan lama syahwat orang yang makan garam sebelum makan nasi. Itu hikmahnya. Cuma kadang kita tidak lakukan. Saya kemarin dari Lombok Tengah, bulan 12 saya di Lombok Tengah silaturahmi dengan guru Tato, guru Turmuzi. Di sana orang makan garam sebelum makan nasi. Santri-santri itu seakan-akan diwajibkan, dan cerdas-cerdas memang Pak. Makanya kong ka anata meloki komacai, dan juga sehat, suruh dia makan garam halus sebelum makan nasi. Dan itu ada di kitabnya Hujjatul Islam Imamul Ghazali, ulama yang dikenal dengan ulama sufi. Itu luar biasa Pak. Ini penting saya sampaikan. Itulah sedekahnya Ibrahim untuk kita. Nasabahnya itu Nabi Ibrahim, itu nenek kita. Makanya kita adalah cucunya. Begitulah nenek Pak, selalu mengingat cucunya. Jadi ya kongka nenek makanya nengeran apuna. Jadi betul Nabi Ibrahim mengingat kita dan menyimpankan satu berkah besar, yakni dia meninggalkan garam. Kemudian yang kedua, turunlah Rasulullah diantar ke langit ke-6, si runtuk Nabiullah Musa alaihissalam. Nabi Musa bertanya, Muhammad, agam kuliah. Jawabannya Rasulullah, sholat berapa? 50 waktu. Langsung Nabi Musa mengatakan, tunggu dulu Muhammad, itu kebanyakan. Umatku lagi meraja, panjang umurnya dan kuat-kuat, itu berat dia lakukan. Kalau 50, apalagi umatmu. Disitulah Nabi tersadar. Guru Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Muin Yusuf Kalisidendreng mengatakan begini, seorang pemimpin yang hebat, seorang pejabat yang hebat ketika dia memimpin adalah sebelum dia menetapkan satu aturan, dia akan berpikir apakah mampu nanti orang yang ikut kepadaku melakukan ini. Rasulullah ketika diingatkan oleh Nabi Musa, akan asa nabita, betul Musa. Maka naiklah Rasulullah meminta kepada Allah, dikurangilah 5. Nabi Musa mengatakan, naik lagi Muhammad, naik lagi Rasulullah, sampai 9 kali bolak-balik, sampai tinggal 5 waktu saja yang tersisa. Nabi Musa masih minta, Muhammad naik lagi minta kepada Allah, cukup 2 saja. Rasulullah mengatakan, setiap saya naik dikurangi 5, sekarang tinggal 5. Kalau saya naik lagi sudah habis. Itu aja Pak. Makanya Rasulullah mengatakan, ai dena wendre Musa, Pak Qadir, ini pun saya sudah berat. Nabi Musa tersenyum. Kemudian dia katakan 2 kalimat. Hafal ini. Ini berkahnya luar biasa. Apa kata Musa? Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah. Ini yang orang tidak ambil. Ucapan Nabi Musa itu. Ahmad Ruhullah. Kenapa? Tidak ada kepentingannya Nabi Musa suruh Rasulullah bolak-balik Pak. Tidak ada. Tidak ada kepentingannya. Apa untungnya untuk Nabi Musa ketika sholat dikurangi? Tidak ada. Sholat tidak dikurangi juga tidak ada. Tapi kepentingannya Nabi Musa adalah karena Nabi Musa tidak pernah melihat wajah Allah di bumi. Tidak pernah ketemu dia Allah sama Allah. Agak boleh. Dan Nabi Puang Allah Ta'ala nang kalinga di Bukit Tursina. Wa kallamallahu Musa taklima. Dari situlah Nabi Musa ketika Nabi ketemu dengan Allah, wajah Rasulullah, di situ ada nurullah yang masuk ke wajahnya Nabi, sehingga Nabi Musa menikmati wajahnya Allah yang terpancar di wajahnya Rasulullah, sehingga Nabi Musa hanya mengatakan Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah. Siapa yang membaca kalimat ini ketika khatib duduk di atas mimbar untuk mengambil khutbah kedua pada hari Jumat, dia meletakkan tangan kanannya di sebelah kiri dadanya, kemudian dia baca Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah, maka orang itu akan dikenali kala oleh Rasulullah di yaumil akhir. Itu jalan pintas.
Sudah dihafal Pak Bu? Hafal? Belum. Pendek sekali. Ahmad itu Pak sholat. Itulah kenapa alif berdiri, ha ruku, mim sujud, dal sujud, mim duduk. Mim sujud, dal duduk. Kan alif berdiri, alifu tetong, ha roko, mim sujud, dal tudang. Tulisannya Ahmad. Kepala mim, dada ha, pinggul mim, kaki dal. Tulisannya Muhammad. Ya tu nak dapat tarekae Muhammad tetong Ahmad mas sempanya. Terpaham nih? Tahu Pak Koling memang supaya gampang kita paham. Saya mengambil kaidah lain supaya mungkin lebih gampang kita paham. Ir wa takalewe unsurnya 4. Tanah, air, angin dan api. Maka kenapa tidak kelihatan tanah Pak Ustaz? Begini. Kalau mau ambil analoginya, ya kongka makunrai, beli terigu, beli blueben, gula pasir, kemudian telur, kemudian dicampur dan di blender. Insya Allah jadi roti, hilang telurnya. Maka tubuh manusia ada unsur api, ada unsur tanah, ada unsur air, ada unsur angin menyatu, tapi dia tidak kelihatan. Tapi ketika kita emosi, maka muncul panas. Itu akan muncul dengan sendirinya. Makanya unsur inilah sifatna api tetong, sifatna angin rokok, sifatna wae suju, sifatna tanah tudang. Ia matotu makada Ahmad watakalewe mas sempajang. Ahmad rahasia itu adalah Nurul Muhammad, dan Nurul Muhammad itu adalah bapaknya ruh kita. Karena bapaknya kita ini yang di dunia, itulah bapak kita di dunia. Tapi bapaknya ruh adalah Nurul Muhammad. Nurul Muhammad pada diri itulah yang disebut dengan rahasia. Ia matotu yasa tahu, ia matotu yasa sempajang. Jadi ya kau angkat tahu dena sempajang, tanya tahu ia tuh. Ini penting ini. Tahu-tahu nih. Bedakan. Makanya sholat ini penting Pak. Saya pernah sedikit bertanya sama guru tak. Pak Kiai, aga isa na sampajangin. Langsung maka guru tak. Aja mau tenang isa na. Namo oli na dito misan. Iya. Maka daga Pak Kiai, angkat tahu maka darut tumu balalin romu de gamu lolong aku de misan isa na sampajangin. Maka de guru tanya gape palolong aku kena balang. Coba jawabannya guru tak. Maka aga isa na. Maka de guru tanda. Peringeran. Baca gerakan. Telu aga-aga nak dia mulai pasuku. Tidak ada yang bisa sempurna. Angka tahu makanjak gerakanna, masalah peringaran. Angka tahu makanjak peringaranna, lese bacaan. Tapakanjaki baca, tapakanjaki peringarata, tak lupai maka desian rakan. Pakanjaki rakaatna ya lupai baca. Maka tahu Allahu Akbar. Lese mati. Kenapa? 3 hal. Peringeran melo ipakanjaki, baca melo ipat 7, gerakan melo ipat suku. Karena tidak mungkinnya sempurna. Dari situlah ada namanya sholat sunat, penambal sholat fardu. Patempele na sampaja perluin. Tapi tak pahangi, angka tahu Pak aku Solimon rimatu masih sah. Apa iya ni ko malap pa itaw nangka. Angka patempele na degagawad din na tempele. ini nanti yang rasa ini. Itulah alasannya kenapa kita sesudah salam membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kenapa 3 kali? Nasabak telu dosa na pas sampajangi. Dosa paringerang nasabak puang Allah Ta'ala nunrui mangulo na lese paringerana. Dosa yang kedua adalah gerakan yang tidak sempurna, dan dosa yang ketiga adalah bacaan yang tidak sempurna. Sehingga istighfar 3 kali menghapuskan 3 kesalahan dalam sholat. Pangka apa tuh tahu? Purana mak beresalah langsung lupa masuk. Tahu sombong iya tuh. Pangka itu tahu mak tuh Pak. Kamat kita na lupa tama. Purana mak beresalah ngimangin lupa na masuk. Mangolosaliwa memang di sandalan. Anak bacone belisi ya. Mudah-mudahan tidak ada di sini. Kemudian Rasulullah itu turun sampai ke Nabi Adam. Itu Nabi Adam Pak menitipkan satu nikmat besar kepada kita. Ini kuku. Kuku ini adalah kulitnya Nabi Adam. Jadi itu olina Nabi Adam, inilah kuku kita. Agak berakan. Semua kulitnya itu Nabi Adam itu kuku. Jadi angkat tu nampak kelaleki Nabi Adam. Ternyata kuku ini Pak luar biasa. Orang tua dulu kalau mau minum, itu dia celupkan kukunya di air minum.
Nareko angka dikhawatirkan ada racun di dalam, atau air itu terkontaminasi dengan barang yang berbahaya, maka celupkanlah kuku dan baca sholawat, kemudian minum. Insya Allah kalau ada racun itu akan tawar. Itu hikmah. Orang tua dulu itu ajarkan, tapi kadang kita tidak pakai. Sekarang Pak mulai terungkap, ada buku itu kitab sekarang mulai diangkat, termasuk kan Sunnah Jawa Surur karangan Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi, itu mulai diangkat. Kenapa? Karena kitab ini terbukti. Saya dapat di kitab itu banyak sekali manfaat. Termasuk kenapa orang tua dulu kita, jika ada anakmu mau sekolah, antar hari Selasa ke sekolah, daftarkan dia hari Selasa. Kenapa hari Selasa? Karena di hari Selasa lah ilmu pengetahuan itu diciptakan, dan malaikat itu di hari Selasa akan mendoakan siapa yang menuntut ilmu. Yang kedua, kalau mau beli kendaraan, beli hari Senin, supaya kendaraan itu tidak hancur kemudian ada penggantinya. Tapi kapan kau beli hari Jumat, maka pasti kau akan tersiksa dengan kendaraan itu. Karena hari Jumat bukan untuk membeli mendapatkan rezeki, tapi untuk ibadah sepenuhnya kepada Allah. Dan ternyata dibicarakan ulama dari dulu. Tapi saya tidak mau bahas terlalu jauh, maka dia matuk Mas Sandro Ustaz. Ini yang bahaya. Termasuk ilmu orang tua kita dulu, nareko angka anak-anak di ayung, itu dikasih cermin disimpan di bawah ayunan. Orang Bugis dulu begitu. Jadi aku angka anak-anak itu jangan malah cambing atau pisau yang kayak cermin disimpan di bawah ayunan. Itu ilmu jin. Ilmu jin. Karena di dalam cicak itu ada jin namanya Ummi Sibyan yang bisa membunuh janin dalam kandungan, bisa mencekik anak ketika dia tidur, sehingga badannya biru-biru, punggungnya biru-biru, sehingga dia mengambil cermin. Karena hanya satu cara yang bisa mengusir Ummi Sibyan dari cicak adalah meletakkan cermin supaya kena pantulannya. Itu ilmunya orang tua dulu. Sekarang orang mengatakan bid'ah karena dia tidak tahu. Makanya Nabi Musa mengatakan hati-hati dengan cicak, karena di situ ada jin perempuan yang bisa membunuh janinmu dalam kandungan. Rasulullah menyampaikan kepada kita, siapa yang membunuh cicak dengan satu kali memukul supaya kita tidak menyiksanya, maka 200 hasanat dia dapatkan. Karena membunuh satu cicak itu bisa menyelamatkan satu jiwa. Bayangkan itu. Dari dulu sudah disampaikan Nabi, ternyata ulama mengungkap rahasianya. Saya dulu Pak tidak percaya. Ada istilah orang tua dulu pamali. Ternyata kita buka kitabnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Di bab terakhir itu dibahas 8 perbuatan yang menolak datangnya rezeki. Siapa yang melakukan 8 perbuatan ini, maka 40 hari rezekinya akan tertolak. 1. Bersandar di daun pintu. Itu pantangan. Itu hadis Nabi Pak. Ada di dalam kitab Sunan Ad-Darimi. Itu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, itu hafal Al-Kutubut Tis'ah. 9 kitab hadis dia kuasai. Makanya dipanggil dengan gelar Hadratus Syekh. Menulis kitab dan di dalamnya itu dia jelaskan 8 perbuatan sesuai hadis Nabi. Siapa yang melakukan salah satunya, rezekinya tertolak 40 hari. Dengarkan baik-baik. 1. Sandar di daun pintu. Yang kedua, membuka jendela sesudah sholat asar. Yang ketiga, matangangin pakai pakaiannya nalulukan. Ini yang banyak. Handphone dipakai lapkan ke baju. Perempuan yang paling banyak, ambil cangkir daster nanagatang penalulukan. Itu menolak rezeki 40 hari. 1 bulan 10 hari. Kemudian yang paling sering juga kita lakukan, ya kongka pakai tak kita buka, kemudian kita jadikan lap, baru masukkan ke tempat cucian. Alasan besok mau dicuci. Ulama kita mengatakan, ya kongka wajujumu pura malulukan carepa napa mutaru mulai meko pakai selesai aja lalu mau pakai masa padal ya tu dia nasabak magi pasti nak cilaka itu kuncinya Pak. Dia tu nak kada bawa tau matoi lu pe mali dia minisan ida lele nempe maka pe mali betongan nah dia na wedi karena ada mudaratnya. Orang sekarang tidak bilang pemali apa nasab bid'ah karena ujung neraka. Ini kekeliruan kita memahami kaidah. Orang tua dulu itu beradab sehingga takut menyalahkan orang. Maka ada bami pemali. Kemudian memotong kuku selain hari Kamis, Senin dengan Jumat. Kalau ada orang potong kuku, ambil jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kalingking, ibu jari. Mulai dari kanan, baru pindah ke kiri juga demikian. Kalau kaki, langsung ambil dari kanan ke kiri.
maka orang itu tidak akan kena penyakit kulit. Itu hikmahnya. Kalau dia potong kuku, ambil jari telunjuk baru ke jari manis, baru masuk jari tengah, baru jari kelingking, baru ke ibu jari, begitu juga kiri, maka orang itu tidak akan miskin hingga dia meninggal. Coba, semua itu sudah diatur, Pak. Ini berkat pemberiannya Nabi Adam ini. Jangan sekali-kali memotong kuku di dalam kamar. Rasulullah sudah mewasiatkan, sebelum memotong kuku berwudulah, karena di bawah kuku itu ada jin, dan itulah jin yang sangat panas hawanya. Makanya madari ini komatoba ki ukilala kamarai. Pura ki matoba, kuku dibuang, tapi jinnya tidak akan pernah keluar. Ia tunang kabola maka palayon roy. Masuk ke kamar sangat panas hawa, sehingga kita tidak bisa tidur. Sebenarnya adalah jin kuku yang kita letakkan melalui dari kuku yang kita lepaskan di dalam kamar, tapi kita tidak berwudu sebelumnya. Itu kuncinya. Makanya kalau mau memotong kuku berwudu dulu. Gunting rambut berwudu dulu. Kenapa? Siapa yang berwudu sebelum memotong kuku, semua kuku yang terlepas dari tubuhnya tidak pernah berhenti berzikir hingga hancur ketika itu dalam keadaan suci, dan kelak akan menjadi saksi. Nah, ini cuma kadang kita tidak lakukan. Kemudian saya lanjut turun, ketemu tadi Nabi Adam. Nabi ketika sholat dijaga 2 hari. 2 hari Rasulullah dijaga, tapi Nabi bersedih. Magi nama sara nyawana Nabi tak, karena Rasulullah mengingat sholat yang 50. Dan datanglah malaikat Jibril memberikan obat kepada Nabi. Ya Muhammad, jangan bersedih. Allah memberikan hikmah dari sholat yang kau tinggalkan. Baca Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Kenapa 33 Pak? 17 rakaat ditambah 33, maka jumlahnya adalah 50. Itulah jumlah rakaat sholat yang diterima Rasulullah pertama. Tapi untung Pak, untung sekali ada Nabi Musa. Kene degaga Nabi Musa manrasi Pak Bangi. Akka 50 memang lauli subang. Nalai decinang ke Nabi Musa. Maka jadikan ini sebagai tanda kesyukuran. Jangan tinggalkan sholat. Aja lalu. Tajami sampajangnya Pak. Angkat itu tau makana aish. Deto gaga gunana mujama kode misang-isang na sampajangnya. Maka de guru takali si dendreng itimbang makape tan ritimbang anu de ya kong kabujama angkai tajam ya kode gaga mujama de gaga tajam ya nangka kepala desa de nakigwa lapora tata lai tikang tapi ya kong laporan nak iparesa mojolo. Orang yang sholat masih bisa diperiksa, tapi yang tidak sholat malampu Pak Jallo nama kedatar ulo korotama iko. Tapi Pak Ustaz, bagaimana hukumnya? Banyak orang yang rajin sedekah tapi dia sholat. Maka orang yang rajin sedekah tapi dia tidak sholat, ada istananya di dalam surga. Itu janji Nabi. Mambana masjidan fid dunya banallahu lahu baitan fil jannah. Nigi kita bangun masjid ukulino karena lillahi ta'ala. Dia bersedekah untuk pembangunan masjid, bersedekah untuk pembangunan madrasah, maka dia akan dibangunkan istana di dalam surga. Tapi dibangunkan, tidak dikasih masuk. Iya. Kamah kadami nabita, nigi tahu, bangun masigi okolino, lay bangungan ni hotele o suruga. Dena kada nabita ipatama suruga, ibangungan hotele. Jadi kau dena sampajang, angka bolana, tapi dena tama. Dari situlah kenapa akimis sholat wa atus zakat. Selalu berdampingan. Artinya, buat kunci untuk kau bisa masuk dan persiapkan rumah yang indah untuk kau tempati. Makanya setiap waktu selalu ada celengan lewat. Tapi ada juga orang sengaja tidur. Ini bahaya. Sedekah itu penting Pak. Kenapa ada bacaan berubah dalam sholat? Angka C dibaca berubah. Bukan Allahu Akbar, tapi Sami Allahu liman hamidah. Padahal bacaan sholat pertama itu bukan Sami Allahu liman hamidah. Semua pergantian gerakan adalah Allahu Akbar. Takbiratul ihram Allahu Akbar. Ruku Allahu Akbar. Bangkit dari ruku Allahu Akbar, sujud Allahu Akbar, yang terakhir cuma salam. Tapi kenapa bisa berubah? Bangkit dari ruku menjadi Sami Allahu liman hamidah dan Rabbana lakal hamd, itu gara-gara sedekah. Angka-angka pengurut ke Sayyidina Ali dari melakukan perjalanan, tiba di rumahnya agak hampir menjelang siang, tapi anaknya menangis. Hasan dan Husain itu menangis, cucunya Rasulullah. Makutane Sayyidina Ali oko istrinya,
Kenapa anak kita menangis? Ada jawabannya. Meliwasangi anak tak. Dari pagi dia tidak makan sehingga dia menangis. Sayyidina Ali mengatakan, saya tidak bawa apa-apa. Kemudian dari situlah istrinya mengatakan, ini ada uang 6 dirham. Saya minta kepada tak, mohon diberikan makanan untuk anak tak. Maka diambillah uang 6 dirham ini. Berjalanlah Sayyidina Ali menuju ke pasar untuk membeli roti. Tapi dia nama bela na salin na mulana nang kataw kasyasi liu oku yasik na batuwe madarike makutana Sayyidina Ali aga mo piga ko to nasuwe maliw sala daga kasi talungas so ni Dewandre maka di Ali malada pa iya anakku si Poloso Minatari ini sudah 3 hari dia mengambil uangnya 2 dirham walaupun ini dia sangat butuhkan untuk dia sedekahkan sebagai tanda kedermawanannya. Nalayon na iya tawe nalanjukan ni perjalanannya Sayyidina Ali di tengah jalan ketemu lagi ang katawo ko maniyasi na kasi matinro panumana kasi alelena. Kemudian Sayyidina Ali bertanya majid ang kamako ko to nasa we Ali 5 ngaso ni Dewandre maliwasalada ka kasi di kagaysa na watakwe manudulada nyawaku. Sayyidina Ali memberikan uang 2 dirham kembali. Jadi tinggal 2 dirham dia pegang. Kemudian dia melanjutkan perjalanan. Hampir masuk di pintu pasar. Ada orang tua. Napatamay tulu na bembe na kwalon na panacipiran limana. Nasabaang ka bembe na tulinjok ka macene. Tapi dia sangat lapar. Nelo bali bembe na naciatarala. Aga nasa Sayyidina Ali. Maji mo pakito alemo. Nasa kaje bembe ko din na mentarala kasi. De pa ng kawandre si minggu di Dewandre. Sayyidina Ali mau memberikan 2 dirham, tapi dia mengatakan mungkin tidak ada untuk anakku. Sayyidina Ali langsung masuk ke pasar membeli roti, kemudian diambil roti itu dia suapkan ke orang tua ini. Setiap dia makan dia tanya mesonigah nasa depa, dia suap lagi. Capu to mani roti enak pemakada mesona sadim. Dia katawana. Maka Sayyidina Ali beranjak meninggalkan tempat dengan niat nanti di rumah neneknya saya akan datang mencarikan makanan di rumah Rasulullah. Tapi sebelum dia tinggalkan langsung ditahan pundaknya. Hei anak muda, bantu saya. Kau sudah membantu saya dengan sedekahmu tadi, bantu saya kasih laku ini kambing. Sehingga Sayyidina Ali mengambil dan mempertanyakan berapa harganya? 40 dirham. Dan Sayyidina Ali mengambil kambing itu dan kembali melapor ke istrinya. Latu ibolana, nabuka pintun na benena kasi. Alhamdulillah, liwa riona. Kenapa? Uang 6 dirham bisa membawa kambing besar 1 ekor. Maka day benena, wih, lupu patu bembe talina 6 dirham diwalengi. Kata niya, ini kambing hanya amanah. Uang yang kita serahkan kepada saya untuk membeli makanan, saya sedekahkan kepada orang yang sangat membutuhkan. Apa kata istrinya? Saya bersyukur kepada Allah karena hanya itu yang kita miliki kelak di hari kemudian. Coba, ini anaknya Rasulullah. Kalau istri kita, anaknya si Anu, kasih uang suruh beli ikan, kita beli rokok, pasti dilempar kalau kembali. Iya. Makanya Rasulullah mengatakan, Sayyidina Ali mengatakan, saya diminta, ini amanah, saya harus jalankan untuk menjual kambing ini. Istrinya mengatakan, juallah, nanti saya datang ke rumah neneknya untuk mencarikan makanan. Ternyata Sayyidina Ali kembali menarik kambing itu menuju ke pasar. Di tengah perjalanan langsung dicegat oleh orang yang naik di atas unta. Ia tahu nak tapalupa no. Napares saya bembe. Mapamulay do cilin na tanru na latu ajena. Napakajanna. Aganasan. Ia na bembe. Nenekku mau pasapa. Napan nang runtuk. Maka saya akan beli kambingmu. Depa na sampa Sayyidina Ali maka damelo may balu. Nasa jual lah 100 dirham. Aganasa Sayyidina Ali. Saya tidak jual. Ya kau maki tumbo, wali 200 dirham. Sayyidina Ali mengatakan tidak, saya tidak jual. 300 dirham. Sayyidina Ali mengatakan tidak. Sampai dia tawar 500 dirham. Sayyidina Ali mengatakan saya tidak jual. Orang tua ini bertanya, berapa kau mau jualkan? Sayyidina Ali mengatakan 40 dirham. Coba, ada orang sungai nyamuk begini. Kenapa Sayyidina Ali tidak menerima tawaran itu? Karena itu adalah hanya amanah. Dia diperintahkan untuk menjual dan diberi amanah mengatakan hanya 40 dirham harganya. Sehingga Sayyidina Ali mengatakan saya hanya diminta, ini bukan kambingku tapi kambing orang yang saya jualkan. Maka saya diminta menjualnya dengan harga 40 dirham. Maka dihitunglah uang ini tadi kemudian dikasih Sayyidina Ali. Kemudian diambil 1 keranjang uang kemudian diberikan kepada Sayyidina Ali dan beritahu, ini harga kambingmu dan ini uang tambahan sebagai hadiah untuk kambing ini.
dan jumlahnya menjadi 600 dirham. Sayyidina Ali mengambil uang itu, membawa ke orang tua tadi yang di pintu pasar, langsung dia serahkan. Ini uang harga kambingmu 40 dirham, hitung. Setelah selesai dia hitung, dia ambil yang di kantong besar. Ini hadiah kambingmu, silahkan ambil. Dia tidak ambil, Pak. Kemudian Sayyidina Ali menangis, meneteskan air mata. Kenapa? Karena dia melihat bayangan kepalanya sudah masuk waktu duhur. Sayyidina Ali tidak pernah masbuk selama hidupnya dalam sholat. Teri masalah narekudena dati biar jamaah. Maka berjalanlah dia mau pulang, kemudian ditahan pundaknya. Hei Ali, berhenti dulu. Langsung dia kaget. Dari mana orang ini tahu nama aku? Langsung maku tanah. Misa moka gambok. Nasa dia bisa. Maka dah misa gani gamali ni gamin laudi. Pokor si depe bolam. Saya tidak tahu. Maka dia iya matokot tu. Niga male di oko tangana lalange yang tidur di atas pasir. Maka saya dia bisa ni. Maka dia iya matoya tu. Niga mali bembemu. Maka dia Sayyidina Ali. Saya tidak tahu. Dia orang kaya. Karena banyak uangnya. Dia mengatakan tania. Yang membeli itu adalah saya. Maka dia Sayyidina Ali. Niga iko. Kenapa kau bisa berubah seperti itu? Dia mengatakan, saya adalah malaikat Jibril yang diutus oleh Allah menguji keimananmu kepadanya. Uang 6 dirham yang kau sedekahkan di jalan Allah sekarang menjadi 600 dirham. Ambil ini, sedekah langsung dari Allah yang diberikan kepadamu. Berkat kedermawananmu dalam bersedekah. Diambillah uang itu, kemudian Sayyidina Ali menangis. Berjalan, ya Allah, jangan sampai karena rezeki ini saya lalai dari takbir pertamanya Rasulullah. Tidak sebanding dengan rezeki yang kau berikan dengan apa ketika saya tidak bisa mengikuti takbir pertamanya Nabi. Dia menangis di jalan mengatakan, setiap Rasulullah keluar dari pintu kamarnya dia akan melihat wajahku. Hari ini dia tidak melihat wajahku. Betapa malunya aku kelak di hari kemudian di hadapanmu. Hanya karena harta segini saya tidak melihat wajah Rasulullah keluar dari kamarnya di waktu sholat. Itu Sayyidina Ali, Pak. Kemudian ternyata Bilal sudah azan. Dan Bilal mau ikamat, Rasul keluar dari pintu kamarnya, ternyata tidak melihat Sayyidina Ali. Disitulah Rasul bertanya, "Kegilau Ali?" Nah digago kunron. Maka dia sabain, "Kamu je bito nak ya Rasulullah." Maka dia nabita, "Tunggu dia sebentar, jangan dulu ikamat." Nabi kembali masuk ke dalam kamarnya. Rewai nabita memang tidak ada. Kemudian dia melihat keluar tidak ada Sayyidina Ali. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Ikamatlah. Inilah isyarat." Maka dia ko angka tahu tulilaw mak berejama setiap waktu natakot digagay o konronan ng kami ko kampungi wat dito itaja-taja pa tapi iya ko tahu denan kadalaw masigi aja lalo tatajam dito tas sampaja na masiyang. Dari situlah Imam Tasyafi mengatakan azan itu adalah panggilan, iqamat adalah memulai salat. Makanya ko muli itawe aja musalay ya ko pura ko bang aja mulan sa kama nasaba magay nasaba iya tu bangi panguli angka tahu tu noli itawe na pala su kama berarti noli itay na panasalay tapi makadai Imam Malik ni gasuroy matanga yan na tu ampay Imam Malik dia tidak sholat sunnah sebelum sholat maghrib. Inasang Imam Malik tahu raji law berjama ya ko de panabata wenang kana ko masigi ya ko bakti tay na palaw tahu kutu ya tu nasang Imam Malik apa yoli pinapalaw. Coba itu bedanya. Kemudian Rasulullah sementara sholat dan ruku, kemudian Sayyidina Ali berwudu. Apa kata Ali sebelum berwudu? Ya Allah, betapa celakanya aku ketika aku masbuk dalam sholat gara-gara rezeki yang kau berikan ini. Dan ternyata lain tendra ulunna Nabi itu malaikat Jibril kemudian dibisi, jangan bangkit sebelum Sayyidina Ali masuk mengambil saf. Pastama Sayyidina Ali langsung dia takbiratul ihram. Kemudian dia langsung ruku. Apa kata Nabi? Bukan Allahu Akbar, tapi dia mengatakan Sami Allahu liman hamidah. Allah langsung mendengarkan pujianmu kepadanya. Maka dari situlah malaikat mengatakan Rabbana lakal hamd. Itulah sehingga itu yang kita baca pada saat ruku dan bangkit dari ruku. Itu barakatnya, Pak. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Ya Ali, Jibril datang kepadaku. Allah menitip salam kepadamu." Bayangkan itu, Pak. Itu begitu mulianya orang yang tidak dilalaikan oleh hartanya untuk datang berjamaah di masjid. Itu mulia sekali. Sampai Allah yang menitip salam kepada orang itu. Tapi kadang ini, Pak, cede-cede merempaki. Nasabak magay, idi matur isang pajangi, tanya isang pajangi matur.
Ya ko idi mator isang pajangi, maybe tu loro ta sampajang asara. Maka sana maybe tu asara ta sampajang loro. Maybe isa napa masa pajang mangariba. Magay nasa jolo, matupi, sinampa pi, jolo. Ya ko jama-jama ta taja bu maka na salasay pi jamaku napa ka masampajang, denang kana salasay. Pura ki masari meki mapel. Pura ki mapel meki masasa. Pura ki masasa meki mandaku sasa. Pura taraku sasa meki kilo masari. Pura ki masari meki manasu. Pura ki manasu meki mapelena panne. Pura ki mapelena panne meki mandre. Pura ki mandre meki bisa panne. Pura bisa panne meki doma puluh sasa. Pura masulu sasa meki malapi sasa. Dega aga salah saya jama-jamata. Iya ko makadaki salah saya pijamaku napa ki masapajak pajai dia tu dia mungkin. Iya ko tanya ini salah saya kagi dia salah saya. Makanya makade guruta. Usahakan inay ko yatoro ko sampajangin aja nay ko matoro ibat na sampajang. Ini penting. Tapi kebaraka na bu. Siapa yang sholat subuh minta di sujud terakhir sholat subuh, sujud terakhir sholat subuh, nareko angka masalah terhadapi tidak ada penyelesaian, minta di sujud terakhir, insya Allah Allah akan berikan petunjuk. Itu sholatnya Nabi Adam ketika dia sujud bertaubat dan tidak diterima taubatnya kecuali dia berselawat kepada Nabi. Itu intinya Pak. Nah makanya di sini ada anak-anak kita, di sini ada menghafal Al-Quran ya. Alhamdulillah. Saya kasih modal. Ini yang terakhir. Saya kasih modal. Di sini masjid selalu ada pintu, sebelah kiri dan sebelah kanan. Pintu itu adalah pintunya imam. Saya pernah belajar tasawuf di Aceh, di Biren, sama guru Tasinur. Beliau sampaikan begini. 4 hal aja lalu nasalai imam. Nomor sidi, imam tidak boleh lewat pintu besar. Iya ko imangina aja lalu mulai pintu nama makmumnya. Masuklah melalui pintu kecil karena itu pintu. Di sana malaikat menunggumu untuk mendoakan engkau. Jangan lewat di pintu makmum. Ya kung kaima dito nolay pintu na makmumna. Insyaallah din natasaka bacana. Dito ni kalo ko makmumna. Nasaba iya tu imangi ya pikale yo ko makmumna. Pasti lesse bacana. Magay nasaba ya se mengikue naya pokoke. Listrik kita di sini kalau di pembatas 900 watt kemudian kita nyalakan 1000 watt balon pasti sepa okoro mage nasaba yase imak denge na yun riye mak denge makumati itu imangi ya nangkai mak dena mesi sampu bacana dena me makanja peringarana berarti yase iku tu makmum na alena kuncinya jangan lewat di pintu makmum lewat di pintu khusus karena di situ ada malaikat yang akan mendoakan kita. Yang kedua idi imangi aja lalu ta sampaja sunnah pilal masjid oko ki bola ta sampaja sunnah kaya bola na imangi ini yang samping di sebelah sini atau di sebelah sini itu rumahnya Rasulullah maka sholatlah di situ di dalam magai ya ko angka iman talu tau mina panandungan dena sampaja sunnah pilal masjid tapi oko mi rumah sampaja sunnah kecuali yang berjamaah maka dena imangi na rekodena si runtuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu janjinya. Kemudian yang ketiga ajak lalu tak bicara kun rota mancajima tempat imam itu adalah mihrab itu 2 lapis. Kenapa? Karena dia tempat komunikasi langsung dengan Allah. Kenapa Nabi Zakaria tidak punya keturunan? Istrinya sudah menopause, tidak mungkin bisa melahirkan, tapi dia masuk berdoa di dalam mihrab, kemudian mengangkat tangannya di dalam sholat, langsung dijanji anak laki-laki yang bernama Yahya. Kenapa? Karena di mihrab. Guru Takiat Abdul Rahman Ambodale kamarnya dibagi 2, si puek non rima sempajang, si puek non rima tinro. Tempat sholatnya itulah dikatakan mihrab. Ya kong kesantrin na melo rewa na degaga na tamparan, aganasan, puang deka si gaga diku na melo ka rewa. Maka di guru ta, masuklah ke dalam kamarku, di situ ada bantal kecil, maka angkat itu dan mudah-mudahan ada rezeki yang kau dapat. Setiap anak-anak tamu koro maladui tidak pernah habis dan semua santri yang minta itu tidak pernah kosong. Tapi denang kana taruh di guru takoro. Pulekendroi di dalam Al-Quran Allah sudah memberitahukan kita. Kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan. Qala ya Maryam anna laki hadza? Qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Itu kuncinya. Jadi ya rupa Nabi Zakaria dia gaga anak-anak 50 tahun milau dong aku bulan tapi dia diterima sampajan, dia diterima donna. Doanya tidak mustajabah sehingga dia mengambil anak perempuan Anurena, kemanakannya diambil, itulah Maryam. Dia pelihara, bikinkan bilik, di dalam biliknya dia buat mihrab tempat sholat. Ada 2 anak tangga, itulah alasan kenapa mihrabnya imam itu 2 lapis. Lapisan bawah ada amblak, lapisan kedua ada sajadah. Karena mihrabnya Maryam itu 2 anak tangga. Itu dalilnya. Maka ketika Nabi Zakaria membuka pintu kamar kemanakannya, mulai heran. Magai, setiap hari dia bawakan makanan, tapi pasti ke tahun dia mulai kaget. Kenapa? Angka Andre naruntu ilalam. Anehnya lagi, makanan musim panas di musim dingin.
Magi nang kadoriang ngoko kamarai natanya waktu doriang. Magi nang kalase oko natanya waktu lase. Kenapa bisa ada kurma sagar di sini dan di sini tidak ada pohon kurma? Agak nasang Maryam. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan, Nabi Zakaria mengatakan, "Anna laki haza?" Boleh kendro ye? Jawabannya Maryam cuma satu, "Huwa min indillah." Ia tuh gagai langsung peluk ku Allah Ta'ala. Nabi Zakaria tidak percaya. Bukannya aku nabi. Makun rakunrai. Saya ini nabi. Sudah puluhan tahun berdoa. Tidak diijabah, tidak diberikan anak, tapi engkau anak perempuan yang bukan nabi. Kenapa bisa doamu tembus bisa diberikan rezeki? Nabi Zakaria mengatakan berarti bukan doamu yang mustajabah, tapi tempat inilah yang istimewa. Maka dia beritahu kemanakannya, keluar dari situ. As-sukokutu, niat tam. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Masuklah Nabi Zakaria di situ. Wa huwa qaimun yusolli. Matangangi tato masampaja. Rilalanna mihrabna Maryam. Aga nilaw Nabi Zakaria, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Langsung dijawab, panadatul malaikatu wa qaimun yusolli fil mihrab, Allaha yubassyiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas shalihin. Mustahil menurut akal sehat karena istrinya sudah tidak haid, tapi kenapa dia bisa hamil? Karena dia meminta di dalam mihrab. Seseorang yang berdoa di dalam mihrab, sesuatu yang mustahil itu tidak akan pernah terjadi. Mustahil. Kenapa? Karena Allah yang akan langsung membantunya. Itulah kelebihannya mihrab. Magi gurutta nangka mihrabna nasabak kong kasantri na melo rewa dengan kamparan nasuri tamu dan tidak pernah habis uangnya. Itu langsung dari Allah. Itulah rahasianya. Kenapa setiap ulama ada namanya kamar pribadi? Karena di dalam kamar pribadi di situ ada tempat sholat khusus. Cuma kadang ini Pak, malok bolata, malok kamarata, WC ini pakai jaki, tapi tempat sholat tidak ada. Puluhan juta anggarannya membuat WC dan kamar mandi, tapi mihrab untuk berdua-duaan dengan Allah kita tidak bikin, sehingga doa kita susah mustajabah. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi rafa'al mustafa manasibal insani wal bushra wa ja'ala israhu min makkata muqaddasi fi lailata wahidatin ayatal kubra. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin. La haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersyukur nasabang kaki napasidarung ko Allah Ta'ala dalam satu acara peringatan peristiwa Isra dan Mi'raj Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bersyukur atas kerja keras panitia dan pelayanan yang sungguh sangat luar biasa. Saya mohon maaf secara pribadi, mungkin ini hal yang sangat memberatkan mengurus penceramah. Sebenarnya saya itu Pak punya satu prinsip, saya tidak mau dijemput. Jadi selalu mengatakan kalau di daerah jangan jemput saya kalau panggil ceramah. Kapan dijemput saya tidak datang. Jadi saya harus datang sendiri. Tapi kalau menyeberang begini harus dijemput karena tidak lihat jalan. Alhamdulillah, semoga Allah memberikan keberkahan kepada seluruh yang mengurus agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya campur bahasa Bugis dengan bahasa Indonesia ya. Alhamdulillah. Pertama, peristiwa Isra dan peristiwa Mi'raj itu ada dua hal. Jadi angka Nabi hanya diisrakan, tapi dia tidak dimi'rajkan. Itu Nabiullah Musa alaihi salam bersama Harun
dan juga Nabi Lut. Itu diisrakan oleh Allah, diperjalankan di malam hari. Tapi dia tidak mi'raj. Dia dipendre ukur lagi. Tapi ada juga Nabi yang hanya dimi'rajkan, tapi tidak diisrakan. Itu Nabiullah Isa alaihissalam. Langsung diangkat oleh Allah ke langit kedua. Jadi Nabi yang sudah diisrakan, dan juga ada Nabi yang sudah dimi'rajkan oleh Allah sebelum Rasulullah. Tapi alamalabina Nabi Muhammad SAW, selain diisrakan, dia juga dimi'rajkan. Jadi diisrakan, diperjalankan di malam hari. Kendropole dari Mekah, kemudian dibawa ke Madinah, baru dibawa ke Bukit Tursina, baru dibawa ke Baitul Lahmi, baru dibawa ke Masjidil Aqsa. Jadi Rasulullah itu tidak langsung ke Masjidil Aqsa, bukan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lai bawai jolok loko Madinah, napai suruh mas sempajak 2 rakaat, dan disitulah dibangun Masjid Nabawi. Napai pateru Nabi telok ke Bukit Tursina, onronna Nabi Musa sifat bicara langsung sebab Allah Ta'ala. Wa kallamallahu Musa taklima, dan disitulah Nabi Musa menerima wahyu. Kemudian Rasulullah melanjutkan perjalanan, dibawa ke Baitul Lahmi 10 km arah selatan, kurang lebih 10 km arah selatan Masjidil Aqsa. Disitulah lahir Isa bin Maryam, dan Nabi diminta sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian dimasukkan ke dalam Masjidil Aqsa di Palestina, baru Rasulullah diminta menjadi imam untuk para nabi dan rasul. 24 nabi dan rasul menjadi makmum, dan Rasulullah menjadi imam. Itu isyarat bahwa Rasulullah adalah imamnya para nabi dan rasul. Tapi perlu diketahui, maka dia sampajangnya tanya apa kasih baru. Aja tak ada boleh menimam meraja Nabi tak napang kesampajang. Nabi Musa itu sudah sholat, Nabi Ibrahim itu sholat, Nabi Zakaria sholat di dalam mihrab. Hunalika da'a Zakaria rabbah, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Di dalam Al-Qur'an dikatakan wa huwa qa'imun yusolli fil mihrab. Matangangi tatto Nabi Zakaria mas sampajang, ukilalan na mihrabna nilaudolori pong Allah Ta'ala. Maryam itu sholat, Nabi Isa diutus untuk zakat dan juga memerintahkan sholat. Jadi semua nabi sininna nabi suroe angka mana perintah sampajan nalolongan. Jadi perintah sholat bukan ibadah baru. Aja tak kadang kamani nabi tak napa ada perintah sholat, itu tidak. Apalagi nabi tak waktunya diambil dari Mekah, naibawa lo Madinah, disuruh memang di masampajan, berarti sudah ada sholat sebelum Mi'raj. Ini penting saya luruskan dulu supaya kita paham betul bahwa ternyata sholat itu bukan ibadah baru. Kemudian setelah Nabi melaksanakan sholat di Masjidil Aqsa, didampingi oleh malaikat naik ke langit pertama, ketemulah ia dengan Nabiullah Adam alaihissalam. Jadi penghuni langit pertama selain malaikat, angkat cidi Nabi, itu Nabi Adam yang menjemput Nabi di langit pertama. Naik ke langit kedua, ketemulah dia dengan Nabi Yusuf dan Nabi Yahya. Ini Nabi seumuran, anaknya Nabi Zakaria, sedangkan Maryam itu Nabi Zakaria pelihara. Jadi ya Maryam Nabi Zakaria piara kebolana. Kemudian nanti dia melahirkan anak, itulah Isa. Nabi Zakaria punya anak, itu namanya Yahya. Makanya Nabi Yahya dengan Nabi Isa ini adalah sesaman. Kemudian melanjutkan perjalanan, ketemu dia dengan Nabi Yusuf. Di langit berikutnya ketemu dengan Nabi Idris. Naik lagi satu tingkat, ketemu dengan Nabi Harun. Naik lagi satu tingkat, ketemu dengan Nabiullah Musa alaihissalam. Naik lagi ketujuh, ketemulah ia dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian malaikat melanjutkan perjalanan ke atas langit ketujuh. Angkamu pa unragokoro, namanya Baitul Ma'mur. Disitulah malaikat bertawaf setiap waktu. 70.000 malaikat bergantian bertawaf di Baitul Ma'mur. Di sana ada Ka'bah Baitullah yang lurus dengan Ka'bah yang ada di Mekah. Tapi yang ada di Baitul Ma'mur itu lurus dengan aras. Makanya kalau ada sesuatu dijatuhkan di aras, akan jatuh di Ka'bah Baitul Ma'mur dan akan langsung jatuh di Ka'bah di Mekkatul Mukarramah. Makanya kenapa orang yang tawaf di Mekah itu doanya mustajabah, karena dia tembus ke Baitul Ma'mur dan aras. Nah, di sebelah kanan aras, disitulah ada mimbar satu, mimbarnya Nabi Ibrahim. Sebelah kiri aras, mimbarnya Rasulullah. Jalan masuk surga itu sebelah kanan aras.
Jalan masuk neraka itu sebelah kiri aras. Tapi Nabi tak mimbarnya di sebelah kiri, di jalan masuk neraka. Ia tu ampai pangulukta Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Itu ada gelarnya khusus, karamallahu wajhah. Kalau Abu Bakar As-Siddiq karena membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Umar Al-Faruq karena bisa membedakan mana haram mana halal. Kalau Umar makan makanan dan itu haram pasti dia muntahkan. Kalau makanan tidak halal, itu saking perutnya sudah bisa membedakan mana halal dan mana haram, sehingga diberi gelar dengan Al-Faruq. Kemudian Sayyidina Ali ialah gelar karamallahu wajhah karena dia tidak pernah melihat kemaluannya selama hidupnya. Itu karamahnya Sayyidina Ali sehingga diberikan kekeramatan pada wajahnya. Kemudian Rasulullah ditanya, kenapa magi mimbarat ya Rasul namun sebelah kiri, bukankah itu jalan masuk ke neraka? Rasulullah mengatakan, betul, saya meminta kepada Allah supaya diletakkan di sebelah kiri karena di situ jalan masuk ke neraka. Kelak nanti umatku ketika ada yang digiring masuk ke dalam neraka, ya ko angka melo ipatama ranaka, saya akan turun dari mimbarku dan bersujud di hadapan Allah supaya orang ini diampuni dan dimasukkan ke dalam surga. Itulah makna kalimat wasyarafa wad-darajata 'aliyatur rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adata innaka la tukhliful mi'ad. Makanya dari Nabi tak, siapa yang mendengarkan azan kemudian dia menjawab azan dan bersalawat kepadaku sesudahnya dan membaca doa sesudah azan, maka pasti dia mendapatkan syafaatku kelak. Karena itulah janji Nabi ketika dia menunggu kita di depan pintu masuk ke dalam neraka, di atas mimbarnya Rasulullah menunggu. Ini penting saya wasiatkan kepada seluruh jamaah. Namo magaret jinna, namo magaret patako jama-jamangi, nareko bangi tawe, hentikan. Tangkalingit bangi. Salah satu siksaan orang yang tidak meninggalkan pekerjaan ketika azan dikumandangkan, ia tu tahu dena melo mak daka liman na komate. Tidak mau bersedekap. Ia ko ipak daka liman na pecu. Makanya dari situlah kita diajarkan oleh ulama kita dalam kitab Tabaqatus Sadilatul Kubra. Narek ko angka atau mak daka liman na komate na dena mi mak daka ipak daka na cia mak daka, maka sedekapkan dia baru tahan dan azankan di telinga kanan, baru kemudian lepaskan. Tidak usah diikat, maka itu tidak akan lepas. Itulah yang diajarkan ulama kita dari dulu. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan pesan, ya Muhammad, lanjutkan perjalananmu. Saya hanya sampai di Baitul Ma'mur, tidak bisa melewati tempat ini. Kapan maliwak Kak Mendre, saya akan hancur. Coba, itu tingginya makamnya Rasulullah itu. Kedudukan nurnya Rasulullah itu sangat tinggi. Sehingga malaikat Jibril mengatakan hanya sampai di sini. Jadi Rasul menerima sholat tidak didampingi malaikat Jibril. Tidak ada malaikat yang mendampingi ketika ketemu dengan Allah. Hanya sendiri dia naik. Nah sebab malaikat Jibril sudah menyampaikan, ya komendre Kak Muhammad, maka saya akan hancur. Dari situlah makna kalimat Imam Ja'far dalam kitab Barzanji. Dia mengatakan, anta nurun fauka nurin. Engkau Muhammad cahaya di atas cahaya. Jibril adalah cahaya karena dia adalah malaikat, tapi engkau mengalahkan karena engkau bisa melintasi alam yang tidak bisa dilintasi oleh malaikat Jibril. Itulah makna anta nurun fauka nurin. Mendre nabita di satu alam namanya Sidratil Muntaha, tapi denok korot tarima nabita sampajang. Nabi masih melangkah satu langkah ke atas Sidratil Muntaha, namanya alam istawa. Dari situlah dia mengucapkan salam kepada Allah. Aga beresalan na nabita, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Coba. Aga nasang ini yang Nabi sampaikan, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Allah mengatakan, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kenapa dia pakai alaika? Karena Rasulullah dengan Allah itu ketemu langsung, musafahah. Makanya Nabi tak itu melihat wajah Allah. Makanya kalau di hari kemudian orang itu akan melihat wajah Allah seperti melihat bulan purnama. Itu hadis Nabi. Dan Rasulullah langsung melihat wajah Allah, ketemu langsung dengan Allah. Makanya Allah mengatakan, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh.
Apa kata Rasulullah? Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Coba. Ini ada sedikit saya mau bahas. Maka dari tau pandrita apa hakiki. At-tahiyyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Itu adalah kalamur Rasul. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu adalah kalamullah. Jangan disatukan dalam lafaz, pisahkan. Jadi aku tak baca ya lepang. Jadi at-tahiyyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah, singgah. Baru lanjutkan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, singgah di situ. Baru lanjutkan lagi assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Itu sakta. Magi na to lepang, oko nila palang. Tapi oko paling ngerangi mesti isungkung. Aja tapas sarangi ri paling ngerangi, tapi tapas sarangi ri lapalang. Bedakan itu. Makanya assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh itu hadir. Ajak tabir sallangi nabi tak kulit apa hadir. Kemudian assalamu alayna nabi tak nanya wa ala ibadillahi sholihin. Tapatama ni aleta. Paringarangyo koro wang Allah Ta'ala si bana bitta. Kemudian kita ikut di belakangnya. Yana tunasa patarikae dua tamassarat talu tamalaisang. Tamassarangi pong Allah Ta'ala si bawa surona, tamalaisangi atamatapa engkel lauri nabitta si bawa pong Allah Ta'ala. Jangan pisahkan itu. Tasingkaru yo koro. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu pengakuannya Rasulullah. Tapi ada kalimat Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak pakai sayyidina. Coba. Dia nak pakai sayyidina. Maka dabami Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Jadi ya kau angkat baca ya tu dia nak pakai sayyidina, maka itu benar. Tapi ia kau natari sayyidina, dia nak salah. Ini penting. Kenapa? Saya mengambil analogi sederhana. Misalnya, ia tu sayyidina mapakiada lori nabita. Contohnya, pada pemilau ka wairinu, maka dah tabe talenga wairinu tak satu gelas. Kemudian datanglah satu jamaah membawa air minum satu gelas. Napanapalinna uku yasik na bimbare. Itu melaksanakan perintah. Tapi narekomalay wairinu si kaca. Napamala lepa-lepa nakariri yawana napatadangi. Napanapendre ukiyasi na bimbarae. Maka ia tutawe melaksanakan perintah dan mapakyada. Jadi ya ko angkat tau baca Allahumma sholli ala Muhammad, maka dia melaksanakan perintah. Tapi nareko na baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, maka ia tutawe mapakyada illawri nabinta. Itu tidak ada salahnya. Silahkan mana yang mau dipakai. Ini penting. Kemudian salawat. Selesai mas salawat, dari situlah Nabi kemudian turun. Saya tidak bahas tadi waktunya naik karena nanti turunnya kita bahas. No inabita didampingi kembali ketika sampai di Baitul Ma'mur. Didampingi turun ke langit ketujuh. Siruntu alena pangulutta Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Makutana Nabi Ibrahim, ya Muhammad, agamu pulang. Coba, manusiawi pak. Ya kung kata Allah sumpa Malaysia, sidrap korewa ilo sidrap, aga nakutana teh ang kagamilo. Ya kung kata pula sidrap, lau Malaysia, latu ko Malaysia itanay ang kagabaje. Ang kata pula Mekah, kasidrap ditanya aga na pulang. Maka day cere gincung cila sujadang. Cere kristal. Jadi setiap orang yang pernah melakukan perjalanan, dia nakutana tay makada aga muita. Ni game basiruntu, si di bapak kutanana, aga na pulang. Nabi Ibrahim pun demikian. Boleh Nabi kasiruntu pong Allah Ta'ala, rewa isiruntu Nabi Ibrahim, iya miro nakutana Nabi Ibrahim, aga mu pulang Muhammad. Maka dia Nabi tersempajang, nasa siaga, kada 50 waktu. Aga nasa Nabi Ibrahim. Muhammad, iya ko najamay umakmu asal nga.
Aku titip salam kepadanya. Salam itulah kita baca kama shallaita ala Ibrahim. Padahal namode tak baca iya roh as-sota sempajata. Salat itu bacanya cuma 5 Pak yang wajib. Yang pertama Allahu Akbar, yang kedua Fatihah, yang ketiga syahadat, yang keempat salawat, yang kelima salam. Hanya 5 bacaan yang wajib dalam salat. Doa kita sunnah. Bacaan surah sesudah Fatihah sunnah. Bacaan ruku itu sunnah. Yang wajib itu rukunya. Tokop boleh ruku wajib, bacaannya sunnah. Sujud yang wajib, bacaannya sunnah. Tahiyat hanya 2 wajib, hanya syahadat dengan salawat. Kalau orang tidak hafal at-tahiyatul mubarakatuh, langsung saja baca syahadat, baru salawat, baru salam ke kanan, ke kiri itu sudah sunnah. Jadi ya kong katau dia nasampaja nasabak maka ada dewa pelai bacana tasurubani Pak Guru ya 5 ewe. Ya kodena pelai ya 5 mate bawan. Paling mudah. Maka ada apul sagi Pak Ustaz. Meka macio ko imange aganiana. Akada bani wakata jamai sampajan na jamai ku iman. Allahu Akbar. Selesai. Paling mudah toh. Ulama kita itu sudah mengatur. Makanya sholat ini Pak, denawat diwakileki. Perintah yang lain itu Allah titip melalui Jibril. Zakat dititip melalui malaikat Jibril. Haji dititip melalui malaikat Jibril. Puasa dititip melalui malaikat Jibril. Tapi sholat tidak. Tapi sinin na pakasiwengnya na titip epuang Allah Ta'ala melalui malaikat kepada Rasulullah bisa digantikan. Bisa. Zakat, ia kota nedi pasui boleh anak yang menunaikan zakatnya. Jadi kau kata sogi anak na wajaran ni zakatna boleh. Kemudian haji, sudah tua tidak mampu naik haji, kasih uang ke anak kita atau cucu, nanti dia yang hajikan, namanya badal haji. Puasa bisa diganti dengan makanan, bisa, namanya fidyah kalau tidak mampu. Kemudian puasa juga ketika ada yang wajib kita tidak selesaikan, ketika kita wafat anak boleh menggantikan, namanya qada puasa. Tapi sholat tidak bisa. Dari situlah kenapa tidak ada yang mendampingi Nabi ketika menerima sholat. Maka dari Nabi tak ya kodemul letatong itu dako. Ya kodemul letudange liuko. Ya kodemul liue isyarat mu pakai. Kalau tidak bisa pakai isyarat, panggil Pak Imam. Nanti Pak Imam yang selesaikan. Itu berarti sudah meninggal. Kalau kau tinggalkan, harus kau ganti. Dena cocok maka datang jamangi. Angka deni zaman atau mate tidak bisa ditutupi oleh orang lain. Kenapa? Karena sholat tidak melalui titipan kepada yang selain Rasulullah. Ina tu ampai Pak, degaga Pak kasiwian. Lai challa tau matoe. Icalla indo amboe. Kodena jamai anae kecuali sholat. Ya kodena puasa anak tadi dicallaki. Kodena pasusak ke anak tadi tidak dihukum orang tua. Tapi kalau anak kita tidak sholat, maka yakin pasti kita dapat bagian. Yaitu ampai tapas sekolah pesantren ini anak tak. Di sini ada pondok pesantren, masukkan anak kita ke pesantren. Maka ada WDA punya namelo ma pesantren Pak Ustaz, magampang. Masukkan saja ke pesantren, kalau 3 hari dia lari tidak masalah. Yang penting pernah masuk ke pondok. Awal daftar dulu di situ. Maka ada lari made Pak Ustaz, tidak apa-apa. Nanti di hari kemudian kita sudah punya modal. Maka ada pura di upatama pesantrennya pun lari made. Iya. Nasabak ya kodenan kata patamai pasti newa kimatu. Demetona kena pasti sekolah agama kak. Coba. Tasuro ya anak teman sempajan. Ya kodenan ko agama itu pasti sekolah. Tapi ya kok pesantrennya serahkan ke gurunya. Podangi pembinana. Tabarasa ikodena sempajan. Napaki made. Ya matu ke sorimondri kodena sempajan anak ta podangi malaikat. Pura tu podak guru na yana rola butanai. Aja nana yang ngurus. Selesai bersolat. Iya. Kan begitu Ji Pak. Saya selalu mengatakan biarkan anak-anak mulai dari SMP sampai SMA dia mengenyam pendidikan agama. Magai
nareko masu imatu makulia dan caji paremang tidak masalah. Kalau nanti dia mau sadar, dia tahu jalan ke mana dia tempuh, karena dia sudah pernah belajar agama. Tapi ya kodega dasar agama nalau pero namelo mainga agama nabi kau. Itu kuncinya. Pentingnya dasar agama. Aja tamasela ko bata ya nata. Ya tu kok pesantrennya Pak, angka mana tahu bata. Nasabaya tu pesantrennya bengkele ni matomi. Iya tu bengkele oto kapo. Oto masolan, ko mana ti patama. Jadi ya ko kapo ya nata itate patunarewa. Ya ko pusumi lai lap-lap minarewa. Jadi angka tu anak ko pesantrennya Pak, iba rasa ni mato pana pamainga. Nasaba tahu kapo tapatama. Kan begitu. Ini harus dipahami. Saya bersyukur di sini ada Asadiyah, ya. Asadiyah Pak ya. Pesantren Asadiyah. Saya minta kepada seluruh anak-anakku yang di Asadiyah sekolah, nanti kalau ada umur panjang, selesai di sini, datangi makamnya guru kita. Guru Tasa'ada di Sengkang. Datangi makamnya. Bacakan suratul Fatihah. Kemudian berdoa kepada Allah. Pun talingak barakat turuk pada toha barakat angkai talingnya tau pandritewe. Itulah yang dikatakan dengan tawassul. Oh iya. Jadi saya itu Pak Bu, setiap ke Makassar kalau dari Sidrap pasti saya singgah di makamnya Guru Taki Haji Abdul Rahman Ambodale. Itu di Mangkoso. Dan singgah di situ bacakan suratul Fatihah. Selesai membacakan suratul Fatihah, saya berdoa kepada Allah. Puang, talenga kasih barakat. Taleti barakat anak-anak dan keturunanku. Pada barakat angkai talingnya tau pandrita. Itulah namanya tawassul. Iya mina salah. Nareko makadaki, oh ambo anu pasalama kae. Itu namanya tawassul. Itu yang musyrik. Bedakan. Mereka tahu dia sepisahkan mana tawassul. Kalau datang meminta berkah kepada Allah hanya di atas kuburan, itu adalah tawassul. Maka kenapa datang ke kuburan, kenapa bukan di rumah? Rasul menyampaikan setiap malam Jumat ruhnya orang muslim yang meninggal itu dikembalikan ke kuburnya oleh Allah. Makanya Nabi ziarah makam itu setiap malam Jumat. Nanti menjelang subuh baru pulang ke rumahnya. Di sini ada yang pernah ziarah makam subuh hari? Degaga. Oh. Analoginya sederhana. Ya ko angka tau melo ki mewe siruntu pasti tanai ko meki lobolana. Aswaga tangka kubolata. Ya ko makanya saya ada di rumah hari Kamis malam Jumat. Kalau mau ketemu pada saat datang ke rumahnya, maka datangi pada saat dia ada. Rasulullah sudah menginformasikan bahwa ruhnya orang muslim yang telah wafat setiap malam Jumat itu dikembalikan ke kuburnya oleh Allah. Makanya Nabi siara sekitar jam 12 malam. Itu malam Jumat, nanti menjelang subuh baru pulang. Karena dia musafahah birruh. Nabi itu melihat tembus ke ruh. Pandangan Rasulullah itu tembus. Sehingga dia bersilaturahmi dengan sahabatnya. Makanya dia perintah kapan ruh dikembalikan oleh Allah ke kubur. Makanya Rasulullah mengatakan ziarah kubur memperkuat iman. Kenapa? Karena memang datang ke kuburan malam Jumat sendiri pasti kuat iman. Ya, karena kita membayangkan bahwa begini kelak nanti kalau saya wafat, tidak ada keluarga yang datang, tidak ada yang saya temani, hanya bunyi-bunyian cacing dan yang lainnya, dan kita berada di malam gelap gulita, tidak ada yang mendampingi. Begitulah persis ketika engkau kelak wafat, maka orang itu akan sadar dengan kehidupannya. Maka ziarah kubur bisa membangkitkan iman ketika kita melaksanakan sesuai yang diperintahkan oleh Nabi. Tapi kita datang kalau sudah lebaran, pagi-pagi datang ke kubur, baru berkelompok-kelompok lagi, pakaiannya rapi-rapi, langsung angkat tangan, difotolah dia, selfie, angkat tangan, baru dia masukkan di Facebook, tulis mudah-mudahan dilapangkan kuburnya.
Tidak ada. Anda tidak doakan. Ini. Makanya dari situlah kenapa di subuh Jumat itu dibaca Alif Lam Mim Tanzilu dengan surah Al-Insan. Hal ata'al al-insani hinu minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Itu inti. Kemudian saya lanjut, nanti tidak selesai ini. Kita janjian saya ceramah maksimal 1 jam. Ya, maksimal 1 jam. Kemudian Rasulullah ketika Nabi Ibrahim mengatakan, saya titip salam kepada umatmu yang melaksanakan perintah ini. Dari situlah kita menggunakan kalimat kama shallaita ala Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim yang minta? Apa balasannya? Siapa yang menerima salamnya Nabi Ibrahim atau mendoakan Nabi Ibrahim dalam sholatnya, maka Nabi Ibrahim mengatakan, setengah dari pahala sedekahku aku akan simpangkan untuknya. Itu pahala sedekahnya Nabi Ibrahim, Pak, tidak ada yang kalah. Karena satu-satunya Nabi yang bersedekah sampai sehari ini selain Rasulullah adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu berdoa, ya Rabb, berikan aku kesempatan. Aku ingin memberi makan kepada seluruh hambamu. Mulai saat ini, kata Ibrahim, sampai dunia kiamat. Coba doanya. Saking dermawannya Nabi Ibrahim. Dan Allah ternyata kabulkan. Disuruhlah malaikat Jibril masuk ke dalam surga, mengambil segenggam kapur, baru diserahkan ke Nabi Ibrahim. Dan kapur itulah yang ditaburkan Nabi Ibrahim di dalam lautan, sehingga itulah yang menjadi garam. Maka tidak ada orang satupun hari ini yang tidak makan garam. Itu sedekahnya Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim berpesan, ada dibaca dalam kitab-kitab ulama kita, bahkan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Anak-anak pesantren harus buka kitab ini, karangan Hujjatul Islam Imamul Ghazali. Dalam bab makanan, ketika dia membahas adab makan, di situ dia tulis salah satu hadis Nabi, siapa yang makan garam sebelum memakan makanannya, dan setelah makan makanannya dia makan garam, maka Allah akan menganugerahkan kecerdasan sebagaimana kecerdasannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Itulah rahasianya ulama dulu. Kalau ada anak-anak mau cerdas, suruh dia makan garam sebelum makan nasi, dan setelah makan nasi suruh dia makan garam, karena dia akan dicerdaskan otaknya. Karena itu doanya Nabi Ibrahim. Yang kedua, saya temukan dalam buku hadis-hadis Nabi dalam tinjauan sains, ternyata terbukti siapa yang makan garam sebelum makan nasi atau makan makanannya, maka dia tidak akan pernah kena keracunan makanan. Itu hikmahnya luar biasa. Yang paling mantap, yang paling bagus, ternyata disebut dalam kitab Kanzun Najah wa Surur, siapa yang makan garam sebelum makan makanannya, dan setelah itu dia makan garam lagi sedikit, maka dia tidak akan pernah lama syahwat ketika dia melakukan itu. Jadi barakahnya itu, Pak, tidak akan lama syahwat orang yang makan garam sebelum makan nasi. Itu hikmahnya. Cuma kadang kita tidak lakukan. Saya kemarin dari Lombok Tengah, bulan 12 saya di Lombok Tengah, silaturahmi dengan guru Tato, guru Turmuzi. Di sana orang makan garam sebelum makan nasi. Santri-santri itu seakan-akan diwajibkan. Dan cerdas-cerdas memang, Pak. Makanya kong ka anata meloki komacai, dan juga sehat, suruh dia makan garam halus sebelum makan nasi. Dan itu ada di kitabnya Hujjatul Islam Imamul Ghazali, ulama yang dikenal dengan ulama sufi. Itu luar biasa, Pak. Ini penting saya sampaikan. Itulah sedekahnya Ibrahim untuk kita. Nasabahnya itu Nabi Ibrahim, itu nenek kita. Makanya kita adalah cucunya. Begitulah nenek, Pak, selalu mengingat cucunya. Jadi ya kongka nenek makanya nengeran apuna. Jadi betul Nabi Ibrahim mengingat kita dan menyimpankan satu berkah besar, yakni dia meninggalkan garam. Kemudian yang kedua, turunlah Rasulullah diantar ke langit ke-6, si runtuk Nabiullah Musa alaihissalam. Nabi Musa bertanya, Muhammad, agama pulian. Jawabannya Rasulullah, sholat berapa? 50 waktu. Langsung Nabi Musa mengatakan, tunggu dulu Muhammad, itu kebanyakan. Umatku lagi meraja, panjang umurnya dan kuat-kuat, itu berat dia lakukan. Kalau 50, apalagi umatmu. Disitulah Nabi tersadar. Golota Al-Mukarram, Kiai Haji Abdul Muin Yusuf Kalisidendreng mengatakan begini, seorang pemimpin yang hebat, seorang pejabat yang hebat ketika dia memimpin adalah sebelum dia menetapkan satu aturan, dia akan berpikir apakah mampu nanti orang yang ikut kepadaku melakukan ini.
Rasulullah ketika diingatkan oleh Nabi Musa, akan asa nabita, betul Musa. Maka naiklah Rasulullah meminta kepada Allah, dikurangilah 5. Nabi Musa mengatakan, naik lagi Muhammad, naik lagi Rasulullah, sampai 9 kali bolak-balik, sampai tinggal 5 waktu saja yang tersisa. Nabi Musa masih minta, Muhammad naik lagi, minta kepada Allah, cukup 2 saja. Rasulullah mengatakan, setiap saya naik dikurangi 5, sekarang tinggal 5. Kalau saya naik lagi sudah habis. Itu aja, Pak. Makanya Rasulullah mengatakan, ai dena wendre Musa, pakwaniro. Ini pun saya sudah berat. Nabi Musa tersenyum. Kemudian dia katakan 2 kalimat. Hafal ini. Ini berkahnya luar biasa. Apa kata Musa? Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah. Ini yang orang tidak ambil. Ucapan Nabi Musa itu. Ahmad Ruhullah. Kenapa? Tidak ada kepentingannya Nabi Musa suruh Rasulullah bolak-balik, Pak. Tidak ada. Tidak ada kepentingannya. Apa untungnya untuk Nabi Musa ketika sholat dikurangi? Tidak ada. Sholat tidak dikurangi juga tidak ada. Tapi kepentingannya Nabi Musa adalah karena Nabi Musa tidak pernah melihat wajah Allah di bumi. Tidak pernah ketemu dia Allah sama Allah. Agak pelik. Dan Nabi Puang Allah Ta'ala nang kalinga di Bukit Tursina. Wa kallamallahu Musa taklima. Dari situlah Nabi Musa ketika Nabi ketemu dengan Allah, wajah Rasulullah, di situ ada nurullah yang masuk ke wajahnya Nabi, sehingga Nabi Musa menikmati wajahnya Allah yang terpancar di wajahnya Rasulullah, sehingga Nabi Musa hanya mengatakan Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah. Siapa yang membaca kalimat ini ketika khatib duduk di atas mimbar untuk mengambil khutbah kedua pada hari Jumat, dia meletakkan tangan kanannya di sebelah kiri dadanya, kemudian dia baca Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah, maka orang itu akan dikenali kelak oleh Rasulullah di yaumil akhir. Itu jalan pintas. Sudah dihafal, Pak? Hafal? Belum. Pendek sekali. Ahmad itu, Pak, sholat. Itulah kenapa alif berdiri, ha ruku, mim sujud, dal sujud, mim duduk. Mim sujud, dal duduk. Kan alif berdiri, alifu tatung, ha roko, mim sujud, dal tudang. Tulisannya Ahmad. Kepala mim, dada ha, pinggul mim, kaki dal. Tulisannya Muhammad. Ya natu nak dapat tarekae Muhammad tatung Ahmad mas sempanya. Terpaham nih? Tahu Pak Koling memang supaya gampang kita paham. Saya mengambil kaidah lain supaya mungkin ini lebih gampang kita paham. Iyer watak kalewe unsurnya 4. Tanah, air, angin, dan api. Maka kenapa tidak kelihatan tanah, Pak Ustaz? Begini. Kalau mau ambil analoginya, ya kong kamakunrai, beli terigu, beli bluben, gula pasir, kemudian telur, kemudian dicampur dan di blender. Insya Allah jadi roti, hilang telurnya. Maka tubuh manusia ada unsur api, ada unsur tanah, ada unsur air, ada unsur angin menyatu, tapi dia tidak kelihatan. Tapi ketika kita emosi, maka muncul panas. Itu akan muncul dengan sendirinya. Makanya unsur inilah sifatna api tetung, sifatna angin ngerokok, sifatna wae suju, sifatna tanah tudang. Ya matotu makada Ahmad watakalewe mas sempajang. Ahmad rahasia itu adalah Nurul Muhammad. Dan Nurul Muhammad itu adalah bapaknya ruh kita. Karena bapaknya kita ini yang di dunia, itulah bapak kita di dunia. Tapi bapaknya ruh adalah Nurul Muhammad. Nurul Muhammad pada diri itulah yang disebut dengan rahasia. Ya matotu yasa tau, ya matotu yasa sempajang. Jadi ya kau angkat tahu dena sempajang, tania tahu ya tuh. Ini penting ini. Tahu-tahu nih. Bedakan. Makanya sholat ini penting, Pak. Saya pernah sedikit bertanya sama guru tak. Pak Kiai, aga isak na sampajangi. Langsung maka guru tak. Aja mau tenang isak na. Namo olina de tomisan. Iya. Maka daga Pak Kiai, angkat tahu maka darut tumu balalin romu de gamu lolong aku de isang-isang na sampajangi. Maka de guru tanya gape palolong aku kena balang. Coba jawabannya guru tak. Maka aga isak na, maka de guru tanda. Peringeran, baca, gerakan. Telu agak-agak nak dia mulai pasuku. Tidak ada yang bisa sempurna.
Angka tahu makanja gerakanna masalah peringaran. Angka tahu makanja peringaranna lesse ibacana. Tapakanjaki baca tapakanjaki peringarata tak lupai maka desian rakan. Pakanjaki rakaatna ya lupai baca. Maka tahu Allahu Akbar. Lesse mati. Kenapa? 3 hal. Peringaran melo ipakanjaki, baca melo ipatuju, gerakan melo ipasuku. Karena tidak mungkinnya sempurna. Dari situlah ada namanya sholat sunat, penambal sholat fardu. Patempele na sampaja perlu. Tapi tak pahangi, angka tahu Pak aku Solimon rimatu masesah. Apa iya ni kumalap pa ita wenangkah. Angka patempele na degagawad din na tempele. ini nanti yang madrasah ini. Itulah alasannya kenapa kita sesudah salam membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kenapa 3 kali? Nasabak telu dosa na pasampajangi. Dosa paringaran nasabak puang Allah Ta'ala nunrui mangulo na lesse paringarana. Dosa yang kedua adalah gerakan yang tidak sempurna. Dan dosa yang ketiga adalah bacaan yang tidak sempurna. Sehingga istighfar 3 kali menghapuskan 3 kesalahan dalam sholat. Pangkapo tu tahu purana mak beresalah langsung na lupa masuk tahu sombong iya tu. Pak kami tu tahu mak tu Pak. Kamat kita na lupa tama. Purana mak beresalah ngimangin lupa na masuk. Mangulo saliwa memang di sandalan. Anak macone belisi itu. Mudah-mudahan tidak ada di sini. Kemudian Rasulullah itu turun sampai ke Nabi Adam. Itu Nabi Adam Pak menitipkan satu nikmat besar kepada kita. Ini kuku. Kuku ini adalah kulitnya Nabi Adam. Jadi itu olina Nabi Adam, inilah kuku kita. Agak berakan. Semua kulitnya itu Nabi Adam itu kuku. Jadi angkat tu nampak kedaleki Nabi Adam. Ternyata kuku ini Pak luar biasa. Orang tua dulu kalau mau minum itu dia celupkan kukunya di air minum. Nah reko angka dikhawatirkan ada racun di dalam. Atau air itu terkontaminasi dengan barang yang berbahaya. Maka celupkanlah kuku dan baca sholawat. Kemudian minum. Insya Allah kalau ada racun itu akan tawar. Itu hikmah. Orang tua dulu itu ajarkan. Tapi kadang kita tidak pakai. Sekarang Pak mulai terungkap. Ada buku itu kitab sekarang mulai diangkat. Termasukkan Sunnah Jawa Surur. Karangan Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi. Itu mulai diangkat. Kenapa? Karena kitab ini terbukti. Saya dapat di kitab itu banyak sekali manfaat. Termasuk kenapa orang tua dulu kita, jika ada anakmu mau sekolah, antar hari Selasa ke sekolah. Daftarkan dia hari Selasa. Kenapa hari Selasa? Karena di hari Selasa lah ilmu pengetahuan itu diciptakan. Dan malaikat itu di hari Selasa akan mendoakan siapa yang menuntut ilmu. Yang kedua, kalau mau beli kendaraan, beli hari Senin. Supaya kendaraan itu tidak hancur kemudian ada penggantinya. Tapi kapan kau beli hari Jumat, maka pasti kau akan tersiksa dengan kendaraan itu. Karena hari Jumat bukan untuk membeli mendapatkan rezeki, tapi untuk ibadah sepenuhnya kepada Allah. Dan ternyata dibicarakan ulama dari dulu. Tapi saya tidak mau bahas terlalu jauh. Maka dia matuk Mas Sandro Ustaz. Ini yang bahaya. Termasuk ilmu orang tua kita dulu. Nareko angka anak-anak di ayung, itu dikasih cermin disimpan di bawah ayunan. Orang Bugis dulu begitu. Jadi aku angka anak-anak itu jangan malah cambing atau pisau yang kayak cermin disimpan di bawah ayunan. Itu ilmu jin. Ilmu jin. Karena di dalam cicak itu ada jin namanya Ummi Sibyan yang bisa membunuh janin dalam kandungan, bisa mencekik anak ketika dia tidur sehingga badannya biru-biru, punggungnya biru-biru, sehingga dia mengambil cermin. Karena hanya satu cara yang bisa mengusir Ummi Sibyan dari cicak adalah meletakkan cermin supaya kena pantulannya. Itu ilmunya orang tua dulu. Sekarang orang mengatakan bid'ah karena dia tidak tahu. Makanya Nabi Musa mengatakan hati-hati dengan cicak karena di situ ada jin perempuan yang bisa membunuh janinmu dalam kandungan. Rasulullah menyampaikan kepada kita, siapa yang membunuh cicak dengan satu kali memukul supaya kita tidak menyiksanya, maka 200 hasanat dia dapatkan. Karena membunuh satu cicak itu bisa menyelamatkan satu jiwa. Bayangkan itu. Dari dulu sudah disampaikan Nabi, ternyata ulama mengungkap rahasianya. Saya dulu Pak tidak percaya. Ada istilah orang tua dulu pamali. Ternyata kita buka kitabnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari
Di bab terakhir itu dibahas 8 perbuatan yang menolak datangnya rezeki. Siapa yang melakukan 8 perbuatan ini, maka 40 hari rezekinya akan tertolak. 1. Bersandar di daun pintu. Itu pantangan. Itu hadis Nabi, Pak. Ada di dalam kitab Sunan Ad-Darimi. Itu Hadratus Syekh Kyai Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, itu hafal Al-Kutubut Tis'ah. 9 kitab hadis dia kuasai. Makanya dipanggil dengan gelar Hadratus Syekh. Menulis kitab dan di dalamnya itu dia jelaskan 8 perbuatan sesuai hadis Nabi. Siapa yang melakukan salah satunya, rezekinya tertolak 40 hari. Dengarkan baik-baik. 1. Sandar di daun pintu. Yang kedua, membuka jendela sesudah sholat asar. Yang ketiga, matangangin pakai pakaiannya nalulukan. Ini yang banyak. Handphone dipakai lapkan ke baju. Perempuan yang paling banyak, ambil cangkir, daster nanagatang, penalulukan. Itu menolak rezeki 40 hari. 1 bulan 10 hari. Kemudian yang paling sering juga kita lakukan, ya kongka pakai tak, kita buka, kemudian kita jadikan lap, baru masukkan ke tempat cucian. Alasan besok mau dicuci. Ulama kita mengatakan, ya kongka wajujumu pura malulukan, cerepa, napa mutaru mulai meko pakai selesai. Aja lalu mau pakai masa padal lagi tu dia, nasabak magi, pasti nak cilaka itu. Itu kuncinya, Pak. Dia itu nak kada bawa tomato ini lupa mali. Dia minis sangi dalele yang pe maka dapat mali. Betul nak dia nak wedi. Karena ada mudaratnya. Orang sekarang tidak bilang pemali, apa nasab? Bid'ah. Karena ujung neraka. Ini kekeliruan kita memahami kaidah. Orang tua dulu itu beradab sehingga takut menyalahkan orang. Maka ada bami pemali. Kemudian memotong kuku selain hari Kamis, Senin dengan Jumat. Kalau ada orang potong kuku, ambil jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking, ibu jari. Mulai dari kanan, baru pindah ke kiri juga demikian. Kalau kaki, langsung ambil dari kanan ke kiri. Maka orang itu tidak akan kena penyakit kulit. Itu hikmahnya. Kalau dia potong kuku, ambil jari telunjuk, baru ke jari manis. Baru masuk jari tengah, baru jari kelingking, baru ke ibu jari. Begitu juga kiri. Maka orang itu tidak akan miskin hingga dia meninggal. Coba, semua itu sudah diatur, Pak. Ini berkat pemberiannya Nabi Adam ini. Jangan sekali-kali memotong kuku di dalam kamar. Rasulullah sudah mewasiatkan, sebelum memotong kuku berwudulah. Karena di bawah kuku itu ada jin, dan itulah jin yang sangat panas hawanya. Makanya madari ini komatoba ki ukilala kamarae. Pura ki matoba, kuku dibuang, tapi jinnya tidak akan pernah keluar. Ia tunang kabola maka palayon roy. Masuk ke kamar sangat panas hawa sehingga kita tidak bisa tidur. Sebenarnya adalah jin kuku yang kita letakkan melalui dari kuku yang kita lepaskan di dalam kamar, tapi kita tidak berwudu sebelumnya. Itu kuncinya. Makanya kalau mau memotong kuku berwudu dulu. Gunting rambut berwudu dulu. Kenapa? Siapa yang berwudu sebelum memotong kuku, semua kuku yang terlepas dari tubuhnya tidak pernah berhenti berzikir hingga hancur ketika itu dalam keadaan suci. Dan kelak akan menjadi saksi. Nah, ini cuma kadang kita tidak lakukan. Kemudian saya lanjut turun ketemu tadi Nabi Adam. Nabi ketika sholat dijaga 2 hari. 2 hari Rasulullah dijaga. Tapi Nabi bersedih. Magi nama sara nyawana Nabi tak, karena Rasulullah mengingat sholat yang 50. Dan datanglah malaikat Jibril memberikan obat kepada Nabi. Ya Muhammad, jangan bersedih. Allah memberikan hikmah dari sholat yang kau tinggalkan. Baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Kenapa 33, Pak? 17 rakaat ditambah 33, maka jumlahnya adalah 50. Itulah jumlah rakaat sholat yang diterima Rasulullah pertama. Tapi untung, Pak, untung sekali ada Nabi Musa. Kene degaga Nabi Musa manrasi Pak Bang. Akka 50 memang lauli subang. Nalai decinang ke Nabi Musa. Maka jadikan ini sebagai tanda kesyukuran. Jangan tinggalkan sholat. Aja lalu. Tajami sampajangi, Pak. Angkat itu tau maka aish. Deto gaga gunana mujama ko de misang-isa na sampajangi. Maka de gurut kali si dendreng. Itimbang makapay tan ritimbang anu de. Ya kong ka mujama angkay tajam. Ya ko de gaga mujama de gaga tajam. Ya nangka kepala desa dia nak kibua lapora tata lain ikang, tapi ya kongka laporan nak ipares samo jolo.
Orang yang sholat masih bisa diperiksa, tapi yang tidak sholat malampu pak jaluk nama kedatar dulu korotama itu. Tapi Pak Ustaz, bagaimana hukumnya? Banyak orang yang rajin sedekah tapi dia sholat. Maka orang yang rajin sedekah tapi dia tidak sholat, ada istananya di dalam surga. Itu janji Nabi. Mambana masjidan fid dunya banallahu lahu baitan fil jannah. Nigi kita bangun masjid ukulino karena lillahi ta'ala. Dia bersedekah untuk pembangunan masjid, bersedekah untuk pembangunan madrasah, maka dia akan dibangunkan istana di dalam surga. Tapi dibangunkan, tidak dikasih masuk. Iya. Kama kadami nabita, nigi tahu bangun masigi okolino, lay bangungan ni hotel o suruga. Dena kada nabita ipatama suruga, ibangungan hotel. Jadi kau dena sampajang angka bolana, tapi dena tama. Dari situlah kenapa akimis sholat wa atus zakat. Selalu berdampingan. Artinya buat kunci untuk kau bisa masuk dan persiapkan rumah yang indah untuk kau tempati. Makanya setiap waktu selalu ada celengan lewat, tapi ada juga orang sengaja tidur. Ini bahaya. Sedekah itu penting, Pak. Kenapa ada bacaan berubah dalam sholat? Angka cik dibaca berubah, bukan Allahu Akbar, tapi Sami Allahu liman hamidah. Padahal bacaan sholat pertama itu bukan Sami Allahu liman hamidah. Semua pergantian gerakan adalah Allahu Akbar. Takbiratul ihram Allahu Akbar, ruku Allahu Akbar, bangkit dari ruku Allahu Akbar, sujud Allahu Akbar, yang terakhir cuma salam. Tapi kenapa bisa berubah? Bangkit dari ruku menjadi Sami Allahu liman hamidah dan Rabbana lakal ham, itu gara-gara sedekah. Angka-angka pengurut Sayyidina Ali dari melakukan perjalanan, tiba di rumahnya agak hampir menjelang siang, tapi anaknya menangis. Hasan dan Husain itu menangis, cucunya Rasulullah. Makutane Sayyidina Ali oko istrinya, kenapa anak kita menangis? Aga jawabannya, meliwasangi anak tak. Dari pagi dia tidak makan sehingga dia menangis. Sayyidina Ali mengatakan, saya tidak bawa apa-apa. Kemudian dari situlah istrinya mengatakan, ini ada uang 6 dirham, saya minta kepada tak, mohon diberikan makanan untuk anak tak. Maka diambillah uang 6 dirham ini, berjalanlah Sayyidina Ali menuju ke pasar untuk membeli roti. Tapi de pa na mabela na salin na mulana nang kataw kasiyasi liu oku yasi na batuwe madarike makutana Sayyidina Ali, aga mo piga ko to nasuwe maliw sala daga kasi talungas so ni Dewandre. Maka de Ali malada pa niya, iya anakku si Polosso Minatari ini sudah 3 hari dia mengambil uangnya 2 dirham, walaupun ini dia sangat butuhkan, untuk dia sedekahkan sebagai tanda kedermawanannya. Nalayon na iya tawe, nalanjutkan ni perjalanannya Sayyidina Ali. Di tengah jalan ketemu lagi. Ang kataw ko man iya na kasi matinro, panumana kasi alelena. Kemudian Sayyidina Ali bertanya, "Maji nang kamakoko tu?" Nasawi Ali 5 ngaso ni Dewandre. Maliwasalada ka kasi dega kaysa na watakwe. Manudulada nyawaku. Sayyidina Ali memberikan uang 2 dirham kembali. Jadi tinggal 2 dirham dia pegang. Kemudian dia melanjutkan perjalanan, hampir masuk di pintu pasar. Ada orang tua napatamay tulu na bembe na kwalon na panacipira liman na sabaang ka bembe na tulinjok ka macene, tapi dia sangat lapar, nelo bali bembe na naciatarala. Aga nasa Sayyidina Ali, maji mo pakito alemo, nasa kaje bembe ko din na mentarala kasi de panang kawandre si minggu di Dewandre. Sayyidina Ali mau memberikan 2 dirham, tapi dia mengatakan mungkin tidak ada untuk anakku. Sayyidina Ali langsung masuk ke pasar membeli roti, kemudian diambil roti itu dia suapkan ke orang tua ini. Setiap dia makan dia tanya, "Mesonigah?" Nasa depa. Dia suap lagi. Capu to mani roti na pamakada mesona sa din. Dia katawana. Maka Sayyidina Ali beranjak meninggalkan tempat dengan niat nanti di rumah neneknya saya akan datang mencarikan makanan di rumah Rasulullah. Tapi sebelum dia tinggalkan langsung ditahan pundaknya. "Hei nak muda, bantu saya. Kau sudah membantu saya dengan sedekahmu tadi, bantu saya kasih laku ini kambing." Sehingga Sayyidina Ali mengambil dan mempertanyakan berapa harganya, 40 dirham. Dan Sayyidina Ali mengambil kambing itu dan kembali melapor ke istrinya. "Latu ibolana, nabuka pintun na benena kasi. Alhamdulillah, liwa riona." Kenapa? Uang 6 dirham bisa membawa kambing besar 1 ekor. Maka dia benena
Wih, lupu patu bembe talina 6 dirham diwalengi. Kata tania, ini kambing hanya amanah. Uang yang kita serahkan kepada saya untuk membeli makanan, saya sedekahkan kepada orang yang sangat membutuhkan. Apa kata istrinya? Saya bersyukur kepada Allah karena hanya itu yang kita miliki kelak di hari kemudian. Coba, ini anaknya Rasulullah. Kalau istri kita, anaknya si Anu, kasih uang suruh beli ikan, kita beli rokok, pasti dilempar kalau kembali. Iya. Makanya Rasulullah mengatakan, Sayyidina Ali mengatakan, saya diminta, ini amanah, saya harus jalankan untuk menjual kambing ini. Istrinya mengatakan, juallah, nanti saya datang ke rumah neneknya untuk mencarikan makanan. Ternyata Sayyidina Ali kembali menarik kambing itu menuju ke pasar. Di tengah perjalanan langsung dicegat oleh orang yang naik di atas unta. Ia tahu nak tapalupa no. Naparesa ya dembe, mapamulai do cilina tanru na latu ajena, na takajanna aganasan. Iya na dembe, nenekku mau pasapa, na pandang runtuh. Maka saya akan beli kambingmu. Depa na sampa Sayyidina Ali maka da melo memay balu, nasa juallah 100 dirham. Aganasa Sayyidina Ali, saya tidak jual. Iya ko makitung mo, wali 200 dirham. Sayyidina Ali mengatakan tidak, saya tidak jual. 300 dirham. Sayyidina Ali mengatakan tidak. Sampai dia tawar 500 dirham. Sayyidina Ali mengatakan, saya tidak jual. Orang tua ini bertanya, berapa kau mau jualkan? Sayyidina Ali mengatakan, 40 dirham. Coba, ada orang sungai nyamuk begini. Kenapa Sayyidina Ali tidak menerima tawaran itu? Karena itu adalah hanya amanah. Dia diperintahkan untuk menjual dan diberi amanah, mengatakan hanya 40 dirham harganya. Sehingga Sayyidina Ali mengatakan, saya hanya diminta, ini bukan kambingku, tapi kambing orang yang saya jualkan. Maka saya diminta menjualnya dengan harga 40 dirham. Maka dihitunglah uang ini tadi, kemudian dikasih Sayyidina Ali. Kemudian diambil satu keranjang uang, kemudian diberikan kepada Sayyidina Ali. Dan beritahu, ini harga kambingmu. Dan ini uang tambahan sebagai hadiah untuk kambing ini. Dan jumlahnya menjadi 600 dirham. Sayyidina Ali mengambil uang itu, membawa ke orang tua tadi yang di pintu pasar, langsung dia serahkan. Ini uang harga kambingmu 40 dirham. Hitung. Setelah selesai dia hitung, dia ambil yang di kantong besar. Ini hadiah kambingmu, silahkan ambil. Dia tidak ambil, Pak. Kemudian Sayyidina Ali menangis, meneteskan air mata. Kenapa? Karena dia melihat bayangan kepalanya sudah masuk waktu duhur. Sayyidina Ali tidak pernah masbuk selama hidupnya dalam sholat. Tari, masalah narekodena dapi biar jamaah. Maka berjalanlah dia mau pulang, kemudian ditahan pundaknya. Hei Ali, berhenti dulu. Langsung dia kaget. Dari mana orang ini tahu nama? Langsung maku tanah, misamoka gambok. Nasa dia bisa nih. Maka dah misa gani gamali ni gamin laudi. Pokor si depe bolam. Saya tidak tahu. Maka dia iya matuko tu. Niga mole di oko tangana lalangi yang tidur di atas pasir. Maka saya tidak bisa nih. Maka dia yak matu ya tu. Niga mali bembemu. Maka dia Sayyidina Ali. Saya tidak tahu. Dia orang kaya. Karena banyak uangnya. Dia mengatakan tania. Yang membeli itu adalah saya. Maka dia Sayyidina Ali. Niga iko. Kenapa kau bisa berubah seperti itu? Dia mengatakan saya adalah malaikat Jibril. Yang diutus oleh Allah menguji keimananmu kepadanya. Uang 6 dirham yang kau sedekahkan di jalan Allah sekarang menjadi 600 dirham. Ambil ini sedekah langsung dari Allah yang diberikan kepadamu. Berkat kedermawananmu dalam bersedekah. Diambillah uang itu, kemudian Sayyidina Ali menangis. Berjalan, ya Allah, jangan sampai karena rezeki ini saya lalai dari takbir pertamanya Rasulullah. Tidak sebanding dengan rezeki yang kau berikan dengan apa ketika saya tidak bisa mengikuti takbir pertamanya Nabi. Dia menangis di jalan mengatakan, setiap Rasulullah keluar dari pintu kamarnya dia akan melihat wajahku. Hari ini dia tidak melihat wajahku. Betapa malunya aku kelak di hari kemudian di hadapanmu. Hanya karena harta segini saya tidak melihat wajah Rasulullah keluar dari kamarnya di waktu sholat. Itu Sayyidina Ali, Pak. Kemudian ternyata Bilal sudah azan. Dan Bilal mau iqamat. Rasul keluar dari pintu kamarnya. Ternyata tidak melihat Sayyidina Ali. Disitulah Rasul bertanya, kegi lau Ali, na digagakon ron. Maka dia sabain, kamu ijik dito na ya Rasulullah. Maka dia nabita, tunggu dia sebentar, jangan dulu iqamat. Nabi kembali masuk ke dalam kamarnya. Rewai nabita memang tidak ada. Kemudian dia melihat keluar tidak ada Sayyidina Ali. Kemudian Rasulullah mengatakan, iqamatlah. Inilah isyarat
maka dia ko angka tahu tolilaw mak berejama setiap waktu na takut degagay o konronan ng kami ko kampungi wat dito itajat-tajat pa tapi ia ko tahu denan kadalaw masigi aja lalo tatajam dia itu tak sampajan na masih. Dari situlah Imam Tasyafi mengatakan azan itu adalah panggilan, iqamat adalah memulai salat, makanya kumuli itawe aja musalai. Ya kupura kau bang aja mulan sakama nasabak magay nasabak iya tu bangi panguli angka tahu tu noli itawe napa langsung kama berarti noli itawe napa nasalay tapi maka day Imam Malik ni gasuroy matanga ya tu ampai Imam Malik dia tidak sholat sunat sebelum sholat maghrib ina sang Imam Malik tahu raji lo mak berejama ya ko de panabat tawe nang kana ko masigi ya ko bakti itawe napa law tahu kutu ya tu nasang Imam Malik apa yoli pinapalaw coba itu bedanya. Kemudian Rasulullah sementara sholat dan ruku, kemudian Sayyidina Ali berwudu. Apa kata Ali sebelum berwudu? Ya Allah, betapa celakanya aku ketika aku masbuk dalam sholat gara-gara rezeki yang kau berikan ini. Dan ternyata lain tendra ulunna Nabi itu malaikat Jibril kemudian dibisi, jangan bangkit sebelum Sayyidina Ali masuk mengambil saf. Pas tama Sayyidina Ali langsung dia takbiratul ihram. Kemudian dia langsung ruku. Apa kata Nabi? Bukan Allahu Akbar, tapi dia mengatakan Sami Allahu liman hamidah. Allah langsung mendengarkan pujianmu kepadanya. Maka dari situlah malaikat mengatakan Rabbana lakal hamd. Itulah sehingga itu yang kita baca pada saat ruku dan bangkit dari ruku. Itu barakatnya Pak. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya Ali, Jibril datang kepadaku, Allah menitip salam kepadamu. Bayangkan itu Pak. Itu begitu mulianya orang yang tidak dilalaikan oleh hartanya untuk datang berjamaah di masjid. Itu mulia sekali. Sampai Allah yang menitip salam kepada orang ini. Tapi kadang ini Pak, cede-cede merepaki. Nah sebab magai, idi matur isam pajangi, tanya sampajangi matur oki. Ya ko idi matur isam pajangi, maybe tu loro ta sampajang asara. Maka sana maybe tu asara ta sampajang loro. Maybe isa napa masampajang mangariba. Magai nasa jolo, matupi, sinampa pi, jolo. Ya ko jama-jama kata aja bu, maka dah selesai pi jamaku napa ka masampajang, denang kana selesai. Pura ki masari meki mapel, pura ki mapel meki masasa, pura ki masasa meki mandaku sasa, pura taraku sasa meki kilo masari, pura ki masari meki manasu, pura ki manasu meki mapelena penne, pura ki mapelena penne meki mandre, pura ki mandre meki bisa penne, pura bisa penne meki 50 sasa, pura masuk sasa meki malapi sasa. Dega aga selesai na jama-jamata. Iya ko makadaki selesai pi jamaku napa ki masampajak pajai itu dia mungkin. Iya ko tanya ini selesai kagi dia selesai. Makanya makade guruta usahakan inay ko yatoro ko sampajangin aja nay ko matoro ibat na sampajangin. Ini penting. Tapi kebarakat na bu, siapa yang sholat subuh minta di sujud terakhir sholat subuh, sujud terakhir sholat subuh nareko angka masalah tak hadapi tidak ada penyelesaian, minta di sujud terakhir, insya Allah Allah akan berikan petunjuk. Itu sholatnya Nabi Adam ketika dia sujud bertaubat dan tidak diterima taubatnya kecuali dia berselawat kepada Nabi. Itu intinya Pak. Nah, makanya di sini ada anak-anak kita, di sini ada menghafal Al-Qur'an ya. Alhamdulillah. Saya kasih modal, ini yang terakhir. Saya kasih modal. Di sini masjid selalu ada pintu, sebelah kiri dan sebelah kanan. Pintu itu adalah pintunya imam. Saya pernah belajar tasawuf di Aceh, di Biren sama guru Tasinur. Beliau sampaikan begini. 4 hal aja lalu nasalai imam. Nomor sidi, imam tidak boleh lewat pintu besar. Iya iko imangena aja lalu mulai pintu na makmumnya. Masuklah melalui pintu kecil karena itu pintu. Di sana malaikat menunggumu untuk mendoakan engkau. Jangan lewat di pintu makmum. Ya kung ka ima dito nolay pintu na makmumna. Insyaallah di natasaka bacana. Dito ni kalo ko makmumna. Nasaba iya tu imangi ya pikale yo ko makmumna. Pasti lesse bacana. Magay nasaba yase i mengikue naya pokoke. Listrik kita di sini kalau di pembatas 900 watt kemudian kita nyalakan 1000 watt balon pasti sepa ukoro mage nasaba yase imak denge na yun riya mak denge makumati itu imangi ya nangkay mak dena mesi sampu bacana dena me makanja peringarana berarti yase ikutu makmum na alena kuncinya jangan lewat di pintu makmum lewat di pintu khusus karena di situ ada malaikat yang akan mendoakan kita. Yang kedua idi imangi aja lalu tak sampaja sunnah kilala masigi okoki bolata mas sampaja sunnah kaya ka bolana imangi ini yang samping di sebelah sini atau di sebelah sini
Itu rumahnya Rasulullah. Maka sholatlah di situ di dalam. Magai, ya ko angka iman. Talu tau mina panandungan. Dena sampaja sunnah pilala masigi. Tapi oko mi rumah sampaja sunnah kecuali yang berjamaah. Maka dena imangin nareko dena si runtuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu janjinya. Kemudian yang ketiga, ajak lalu tak dicarukun rota mancajima. Tempat imam itu adalah mihrab. Mihrab itu 2 lapis. Kenapa? Karena dia tempat komunikasi langsung dengan Allah. Kenapa Nabi Zakaria tidak punya keturunan? Istrinya sudah menopause, tidak mungkin bisa melahirkan. Tapi dia masuk berdoa di dalam mihrab, kemudian mengangkat tangannya di dalam sholat. Langsung dijanji anak laki-laki yang bernama Yahya. Kenapa? Karena di mihrab. Guru Takiat Abdul Rahman Abu Dalek, kamarnya dibagi 2. Si puek non roi mas sempajang, si puek non roi matinro. Tempat sholatnya itulah dikatakan mihrab. Ya kong kesantrin na melo rewa na degaga na tamparan, aga nasan. Puang de kasih gaga diku na melo ka rewa. Maka di guru ta, masuklah ke dalam kamarku, di situ ada bantal kecil. Maka angkat itu dan mudah-mudahan ada rezeki yang kau dapat. Setiap anak-anak tamu kurung maladui tidak pernah habis, dan semua santri yang minta itu tidak pernah kosong. Tapi denang kana taruh di guru tokoro. Boleh kendroi di dalam Al-Quran Allah sudah memberitahukan kita. Kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan. Qala ya Maryam anna laki hadza? Qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Itu kuncinya. Jadi ya rupa Nabi Zakaria digaga anak-anak. 50 tahun milau dong aku bulan. Tapi dia diterima sampai jangan, dia diterima donna. Doanya tidak mustajabah, sehingga dia mengambil anak perempuan Anurena, kemanakannya diambil. Itulah Maryam. Dia pelihara, bikinkan bilik, di dalam biliknya dia buat mihrab, tempat sholat. Ada 2 anak tangga. Itulah alasan kenapa mihrabnya imam itu 2 lapis. Lapisan bawah ada amla, lapisan kedua ada sajadah. Karena mihrabnya Maryam itu 2 anak tangga. Itu dalilnya. Maka ketika Nabi Zakaria membuka pintu kamar kemanakannya, mulai heran. Magai, setiap hari dia bawakan makanan, tapi pas 3 tahun dia mulai kaget. Kenapa? Angka Andre naruntu ilalam. Anehnya lagi, makanan musim panas di musim dingin. Magi nang kadoriang ngoko kamarai natanya waktu doriang. Magi nang kalase oko natanya waktu lase. Kenapa bisa ada kurma segar di sini dan di sini tidak ada pohon kurma? Agak nasang Maryam. Ketika Nabi Zakaria mengatakan, "Anna laki haza?" Boleh kendro ye. Jawabannya Maryam cuma satu, huwa min indillah. Ia tuh gagai langsung peluk ke Allah Ta'ala. Nabi Zakaria tidak percaya. Bukannya aku nabi, makun rakun rai. Saya ini nabi, sudah puluhan tahun berdoa, tidak diijabah, tidak diberikan anak. Tapi engkau anak perempuan yang bukan nabi, kenapa bisa doamu tembus, bisa diberikan rezeki? Nabi Zakaria mengatakan berarti bukan doamu yang mustajabah, tapi tempat inilah yang istimewa. Maka dia beritahu kemanakannya, keluar dari situ. Asukokutu, niat tam. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Masuklah Nabi Zakaria di situ. Wa huwa qaimun yusolli. Matangangi tatto masampaja. Rilalanna mihrabna Maryam. Agani law Nabi Zakaria, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Langsung dijawab, panadatul malaikatu wa qaimun yusolli fil mihrab. Allaha yubassyiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas shalihin. Mustahil menurut akal sehat, karena istrinya sudah tidak haid. Tapi kenapa dia bisa hamil? Karena dia meminta di dalam mihrab. Seseorang yang berdoa di dalam mihrab, sesuatu yang mustahil itu tidak akan pernah terjadi. Mustahil. Kenapa? Karena Allah yang akan langsung membantunya. Itulah kelebihannya mihrab. Magi gurutta nangka mihrabna nasabak kong kasantrina melo rewa dengan tamparan nasuri tamu dan tidak pernah habis uangnya. Itu langsung dari Allah. Itulah rahasianya. Kenapa setiap ulama ada namanya kamar pribadi? Karena di dalam kamar pribadi di situ ada tempat sholat khusus. Cuma kadang ini Pak, malok bolata, malok kamarata, WC ini pakai jaki, tapi tempat sholat tidak ada. Puluhan juta anggarannya membuat WC dan kamar mandi, tapi mihrab untuk berdua-duaan dengan Allah kita tidak bikin, sehingga doa kita susah mustajabah. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi rafa'al mustafa manasibal insani wal bushra wa ja'ala israhu min makkah muqaddasi fi lailata wahidatin ayatal kubra. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفينا وعلى آله وأصحابه وصحابته أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. لا حول ولا قوة إلا بالله وهو العلي العظيم. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersyukur nasabang kaki napasita rumah Allah Ta'ala dalam satu acara peringatan peristiwa Isra dan Mi'raj Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bersyukur atas kerja keras panitia dan pelayanan yang sungguh sangat luar biasa. Saya mohon maaf secara pribadi, mungkin ini hal yang sangat memberatkan mengurus penceramah. Sebenarnya saya itu Pak punya satu prinsip, saya tidak mau dijemput. Jadi selalu mengatakan kalau di daerah jangan jemput saya kalau panggil ceramah. Kapan dijemput saya tidak datang. Jadi saya harus datang sendiri. Tapi kalau menyeberang begini harus dijemput karena tidak lihat jalan. Alhamdulillah, semoga Allah memberikan keberkahan kepada seluruh yang mengurus agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya campur bahasa Bugis dengan bahasa Indonesia ya. Ayo, alhamdulillah. Pertama, peristiwa Isra dan peristiwa Mi'raj itu ada dua hal. Jadi angka Nabi hanya diisrakan, tapi dia tidak dimi'rajkan. Itu Nabiullah Musa alaihissalam bersama Harun dan juga Nabi Lut. Itu diisrakan oleh Allah, diperjalankan di malam hari, tapi dia tidak mi'raj. Dia dipendre ukur lagi. Tapi ada juga Nabi yang hanya dimi'rajkan, tapi tidak diisrakan. Itu Nabiullah Isa alaihissalam, langsung diangkat oleh Allah ke langit kedua. Jadi Nabi yang sudah diisrakan dan juga ada Nabi yang sudah dimi'rajkan oleh Allah sebelum Rasulullah. Tapi alamalabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain diisrakan dia juga dimi'rajkan. Jadi diisrakan, diperjalankan di malam hari. Kendropole dari Mekah, kemudian dibawa ke Madinah, baru dibawa ke Bukit Tursina, baru dibawa ke Baitul Lahmi, baru dibawa ke Masjidil Aqsa. Jadi Rasulullah itu tidak langsung ke Masjidil Aqsa, bukan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lai bawai jolok loko Madinah, napai suruh mas sampaja don rakat, dan disitulah dibangun Masjid Nabawi. Napai pateru Nabi taloko Bukit Tursina, onronna Nabi Musa sifat bicara langsung sebab Allah Ta'ala. Wa kallamallahu Musa taklima, dan disitulah Nabi Musa menerima wahyu. Kemudian Rasulullah melanjutkan perjalanan, dibawa ke Baitul Lahmi 10 km arah selatan, kurang lebih 10 km arah selatan Masjidil Aqsa. Disitulah lahir Isa bin Maryam, dan Nabi diminta sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian dimasukkan ke dalam Masjidil Aqsa di Palestina, baru Rasulullah diminta menjadi imam untuk para nabi dan rasul. 24 nabi dan rasul menjadi makmum dan Rasulullah menjadi imam. Itu isyarat bahwa Rasulullah adalah imamnya para nabi dan rasul. Tapi perlu diketahui, maka dia harus sampajange tanya apa kasih baru. Aja tak ada boleh menimam meraja Nabi tak napang kesampajang. Nabi Musa itu sudah sholat, Nabi Ibrahim itu sholat, Nabi Zakaria sholat di dalam mihrab. Hunalika da'a Zakaria rabbah, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Di dalam Al-Quran dikatakan wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Matangangi tatto Nabi Zakaria mas sampajang ukilalan na mihrabna nilau dolori Allah Ta'ala. Maryam itu sholat, Nabi Isa diutus untuk zakat dan juga memerintahkan sholat. Jadi semua nabi sininna nabi suruh angka mana perintah sampajan dan nolongan. Jadi perintah sholat bukan ibadah baru,
aja tak kadang kamani Nabi tak napa ada perintah sholat, itu tidak. Apalagi Nabi tak waktunya diambil dari Mekah, naibawa lo Madinah, disuruh memang di Masampaja, berarti sudah ada sholat sebelum Mi'raj. Ini penting saya luruskan dulu supaya kita paham betul bahwa ternyata sholat itu bukan ibadah baru. Kemudian setelah Nabi melaksanakan sholat di Masjidil Aqsa, didampingi oleh malaikat naik ke langit pertama, ketemulah ia dengan Nabiullah Adam alaihissalam. Jadi penghuni langit pertama selain malaikat, angkat ciri Nabi, itu Nabi Adam yang menjemput Nabi di langit pertama. Naik ke langit kedua, ketemulah dia dengan Nabi Yusuf dan Nabi Yahya. Ini Nabi seumuran, anaknya Nabi Zakaria, sedangkan Maryam itu Nabi Zakaria pelihara. Jadi ya Maryam Nabi Zakaria piara yokobolana. Kemudian nanti dia melahirkan anak, itulah Isa. Nabi Zakaria punya anak, itu namanya Yahya. Makanya Nabi Yahya dengan Nabi Isa ini adalah sesaman. Kemudian melanjutkan perjalanan, ketemu dia dengan Nabi Yusuf. Di langit berikutnya ketemu dengan Nabi Idris. Naik lagi satu tingkat, ketemu dengan Nabi Harun. Naik lagi satu tingkat, ketemu dengan Nabiullah Musa alaihissalam. Naik lagi ketujuh, ketemulah ia dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian malaikat melanjutkan perjalanan ke atas langit ketujuh. Angkamopa unragokoro, namanya Baitul Ma'mur. Disitulah malaikat bertawaf setiap waktu. 70.000 malaikat bergantian bertawaf di Baitul Ma'mur. Di sana ada Ka'bah Baitullah yang lurus dengan Ka'bah yang ada di Mekah. Tapi yang ada di Baitul Ma'mur itu lurus dengan aras. Makanya kalau ada sesuatu dijatuhkan di aras, akan jatuh di Ka'bah Baitul Ma'mur dan akan langsung jatuh di Ka'bah di Mekkatul Mukarramah. Makanya kenapa orang yang tawaf di Mekah itu doanya mustajabah, karena dia tembus ke Baitul Ma'mur dan aras. Nah, di sebelah kanan aras, disitulah ada mimbar satu, mimbarnya Nabi Ibrahim. Sebelah kiri aras, mimbarnya Rasulullah. Jalan masuk surga itu sebelah kanan aras. Jalan masuk neraka itu sebelah kiri aras. Tapi Nabi tak, mimbarnya di sebelah kiri, di jalan masuk neraka. Ia tu ampai pangulukta Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Itu ada gelarnya khusus, karamallahu wajhah. Kalau Abu Bakar As-Siddiq karena membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Umar Al-Faruq karena bisa membedakan mana haram mana halal. Kalau Umar makan makanan dan itu haram, pasti dia muntahkan. Kalau makanan tidak halal, itu saking perutnya sudah bisa membedakan mana halal dan mana haram, sehingga diberi gelar dengan Al-Faruq. Kemudian Sayyidina Ali, ia gelar karamallahu wajhah karena dia tidak pernah melihat kemaluannya selama hidupnya. Itu karamahnya Sayyidina Ali, sehingga diberikan kekeramatan pada wajahnya. Kemudian Rasulullah ditanya, kenapa magi mimbarat ya Rasul? Namun sebelah kiri, bukankah itu jalan masuk ke neraka? Rasulullah mengatakan betul. Saya meminta kepada Allah supaya diletakkan di sebelah kiri, karena di situ jalan masuk ke neraka. Kalau nanti umatku ketika ada yang digiring masuk ke dalam neraka, ya ko angka melo ipatama ranaka, saya akan turun dari mimbarku dan bersujud di hadapan Allah supaya orang ini diampuni dan dimasukkan ke dalam surga. Itulah makna kalimat wasyarafa wad-darajata 'aliyatur rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adata innaka la tukhliful mi'ad. Makanya dari Nabi siapa yang mendengarkan azan kemudian dia menjawab azan dan bersalawat kepadaku sesudahnya dan membaca doa sesudah azan, maka pasti dia mendapatkan syafaatku kelak. Karena itulah janji Nabi ketika dia menunggu kita di depan pintu masuk ke dalam neraka, di atas mimbarnya Rasulullah menunggu. Ini penting saya wasiatkan kepada seluruh jamaah. Namo magaret jinna, namo magaret patako jama-jamangi. Nareko bangi tawe, hentikan. Tangkalingit bangi. Salah satu siksaan orang yang tidak meninggalkan pekerjaan ketika azan dikumandangkan, ia tu tahu dena melo mak daka di mana ko mati. Tidak mau bersedekap. Ia ko ipak daka di mana pecu. Makanya dari situlah kita diajarkan oleh ulama kita dalam kitab Tabaqatus Sadilatul Kubra. Narek ko angka atau mak daka di mana ko mati na dena mi mak daka ipak daka na cia mak daka, maka sedekapkan dia baru tahan dan azankan di telinga kanan, baru kemudian lepaskan. Tidak usah diikat, maka itu tidak akan lepas. Itulah yang diajarkan ulama kita dari dulu. Kemudian
Malaikat Jibril menyampaikan pesan, "Ya Muhammad, lanjutkan perjalananmu. Saya hanya sampai di Baitul Ma'mur, tidak bisa melewati tempat ini. Kapan maliwat Kak Mendre, saya akan hancur." Coba, itu tingginya makamnya Rasulullah itu. Kedudukan nurnya Rasulullah itu sangat tinggi. Sehingga malaikat Jibril mengatakan hanya sampai di sini. Jadi Rasul menerima sholat tidak didampingi malaikat Jibril. Tidak ada malaikat yang mendampingi ketika ketemu dengan Allah. Hanya sendiri dia naik. Nah sebab malaikat Jibril sudah menyampaikan, "Ya komendre Kak Muhammad, maka saya akan hancur." Dari situlah makna kalimat Imam Ja'far dalam kitab Barzanji. Dia mengatakan, "Anta nurun fauka nurin." Engkau Muhammad cahaya di atas cahaya. Jibril adalah cahaya karena dia adalah malaikat, tapi engkau mengalahkan karena engkau bisa melintasi alam yang tidak bisa dilintasi oleh malaikat Jibril. Itulah makna anta nurun fauka nurin. Mendre nabita di satu alam namanya Sidratil Muntaha. Tapi denok korot tarima nabita sampajang. Nabi masih melangkah satu langkah ke atas Sidratil Muntaha, namanya alam istawa. Dari situlah dia mengucapkan salam kepada Allah. Aga beresalam na nabita, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Coba. Aga nasang ini yang Nabi sampaikan, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Allah mengatakan, "Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh." Kenapa dia pakai alaika? Karena Rasulullah dengan Allah itu ketemu langsung, musafahah. Makanya Nabi itu melihat wajah Allah. Makanya kalau di hari kemudian orang itu akan melihat wajah Allah seperti melihat bulan purnama. Itu hadis Nabi. Dan Rasulullah langsung melihat wajah Allah, ketemu langsung dengan Allah. Makanya Allah mengatakan, "Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh." Apa kata Rasulullah? "Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin." Coba. Ini ada sedikit saya mau bahas. Maka dari taupan rita atau hakiki. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah itu adalah kalamur Rasul. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh itu adalah kalamullah. Jangan disatukan dalam lafaz, pisahkan. Jadi ya kota baca ya lepangi. Jadi at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, singgah. Baru lanjutkan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, singgah di situ. Baru lanjutkan lagi assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Itu sakta. Magi na to lepang, oko mila palang. Tapi oko paling ngerangi mesti isungkung. Aja tapas sarangi ri paling ngerangi, tapi tapas sarangi ri lapalang. Bedakan itu. Makanya assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh itu hadir. Ajak tabir salangi nabi ta ko deta hadir. Kemudian assalamu alaina nabi ta nanya wa ala ibadillahi sholihin. Tapatama ni aleta. Paringarang koro wang Allah Ta'ala si bana bitta. Kemudian kita ikut di belakangnya. Ia natuna sepat tarikae dua tamasyarat talu tamalaysa. Tamasarangi pong Allah Ta'ala si bawa surona tamalaysa i atamatapa yang kelaw di nabitta si bawa pong Allah Ta'ala. Jangan pisahkan itu. Tasingkar koro. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu pengakuannya Rasulullah. Tapi ada kalimat Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak pakai Sayyidina. Coba. Dia pakai Sayyidina. Maka dabami Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Jadi ya kau angkat baca ya tu dia pakai Sayyidina, maka itu benar. Tapi ya kau natari Sayyidina, dia salah. Ini penting. Kenapa? Saya mengambil analogi sederhana. Misalnya, ia tuh Sayyidina mapakiada
Lori nabita. Contohnya pada pemilau ka wairinu. Maka da tabe talenga wairinu tak satu gelas. Kemudian datanglah satu jamaah membawa air minum satu gelas. Napanapalinda upu yasit na bimbare. Itu melaksanakan perintah. Tapi narekomalay wairinu si kaca. Napamala lepa-lepa nakariwi yawana napatadangi. Napanapendre upu yasit na bimbarae. Maka ia tutawe melaksanakan perintah dan mapakiada. Jadi ya ko angkat tau baca Allahumma sholli ala Muhammad, maka dia melaksanakan perintah. Tapi nareko na baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, maka ia tu tahu mapakiada illahu nabita. Itu tidak ada salahnya. Silahkan mana yang mau dipakai. Ini penting. Kemudian salawat. Selesai mas salawat, dari situlah Nabi kemudian turun. Saya tidak bahas tadi waktunya naik karena nanti turunnya kita bahas. No inabita didampingi kembali ketika sampai di Baitul Ma'mur. Didampingi turun ke langit ketujuh. Siruntu alaina pangulutta Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Makutana Nabi Ibrahim, ya Muhammad, agamu pulang. Coba. Manusiawi Pak. Ya kung kata Allah sumpah Malaysia, sidrap korewa ilo sidrap, aga nakutana teh ang kagamilo. Ya kung kataw pole sidrap, lau Malaysia, latu ko Malaysia itanay ang kagabaje. Ang kataw pole Mekah, kasidrap, ditanya, aga na pole ang. Makaday, cere, gincung, cila, sujadang. Cere kristal. Jadi setiap orang yang pernah melakukan perjalanan, dia nakutana tayo makada aga muita. Niga me basiruntuk, cidi bapakutanana, aga na pole ang. Nabi Ibrahim pun demikian. Boleh Nabi kasih runtuk pong Allah Ta'ala. Rewa isiruntuk Nabi Ibrahim. Iya miru nakutana Nabi Ibrahim. Aga mo boleh Muhammad. Maka dia Nabi tersempajang. Nasa siaga. Kada 50 waktu. Aga nasa Nabi Ibrahim. Muhammad. Iya ko najamay umakmu. Asal lang nga. Aku titip salam kepadanya. Salam itulah kita baca. Kama sallaita ala Ibrahim. Padahal namode tabaca iyaro as-sota sumpajata. Salat itu bacanya cuma 5 Pak yang wajib. Yang pertama Allahu Akbar, yang kedua Fatihah, yang ketiga syahadat, yang keempat salawat, yang kelima salam. Hanya 5 bacaan yang wajib dalam salat. Doa kita sunnah, bacaan surah sesudah Fatihah sunnah, bacaan ruku itu sunnah, yang wajib itu rukunya. Tokok boleh ruku wajib, bacaannya sunnah. Sujud yang wajib, bacaannya sunnah. Tahiyat hanya 2 wajib, hanya syahadat dengan salawat. Kalau orang tidak hafal at-tahiyatul mubarakatuh, langsung saja baca syahadat, baru salawat, baru salam ke kanan, ke kiri itu sudah sunnah. Jadi ya kong katau dia nasampaja nasabak maka dewa pelai bacana, tasurubani Pak Guru ya 5 we. Ya kodena pelai ya 5 mate bawan. Paling mudah. Maka dari abu isagi Pak Ustaz, meka macio ko imange agania na. Akada bani wakata jamai sampajan na jamai ku iman. Allahu Akbar. Selesai. Paling mudah toh. Ulama kita itu sudah mengatur. Makanya salat ini Pak, denawat diwakileki. Perintah yang lain itu Allah titip melalui Jibril. Zakat dititip melalui malaikat Jibril. Haji dititip melalui malaikat Jibril. Puasa dititip melalui malaikat Jibril. Tapi salat tidak. Tapi sinin na pagkasiwengnya natitip puang Allah Ta'ala melalui malaikat kepada Rasulullah bisa digantikan. Bisa. Zakat, ya kota nedi pasui boleh anak yang menunaikan zakatnya. Jadi kau kata sogi anak na wajar ni zakat na boleh. Kemudian haji, sudah tua tidak mampu naik haji, kasih uang ke anak kita atau cucu, nanti dia yang hajikan, namanya badal haji. Puasa bisa diganti dengan makanan, bisa, namanya fidyah kalau tidak mampu. Kemudian
Puasa juga ketika ada yang wajib kita tidak selesaikan, ketika kita wafat, anak boleh menggantikan, namanya qada puasa. Tapi sholat tidak bisa. Dari situlah kenapa tidak ada yang mendampingi Nabi ketika menerima sholat. Maka dia Nabi tak, ya kodemul le tatonge tudako, ya kodemul le tudange liuko, ya kodemul le liue isyarat mu pakai. Kalau tidak bisa pakai isyarat, panggil Pak Imam. Nanti Pak Imam yang selesaikan. Itu berarti sudah meninggal. Kalau kau tinggalkan, harus kau ganti. Dena cocok maka datawe jamangi. Angka deni zaman atau mate tidak bisa ditutupi oleh orang lain. Kenapa? Karena sholat tidak melalui titipan kepada yang selain Rasulullah. Ina tu ampai Pak, degaga pak kasiwian. Lai challa tau matoe. Icalla indo amboe. Kodena jamai anake kecuali sholat. Ya kodena puasa anak tadi dicallaki. Kodena pasusak ke anak tadi tidak dihukum orang tua. Tapi kalau anak kita tidak sholat, maka yakin pasti kita dapat bagian. Yaitu ampai tak pas sekolah pesantren yang anak tak. Di sini ada pondok pesantren, masukkan anak kita ke pesantren. Maka da wede apa je namelo ma pesantren Pak Ustaz, magampang. Masukkan saja ke pesantren, kalau 3 hari dia lari tidak masalah. Yang penting pernah masuk ke pondok. Awal daftar dulu di situ. Maka dah lari mak Pak Ustaz, tidak apa-apa. Nanti di hari kemudian kita sudah punya modal. Maka dah pura di upatama pesantrennya pun dah lari mak. Iya. Nah sabak ya kodenan kata patamai pasti newa ki matu. Demetona kenapa sekolah agama kak? Coba. Tasuro ya anak teman sempajang. Ya kodenan kok agama itu pas sekolah. Tapi ya kok pesantrennya serahkan ke gurunya. Podangi pembinana, tabarasa iko dena sampajang. Napaki made. Ya matu ko sorimondri ko dena sampajang anata, tapodangi maleka. Pura tu podak guru na yana rola mutanay. Aja na yang ngurus. Selesai bersolat. Iya. Kan begitu ji Pak. Saya selalu mengatakan, biarkan anak-anak mulai dari SMP sampai SMA dia mengenyam pendidikan agama. Magai narekomasu imatu makuliah dan caji Palembang tidak masalah. Kalau nanti dia mau sadar, dia tahu jalan ke mana dia tempuh. Karena dia sudah pernah belajar agama. Tapi ya kodega dasar agama nalau pero, namelo mainga agama nabi kau. Itu kuncinya. Pentingnya dasar agama. Aja tamasela ko bata ya nata. Ya tu kok di pesantrennya Pak, angka mana tahu bata. Nasabaya tu pesantrennya bengkele mematomi. Iya tu bengkele oto kapo, oto masolang, kumana ti patama. Jadi ya ko kapo ya nata itate patu narewa. Ya ko pusumi lay lap-lap minarewa. Jadi angkat tu anak ko pesantrennya Pak, iba rasa memato panap pamainga. Nasaba tahu kapo tapatama. Kan begitu. Ini harus dipahami. Saya bersyukur di sini ada Asadiyah, ya. Asadiyah Pak ya. Pesantren Asadiyah. Saya minta kepada seluruh anak-anakku yang di Asadiyah sekolah, nanti kalau ada umur panjang, selesai di sini, datangi makamnya guru kita. Guru Tasa'adat di Sengkang. Datangi makamnya. Bacakan suratul Fatihah. Kemudian berdoa kepada Allah. Pun, talingak barakat. Turuk pada toha baraka angkai telingnya tau pandritewe. Itulah yang dikatakan dengan tawassul. Oh iya. Jadi saya itu Pak Bu, setiap ke Makassar kalau dari Sidrap pasti saya singgah di makamnya Guru Taki Haji Abdul Rahman Ambodale. Itu di Mangkoso. Dan singgah di situ bacakan suratul Fatihah. Selesai membacakan suratul Fatihah, saya berdoa kepada Allah. Puang, talingga kasih baraka. Taleti baraka anak-anak dan keturunanku. Pada baraka angkai talingnya tau pandrita. Itulah namanya tawassul. Iya mina salah. Nareko makaraki, oh ambo anu, pasalama ka Itu namanya tawassul, itu yang musyrik. Tapi bedakan. Mereka tahu dia pisahkan mana tawassul, mana tawassul.
Kalau datang meminta berkah kepada Allah hanya di atas kuburan, itu adalah tawassul. Maka kenapa datang ke kuburan, kenapa bukan di rumah? Rasul menyampaikan, setiap malam Jumat, ruhnya orang muslim yang meninggal itu dikembalikan ke kuburnya oleh Allah. Makanya Nabi ziarah makam itu setiap malam Jumat. Nanti menjelang subuh baru pulang ke rumahnya. Di sini ada yang pernah ziarah makam subuh hari? Degagah? Oh. Analoginya sederhana. Ya ko angka tau melo ki mewe siruntuk pasti tanai komeki lo bolana aswaga tangka ko bolata. Ya ko maka saya ada di rumah hari Kamis malam Jumat. Kalau mau ketemu pada saat datang ke rumahnya, maka datangi pada saat dia ada. Rasulullah sudah menginformasikan bahwa ruhnya orang muslim yang telah wafat setiap malam Jumat itu dikembalikan ke kuburnya oleh Allah. Makanya Nabi ziarah sekitar jam 12 malam. Itu malam Jumat, nanti menjelang subuh baru pulang. Karena dia musafahah birruh. Nabi itu melihat tembus ke ruh. Pandangan Rasulullah itu tembus. Sehingga dia bersilaturahmi dengan sahabatnya. Makanya dia perintah kapan ruh dikembalikan oleh Allah ke kubur. Makanya Rasulullah mengatakan ziarah kubur memperkuat iman. Kenapa? Karena memang datang ke kuburan malam Jumat sendiri pasti kuat iman. Ya, karena kita membayangkan bahwa begini kelak nanti kalau saya wafat, tidak ada keluarga yang datang, tidak ada yang saya temani, hanya bunyi-bunyian cacing dan yang lainnya, dan kita berada di malam gelap gulita, tidak ada yang mendampingi. Begitulah persis ketika engkau kelak wafat, maka orang itu akan sadar dengan kehidupannya. Maka ziarah kubur bisa membangkitkan iman ketika kita melaksanakan sesuai yang diperintahkan oleh Nabi. Tapi kita datang kalau sudah lebaran, pagi-pagi datang ke kubur, baru berkelompok-kelompok lagi, pakaiannya rapi-rapi, langsung angkat tangan, difotolah dia, selfie, angkat tangan, baru dia masukkan di Facebook, tulis mudah-mudahan dilapangkan kuburnya. Tidak ada. Anda tidak doakan. Ini. Makanya dari situlah kenapa di subuh Jumat itu dibaca Alif Lam Mim Tanzilu dengan surah Al-Insan. Hal ata'ala al-insani hinu minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Itu inti. Kemudian saya lanjut, nanti tidak selesai ini. Kita janjian saya ceramah maksimal 1 jam. Ya, maksimal 1 jam. Kemudian Rasulullah ketika Nabi Ibrahim mengatakan, saya titip salam kepada umatmu yang melaksanakan perintah ini. Dari situlah kita menggunakan kalimat kama shallaita ala Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim yang minta? Apa balasannya? Siapa yang menerima salamnya Nabi Ibrahim atau mendoakan Nabi Ibrahim dalam sholatnya, maka Nabi Ibrahim mengatakan, setengah dari pahala sedekahku aku akan simpangkan untuknya. Itu pahala sedekahnya Nabi Ibrahim, Pak, tidak ada yang kalah. Karena satu-satunya Nabi yang bersedekah sampai sehari ini selain Rasulullah adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu berdoa, ya Rabb, berikan aku kesempatan. Aku ingin memberi makan kepada seluruh hambamu. Mulai saat ini, kata Ibrahim, sampai dunia kiamat. Coba doanya, saking dermawannya Nabi Ibrahim. Dan Allah ternyata kabulkan. Disuruhlah malaikat Jibril masuk ke dalam surga, mengambil segenggam kapur, baru diserahkan ke Nabi Ibrahim, dan kapur itulah yang ditaburkan Nabi Ibrahim di dalam lautan, sehingga itulah yang menjadi garam. Maka tidak ada orang satupun hari ini yang tidak makan garam. Itu sedekahnya Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim berpesan, ada dibaca dalam kitab-kitab ulama kita, bahkan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Anak-anak pesantren harus buka kitab ini, karangan Hujjatul Islam Imamul Ghazali. Dalam bab makanan, ketika dia membahas adab makan, di situ dia tulis salah satu hadis Nabi, siapa yang makan garam sebelum memakan makanannya, dan setelah makan makanannya dia makan garam, maka Allah akan menganugerahkan kecerdasan sebagaimana kecerdasannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Itulah rahasianya ulama dulu. Kalau ada anak-anak mau cerdas, suruh dia makan garam sebelum makan nasi, dan setelah makan nasi suruh dia makan garam, karena dia akan dicerdaskan otaknya. Karena itu doanya Nabi Ibrahim. Yang kedua, saya temukan dalam buku hadis-hadis Nabi dalam tinjauan sains, ternyata terbukti siapa yang makan garam
sebelum makan nasi atau makan makanannya, maka dia tidak akan pernah kena keracunan makanan. Itu hikmahnya luar biasa. Yang paling mantap, yang paling bagus, ternyata disebut dalam kitab Kanzun Najah wa Surur, siapa yang makan garam sebelum makan makanannya dan setelah itu dia makan garam lagi sedikit, maka dia tidak akan pernah lama syahwat ketika dia melakukan itu. Jadi barakahnya itu Pak, tidak akan lama syahwat orang yang makan garam sebelum makan nasi. Itu hikmahnya. Cuma kadang kita tidak lakukan. Saya kemarin dari Lombok Tengah, bulan 12 saya di Lombok Tengah silaturahmi dengan guru tato, guru Turmuzi. Di sana orang makan garam sebelum makan nasi. Santri-santri itu seakan-akan diwajibkan, dan cerdas-cerdas memang Pak. Makanya kong ka anata neloki komacai, dan juga sehat, suruh dia makan garam halus sebelum makan nasi. Dan itu ada di kitabnya Hujjatul Islam Imamul Ghazali, ulama yang dikenal dengan ulama sufi. Itu luar biasa Pak. Ini penting saya sampaikan. Itulah sedekahnya Ibrahim untuk kita. Nasabahnya itu Nabi Ibrahim, itu nenek kita. Makanya kita adalah cucunya. Begitulah nenek Pak, selalu mengingat cucunya. Jadi ya kongka nenek makanya nengeran apuna. Jadi betul Nabi Ibrahim mengingat kita dan menyimpankan satu berkah besar, yakni dia meninggalkan garam. Kemudian yang kedua, turunlah Rasulullah diantar ke langit ke-6, si runtuk Nabiullah Musa alaihi salam. Nabi Musa bertanya, Muhammad, agama pulang. Jawabannya Rasulullah, sholat berapa? 50 waktu. Langsung Nabi Musa mengatakan, tunggu dulu Muhammad, itu kebanyakan. Umatku lagi meraja, panjang umurnya dan kuat-kuat, itu berat dia lakukan. Kalau 50, apalagi umatmu. Disitulah Nabi tersadar. Gurutta Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Muin Yusuf Kalisidendreng mengatakan begini, seorang pemimpin yang hebat, seorang pejabat yang hebat ketika dia memimpin adalah sebelum dia menetapkan satu aturan, dia akan berpikir apakah mampu nanti orang yang ikut kepadaku melakukan ini. Rasulullah ketika diingatkan oleh Nabi Musa, akan asa nabita, betul Musa. Maka naiklah Rasulullah meminta kepada Allah, dikurangilah 5. Nabi Musa mengatakan, naik lagi Muhammad, naik lagi Rasulullah. Sampai 9 kali bolak-balik, sampai tinggal 5 waktu saja yang tersisa. Nabi Musa masih minta, Muhammad naik lagi minta kepada Allah, cukup 2 saja. Rasulullah mengatakan, setiap saya naik dikurangi 5, sekarang tinggal 5. Kalau saya naik lagi sudah habis. Itu aja Pak. Makanya Rasulullah mengatakan, ai dena wendre Musa, Pak Qadir, ini pun saya sudah berat. Nabi Musa tersenyum. Kemudian dia katakan 2 kalimat. Hafal ini. Ini berkahnya luar biasa. Apa kata Musa? Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah. Ini yang orang tidak ambil. Ucapan Nabi Musa itu. Ahmad Ruhullah. Kenapa? Tidak ada kepentingannya Nabi Musa suruh Rasulullah bolak-balik Pak. Tidak ada. Tidak ada kepentingannya. Apa untungnya untuk Nabi Musa ketika sholat dikurangi? Tidak ada. Sholat tidak dikurangi juga tidak ada. Tapi kepentingannya Nabi Musa adalah karena Nabi Musa tidak pernah melihat wajah Allah di bumi. Tidak pernah ketemu dia Allah sama Allah. Agak boleh. Dan Nabi Puang Allah Ta'ala nangkalinga di bukit Tursina. Wa kallamallahu Musa taklima. Dari situlah Nabi Musa ketika Nabi ketemu dengan Allah, wajah Rasulullah, di situ ada nurullah yang masuk ke wajahnya Nabi, sehingga Nabi Musa menikmati wajahnya Allah yang terpancar di wajahnya Rasulullah, sehingga Nabi Musa hanya mengatakan Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah. Siapa yang membaca kalimat ini ketika khatib duduk di atas mimbar untuk mengambil khutbah kedua pada hari Jumat, dia meletakkan tangan kanannya di sebelah kiri dadanya, kemudian dia baca Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah, maka orang itu akan dikenali kala oleh Rasulullah di yaumil akhir. Itu jalan pintas. Sudah dihafal Pak? Hafal? Belum. Pendek sekali. Ahmad itu Pak sholat. Itulah kenapa alif berdiri, ha ruku, mim sujud, dal sujud, mim duduk. Mim sujud, dal duduk. Kan? Alif berdiri, alifu tato, har roko, mim sujud, dal tudang. Tulisannya Ahmad.
kepala mim, dada ha, pinggul mim, kaki dal, tulisannya Muhammad. Ya tu nak dapat tarekae Muhammad tetong Ahmad mas sempanya. Terpahami? Tahu Pak Koling itu supaya gampang kita paham. Saya mengambil kaidah lain supaya mungkin lebih gampang kita pahami. Iyer watak kalewe unsurnya 4. Tanah, air, angin, dan api. Maka kenapa tidak kelihatan tanah Pak Ustaz? Begini. Kalau mau ambil analoginya, ya kongka makunrai, beli terigu, beli blueben, gula pasir, kemudian telur, kemudian dicampur dan diblender. Insya Allah jadi roti. Hilang telurnya. Maka tubuh manusia ada unsur api, ada unsur tanah, ada unsur air, ada unsur angin menyatu, tapi dia tidak kelihatan. Tapi ketika kita emosi, maka muncul panas. Itu akan muncul dengan sendirinya. Makanya unsur inilah sifatna api tetong, sifatna angin rokok, sifatna wae sujuk, sifatna tanah tudang. Ia matotu maka ada Ahmad watakalewe mas sempajang. Ahmad rahasia itu adalah Nurul Muhammad. Dan Nurul Muhammad itu adalah bapaknya ruh kita. Karena bapaknya kita ini yang di dunia, itulah bapak kita di dunia. Tapi bapaknya ruh adalah Nurul Muhammad. Nurul Muhammad pada diri itulah yang disebut dengan rahasia. Ya matu yasa tahu, ya matu yasa sempajang. Jadi ya kau angka tahu dia sempajang, tanya tahu ya tuh. Ini penting ini. Tahu-tahu nih. Bedakan. Makanya sholat ini penting Pak. Saya pernah sedikit bertanya sama guru tak, Pak Kiai, aga isa na sampajangi. Langsung maka guru tak, aja mau nangis sana. Namo olina di tumisan. Iya. Maka daga Pak Kiai, angkat tahu maka ada makadaru tumu balalin romo de gamu lolong aku de bisa na sampajangi. Maka de guru tanya gape palolong aku kena balang. Coba jawabannya guru tak. Maka aga sana, maka de guru tanda. Peringeran, baca gerakan. Telu agak-agak nak dia mulai pasuku. Tidak ada yang bisa sempurna. Angka tahu makanjak gerakanna, masalah peringaran. Angka tahu makanjak peringaranna, lesai bacana. Tapakanjaki baca, tapakanjaki peringarata, tak lupai maka desian rakan. Pakanjaki rakaatna ya lupai baca. Maka tahu Allahu Akbar. Lesai mati. Kenapa? 3 hal. Peringeran melo ipakanjaki, baca melo ipat 7, gerakan melo ipat suku. Karena tidak mungkinnya sempurna. Dari situlah ada namanya sholat sunat, penambal sholat fardu. Patempele na sampaja perlu. Tapi tak pahangi, angka tahu Pak aku sulimun rimatu masih sah. Apa ia ni kumalap Pak ita wenangkah. Angka patempele na degagawad di na tempele. ini nanti yang rasa ini. Itulah alasannya kenapa kita sesudah salam membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kenapa 3 kali? Nasabak telu dosa na pas sampajangi. Dosa peringeran nasabak puang Allah Ta'ala nunrui mangulo na lese peringeran. Dosa yang kedua adalah gerakan yang tidak sempurna. Dan dosa yang ketiga adalah bacaan yang tidak sempurna. Sehingga istighfar 3 kali menghapuskan 3 kesalahan dalam sholat. Pak apa tuh tahu? Purana mak beresalah langsung na lupa masuk. Tahu sombong iya tuh. Pak kami tahu mak tuh Pak. Kamat kita na lupa tama. Purana mak beresalah ngimangin lupa na masuk. Mangulo saliwa memang di sandala. Anak macone belisi itu. Mudah-mudahan tidak ada di sini. Kemudian Rasulullah itu turun sampai ke Nabi Adam. Itu Nabi Adam Pak menitipkan satu nikmat besar kepada kita. Ini kuku. Kuku ini adalah kulitnya Nabi Adam. Jadi itu olina Nabi Adam, inilah kuku kita. Agak berakan. Semua kulitnya itu Nabi Adam itu kuku. Jadi angkat tu nampak kedaleki Nabi Adam. Ternyata kuku ini Pak luar biasa. Orang tua dulu kalau mau minum, itu dia celupkan kukunya di air minum. Nah reko angka dikhawatirkan ada racun di dalam. Atau air itu terkontaminasi dengan barang yang berbahaya. Maka celupkanlah kuku dan baca sholawat. Kemudian minum. Insya Allah kalau ada racun itu akan tawar. Itu hikmah. Orang tua dulu itu ajarkan. Tapi kadang kita tidak pakai. Sekarang Pak mulai terungkap. Ada buku itu kitab sekarang mulai diangkat. Termasukkan Sunnah Jawa Surur. Karangan Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi. Itu mulai diangkat. Kenapa?
Karena kitab ini terbukti. Saya dapat di kitab itu banyak sekali manfaat. Termasuk kenapa orang tua dulu kita, jika ada anakmu mau sekolah, antar hari Selasa ke sekolah. Daftarkan dia hari Selasa. Kenapa hari Selasa? Karena di hari Selasa lah ilmu pengetahuan itu diciptakan. Dan malaikat itu di hari Selasa akan mendoakan siapa yang menuntut ilmu. Yang kedua, kalau mau beli kendaraan, beli hari Senin. Supaya kendaraan itu tidak hancur kemudian ada penggantinya. Tapi kapan kau beli hari Jumat, maka pasti kau akan tersiksa dengan kendaraan itu. Karena hari Jumat bukan untuk membeli mendapatkan rezeki, tapi untuk ibadah sepenuhnya kepada Allah. Dan ternyata dibicarakan ulama dari dulu. Tapi saya tidak mau bahas terlalu jauh. Maka dia masuk Mas Sandro Ustaz. Ini yang bahaya. Termasuk ilmu orang tua kita dulu. Nareko angka anak-anak di ayung, itu dikasih cermin disimpan di bawah ayunan. Orang Bugis dulu begitu. Jadi aku angka anak-anak itu jangan malah cambing atau pisau yang kayak cermin disimpan di bawah ayunan. Itu ilmu jin. Ilmu jin. Karena di dalam cicak itu ada jin namanya Ummi Sibyan yang bisa membunuh janin dalam kandungan, bisa mencekik anak ketika dia tidur sehingga badannya biru-biru, punggungnya biru-biru, sehingga dia mengambil cermin. Karena hanya satu cara yang bisa mengusir Ummi Sibyan dari cicak adalah meletakkan cermin supaya kena pantulannya. Itu ilmunya orang tua dulu. Sekarang orang mengatakan bid'ah karena dia tidak tahu. Makanya Nabi Musa mengatakan hati-hati dengan cicak karena di situ ada jin perempuan yang bisa membunuh janinmu dalam kandungan. Rasulullah menyampaikan kepada kita, siapa yang membunuh cicak dengan satu kali memukul supaya kita tidak menyiksanya, maka 200 hasanat dia dapatkan. Karena membunuh satu cicak itu bisa menyelamatkan satu jiwa. Bayangkan itu. Dari dulu sudah disampaikan Nabi, ternyata ulama mengungkap rahasia ini. Saya dulu Pak tidak percaya. Ada istilah orang tua dulu pamali. Ternyata kita buka kitabnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Di bab terakhir itu dibahas 8 perbuatan yang menolak datangnya rezeki. Siapa yang melakukan 8 perbuatan ini maka 40 hari rezekinya akan tertolak. 1. Bersandar di daun pintu. Itu pantangan. Itu hadis Nabi Pak. Ada di dalam kitab Sunan Ad-Darimi. Itu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari pendiri Nahdlatul Ulama. Itu hafal Al-Kutubut Tis'ah. 9 kitab hadis dia kuasai. Makanya dipanggil dengan gelar Hadratus Syekh. Menulis kitab dan di dalamnya itu dia jelaskan 8 perbuatan sesuai hadis Nabi. Siapa yang melakukan salah satunya rezekinya tertolak 40 hari. Dengarkan baik-baik. 1. Sandar di daun pintu. Yang kedua, membuka jendela sesudah sholat asar. Yang ketiga, matangangin apa pakai pakaiannya nalulukan. Ini yang banyak. Handphone dipakai lapkan ke baju. Perempuan yang paling banyak ambil cangkir daster nanagatang penalulukan. Itu menolak rezeki 40 hari. 1 bulan 10 hari. Kemudian yang paling sering juga kita lakukan, ya keungkap pakai tak, kita buka, kemudian kita jadikan lap, baru masukkan ke tempat cucian. Alasan besok mau dicuci. Ulama kita mengatakan, ya keungkap wajujumu pura malulukan, cerepa, napa mutaru mulai meko pakai selesai. Aja lalu mau pakai masa padal ya tu dia nasabak magik, pasti nak cilaka itu. Itu kuncinya Pak. Dia itu nak kada bawa tomato ini ulu pemali. Dia minis sangi dalele yang pe makada pemali. Betongan nah dia na wedi. Karena ada mudaratnya. Orang sekarang tidak bilang pemali, apa nasab? Bid'ah. Karena ujung neraka. Ini kekeliruan kita memahami kaidah. Orang tua dulu itu beradab. Sehingga takut menyalahkan orang. Maka ada bami pemali. Kemudian memotong kuku selain hari Kamis, Senin dengan Jumat. Kalau ada orang potong kuku, ambil jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking, ibu jari. Mulai dari kanan, baru pindah ke kiri juga demikian. Kalau kaki, langsung ambil dari kanan ke kiri. Maka orang itu tidak akan kena penyakit kulit. Itu hikmahnya. Kalau dia potong kuku, ambil jari telunjuk, baru ke jari manis. Baru masuk jari tengah, baru jari kelingking, baru ke ibu jari. Begitu juga kiri. Maka orang itu tidak akan miskin hingga dia meninggal. Coba, semua itu sudah diatur Pak. Ini berkat pemberiannya Nabi Adam ini.
Jangan sekali-kali memotong kuku di dalam kamar. Rasulullah sudah mewasiatkan, sebelum memotong kuku berwudulah, karena di bawah kuku itu ada jin, dan itulah jin yang sangat panas hawanya. Makanya madari ini ko matoba ki ukilala kamarae. Pura ki matoba, kuku dibuang, tapi jinnya tidak akan pernah keluar. Ia datunang kabola maka palayon roy. Masuk ke kamar sangat panas hawa sehingga kita tidak bisa tidur. Sebenarnya adalah jin kuku yang kita letakkan melalui dari kuku yang kita lepaskan di dalam kamar, tapi kita tidak berwudu sebelumnya. Itu kuncinya. Makanya kalau mau memotong kuku berwudu dulu. Gunting rambut berwudu dulu. Kenapa? Siapa yang berwudu sebelum memotong kuku, semua kuku yang terlepas dari tubuhnya tidak pernah berhenti berzikir hingga hancur ketika itu dalam keadaan suci. Dan kelak akan menjadi saksi. Nah, ini cuma kadang kita tidak lakukan. Kemudian saya lanjut turun ketemu tadi Nabi Adam. Nabi ketika sholat dijaga 2 hari. 2 hari Rasulullah dijaga. Tapi Nabi bersedih. Magi nama sara nyawana Nabi tak, karena Rasulullah mengingat sholat yang 50. Dan datanglah malaikat Jibril memberikan obat kepada Nabi. Ya Muhammad, jangan bersedih. Allah memberikan hikmah dari sholat yang kau tinggalkan. Baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Kenapa 33 Pak? 17 rakaat ditambah 33, maka jumlahnya adalah 50. Itulah jumlah rakaat sholat yang diterima Rasulullah pertama. Tapi untung Pak, untung sekali ada Nabi Musa. Kene degaga Nabi Musa manrasai Pak Bang. Akka 50 memang lauli subang. Nalai dia cenang ke Nabi Musa. Maka jadikan ini sebagai tanda kesyukuran. Jangan tinggalkan sholat. Aja lalu. Tajami sampajangnya Pak. Angkat tu tau makana aish. Deto gaga gunana mujama kode misang-isang na sampajangnya. Maka de gurut takali si dendreng. Itimbang makapeh. Tanri timbang anu dee. Ya kong ka mujama angkai tajam. Ya kode gaga mujama de gaga tajam. Ya nangka kepala desa dia nak buat laporan tak lain ikam, tapi ya kongka laporan nak iparesa mojolo. Orang yang sholat masih bisa diperiksa, tapi yang tidak sholat malampu Pak Jallo nama kada taruh korotama iko. Tapi Pak Ustaz, bagaimana hukumnya? Banyak orang yang rajin sedekah tapi dia sholat. Maka orang yang rajin sedekah tapi dia tidak sholat, ada istananya di dalam surga. Itu janji Nabi. Mambana masjidan fid dunya banallahu lahu baitan fil jannah. Niki kita bangun masjid di Okolino karena lillahi taala. Dia bersedekah untuk pembangunan masjid, bersedekah untuk pembangunan madrasah, maka dia akan dibangunkan istana di dalam surga. Tapi dibangunkan, tidak dikasih masuk. Iya. Kama kadami Nabi tak niki tahu bangun masjid di Okolino lai bangunan ni hotel o surga. Dena kada Nabi tay patama suruga ibangunga hotele. Jadi kau dena sampajang angka bolana tapi dena tama. Dari situlah kenapa aqimis shalah wa atus zakat. Selalu berdampingan. Artinya buat kunci untuk kau bisa masuk dan persiapkan rumah yang indah untuk kau tempati. Makanya setiap waktu selalu ada celengan lewat, tapi ada juga orang sengaja tidur. Ini bahaya. Sedekah itu penting Pak. Kenapa ada bacaan berubah dalam sholat? Angka C dibaca berubah, bukan Allahu Akbar, tapi Sami Allahu liman hamidah. Padahal bacaan sholat pertama itu bukan Sami Allahu liman hamidah. Semua pergantian gerakan adalah Allahu Akbar. Takbiratul ihram Allahu Akbar, ruku Allahu Akbar, bangkit dari ruku Allahu Akbar, sujud Allahu Akbar, yang terakhir cuma salam. Tapi kenapa bisa berubah? Bangkit dari ruku menjadi Sami Allahu liman hamidah dan Rabbana lakal hamd, itu gara-gara sedekah. Angka-angka pengurut Sayyidina Ali dari melakukan perjalanan, tiba di rumahnya agak hampir menjelang siang, tapi anaknya menangis. Hasan dan Husain itu menangis, cucunya Rasulullah. Makutane Sayyidina Ali opo istrinya. Kenapa anak kita menangis? Agak jawabannya, meliwasangi anak tak. Dari pagi dia tidak makan sehingga dia menangis. Sayyidina Ali mengatakan, saya tidak bawa apa-apa. Kemudian dari situlah istrinya mengatakan, ini ada uang 6 dirham. Saya minta kepada tak, mohon diberikan makanan untuk anak tak. Maka diambillah uang 6 dirham ini, berjalanlah Sayyidina Ali menuju ke pasar untuk membeli roti.
Tapi depa nama bela na salin na mulana nang kataw kasiyasi liu o kuyasi na batuwe madarike makutana sa dinali aga mo pigaw ko to nasuwe maliw sala daga kasi talungas so ni Dewanre maka de alih malada pay iya anakku si Poloso Minatari ini sudah 3 hari dia mengambil uangnya 2 dirham walaupun ini dia sangat butuhkan untuk dia sedekahkan sebagai tanda kedermawanannya. Nalayon na iya tawe nalanjutkan ni perjalanannya sa dinali di tengah jalan ketemu lagi ang kata ko maniyasi na kasi matinro panumana kasi alelena. Kemudian sa dinali bertanya majid ang kamako ko to nasa we ali 5 ngaso ni Dewanre maliwasalada ka kasi di gagaysa na watakwe manudulada nyawaku. Sayyidina Ali memberikan uang 2 dirham kembali. Jadi tinggal 2 dirham dia pegang. Kemudian dia melanjutkan perjalanan. Hampir masuk di pintu pasar. Ada orang tua. Napatamay tulu na bembe na kwalon na panacipiran limana. Nasabaang ka bembe na tulijok ka macene. Tapi dia sangat lapar. Ngelok bali bembe na naciatarala. Aga nasa Sayyidina Ali. Maji mo pakito alemo. Nasa kaje bembe ko din na mentarala kasi. De panang kawandre si minggu di Dewanre ni. Sayyidina Ali mau memberikan 2 dirham, tapi dia mengatakan mungkin tidak ada untuk anakku. Sayyidina Ali langsung masuk ke pasar membeli roti, kemudian diambil roti itu dia suapkan ke orang tua ini. Setiap dia makan dia tanya mesonigah nasa depa, dia suap lagi capu to mani roti napa makada mesona sadin. Dia katawana. Maka Sayyidina Ali beranjak meninggalkan tempat dengan niat nanti di rumah neneknya saya akan datang mencarikan makanan di rumah Rasulullah. Tapi sebelum dia tinggalkan langsung ditahan pundaknya. Hei anak muda, bantu saya. Kau sudah membantu saya dengan sedekahmu tadi, bantu saya kasih laku ini kambing. Sehingga Sayyidina Ali mengambil dan mempertanyakan berapa harganya? 40 dirham. Dan Sayyidina Ali mengambil kambing itu dan kembali melapor ke istrinya. Latu ibolana, nabuka pintun na benena kasi. Alhamdulillah, liwa riona. Kenapa? Uang 6 dirham bisa membawa kambing besar 1 ekor. Maka day benena, wih, lupu patu bembe talina 6 dirham diwalengi. Kata niya, ini kambing hanya amanah. Uang yang kita serahkan kepada saya untuk membeli makanan, saya sedekahkan kepada orang yang sangat membutuhkan. Apa kata istrinya? Saya bersyukur kepada Allah karena hanya itu yang kita miliki kelak di hari kemudian. Coba, ini anaknya Rasulullah. Kalau istri kita, anaknya si Anu, kasih uang suruh beli ikan, kita beli rokok, pasti dilempar kalau kembali. Iya. Makanya Rasulullah mengatakan, Sayyidina Ali mengatakan, saya diminta, ini amanah, saya harus jalankan untuk menjual kambing ini. Istrinya mengatakan, juallah, nanti saya datang ke rumah neneknya untuk mencarikan makanan. Ternyata Sayyidina Ali kembali menarik kambing itu menuju ke pasar. Di tengah perjalanan langsung dicegat oleh orang yang naik di atas unta. Ia tahu nak tapalupa no. Napares saya bembe, mapamulay do cilin na tanru na latu ajena. Napakajanna aganasan. Ia na bembe nenekku mau pasapa. Napan nang runtuh. Maka saya akan beli kambingmu. De pana sampa Sayyidina Ali maka da melome may balu, nasa juallah 100 dirham. Aganasa Sayyidina Ali, saya tidak jual. Ya kau maki tumbo, wali 200 dirham. Sayyidina Ali mengatakan tidak, saya tidak jual. 300 dirham. Sayyidina Ali mengatakan tidak. Sampai dia tawar 500 dirham. Sayyidina Ali mengatakan saya tidak jual. Orang tua ini bertanya, berapa kau mau jualkan? Sayyidina Ali mengatakan 40 dirham. Coba, ada orang sungai nyamuk begini. Kenapa Sayyidina Ali tidak menerima tawaran itu? Karena itu adalah hanya amanah. Dia diperintahkan untuk menjual dan diberi amanah mengatakan hanya 40 dirham harganya. Sehingga Sayyidina Ali mengatakan saya hanya diminta, ini bukan kambingku tapi kambing orang yang saya jualkan. Maka saya diminta menjualnya dengan harga 40 dirham. Maka dihitunglah uang ini tadi kemudian dikasih Sayyidina Ali. Kemudian diambil 1 keranjang uang kemudian diberikan kepada Sayyidina Ali dan beritahu, ini harga kambingmu dan ini uang tambahan sebagai hadiah untuk kambing ini. Dan jumlahnya menjadi 600 dirham. Sayyidina Ali mengambil uang itu, membawa ke orang tua tadi yang di pintu pasar, langsung dia serahkan. Ini uang harga kambingmu 40 dirham. Hitung. Setelah selesai dia hitung, dia ambil yang di kantong besar. Ini hadiah kambingmu, silahkan ambil. Dia tidak ambil, Pak. Kemudian Sayyidina Ali menangis, meneteskan air mata. Kenapa?
Karena dia melihat bayangan kepalanya sudah masuk waktu duhur. Sayyidina Ali tidak pernah masbuk selama hidupnya dalam sholat. Teri masela narekodena dati biar jamaah. Maka berjalanlah dia mau pulang, kemudian ditahan pundaknya. Hei Ali, berhenti dulu. Langsung dia kaget. Dari mana orang ini tahu namaku? Langsung maku tanah, misa moka gambok. Nasa dia bisa nih. Maka dah misa gani gamali ni gamin laudi pokok si depe bolam. Saya tidak tahu. Maka dia iya matoko tu. Niga male di oko tangana lalange yang tidur di atas pasir. Maka saya tidak bisa nih. Maka dia iya mato ya tu. Niga mali bembemu. Maka dia Sayyidina Ali. Saya tidak tahu. Dia orang kaya karena banyak uangnya. Dia mengatakan tania yang membeli itu adalah saya. Maka dia Sayyidina Ali. Niga iko. Kenapa kau bisa berubah seperti itu? Dia mengatakan, saya adalah malaikat Jibril yang diutus oleh Allah menguji keimanan kepadanya. Uang 6 dirham yang kau sedekahkan di jalan Allah sekarang menjadi 600 dirham. Ambil ini, sedekah langsung dari Allah yang diberikan kepadamu. Berkat kedermawananmu dalam bersedekah. Diambillah uang itu, kemudian Sayyidina Ali menangis. Berjalan, ya Allah, jangan sampai karena rezeki ini saya lalai dari takbir pertamanya Rasulullah. Tidak sebanding dengan rezeki yang kau berikan dengan apa ketika saya tidak bisa mengikuti takbir pertamanya Nabi. Dia menangis di jalan mengatakan, setiap Rasulullah keluar dari pintu kamarnya dia akan melihat wajahku. Hari ini dia tidak melihat wajahku. Betapa malunya aku kelak di hari kemudian di hadapanmu. Hanya karena harta segini saya tidak melihat wajah Rasulullah keluar dari kamarnya di waktu sholat. Itu Sayyidina Ali, Pak. Kemudian ternyata Bilal sudah azan. Dan Bilal mau ikamat, Rasul keluar dari pintu kamarnya, ternyata tidak melihat Sayyidina Ali. Disitulah Rasul bertanya, "Kegilau Ali, nadigago kunron." Maka dia sabain, "Kamu jadi itu nak ya Rasulullah." Maka dia Nabita, "Tunggu dia sebentar, jangan dulu ikamat." Nabi kembali masuk ke dalam kamarnya. Rewai Nabita memang tidak ada. Kemudian dia melihat keluar tidak ada Sayyidina Ali. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Ikamatlah, inilah isyarat." Maka dia ko angkat tahu tulilaw mak berejama setiap waktu natakut degagay o konronan ng kami ko kampungi wat dito itajat-tajat pa tapi iya ko tahu denan kadalaw masigi aja lalu tatajam dia itu tak sampaja na masig. Dari situlah Imam Tasyafi mengatakan azan itu adalah panggilan, iqamat adalah memulai salat. Makanya ko muli itawe aja musalaimi ya ko pura ko bang aja mulan sa kama nasaba magay nasaba iya tu bangi panguli angka tahu tu noli itaw na pala sa kama berarti noli itay na panasalay tapi makadai Imam Malik ni gasuroy matanga yan na tu ampay Imam Malik dia tidak sholat sunat sebelum sholat maghrib inasang Imam Malik tahu raji law maberejama ya ko de panabat tahu nang kana ko masigi ya ko bapi tay na palaw tahu kutu ya tu nasang Imam Malik apa yoli pinapalaw coba itu bedanya. Kemudian Rasulullah sementara sholat dan ruku, kemudian Sayyidina Ali berwudu. Apa kata Ali sebelum berwudu? Ya Allah, betapa celakanya aku ketika aku masbuk dalam sholat gara-gara rezeki yang kau berikan ini. Dan ternyata lai tendra ulunna Nabi itu malaikat Jibril kemudian dibisi, jangan bangkit sebelum Sayyidina Ali masuk mengambil saf. Pastama Sayyidina Ali langsung dia takbiratul ihram. Kemudian dia langsung ruku. Apa kata Nabi? Bukan Allahu Akbar, tapi dia mengatakan Sami Allahu liman hamidah. Allah langsung mendengarkan pujianmu kepadanya. Maka dari situlah malaikat mengatakan Rabbana lakal hamd. Itulah sehingga itu yang kita baca pada saat ruku dan bangkit dari ruku. Itu barakatnya, Pak. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Ya Ali, Jibril datang kepadaku, Allah menitip salam kepadamu." Bayangkan itu, Pak. Itu begitu mulianya orang yang tidak dilalaikan oleh hartanya untuk datang berjamaah di masjid. Itu mulia sekali. Sampai Allah yang menitip salam kepada orang ini. Tapi kadang ini, Pak, cede-cede merempaki. Nasabak magay, idi matur isang pajangi, tanya sampajangi matur oki. Ya ko idi matur isang pajangi, maybe tuloro ta sampajang asara. Nakasana maybe tu asara ta sampajang loro. Maybe isa napa masampajang mangariba. Magay nasa jolo, matupi, sinampa pi, jolo. Ya ko jama-jama kataja bu maka na salasay pi jamaku napa ka masampajang, denang kana salasay.
Pura ki masari meki mapel. Pura ki mapel meki masasa. Pura ki masasa meki mandaku sasa. Pura taraku sasa meki kilo masari. Pura ki masari meki manasu. Pura ki manasu meki mapelena panne. Pura ki mapelena panne meki mandre. Pura ki mandre meki bisa panne. Pura bisa panne meki lo 50 sasa. Pura masulu sasa meki malapi sasa. Degaga salah saya jama-jamata. Iya ko makadaki salah saya pijamaku napaki masampajak pajai itu dia mungkin. Iya ko tanya ini salah saya kagi dia salah saya. Makanya makade guruta usahakan inay ko yatoro ko sampajangin aja nay ko matoro ibat na sampajang. Ini penting. Tapi kebaraka na bu. Siapa yang sholat subuh minta di sujud terakhir sholat subuh, sujud terakhir sholat subuh, nareko angka masalah tak hadapi tidak ada penyelesaian, minta di sujud terakhir, insya Allah Allah akan berikan petunjuk. Itu sholatnya Nabi Adam ketika dia sujud bertaubat dan tidak diterima taubatnya kecuali dia berselawat kepada Nabi. Itu intinya Pak. Nah makanya di sini ada anak-anak kita, di sini ada menghafal Al-Quran ya. Alhamdulillah. Saya kasih modal. Ini yang terakhir. Saya kasih modal. Di sini masjid selalu ada pintu sebelah kiri dan sebelah kanan. Pintu itu adalah pintunya imam. Saya pernah belajar tasawuf di Aceh, di Biren sama guru Tasinur. Beliau sampaikan begini. 4 hal aja lalu nasalai imam. Nomor sidi, imam tidak boleh lewat pintu besar. Iya ko imang enak aja lalu mulai pintu nama makmumnya. Masuklah melalui pintu kecil karena itu pintu. Di sana malaikat menunggumu untuk mendoakan engkau. Jangan lewat di pintu makmum. Ya kung ka ima dito nolay pintu na makmumna. Insyaallah din natasakka bacana. Dito ni kalo ko makmumna. Nasaba iya tu imangi ya pikale yo ko makmumna pasti lesse bacana. Magay nasaba yase i ka mangikue na iya pokoe. Listrik kita di sini kalau di pembatas 900 watt kemudian kita nyalakan 1000 watt balon pasti sepa okoro mage nasaba yase imak denge na yunri imak denge makumati itu imangi ya nangkai imak dena mesi sampu bacana dena me makanja peringarana berarti yase ikutu makmum na alena. Kuncinya jangan lewat di pintu makmum, lewat di pintu khusus karena di situ ada malaikat yang akan mendoakan kita. Yang kedua, idi imangi aja lalu tak sampaja sunnah pilal masjid. Okoki bola ta sampaja sunnah. Kaya bola na imangi. Ini yang samping di sebelah sini atau di sebelah sini. Itu rumahnya Rasulullah. Maka sholatlah di situ di dalam. Magay, ya ko angka iman. Talu tau mina panandungan. Dena sampaja sunnah pilal masjid. Tapi oko mi rumah sampaja sunnah kecuali yang berjamaah. Maka dena imangi na rekodena si runtuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu janjinya. Kemudian yang ketiga, ajak lalu tak bicarukun rota mancajiman. Tempat imam itu adalah mihrab. Mihrab itu 2 lapis. Kenapa? Karena dia tempat komunikasi langsung dengan Allah. Kenapa Nabi Zakaria tidak punya keturunan? Istrinya sudah menopause, tidak mungkin bisa melahirkan, tapi dia masuk berdoa di dalam mihrab, kemudian mengangkat tangannya di dalam sholat, langsung dijanji anak laki-laki yang bernama Yahya. Kenapa? Karena di mihrab. Guru Takiat Abdul Rahman Abu Dalek, kamarnya dibagi 2. Si puek non roi mas sempajang, si puek non roi matinro. Tempat sholatnya itulah dikatakan mihrab. Ya kong kesantrin na melo rewa na degaga na tamparan, aga nasan, puang de kasih gaga diku na melo ka rewa. Maka de guru ta, masuklah ke dalam kamarku, di situ ada bantal kecil, maka angkat itu dan mudah-mudahan ada rezeki yang kau dapat. Setiap anak-anak etama koro maladui tidak pernah habis dan semua santri yang minta itu tidak pernah kosong. Tapi denang kana taruh di guru tokoro. Pulekendroi di dalam Al-Quran Allah sudah memberitahukan kita. Kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan. Qala ya Maryam anna laki hadza? Qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Itu kuncinya. Jadi ya rumah Nabi Zakaria dia gaga anakna, 50 tahun milau dong aku bulan, tapi dia diterima sampai jangan dia diterima donna. Doanya tidak mustajabah, sehingga dia mengambil anak perempuan, Anurena, kemanakannya diambil, itulah Maryam. Dia pelihara, bikinkan bilik, di dalam biliknya dia buat mihrab tempat sholat. Ada 2 anak tangga, itulah alasan kenapa mihrabnya imam itu 2 lapis. Lapisan bawah ada amla, lapisan kedua ada sajadah. Karena mihrabnya Maryam itu 2 anak tangga. Itu dalilnya. Maka ketika Nabi Zakaria membuka pintu kamar kemanakannya, mulai heran. Maka setiap hari dia bawakan makanan, tapi pasti ke tahun dia mulai kaget. Kenapa? Angka Andre naruntu ilalam. Anehnya lagi, makanan musim panas di musim dingin. Magi nang kadoriang ngoko kamara natanya waktu doriang. Magi nang kalase oko natanya waktu lase. Kenapa bisa ada kurma segar di sini tidak ada pohon kurma? Agak nasang Maryam. Ketika Nabi Zakaria mengatakan, "Anna laki haza?" Boleh kendro ye. Jawabannya Maryam cuma satu, "Huwa min indillah."
ia tu gagai langsung peluk ku Allah Ta'ala. Nabi Zakaria tidak percaya, bukannya aku nabi, makun rakunrai. Saya ini nabi, sudah puluhan tahun berdoa, tidak diijabah, tidak diberikan anak, tapi engkau anak perempuan yang bukan nabi, kenapa bisa doamu tembus, bisa diberikan rezeki? Nabi Zakaria mengatakan, berarti bukan doamu yang mustajabah, tapi tempat inilah yang istimewa. Maka dia beritahu kemanakannya, keluar dari situ. Asukokutu, niat tam. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Masuklah Nabi Zakaria di situ. Wa huwa qaimun yusolli. Matangangi tatto masampaja. Rilalanna mihrabna Maryam. Aganilau Nabi Zakaria, Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Langsung dijawab, panadatul malaikatu wa qaimun yusolli fil mihrab. Allaha yubassyiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas shalihin. Mustahil menurut akal sehat, karena istrinya sudah tidak haid, tapi kenapa dia bisa hamil? Karena dia meminta di dalam mihrab. Seseorang yang berdoa di dalam mihrab, sesuatu yang mustahil itu tidak akan pernah terjadi. Mustahil, kenapa? Karena Allah yang akan langsung membantunya. Itulah kelebihannya mihrab. Magi gurutta nangka mihrabna nasabak kong kasantrina melo rewa dengan tamparan nasuri tamu dan tidak pernah habis uangnya. Itu langsung dari Allah. Itulah rahasianya. Kenapa setiap ulama ada namanya kamar pribadi? Karena di dalam kamar pribadi di situ ada tempat sholat khusus. Cuma kadang ini Pak, malok bolata, malok kamarata, WC ini pakai jaki, tapi tempat sholat tidak ada. Puluhan juta anggarannya membuat WC dan kamar mandi, tapi mihrab untuk berdua-duaan dengan Allah kita tidak bikin, sehingga doa kita susah mustajabah. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi rafa'al mustafa manasibal insani wal bushra wa ja'ala israhu min makkah muqaddasi fi lailata wahidatin ayatal kubra. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin. La haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersyukur nasabang kaki napasita rumah Allah Ta'ala dalam satu acara peringatan peristiwa Isra dan Mi'raj Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bersyukur atas kerja keras panitia dan pelayanan yang sungguh sangat luar biasa. Saya mohon maaf secara pribadi, mungkin ini hal yang sangat memberatkan mengurus penceramah. Sebenarnya saya itu Pak punya satu prinsip, saya tidak mau dijemput. Jadi selalu mengatakan kalau di daerah jangan jemput saya kalau panggil ceramah. Kapan dijemput saya tidak datang. Jadi saya harus datang sendiri. Tapi kalau menyeberang begini harus dijemput karena tidak lihat jalan. Alhamdulillah, semoga Allah memberikan keberkahan kepada seluruh yang mengurus agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya campur bahasa Bugis dengan bahasa Indonesia ya. Alhamdulillah. Pertama, peristiwa Isra dan peristiwa Mi'raj itu ada dua hal. Jadi angka Nabi hanya diisrakan, tapi dia tidak dimi'rajkan. Itu Nabiullah Musa alaihi salam bersama Harun dan juga Nabi Lut. Itu diisrakan oleh Allah, diperjalankan di malam hari, tapi dia tidak mi'raj. Dia dipendre ukur lagi. Tapi ada juga Nabi yang hanya dimi'rajkan tapi tidak diisrakan. Itu Nabiullah Isa alaihi salam.
langsung diangkat oleh Allah ke langit kedua. Jadi nabi yang sudah diisrakan dan juga ada nabi yang sudah dimi'rajkan oleh Allah sebelum Rasulullah. Tapi alamalabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain diisrakan dia juga dimi'rajkan. Jadi diisrakan, diperjalankan di malam hari. Kendropole dari Mekah, kemudian dibawa ke Madinah, baru dibawa ke Bukit Tursina, baru dibawa ke Baitul Lahmi, baru dibawa ke Masjidil Aqsa. Jadi Rasulullah itu tidak langsung ke Masjidil Aqsa, bukan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lai bawai jolok loko Madinah, napai suruh mas sampaja 2 rakaat, dan disitulah dibangun Masjid Nabawi. Napai paterru Nabi taloko Bukit Tursina. Onronna Nabi Musa sifat bicara langsung sebab Allah Ta'ala. Wa kallamallahu Musa taklima, dan disitulah Nabi Musa menerima wahyu. Kemudian Rasulullah melanjutkan perjalanan, dibawa ke Baitul Lahmi 10 km arah selatan, kurang lebih 10 km arah selatan Masjidil Aqsa. Disitulah lahir Isa bin Maryam, dan Nabi diminta sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian dimasukkan ke dalam Masjidil Aqsa di Palestina. Baru Rasulullah diminta menjadi imam untuk para nabi dan rasul. 24 nabi dan rasul menjadi makmum, dan Rasulullah menjadi imam. Itu isyarat bahwa Rasulullah adalah imamnya para nabi dan rasul. Tapi perlu diketahui, maka dia sampajange tadi apa kasih baru. Aja tak ada boleh menimam meraja Nabi tak napang kesampajang. Nabi Musa itu sudah sholat, Nabi Ibrahim itu sholat, Nabi Zakaria sholat di dalam mihrab. Hunalika da'a Zakaria rabbah, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Di dalam Al-Qur'an dikatakan wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Matangangi tatto Nabi Zakaria mas sampajang ukilalan mihrabna nilau dolori Allah Ta'ala. Maryam itu salat, Nabi Isa diutus untuk zakat dan juga memerintahkan salat. Jadi semua nabi sininna nabi suroe angka mana perintah sampajan nolongan. Jadi perintah sholat bukan ibadah baru. Aja tak kadang kamani Nabi tak napa ada perintah sholat, itu tidak. Apalagi Nabi tak waktunya diambil dari Mekah, naibawa lo Madinah, disuruh memang di Masampaja, berarti sudah ada sholat sebelum Mi'raj. Ini penting saya luruskan dulu supaya kita paham betul bahwa ternyata sholat itu bukan ibadah baru. Kemudian setelah Nabi melaksanakan sholat di Masjidil Aqsa, didampingi oleh malaikat naik ke langit pertama, ketemulah ia dengan Nabiullah Adam alaihissalam. Jadi penghuni langit pertama selain malaikat angkat cidi Nabi, itu Nabi Adam yang menjemput Nabi di langit pertama. Naik ke langit kedua, ketemulah dia dengan Nabi Yusuf dan Nabi Yahya. Ini Nabi seumuran, anaknya Nabi Zakaria, sedangkan Maryam itu Nabi Zakaria pelihara. Jadi ya Maryam Nabi Zakaria piara kebolana. Kemudian nanti dia melahirkan anak, itulah Isa. Nabi Zakaria punya anak, itu namanya Yahya. Makanya Nabi Yahya dengan Nabi Isa ini adalah sesaman. Kemudian melanjutkan perjalanan, ketemu dia dengan Nabi Yusuf. Di langit berikutnya ketemu dengan Nabi Idris. Naik lagi 1 tingkat, ketemu dengan Nabi Harun. Naik lagi 1 tingkat, ketemu dengan Nabiullah Musa alaihissalam. Naik lagi ke-7, ketemulah ia dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian malaikat melanjutkan perjalanan ke atas langit ke-7. Angkamu pa unragukoro, namanya Baitul Ma'mur. Disitulah malaikat bertawaf setiap waktu. 70.000 malaikat bergantian bertawaf di Baitul Ma'mur. Di sana ada Ka'bah Baitullah yang lurus dengan Ka'bah yang ada di Mekah. Tapi yang ada di Baitul Ma'mur itu lurus dengan aras. Makanya kalau ada sesuatu dijatuhkan di aras, akan jatuh di Ka'bah Baitul Ma'mur dan akan langsung jatuh di Ka'bah di Mekkatul Mukarramah. Makanya kenapa orang yang tawaf di Mekah itu doanya mustajabah, karena dia tembus ke Baitul Ma'mur dan aras. Nah, di sebelah kanan aras, disitulah ada mimbar 1, mimbarnya Nabi Ibrahim. Sebelah kiri aras, mimbarnya Rasulullah. Jalan masuk surga itu sebelah kanan aras. Jalan masuk neraka itu sebelah kiri aras. Tapi Nabi ta mimbarnya di sebelah kiri, di jalan masuk neraka. Ia tu ampai panguluk Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Itu ada gelarnya khusus. Karamallahu wajhah.
Kalau Abu Bakar As-Siddiq karena membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Umar Al-Faruq karena bisa membedakan mana haram mana halal. Kalau Umar makan makanan dan itu haram, pasti dia muntahkan. Kalau makanan tidak halal, itu saking perutnya sudah bisa membedakan mana halal dan mana haram, sehingga diberi gelar dengan Al-Faruq. Kemudian Sayyidina Ali, ia gelar karamallahu wajhah karena dia tidak pernah melihat kemaluannya selama hidupnya. Itu karamahnya Sayyidina Ali, sehingga diberikan kekeramatan pada wajahnya. Kemudian Rasulullah ditanya, kenapa magi mimbarat ya Rasul, namun sebelah kiri, bukankah itu jalan masuk ke neraka? Rasulullah mengatakan, betul, saya meminta kepada Allah supaya diletakkan di sebelah kiri, karena di situ jalan masuk ke neraka. Kelak nanti umatku ketika ada yang digiring masuk ke dalam neraka, ya ko angka melo ipatama ranaka, saya akan turun dari mimbarku dan bersujud di hadapan Allah supaya orang ini diampuni dan dimasukkan ke dalam surga. Itulah makna kalimat wasyarafa wad-darajata 'aliyatur rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adata innaka la tukhliful mi'ad. Makanya Nabi siapa yang mendengarkan azan kemudian dia menjawab azan dan bersalawat kepadaku sesudahnya dan membaca doa sesudah azan, maka pasti dia mendapatkan syafaatku kelak. Karena itulah janji Nabi ketika dia menunggu kita di depan pintu masuk ke dalam neraka, di atas mimbarnya Rasulullah menunggu. Ini penting saya wasiatkan kepada seluruh jamaah. Namo magaret jinna, namo magaret patako jama-jamangi, nareko bangi tawe, hentikan. Tan kalingit bangi. Salah satu siksaan orang yang tidak meninggalkan pekerjaan ketika azan dikumandangkan, ia tu tahu dena melo mak dakak di mana kau mati. Tidak mau bersedekap. Ia kau ipak dakak di mana pecu. Makanya dari situlah kita diajarkan oleh ulama kita dalam kitab Tabaqatus Sadilatul Kubra. Narek ko angka atau mak dakak di mana kau mati, na dena mak dakak ipak dakak na cia mak dakak, maka sedekapkan dia baru tahan dan azankan di telinga kanan, baru kemudian lepaskan. Tidak usah diikat, maka itu tidak akan lepas. Itulah yang diajarkan ulama kita dari dulu. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan pesan, ya Muhammad, lanjutkan perjalananmu. Saya hanya sampai di Baitul Ma'mur, tidak bisa melewati tempat ini. Kapan maliwa Kak Mendre, saya akan hancur. Coba, itu tingginya makamnya Rasulullah itu. Kedudukan nurnya Rasulullah itu sangat tinggi. Sehingga malaikat Jibril mengatakan hanya sampai di sini. Jadi Rasul menerima sholat tidak didampingi malaikat Jibril. Tidak ada malaikat yang mendampingi ketika ketemu dengan Allah. Hanya sendiri dia naik. Nasabah malaikat Jibril sudah menyampaikan, ya komendre Kak Muhammad, maka saya akan hancur. Dari situlah makna kalimat Imam Ja'far dalam kitab Barzanji. Dia mengatakan, anta nurun fauka nurin. Engkau Muhammad cahaya di atas cahaya. Jibril adalah cahaya karena dia adalah malaikat, tapi engkau mengalahkan karena engkau bisa melintasi alam yang tidak bisa dilintasi oleh malaikat Jibril. Itulah makna anta nurun fauka nurin. Mendre nabita di satu alam namanya Sidratil Muntaha. Tapi denok korot tarima nabita sampajang. Nabi masih melangkah satu langkah ke atas Sidratil Muntaha, namanya alam istawa. Dari situlah dia mengucapkan salam kepada Allah. Aga beresalan na nabita, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Coba. Aga nasang ini yang Nabi sampaikan, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Allah mengatakan, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kenapa dia pakai alaika? Karena Rasulullah dengan Allah itu ketemu langsung, musafahah. Makanya Nabi itu melihat wajah Allah. Makanya kalau di hari kemudian orang itu akan melihat wajah Allah seperti melihat bulan purnama. Itu hadis Nabi. Dan Rasulullah langsung melihat wajah Allah, ketemu langsung dengan Allah. Makanya Allah mengatakan, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Apa kata Rasulullah? Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Coba. Ini ada sedikit saya mau bahas
Maka dari tau pandrita apa hakiki at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah itu adalah kalamur Rasul. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh itu adalah kalamullah. Jangan disatukan dalam lafaz, pisahkan. Jadi yang kita baca ya lepangi. Jadi at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, singgah. Baru lanjutkan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, singgah di situ. Baru lanjutkan lagi assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Itu saktah. Magi na to lepang, oko mila palang. Tapi oko paling ngerangi mesti isungkung. Aja tapas sarangi ri paling ngerangi, tapi tapas sarangi ri lapalang. Bedakan itu. Makanya assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh itu hadir. Ajak tabir salangi nabi tak kulit apa hadir. Kemudian assalamu alayna nabi tak nanya wa ala ibadillahi sholihin tapatama ni aleta paringarang yokoro wang Allah Ta'ala si bana bitta. Kemudian kita ikut di belakangnya ya natuna sapat tarikae dua tamassarat talu tamalaysa tamassarangi pong Allah Ta'ala si bawa surona tamalaysangi atamatapa yang kelau ni nabitta si bawa Allah Ta'ala. Jangan pisahkan itu, tersingkar yokoro. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu pengakuannya Rasulullah. Tapi ada kalimat Allahumma sholli ala Muhammad, tidak pakai sayyidina. Coba dia nak pakai sayyidina, maka dabami Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Jadi ya kau angkat baca ya tu dia nak pakai sayyidina, maka itu benar. Tapi ia kau natari sayyidina, dia salah. Ini penting. Kenapa? Saya mengambil analogi sederhana. Misalnya, ia tu sayyidina mapakiada lori nabita. Contohnya, pada pemilau ka wairinu, maka dah tabe talenga wairinu tak satu gelas. Kemudian datanglah satu jamaah membawa air minum satu gelas, napalin na uku yasin na mimbare. Itu melaksanakan perintah. Tapi narekomala wairinu si kaca, napamala lepa-lepa nakariri yawana napatadangi, napanapendre uku yasin na mimbarae, maka ia tutawe melaksanakan perintah dan mampakiada. Jadi ya ko angkat tau baca Allahumma sholli ala Muhammad, maka dia melaksanakan perintah. Tapi nareko na baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, maka ia tu tahu mapakiada illau rinabita. Itu tidak ada salahnya. Silahkan mana yang mau dipakai. Ini penting. Kemudian salawat. Selesai mas salawat, dari situlah Nabi kemudian turun. Saya tidak bahas tadi waktunya naik karena nanti turunnya kita bahas. No inabita didampingi kembali ketika sampai di Baitul Ma'mur. Didampingi turun ke langit ketujuh. Siruntu alena pangulukta Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Makutana Nabi Ibrahim, ya Muhammad agamu pulang. Coba manusiawi pak. Ya kung kata Allah sompa Malaysia sidrap korewa ilo sidrap aga nakutana teh ang kagamilo. Ya kung kata pole sidrap lau Malaysia latu oko Malaysia itanay ang kagabaje. Angka tahu boleh Mekah ke sidrap ditanya aga na puleang maka dai cere gincung cila sujadang cere kristal. Jadi setiap orang yang pernah melakukan perjalanan dia nak kutana tema kada aga muita ni game basiruntuk cidi bapak kutanana aga na puleang. Nabi Ibrahim pun demikian. Boleh Nabi kasiruntuk pong Allah Ta'ala rewa isiruntu Nabi Ibrahim, iya mirun aku tanah Nabi Ibrahim, aga mu pulang Muhammad. Maka dia Nabi tersempajang, nasa siaga, kada 50 waktu. Aga nasa Nabi Ibrahim, Muhammad, iya ko najamay umakmu asal nga. Aku titip salam kepadanya. Salam itulah kita baca kama shallaita ala Ibrahim. Padahal namode tabaca iya ro asota sempajata.
Salat itu bacanya cuma 5 Pak yang wajib. Yang pertama Allahu Akbar, yang kedua Fatihah, yang ketiga syahadat, yang keempat salawat, yang kelima salam. Hanya 5 bacaan yang wajib dalam salat. Doa kita sunnah, bacaan surah sesudah Fatihah sunnah, bacaan ruku itu sunnah, yang wajib itu rukunya. Tokop boleh rukuk wajib, bacaannya sunnah. Sujud yang wajib, bacaannya sunnah. Tahiyat hanya 2 wajib, hanya syahadat dengan salawat. Kalau orang tidak hafal at-tahiyatul mubarakatuh, langsung saja baca syahadat, baru salawat, baru salam ke kanan, ke kiri itu sudah sunnah. Jadi ya kong katau dia nasampajan nasabak maka dewa pelai bacana, tasuruh bani Pak Guru ya 5 we. Ya kodena pelai ya 5 mate bawan. Paling mudah. Maka dari abu isagi Pak Ustaz, neka macio ko imange aganiana. Akada bani wakatai jamai sampajan na jamai ku iman. Allahu Akbar. Selesai. Paling mudah toh. Ulama kita itu sudah mengatur. Makanya salat ini Pak, denawa diwakileki. Perintah yang lain itu Allah titip melalui Jibril. Zakat dititip melalui malaikat Jibril. Haji dititip melalui malaikat Jibril. Puasa dititip melalui malaikat Jibril. Tapi salat tidak. Tapi sinin na pakasiwenge na titip puang Allah Ta'ala melalui malaikat kepada Rasulullah bisa digantikan. Bisa. Zakat ya kota nedi pasui boleh anak yang menunaikan zakatnya. Jadi kau kata sogi anak na wajaran di zakatnya boleh. Kemudian haji, sudah tua tidak mampu naik haji, kasih uang ke anak kita atau cucu, nanti dia yang hajikan, namanya badal haji. Puasa bisa diganti dengan makanan, bisa, namanya fidyah kalau tidak mampu. Kemudian puasa juga ketika ada yang wajib kita tidak selesaikan, ketika kita wafat, anak boleh menggantikan, namanya qada puasa. Tapi sholat tidak bisa. Dari situlah kenapa tidak ada yang mendampingi Nabi ketika menerima sholat. Maka dari Nabi tak, ya kodemu le tatonge tudako, ya kodemu le tudange liuko, ya kodemu le liue isyarat mu pakai. Kalau tidak bisa pakai isyarat, panggil Pak Imam. Nanti Pak Imam yang selesaikan. Itu berarti sudah meninggal. Kalau kau tinggalkan, harus kau ganti. Dena cocok maka datang jamangi. Angka deni zaman atau mate tidak bisa ditutupi oleh orang lain. Kenapa? Karena sholat tidak melalui titipan kepada yang selain Rasulullah. Ina tu ampai Pak, degaga pak kasiwian. Lai challa tau matoe. Icalla indo amboe. Kodena jamai anae kecuali sholat. Ya kodena puasa anak tadi dicallaki. Kodena pasusak ke anak tadi tidak dihukum orang tua. Tapi kalau anak kita tidak sholat, maka yakin pasti kita dapat bagian. Yaitu ampai tak pasti sekolah pesantren ini anak tak. Di sini ada pondok pesantren, masukkan anak kita ke pesantren. Maka da WD aku jadi melo ma pesantren Pak Ustaz, magampang. Masukkan saja ke pesantren, kalau 3 hari dia lari tidak masalah. Yang penting pernah masuk ke pondok. Awal daftar dulu di situ. Maka dah lari made Pak Ustaz, tidak apa-apa. Nanti di hari kemudian kita sudah punya modal. Maka dah pura di upatama pesantrennya pun lari made. Iya. Nasabak ya kodenan kata patamai pasti newa kimatu. Demetona kenapa sekolah agama kak? Coba. Tasuruh ya anak teman sempajang. Ya kodenan ko agama itu pas sekolah. Tapi ya kok pesantrennya serahkan ke gurunya. Podangi pembinana. Tabarasa ikodena sempajang. Napaki made. Ya matu ke sorimondri kodena sempajang anak ta podangi malaikat. Pura tu podak guru na yan narulah mutanay. Aja na yang ngurus. Selesai bersolat. Iya. Kan begitu Ji Pak. Saya selalu mengatakan biarkan anak-anak mulai dari SMP sampai SMA dia mengenyam pendidikan agama. Magai narekomasu imatu makuliah dan caji Palembang tidak masalah. Kalau nanti dia mau sadar, dia tahu jalan ke mana dia tempuh. Karena dia sudah pernah belajar agama. Tapi ya kodega dasar agama na nalau pero, namelo mainga agama nabi kau.
Itu kuncinya. Pentingnya dasar agama. Aja ta masela ko bata ya nata. Ya tu ko ki pesantrennya Pak, angka mana tahu bata. Na sabaya tu pesantrennya bengkele ni matomi. Iya tu bengkele oto kapo. Oto masolan, ko mana ti patama. Jadi ya ko kapo ya nata itate patunarewa. Ya ko pusumi lai lap-lap minarewa. Jadi angka tu anak ko pesantrennya Pak, iba rasa ni mato pa na pamainga. Na saba tahu kapo tapatama. Kan begitu. Ini harus dipahami. Saya bersyukur di sini ada Asadiyah, ya. Asadiyah Pak ya? Pesantren Asadiyah. Saya minta kepada seluruh anak-anakku yang di Asadiyah sekolah, nanti kalau ada umur panjang, selesai di sini, datangi makamnya guru kita. Guru Tasa'adat di Sengkang. Datangi makamnya. Bacakan suratul Fatihah. Kemudian berdoa kepada Allah. Pun, talingak barakat turuk pada toha barakat angkai talingnya tau pandritewe. Itulah yang dikatakan dengan tawassul. Oh iya. Jadi saya itu Pak Bu, setiap ke Makassar kalau dari Sidrap pasti saya singgah di makamnya Guru Taki Haji Abdul Rahman Ambodale. Itu di Mangkoso. Dan singgah di situ bacakan suratul Fatihah. Selesai membacakan suratul Fatihah, saya berdoa kepada Allah. Puang, talinga kasih barakat. Taleti barakat anak-anak dan keturunanku. Pada barakat angkai talingnya tau padrita. Itulah namanya tawassul. Iya mina salah. Nareko makadaki. Oh ambo anu pasalama kae. Itu namanya tawassul. Itu yang musyrik. Tabedakan. Mereka tahu dia pisahkan mana tawassul mana tawassul. Kalau datang meminta berkah kepada Allah hanya di atas kuburan, itu adalah tawassul. Maka kenapa datang ke kuburan, kenapa bukan di rumah? Rasul menyampaikan, setiap malam Jumat, ruhnya orang muslim yang meninggal itu dikembalikan ke kuburnya oleh Allah. Makanya Nabi ziarah makam itu setiap malam Jumat. Nanti menjelang subuh baru pulang ke rumahnya. Di sini ada yang pernah ziarah makam subuh hari? Degaga? Oh. Analoginya sederhana. Ya ko angka tau melo ki mewe siruntuk pasti tanai ko meki lo bolana aswaga tangka ko bolata. Ya ko maka saya ada di rumah hari Kamis malam Jumat. Kalau mau ketemu pada saat datang ke rumahnya, maka datangi pada saat dia ada. Rasulullah sudah menginformasikan bahwa ruhnya orang muslim yang telah wafat setiap malam Jumat itu dikembalikan ke kuburnya oleh Allah. Makanya Nabi siara sekitar jam 12 malam. Itu malam Jumat, nanti menjelang subuh baru pulang. Karena dia musafahah birruh. Nabi itu melihat tembus ke ruh. Pandangan Rasulullah itu tembus. Sehingga dia bersilaturahmi dengan sahabatnya. Makanya dia paling tahu kapan ruh dikembalikan oleh Allah ke kubur. Makanya Rasulullah mengatakan ziarah kubur memperkuat iman. Kenapa? Karena memang datang ke kuburan malam Jumat sendiri pasti kuat iman. Ya, karena kita membayangkan bahwa begini kelak nanti kalau saya wafat, tidak ada keluarga yang datang, tidak ada yang saya temani, hanya bunyi-bunyian cacing dan yang lainnya, dan kita berada di malam gelap gulita, tidak ada yang mendampingi. Begitulah persis ketika engkau kelak wafat, maka orang itu akan sadar dengan kehidupannya. Maka ziarah kubur bisa membangkitkan iman ketika kita melaksanakan sesuai yang diperintahkan oleh Nabi. Tapi kita datang kalau sudah lebaran, pagi-pagi datang ke kubur, baru berkelompok-kelompok lagi, pakaiannya rapi-rapi, langsung angkat tangan, difotolah dia, selfie, angkat tangan, baru dia masukkan di Facebook, tulis mudah-mudahan dilapangkan kuburnya. Tidak ada. Anda tidak doakan. Ini. Makanya dari situlah kenapa di subuh Jumat itu dibaca Alif Lam Mim Tanzilu dengan surah Al-Insan.
Hal ata'alal insani hinu minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Itu inti. Kemudian saya lanjut, nanti tidak selesai ini. Kita janjian saya ceramah maksimal 1 jam. Ya, maksimal 1 jam. Kemudian Rasulullah ketika Nabi Ibrahim mengatakan, saya titip salam kepada umatmu yang melaksanakan perintah ini. Dari situlah kita menggunakan kalimat kama shallaita ala Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim yang minta? Apa balasannya? Siapa yang menerima salamnya Nabi Ibrahim atau mendoakan Nabi Ibrahim dalam sholatnya, maka Nabi Ibrahim mengatakan, setengah dari pahala sedekahku aku akan simpangkan untuknya. Itu pahala sedekahnya Nabi Ibrahim, Pak, tidak ada yang kalah. Karena satu-satunya Nabi yang bersedekah sampai sehari ini selain Rasulullah adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu berdoa, ya Rabb, berikan aku kesempatan. Aku ingin memberi makan kepada seluruh hambamu, mulai saat ini, kata Ibrahim, sampai dunia kiamat. Coba doanya, saking dermawannya Nabi Ibrahim. Dan Allah ternyata kabulkan. Disuruhlah malaikat Jibril masuk ke dalam surga, mengambil segenggam kapur, baru diserahkan ke Nabi Ibrahim. Dan kapur itulah yang ditaburkan Nabi Ibrahim di dalam lautan, sehingga itulah yang menjadi garam. Maka tidak ada orang satupun hari ini yang tidak makan garam. Itu sedekahnya Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim berpesan, ada dibaca dalam kitab-kitab ulama kita, bahkan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Anak-anak pesantren harus buka kitab ini, karangan Hujjatul Islam Imamul Ghazali. Dalam bab makanan, ketika dia membahas adab makan, di situ dia tulis salah satu hadis Nabi, siapa yang makan garam sebelum memakan makanannya, dan setelah makan makanannya dia makan garam, maka Allah akan menganugerahkan kecerdasan sebagaimana kecerdasannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Itulah rahasianya ulama dulu. Kalau ada anak-anak mau cerdas, suruh dia makan garam sebelum makan nasi, dan setelah makan nasi suruh dia makan garam, karena dia akan dicerdaskan otaknya. Karena itu doanya Nabi Ibrahim. Yang kedua, saya temukan dalam buku hadis-hadis Nabi dalam tinjauan sains, ternyata terbukti siapa yang makan garam sebelum makan nasi atau makan makanannya, maka dia tidak akan pernah kena keracunan makanan. Itu hikmahnya luar biasa. Yang paling mantap, yang paling bagus, ternyata disebut dalam kitab Kanzun Najah wa Surur, siapa yang makan garam sebelum makan makanannya dan setelah itu dia makan garam lagi sedikit, maka dia tidak akan pernah lama syahwat ketika dia melakukan itu. Jadi barakahnya itu, Pak, tidak akan lama syahwat orang yang makan garam sebelum makan nasi. Itu hikmahnya. Cuma kadang kita tidak lakukan. Saya kemarin dari Lombok Tengah, bulan 12 saya di Lombok Tengah silaturahmi dengan guru Tato, guru Turmuzi. Di sana orang makan garam sebelum makan nasi. Santri-santri itu seakan-akan diwajibkan, dan cerdas-cerdas memang, Pak. Makanya kong ka anata meloki komacai, dan juga sehat, suruh dia makan garam halus sebelum makan nasi. Dan itu ada di kitabnya Hujjatul Islam Imamul Ghazali, ulama yang dikenal dengan ulama sufi. Itu luar biasa, Pak. Ini penting saya sampaikan. Itulah sedekahnya Ibrahim untuk kita. Nasabahnya itu Nabi Ibrahim, itu nenek kita. Makanya kita adalah cucunya. Begitulah nenek, Pak, selalu mengingat cucunya. Jadi ya kongka nenek makanya nengerang apuna. Jadi betul Nabi Ibrahim mengingat kita dan menyimpankan satu berkah besar, yakni dia meninggalkan garam. Kemudian yang kedua, turunlah Rasulullah diantar ke langit ke-6, si runtuk Nabiullah Musa alaihissalam. Nabi Musa bertanya, Muhammad, agama kuliah. Jawabannya Rasulullah, sholat berapa? 50 waktu. Langsung Nabi Musa mengatakan, tunggu dulu Muhammad, itu kebanyakan. Umatku lagi meraja, panjang umurnya dan kuat-kuat, itu berat dia lakukan. Kalau 50, apalagi umatmu. Disitulah Nabi tersadar. Golota Al-Mukarram, Kiai Haji Abdul Muin Yusuf Kalisidendreng mengatakan begini, seorang pemimpin yang hebat, seorang pejabat yang hebat, ketika dia memimpin adalah sebelum dia menetapkan satu aturan, dia akan berpikir apakah mampu nanti orang yang ikut kepadaku melakukan ini. Rasulullah ketika diingatkan oleh Nabi Musa, akan asa nabita, betul Musa. Maka naiklah Rasulullah meminta kepada Allah, dikurangilah 5. Nabi Musa mengatakan, naik lagi Muhammad, naik lagi Rasulullah, sampai 9 kali bolak-balik, sampai tinggal 5.
waktu saja yang tersisa. Nabi Musa masih minta, Muhammad naik lagi minta kepada Allah, cukup 2 saja. Rasulullah mengatakan, setiap saya naik dikurangi 5, sekarang tinggal 5. Kalau saya naik lagi sudah habis. Itu aja Pak. Makanya Rasulullah mengatakan, ai dena wendre Musa, Pak Qadir, ini pun saya sudah berat. Nabi Musa tersenyum, kemudian dia katakan 2 kalimat, hafal ini berkahnya luar biasa. Apa kata Musa? Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah. Ini yang orang tidak ambil, ucapan Nabi Musa itu, Ahmad Ruhullah. Kenapa? Tidak ada kepentingannya Nabi Musa suruh Rasulullah bolak-balik Pak, nggak ada. Tidak ada kepentingannya. Apa untungnya untuk Nabi Musa ketika sholat dikurangi? Tidak ada. Sholat tidak dikurangi juga tidak ada. Tapi kepentingannya Nabi Musa adalah karena Nabi Musa tidak pernah melihat wajah Allah di bumi. Tidak pernah ketemu dia Allah sama Allah. Agak boleh. Dan Nabi Puang Allah Ta'ala nang kalinga di Bukit Tursina. Wa kallamallahu Musa taklima. Dari situlah Nabi Musa ketika Nabi ketemu dengan Allah, wajah Rasulullah, di situ ada nurullah yang masuk ke wajahnya Nabi, sehingga Nabi Musa menikmati wajahnya Allah yang terpancar di wajahnya Rasulullah, sehingga Nabi Musa hanya mengatakan Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah. Siapa yang membaca kalimat ini ketika khatib duduk di atas mimbar untuk mengambil khutbah kedua pada hari Jumat, dia meletakkan tangan kanannya di sebelah kiri dadanya, kemudian dia baca Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah, maka orang itu akan dikenali kala oleh Rasulullah di yaumil akhir. Itu jalan pintas. Sudah dihafal Pak Bu? Hafal? Belum. Pendek sekali. Ahmad itu Pak sholat. Itulah kenapa alif berdiri, ha ruku, mim sujud, dal sujud, mim duduk. Mim sujud, dal duduk. Kan? Alif berdiri, alifu tetung, haroko, mim sujud, dal tudang. Tulisannya Ahmad. Kepala mim, dada ha, pinggul mim, kaki dal. Tulisannya Muhammad. Ya natu nak dapat tarekae Muhammad tetung Ahmad mas sempanya. Terpaham nih? Tahu Pak Koling memang supaya gampang kita paham. Saya mengambil kaidah lain supaya mungkin lebih gampang kita pahami. Ir watakalewe unsurnya 4. Tanah, air, angin, dan api. Maka kenapa tidak kelihatan tanah Pak Ustaz? Begini. Kalau mau ambil analoginya, ya kongka makunrai, beli terigu, beli blueben, gula pasir, kemudian telur, kemudian dicampur dan di blender. Insya Allah jadi roti. Hilang telurnya. Maka tubuh manusia ada unsur api, ada unsur tanah, ada unsur air, ada unsur angin menyatu, tapi dia tidak kelihatan. Tapi ketika kita emosi, maka muncul panas. Itu akan muncul dengan sendirinya. Makanya unsur inilah sifatna api tetung, sifatna angin ngerokok, sifatna wae suju, sifatna tanah tudang. Ya matotu maka ada Ahmad watakalewe mas sempajang. Ahmad rahasia itu adalah Nurul Muhammad. Dan Nurul Muhammad itu adalah bapaknya ruh kita. Karena bapaknya kita ini yang di dunia, itulah bapak kita di dunia. Tapi bapaknya ruh adalah Nurul Muhammad. Nurul Muhammad pada diri itulah yang disebut dengan rahasia. Ya matutu yasa tahu, ya matu yasa sempajang. Jadi ya kau angkat tahu dena sempajang, tanya tahu ya tuh. Ini penting ini. Tahu-tahu nih. Bedakan. Makanya sholat ini penting Pak. Saya pernah sedikit bertanya sama guru tak, Pak Kiai, aga isa na sampajangi. Langsung maka guru tak, aja mau tenang isa na. Namo olina dito misan. Iya. Maka daga Pak Kiai, angkat tahu maka darut tumu balalin romo de gamu lolong aku de misang isa na sampajangi. Maka de guru tanya gape panolong aku kena balang. Coba jawabannya guru tak. Maka aga isa na, maka de guru tanda. Paringeran, baca gerakan. Telu aga-aga nak dia mulai pasuku. Tidak ada yang bisa sempurna. Angka tahu makanjak gerakanna, masalah peringgaran. Angka tahu makanjak peringgaranna, lese bacana. Tapakanjaki baca, tapakanjaki peringgarata, tak lupai maka desi gerakan. Pakanjaki rakaatna ya lupai baca. Maka tahu Allahu Akbar. Lese mati.
Kenapa? 3 hal. Paringera melo ipakanjaki, baca melo ipatuju, gerakan melo ipasuku. Karena tidak mungkinnya sempurna. Dari situlah ada namanya sholat sunat, penambal sholat fardu. Patempele na sampaja perluin. Tapi tak pahangi, angka tahu Pak aku Solimon Rimatu masih sah. Apa iya ni kumalap Pak ita wenangkah. Angka patempele na dega gawad di na tempele. ini nanti yang rasa ini. Itulah alasannya kenapa kita sesudah salam membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kenapa 3 kali? Nasabak telu dosa na pas sampajangi. Dosa paling ngerang nasabak puang Allah Ta'ala nunrui mangulo na lese paling ngerana. Dosa yang kedua adalah gerakan yang tidak sempurna. Dan dosa yang ketiga adalah bacaan yang tidak sempurna. Sehingga istighfar 3 kali menghapuskan 3 kesalahan dalam sholat. Pangka apa tu tahu? Purana mak beresalah langsung dan lupa masuk. Tahu sombong iya tu. Pangka itu tahu mak kau tu Pak. Kamat kita na lupa tama. Purana mak beresalah ngimangin lupa na masuk. Mangolosan iwa memang di sandalan. Anak macone belisi itu. Mudah-mudahan tidak ada di sini. Kemudian Rasulullah itu turun sampai ke Nabi Adam. Itu Nabi Adam Pak menitipkan satu nikmat besar kepada kita. Ini kuku. Kuku ini adalah kulitnya Nabi Adam. Jadi itu olina Nabi Adam, inilah kuku kita. Agak berakan. Semua kulitnya itu Nabi Adam itu kuku. Jadi angkat tu nampak kelaleki Nabi Adam. Ternyata kuku ini Pak luar biasa. Orang tua dulu kalau mau minum, itu dia celupkan kukunya di air minum. Nareko angka dikhawatirkan ada racun di dalam. Atau air itu terkontaminasi dengan barang yang berbahaya. Maka celupkanlah kuku dan baca sholawat. Kemudian minum. Insya Allah kalau ada racun itu akan tawar. Itu hikmah. Orang tua dulu itu ajarkan. Tapi kadang kita tidak pakai. Sekarang Pak mulai terungkap. Ada buku itu kitab sekarang mulai diangkat. Termasukkan Sunnah Jawa Surur. Karangan Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi. Itu mulai diangkat. Kenapa? Karena kitab ini terbukti. Saya dapat di kitab itu banyak sekali manfaat. Termasuk kenapa orang tua dulu kita, jika ada anakmu mau sekolah, antar hari Selasa ke sekolah. Daftarkan dia hari Selasa. Kenapa hari Selasa? Karena di hari Selasa lah ilmu pengetahuan itu diciptakan. Dan malaikat itu di hari Selasa akan mendoakan siapa yang menuntut ilmu. Yang kedua, kalau mau beli kendaraan, beli hari Senin. Supaya kendaraan itu tidak hancur kemudian ada penggantinya. Tapi kapan kau beli hari Jumat, maka pasti kau akan tersiksa dengan kendaraan itu. Karena hari Jumat bukan untuk membeli mendapatkan rezeki, tapi untuk ibadah sepenuhnya kepada Allah. Dan ternyata dibicarakan ulama dari dulu. Tapi saya tidak mau bahas terlalu jauh. Maka dia matuk Mas Sandro Ustaz. Ini yang bahaya. Termasuk ilmu orang tua kita dulu. Nareko angka anak-anak di ayung, itu dikasih cermin disimpan di bawah ayunan. Orang Bugis dulu begitu. Jadi aku angka anak-anak itu jangan malah cambing atau pisau yang kayak cermin disimpan di bawah ayunan. Itu ilmu jin. Ilmu jin. Karena di dalam cicak itu ada jin namanya Ummi Sibyan yang bisa membunuh janin dalam kandungan, bisa mencekik anak ketika dia tidur, sehingga badannya biru-biru, punggungnya biru-biru, sehingga dia mengambil cermin. Karena hanya satu cara yang bisa mengusir Ummi Sibyan dari cicak adalah meletakkan cermin supaya kena pantulannya. Itu ilmunya orang tua dulu. Sekarang orang mengatakan bid'ah karena dia tidak tahu. Makanya Nabi Musa mengatakan hati-hati dengan cicak karena di situ ada jin perempuan yang bisa membunuh janinmu dalam kandungan. Rasulullah menyampaikan kepada kita, siapa yang membunuh cicak dengan satu kali memukul supaya kita tidak menyiksanya, maka 200 hasanat dia dapatkan. Karena membunuh satu cicak itu bisa menyelamatkan satu jiwa. Bayangkan itu. Dari dulu sudah disampaikan Nabi, ternyata ulama mengungkap rahasianya. Saya dulu Pak tidak percaya. Ada istilah orang tua dulu pamali. Ternyata kita buka kitabnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Di bab terakhir itu dibahas 8 perbuatan yang menolak datangnya rezeki. Siapa yang melakukan 8 perbuatan ini maka 40 hari rezekinya akan tertolak. 1. Bersandar di daun pintu. Itu pantangan. Itu hadis Nabi Pak. Ada di dalam kitab Sunan Ad-Darimi.
Itu Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, itu hafal Al-Kutubut Tis'ah. 9 kitab hadis dia kuasai. Makanya dipanggil dengan gelar Hadratus Syekh. Menulis kitab dan di dalamnya itu dia jelaskan 8 perbuatan sesuai hadis Nabi. Siapa yang melakukan salah satunya, rezekinya tertolak 40 hari. Dengarkan baik-baik. 1, sandar di daun pintu. Yang kedua, membuka jendela sesudah sholat asar. Yang ketiga, matangangin pakai pakaiannya na lulukan. Ini yang banyak. Handphone dipakai lapkan ke bayi. Perempuan yang paling banyak, ambil cangkir, daster na nagatang. Pernah lulukan. Itu menolak rezeki 40 hari. 1 bulan 10 hari. Kemudian yang paling sering juga kita lakukan, ya kongka pakai tak, kita buka. Kemudian kita jadikan lap, baru masukkan ke tempat cucian. Alasan besok mau dicuci. Ulama kita mengatakan, ya kongka wajujumu pura malulukan, cerepa, napa mutaru mulai meko pakai selesai. Aja lalu mau pakai masa padal lagi tu dia, nasabak magi, pasti nak cilaka itu. Itu kuncinya, Pak. Dia tu nak kada bawa tomato ini lupa mali. Dia minis sangi dalele yang sampai makada pe mali. Betongan nak, dia nak wedi. Karena ada mudaratnya. Orang sekarang tidak bilang pemali, apa nasab? Bid'ah, karena ujung neraka. Ini kekeliruan kita memahami kaidah. Orang tua dulu itu beradab, sehingga takut menyalahkan orang. Maka ada bami pemali. Kemudian memotong kuku selain hari Kamis, Senin dengan Jumat. Kalau ada orang potong kuku, ambil jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking, ibu jari. Mulai dari kanan, baru pindah ke kiri juga demikian. Kalau kaki, langsung ambil dari kanan ke kiri. Maka orang itu tidak akan kena penyakit kulit. Itu hikmahnya. Kalau dia potong kuku, ambil jari telunjuk, baru ke jari manis. Baru masuk jari tengah, baru jari kelingking, baru ke ibu jari. Begitu juga kiri. Maka orang itu tidak akan miskin hingga dia meninggal. Coba, semua itu sudah diatur, Pak. Ini berkat pemberiannya Nabi Adam ini. Jangan sekali-kali memotong kuku di dalam kamar. Rasulullah sudah mewasiatkan, sebelum memotong kuku berwudulah, karena di bawah kuku itu ada jin, dan itulah jin yang sangat panas hawanya. Makanya madari ini komatoba ki ukilala kamarai. Pura ki matoba, kuku dibuang, tapi jinnya tidak akan pernah keluar. Ia tunang kabola maka palayon roy. Masuk ke kamar sangat panas hawa, sehingga kita tidak bisa tidur. Sebenarnya adalah jin kuku yang kita letakkan melalui dari kuku yang kita lepaskan di dalam kamar, tapi kita tidak berwudu sebelumnya. Itu kuncinya. Makanya kalau mau memotong kuku berwudu dulu. Gunting rambut berwudu dulu. Kenapa? Siapa yang berwudu sebelum memotong kuku, semua kuku yang terlepas dari tubuhnya tidak pernah berhenti berzikir hingga hancur ketika itu dalam keadaan suci, dan kelak akan menjadi saksi. Nah, ini cuma kadang kita tidak lakukan. Kemudian saya lanjut turun, ketemu tadi Nabi Adam. Nabi ketika sholat dijaga 2 hari. 2 hari Rasulullah dijaga, tapi Nabi bersedih. Magi nama saranya wana Nabi tak, karena Rasulullah mengingat sholat yang 50. Dan datanglah malaikat Jibril memberikan obat kepada Nabi. Ya Muhammad, jangan bersedih. Allah memberikan hikmah dari sholat yang kau tinggalkan. Baca Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Kenapa 33, Pak? 17 rakaat ditambah 33, maka jumlahnya adalah 50. Itulah jumlah rakaat sholat yang diterima Rasulullah pertama. Tapi untung, Pak, untung sekali ada Nabi Musa. Kene degaga Nabi Musa manrasi Pak Bang. Akka 50 memang lauli subang. Nalai decenang ke Nabi Musa. Maka jadikan ini sebagai tanda kesyukuran. Jangan tinggalkan sholat. Aja lalu. Tajami sampajangnya, Pak. Angkat tu tau makana aish. Deto gaga gunana mujama kode misang-isang na sampajangnya. Maka de guru takali si dendreng itimbang makape tan ritimbang anu de ya kongka mujama angkai tajam ya kode gaga mujama de gaga tajam ya nangka kepala desa de nakigwa lapora tata lai tikam tapi ya kongka laporan nak iparesa mojolo. Orang yang sholat masih bisa diperiksa, tapi yang tidak sholat malampu pak jalok nama kedatar dulu korotama itu. Tapi Pak Ustaz, bagaimana hukumnya? Banyak orang yang rajin sedekah tapi dia sholat. Maka orang yang rajin sedekah tapi dia tidak sholat, ada istananya di dalam surga. Itu janji Nabi.
Man bana masjidan fid dunya banallahu lahu baitan fil jannah. Niki kita bangun masjid ukulino karena lillahi ta'ala. Dia bersedekah untuk pembangunan masjid, bersedekah untuk pembangunan madrasah, maka dia akan dibangunkan istana di dalam surga. Tapi dibangunkan, tidak dikasih masuk. Iya. Kama kadami nabita, niki tahu bangun masjid ukulino, lai bangungan ni hotel o suruga. Dena kada nabita ipatama suruga, ibangungan hotel. Jadi kalau dena sampajang angka bolana, tapi dena tama. Dari situlah kenapa aqimis sholat wa atus zakat selalu berdampingan. Artinya buat kunci untuk kau bisa masuk dan persiapkan rumah yang indah untuk kau tempati. Makanya setiap waktu selalu ada celengan lewat, tapi ada juga orang sengaja tidur. Ini bahaya. Sedekah itu penting, Pak. Kenapa ada bacaan berubah dalam sholat? Angka cik dibaca berubah, bukan Allahu Akbar, tapi Sami Allahu liman hamidah. Padahal bacaan sholat pertama itu bukan Sami Allahu liman hamidah. Semua pergantian gerakan adalah Allahu Akbar. Takbiratul ihram Allahu Akbar, ruku Allahu Akbar, bangkit dari ruku Allahu Akbar, sujud Allahu Akbar, yang terakhir cuma salam. Tapi kenapa bisa berubah? Bangkit dari ruku menjadi Sami Allahu liman hamidah dan Rabbana lakal hamd, itu gara-gara sedekah. Angka pengurut ke Sayyidina Ali dari melakukan perjalanan, tiba di rumahnya agak hampir menjelang siang, tapi anaknya menangis. Hasan dan Husain itu menangis, cucunya Rasulullah. Makutane Sayyidina Ali oko istrinya, kenapa anak kita menangis? Agak jawabannya, meliwasangi anak tak. Dari pagi dia tidak makan sehingga dia menangis. Sayyidina Ali mengatakan, saya tidak bawa apa-apa. Kemudian dari situlah istrinya mengatakan, ini ada uang 6 dirham, saya minta kepada mohon diberikan makanan untuk anak tak. Maka diambillah uang 6 dirham ini, berjalanlah Sayyidina Ali menuju ke pasar untuk membeli roti. Tapi depa nama bela na salin na mulana nang kataw kasiyasi liu oku yasik na batuwe madarike makutana Sayyidina Ali aga mo piga ko to nasuwe maliw sala daga kasi talungas so ni Dewandre maka di Ali malada pa iya anakku si Poloso Minatari ini sudah 3 hari dia mengambil uangnya 2 dirham walaupun ini dia sangat butuhkan untuk dia sedekahkan sebagai tanda kedermawanannya. Nalayon na yatawe, nalanjukan ni perjalanannya Sayyidina Ali. Di tengah jalan, ketemu lagi. Ang kataw, ko maniyasi na kasi matinro, panumana kasi alelena. Kemudian Sayyidina Ali bertanya, majid ang kamako ko to, nasa way Ali, 5 ngaso ni Dewandre. Maliwasalada ka kasi, di ka kaysa nawatakwe. Manudulada nyawaku. Sayyidina Ali memberikan uang 2 dirham kembali. Jadi tinggal 2 dirham dia pegang. Kemudian, dia melanjutkan perjalanan. Hampir masuk di pintu pasar. Ada orang tua napatamay tulu na bembe na kwalon na panacipira liman na sabaang ka bembe na tulinjok ka macene tapi dia sangat lapar nelo bali bembe na naciatarala aga nasa Sayyidina Ali maji mo pakito alemo nasa kaje bembe ko din na mentarala kasi de panang kawandre si minggu di Dewandre Sayyidina Ali mau memberikan 2 dirham tapi dia mengatakan mungkin tidak ada untuk anakku. Sayyidina Ali langsung masuk ke pasar membeli roti kemudian diambil roti itu dia suapkan ke orang tua ini. Setiap dia makan dia tanya, mesonigah, nasa depa. Dia suap lagi. Capu to mani roti na pamakada mesona sa din. Dia katawana. Maka Sayyidina Ali beranjak meninggalkan tempat dengan niat nanti di rumah neneknya saya akan datang mencarikan makanan di rumah Rasulullah. Tapi sebelum dia tinggalkan langsung ditahan pundaknya. Hei anak muda, bantu saya. Kau sudah membantu saya dengan sedekahmu tadi, bantu saya kasih laku ini kambing. Sehingga Sayyidina Ali mengambil dan mempertanyakan berapa harganya, 40 dirham. Dan Sayyidina Ali mengambil kambing itu dan kembali melapor ke istrinya. Latu ibolana, nabuka pintun na benena kasih. Alhamdulillah, liwa riona. Kenapa? Uang 6 dirham bisa membawa kambing besar 1 ekor. Maka day benena. Wih, lupu patu bembe talina 6 dirham diwalengi. Kata tania, ini kambing hanya amanah. Uang yang kita serahkan kepada saya untuk membeli makanan, saya sedekahkan kepada orang yang sangat membutuhkan. Apa kata istrinya? Saya bersyukur kepada Allah karena hanya itu yang kita miliki kelak di hari kemudian. Coba, ini anaknya Rasulullah.
Kalau istri kita, anaknya si Anu, kasih uang suruh beli ikan, kita beli rokok, pasti dilempar kalau kembali. Iya. Makanya Rasulullah mengatakan, Sayyidina Ali mengatakan, saya diminta, ini amanah, saya harus jalankan untuk menjual kambing ini. Istrinya mengatakan, juallah, nanti saya datang ke rumah neneknya untuk mencarikan makanan. Ternyata Sayyidina Ali kembali menarik kambing itu menuju ke pasar. Di tengah perjalanan langsung dicegat oleh orang yang naik di atas unta. Ia tahu nak terpelupa no, napares saya dembe, mapamulai do cilina tanru na latu ajena, napa kajana, aganasan. Ia na dembe, nenekku mau pasapa, napan na runtuh. Maka saya akan beli kambingmu. Depa na sampa Sayyidina Ali maka da melome may balu, nasa juallah 100 dirham. Aganasan Sayyidina Ali, saya tidak jual. Ya kau makitung bo, wali 200 dirham. Sayyidina Ali mengatakan tidak, saya tidak jual. 300 dirham. Sayyidina Ali mengatakan tidak. Sampai dia tawar 500 dirham. Sayyidina Ali mengatakan saya tidak jual. Orang tua ini bertanya, berapa kau mau jualkan? Sayyidina Ali mengatakan 40 dirham. Coba, ada orang sungai nyamuk begini. Kenapa Sayyidina Ali tidak menerima tawaran itu? Karena itu adalah hanya amanah. Dia diperintahkan untuk menjual dan diberi amanah, mengatakan hanya 40 dirham harganya. Sehingga Sayyidina Ali mengatakan, saya hanya diminta, ini bukan kambingku, tapi kambing orang yang saya jualkan. Maka saya diminta menjualnya dengan harga 40 dirham. Maka dihitunglah uang ini tadi, kemudian dikasih Sayyidina Ali. Kemudian diambil satu keranjang uang, kemudian diberikan kepada Sayyidina Ali. Dan beritahu, ini harga kambingmu. Dan ini uang tambahan sebagai hadiah untuk kambing ini. Dan jumlahnya menjadi 600 dirham. Sayyidina Ali mengambil uang itu, membawa ke orang tua tadi yang di pintu pasar, langsung dia serahkan. Ini uang harga kambingmu 40 dirham. Hitung. Setelah selesai dia hitung, dia ambil yang di kantong besar. Ini hadiah kambingmu, silahkan ambil. Dia tidak ambil, Pak. Kemudian Sayyidina Ali menangis, meneteskan air mata. Kenapa? Karena dia melihat bayangan kepalanya sudah masuk waktu duhur. Sayyidina Ali tidak pernah masbuk selama hidupnya dalam sholat. Teri maselan narekode nadapi biar jamaah. Maka berjalanlah dia mau pulang, kemudian ditahan pundaknya. Hei Ali, berhenti dulu. Langsung dia kaget. Dari mana orang ini tahu namaku? Langsung maku tanah. Misa moka gambok. Nasa dewi sangi. Maka da misa gani gamali ni gamin laudi. Pokoro si depe bolam. Saya tidak tahu. Maka dia iya matoko tu. Niga male di oko tangana lalange yang tidur di atas pasir. Maka saya tidak bisa ni. Maka dia iya matoya tu. Niga mali bembemu. Maka dia Sayyidina Ali. Saya tidak tahu. Dia orang kaya. Karena banyak uangnya. Dia mengatakan tania. Yang membeli itu adalah saya. Maka dia Sayyidina Ali. Niga iko. Kenapa kau bisa berubah seperti itu? Dia mengatakan saya adalah malaikat Jibril. Yang diutus oleh Allah menguji keimananmu kepadanya. Uang 6 dirham yang kau sedekahkan di jalan Allah sekarang menjadi 600 dirham. Ambil ini sedekah langsung dari Allah yang diberikan kepadamu. Berkat kedermawananmu dalam bersedekah. Diambillah uang itu, kemudian Sayyidina Ali menangis. Berjalan, ya Allah, jangan sampai karena rezeki ini saya lalai dari takbir pertamanya Rasulullah. Tidak sebanding dengan rezeki yang kau berikan dengan apa ketika saya tidak bisa mengikuti takbir pertamanya Nabi. Dia menangis di jalan mengatakan, setiap Rasulullah keluar dari pintu kamarnya dia akan melihat wajahku. Hari ini dia tidak melihat wajahku. Betapa malunya aku kelak di hari kemudian di hadapanmu. Hanya karena harta segini saya tidak melihat wajah Rasulullah keluar dari kamarnya di waktu sholat. Itu Sayyidina Ali, Pak. Kemudian ternyata Bilal sudah azan dan Bilal mau iqamat. Rasul keluar dari pintu kamarnya, ternyata tidak melihat Sayyidina Ali. Disitulah Rasul bertanya, kegil lau Ali, na digago kunron. Maka dia sabain, kamu je bito na ya Rasulullah. Maka dia nabita, tunggu dia sebentar, jangan dulu iqamat. Nabi kembali masuk ke dalam kamarnya. Rewa nabita memang tidak ada. Kemudian dia melihat keluar tidak ada Sayyidina Ali. Kemudian Rasulullah mengatakan, iqamatlah. Inilah isyarat. Maka dia ko angka tahu. Tulilaw mak berejama setiap waktu. Natakot digagay o kunronan ng kami ko kampungi. Wat dito itajat-taja pa. Tapi iya ko tahu denan kanalaw masigi aja lalo tatajam. Dia itu tak sampaja na masyang. Dari situlah Imam Tasyafi mengatakan azan itu adalah panggilan, iqamat adalah memulai salat, makanya kumuli itawe aja musala ini.
Ya ko pura ko bang aja mulan sa kama nasaba magay nasaba iya tu bangi panguli. Angka tahu tu noli ita wena pala su kama berarti noli ita na panasalay. Tapi makadai Imam Malik ni gasuroy matanga. Ya na tu ampai Imam Malik dia tidak sholat sunat sebelum sholat maghrib. Ina sang Imam Malik tahu rajin lo mak berjama ya ko de panabat tahu wenang kana ko masigi. Ya ko bakti ita na palaw tahu kutu ya tu nasang Imam Malik apa yoli pinapalaw. Coba itu bedanya. Kemudian Rasulullah sementara sholat dan ruku, kemudian Sayyidina Ali berwudu. Apa kata Ali sebelum berwudu? Ya Allah, betapa celakanya aku ketika aku masbuk dalam sholat gara-gara rezeki yang kau berikan ini. Dan ternyata lain tendra ulunna Nabi itu malaikat Jibril kemudian dibisi, jangan bangkit sebelum Sayyidina Ali masuk mengambil saf. Pastama Sayyidina Ali langsung dia takbiratul ihram. Kemudian dia langsung ruku. Apa kata Nabi? Bukan Allahu Akbar, tapi dia mengatakan Sami Allahu liman hamidah. Allah langsung mendengarkan pujianmu kepadanya. Maka dari situlah malaikat mengatakan Rabbana lakal hamd. Itulah sehingga itu yang kita baca pada saat ruku dan bangkit dari ruku. Itu barakatnya Pak. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya Ali, Jibril datang kepadaku, Allah menitip salam kepadamu. Bayangkan itu Pak. Itu begitu mulianya orang yang tidak dilalaikan oleh hartanya untuk datang berjamaah di masjid. Itu mulia sekali. Sampai Allah yang menitip salam kepada orang itu. Tapi kadang ini Pak, cede-cede merempaki. Nasabak magay, idi matur isang pajangi, tanya isang pajangi matur ki. Ya ko idi matur isang pajangi, maybe tuloro ta isang pajang asara. Maka sana maybe tu asara ta isang pajang loro. Maybe isa napa masa pajang mangariba. Magay nasa jolo, matupi, sinampak pi, jolo. Ya ko jama-jama ta taja bu maka da selesai pi jamaku napa ka masang pajang, denang kana selesai. Pura ki masari neki mapel, pura ki mapel meki masasa, pura ki masasa meki mandaku sasa, pura taraku sasa besi kilo masari, pura ki masari meki manasu, pura ki manasu meki mapelina panne, pura ki mapelina panne meki mandre, pura ki mandre besi bisa panne, pura bisa panne besi 50 sasa, pura masulu sasa besi malapi sasa. Dega aga salah saya jama-jamata. Iya ko makadaki salah saya pijamaku napa ki masa pajak pajawi itu dia mungkin. Iya ko tanya ini salah saya kagi dia salah saya. Makanya makade guruta usahakan inay ko yatoro ko sampajangin aja nay ko matoro ibat na sampajangin. Ini penting. Tapi kebarakah na bu, siapa yang sholat subuh minta di sujud terakhir sholat subuh, sujud terakhir sholat subuh nareko angka masalah terhadapi tidak ada penyelesaian, minta di sujud terakhir, insya Allah Allah akan berikan petunjuk. Itu sholatnya Nabi Adam ketika dia sujud bertaubat dan tidak diterima taubatnya kecuali dia berselawat kepada Nabi. Itu intinya Pak. Nah, makanya di sini ada anak-anak kita, di sini ada menghafal Al-Quran ya. Alhamdulillah. Saya kasih modal. Ini yang terakhir. Saya kasih modal. Di sini masjid selalu ada pintu, sebelah kiri dan sebelah kanan. Pintu itu adalah pintunya imam. Saya pernah belajar tasawuf di Aceh, di Biren, sama guru Tasenur. Beliau sampaikan begini. 4 hal aja lalu nasalai imam. Nomor sidi, imam tidak boleh lewat pintu besar. Iya ko imangina aja lalu mulai pintu nama makmumnya. Masuklah melalui pintu kecil karena itu pintu. Di sana malaikat menunggumu untuk mendoakan engkau. Jangan lewat di pintu makmum. Ya kung kaima dito nolay pintu na makmumna. Insyaallah din natasaka bacana. Dito ni kalo ko makmumna. Nasaba iya tu imangi ya pikale yo ko makmumna. Pasti lesse bacana. Magay nasaba yase i mengikue naya pokoke. Listrik kita di sini kalau di pembatas 900 watt kemudian kita nyalakan 1000 watt balon pasti sepa okoro mage nasaba yase imak denge na yun riye mak denge makumati itu imangi ya nangka imak dena mesi sampu bacana dena me makanja peringarana berarti yase yuko tu makmum na alena kuncinya jangan lewat di pintu makmum lewat di pintu khusus karena di situ ada malaikat yang akan mendoakan kita. Yang kedua idi imangi aja lalu ta sampaja sunnah pilal masjid oko ki bola ta sampaja sunnah kaya bola na imangi ini yang samping di sebelah sini atau di sebelah sini itu rumahnya Rasulullah maka sholatlah di situ di dalam magai ya ko angka iman talut tau mina panandungan dena sampaja sunnah pilal masjid tapi oko mi rumah sampaja sunnah kecuali yang berjamaah maka dena imangi na rekodena si runtuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu janjinya. Kemudian yang ketiga ajak lalu tak bicara kun rota mancajiman tempat imam itu adalah mihrab. Mihrab itu 2 lapis. Kenapa?
Karena dia tempat komunikasi langsung dengan Allah. Kenapa Nabi Zakaria tidak punya keturunan? Istrinya sudah menopause, tidak mungkin bisa melahirkan, tapi dia masuk berdoa di dalam mihrab, kemudian mengangkat tangannya di dalam sholat, langsung dijanji anak laki-laki yang bernama Yahya. Kenapa? Karena di mihrab. Guru Takiat Abdul Rahman Ambo Dale, kamarnya dibagi dua, si puek nonroi mas sempajang, si puek nonroi matinro. Tempat sholatnya itulah dikatakan mihrab. Ya kong kesantrin na melo rewa na degaga na tamparan, aganasan, puang deka si gaga diku na melo ka rewa, maka di guru ta, masuklah ke dalam kamarku, di situ ada bantal kecil, maka angkat itu dan mudah-mudahan ada rezeki yang kau dapat. Setiap anak-anak tamu koromala dui tidak pernah habis, dan semua santri yang minta itu tidak pernah kosong, tapi denang kana taruh di guru tokoro. Boleh kendroi di dalam Al-Quran Allah sudah memberitahukan kita. Kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan qala ya Maryam anna laki hadza qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Itu kuncinya. Jadi ya rupa Nabi Zakaria digaga anakna 50 tahun milau dong ku bulan, tapi dia diterima sampajan, dia diterima donna. Doanya tidak mustajabah sehingga dia mengambil anak perempuan anurena, kemanakannya diambil, itulah Maryam. Dia pelihara, bikinkan bilik, di dalam biliknya dia buat mihrab tempat sholat. Ada 2 anak tangga, itulah alasan kenapa mihrabnya imam itu 2 lapis. Lapisan bawah ada amblak, lapisan kedua ada sajadah. Karena mihrabnya Maryam itu 2 anak tangga. Itu dalilnya. Maka ketika Nabi Zakaria membuka pintu kamar kemanakannya, mulai heran. Magai, setiap hari dia bawakan makanan, tapi pas 3 tahun dia mulai kaget. Kenapa? Angka Andre naruntu ilalang. Anehnya lagi, makanan musim panas di musim dingin. Magi nang kadoriang ngoko kamarai natanya batu doriang. Magi nang kalase oko natanya batu lase. Kenapa bisa ada kurma segar di sini dan di sini tidak ada pohon kurma? Agak nasang Maryam. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan, Nabi Zakaria mengatakan, "Anna laki haza?" Boleh kendro ye. Jawabannya Maryam cuma satu, "Huwa min indillah." Ia tu gagai langsung peluk ku Allah Ta'ala. Nabi Zakaria tidak percaya. Buktannya aku Nabi. Makun rakunrai. Saya ini Nabi. Sudah puluhan tahun berdoa. Tidak diijabah. Tidak diberikan anak. Tapi engkau anak perempuan yang bukan Nabi. Kenapa bisa doamu tembus bisa diberikan rezeki? Nabi Zakaria mengatakan berarti bukan doamu yang mustajabah. Tapi tempat inilah yang istimewa. Maka dia beritahu kemanakannya. Keluar dari situ. As-sukokutu. Niat tam. Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Masuklah Nabi Zakaria di situ. Wa huwa qaimun yusolli. Matangangi tatto masampaja. Rilalan na mihrab na Maryam. Aga nilaw Nabi Zakaria, Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Langsung dijawab, panadatul malaikatu wa qaimun yusolli fil mihrab. Annallaha yubassiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas shalihin. Mustahil menurut akal sehat karena istrinya sudah tidak haid. Tapi kenapa dia bisa hamil? Karena dia meminta di dalam mihrab. Seseorang yang berdoa di dalam mihrab, sesuatu yang mustahil itu tidak akan pernah terjadi. Mustahil. Kenapa? Karena Allah yang akan langsung membantunya. Itulah kelebihannya mihrab. Magi gurutta nangka mihrabna nasabak kong kasantri na melo rewa dengan tamparan nasurit tamu kuro dan tidak pernah habis uangnya. Itu langsung dari Allah. Itulah rahasianya. Kenapa setiap ulama ada namanya kamar pribadi? Karena di dalam kamar pribadi di situ ada tempat sholat khusus. Cuma kadang ini Pak, malok bolata, malok kamarata, WC ini pakai jaki, tapi tempat sholat tidak ada. Puluhan juta anggarannya membuat WC dan kamar mandi, tapi mihrab untuk berdua-duaan dengan Allah kita tidak bikin, sehingga doa kita susah mustajabah. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi rafa'al mustafa manasibal insani wal bushra wa ja'ala israhu min Makkah muqaddasi fi lailata wahidatin ayatal kubra. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin. La haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersyukur nasabang kaki napasida rumah Allah Ta'ala dalam satu acara peringatan peristiwa Isra dan Mi'raj Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bersyukur atas kerja keras panitia dan pelayanan yang sungguh sangat luar biasa. Saya mohon maaf secara pribadi, mungkin ini hal yang sangat memberatkan mengurus penceramah. Sebenarnya saya itu Pak punya satu prinsip, saya tidak mau dijemput. Jadi selalu mengatakan kalau di daerah jangan jemput saya kalau panggil ceramah. Kapan dijemput saya tidak datang. Jadi saya harus datang sendiri. Tapi kalau menyeberang begini harus dijemput karena tidak lihat jalan. Alhamdulillah, semoga Allah memberikan keberkahan kepada seluruh yang mengurus agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya campur bahasa Bugis dengan bahasa Indonesia ya. Alhamdulillah. Pertama, peristiwa Isra dan peristiwa Mi'raj itu ada dua hal. Jadi angka Nabi hanya diisrakan tapi dia tidak dimi'rajkan. Itu Nabiullah Musa alaihi salam bersama Harun dan juga Nabi Lut. Itu diisrakan oleh Allah, diperjalankan di malam hari. Tapi dia tidak mi'raj. Dia dipendre ukur lagi. Tapi ada juga Nabi yang hanya dimi'rajkan tapi tidak diisrakan. Itu Nabiullah Isa alaihi salam. Langsung diangkat oleh Allah ke langit kedua. Jadi Nabi yang sudah diisrakan dan juga ada Nabi yang sudah dimi'rajkan oleh Allah sebelum Rasulullah. Tapi alamalabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain diisrakan dia juga dimi'rajkan. Jadi diisrakan, diperjalankan di malam hari. Kendropole dari Mekah, kemudian dibawa ke Madinah, baru dibawa ke Bukit Tursina, baru dibawa ke Baitul Lahmi, baru dibawa ke Masjidil Aqsa. Jadi Rasulullah itu tidak langsung ke Masjidil Aqsa, bukan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lai bawai jolok loko Madinah, napai suruh mas sempajak 2 rakaat. Dan disitulah dibangun Masjid Nabawi. Napai pateru Nabi teloko Bukit Tursina, onronna Nabi Musa sifat bicara langsung sebab Allah Ta'ala. Wa kallamallahu Musa taklima, dan disitulah Nabi Musa menerima wahyu. Kemudian Rasulullah melanjutkan perjalanan, dibawa ke Baitul Lahmi 10 km arah selatan, kurang lebih 10 km arah selatan Masjidil Aqsa. Disitulah lahir Isa bin Maryam dan Nabi diminta sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian dimasukkan ke dalam Masjidil Aqsa di Palestina. Baru Rasulullah diminta menjadi imam untuk para nabi dan rasul. 24 nabi dan rasul menjadi makmum dan Rasulullah menjadi imam. Itu isyarat bahwa Rasulullah adalah imamnya para nabi dan rasul. Tapi perlu diketahui, maka dia sampajangnya tanya apa kasih baru. Aja tak ada boleh menimam meraja Nabi tak napang kesampajang. Nabi Musa itu sudah sholat, Nabi Ibrahim itu sholat, Nabi Zakaria sholat di dalam mihrab. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Di dalam Al-Qur'an dikatakan wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Matangangi tatto Nabi Zakaria mas sampajang ukilalan na mihrabna nilaudolori Allah Ta'ala. Maryam itu sholat, Nabi Isa diutus untuk zakat dan juga memerintahkan sholat. Jadi semua nabi sininna nabi suruh angka mana perintah sampajan nanolongan. Jadi perintah sholat bukan ibadah baru. Aja tak kadang kamani nabi tak napa ada perintah sholat, itu tidak. Apalagi nabi tak waktunya diambil dari Mekah, naibawa lo Madinah, disuruh memang di masampaja. Berarti sudah ada sholat sebelum Mi'raj. Ini penting saya luruskan dulu supaya kita paham betul bahwa ternyata sholat itu bukan ibadah baru. Kemudian
Setelah Nabi melaksanakan sholat di Masjidil Aqsa, didampingi oleh malaikat naik ke langit pertama, ketemulah ia dengan Nabiullah Adam alaihissalam. Jadi penghuni langit pertama selain malaikat, angkat sini Nabi, itu Nabi Adam yang menjemput Nabi di langit pertama. Naik ke langit kedua, ketemulah dia dengan Nabi Yusuf dan Nabi Yahya. Ini Nabi seumuran, anaknya Nabi Zakaria, sedangkan Maryam itu Nabi Zakaria pelihara. Jadi ya Maryam, Nabi Zakaria piara kebolana. Kemudian nanti dia melahirkan anak, itulah Isa. Nabi Zakaria punya anak, itu namanya Yahya. Makanya Nabi Yahya dengan Nabi Isa ini adalah sesaman. Kemudian melanjutkan perjalanan, ketemu dia dengan Nabi Yusuf. Di langit berikutnya ketemu dengan Nabi Idris. Naik lagi satu tingkat, ketemu dengan Nabi Harun. Naik lagi satu tingkat, ketemu dengan Nabiullah Musa alaihissalam. Naik lagi ketujuh, ketemulah ia dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian malaikat melanjutkan perjalanan ke atas langit ketujuh. Angkamu paun ragokoro, namanya Baitul Ma'mur. Disitulah malaikat bertawaf setiap waktu. 70.000 malaikat bergantian bertawaf di Baitul Ma'mur. Di sana ada Ka'bah Baitullah yang lurus dengan Ka'bah yang ada di Mekah. Tapi yang ada di Baitul Ma'mur itu lurus dengan aras. Makanya kalau ada sesuatu dijatuhkan di aras, akan jatuh di Ka'bah Baitul Ma'mur dan akan langsung jatuh di Ka'bah di Mekkatul Mukarramah. Makanya kenapa orang yang tawaf di Mekah itu doanya mustajabah, karena dia tembus ke Baitul Ma'mur dan aras. Nah, di sebelah kanan aras, disitulah ada mimbar satu, mimbarnya Nabi Ibrahim. Sebelah kiri aras, mimbarnya Rasulullah. Jalan masuk surga itu sebelah kanan aras. Jalan masuk neraka itu sebelah kiri aras. Tapi Nabi mimbarnya di sebelah kiri, di jalan masuk neraka. Yana tu ampai pangulukta Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Itu ada gelarnya khusus, karamallahu wajhah. Kalau Abu Bakar As-Siddiq karena membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Umar Al-Faruq karena bisa membedakan mana haram mana halal. Kalau Umar makan makanan dan itu haram, pasti dia muntahkan. Kalau makanan tidak halal, itu saking perutnya sudah bisa membedakan mana halal dan mana haram, sehingga diberi gelar dengan Al-Faruq. Kemudian Sayyidina Ali, ia gelar karamallahu wajhah karena dia tidak pernah melihat kemaluannya selama hidupnya. Itu karamahnya Sayyidina Ali, sehingga diberikan kekeramatan pada wajahnya. Kemudian Rasulullah ditanya, kenapa magi mimbarat ya Rasul? Namun sebelah kiri, bukankah itu jalan masuk ke neraka? Rasulullah mengatakan betul. Saya meminta kepada Allah supaya diletakkan di sebelah kiri, karena di situ jalan masuk ke neraka. Kelak nanti umatku ketika ada yang digiring masuk ke dalam neraka, ya ko angka melo ipatama ranaka, saya akan turun dari mimbarku dan bersujud di hadapan Allah supaya orang ini diampuni dan dimasukkan ke dalam surga. Itulah makna kalimat wasyarafa wad-darajata 'aliyatur rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adata innaka la tukhliful mi'ad. Makanya maka dari Nabi siapa yang mendengarkan azan kemudian dia menjawab azan dan bersalawat kepadaku sesudahnya dan membaca doa sesudah azan, maka pasti dia mendapatkan syafaatku kelak. Karena itulah janji Nabi ketika dia menunggu kita di depan pintu masuk ke dalam neraka, di atas mimbarnya Rasulullah menunggu. Ini penting saya wasiatkan kepada seluruh jamaah. Namo magaret jinna, namo magaret patako jama-jamangi. Narikok bangi tawe, hentikan. Tangkalingit bangi. Salah satu siksaan orang yang tidak meninggalkan pekerjaan ketika azan dikumandangkan, ia tu tawe dena melo mak daka limanna ko mati. Tidak mau bersedekap. Ia ko ipak daka limanna pecu. Makanya dari situlah kita diajarkan oleh ulama kita dalam kitab Tabaqatus Sadilatul Kubra. Narik ko angka atau makdaka di mana ko mati na nami makdaka ipadaka na cia makdaka, maka sedekapkan dia baru tahan dan azankan di telinga kanan, baru kemudian lepaskan. Tidak usah diikat, maka itu tidak akan lepas. Itulah yang diajarkan ulama kita dari dulu. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan pesan, ya Muhammad, lanjutkan perjalananmu. Saya hanya sampai di Baitul Ma'mur, tidak bisa melewati tempat ini. Kapan maliwa Kak Mendre, saya akan hancur. Coba, itu tingginya makamnya Rasulullah itu.
Kedudukan nurnya Rasulullah itu sangat tinggi. Sehingga malaikat Jibril mengatakan hanya sampai di sini. Jadi Rasul menerima sholat tidak didampingi malaikat Jibril. Tidak ada malaikat yang mendampingi ketika ketemu dengan Allah. Hanya sendiri dia naik. Nah sebab malaikat Jibril sudah menyampaikan, ya komenre Kak Muhammad, maka saya akan hancur. Dari situlah makna kalimat Imam Ja'far dalam kitab Barzanji. Dia mengatakan, anta nurun fauka nurin. Engkau Muhammad cahaya di atas cahaya. Jibril adalah cahaya karena dia adalah malaikat. Tapi engkau mengalahkan karena engkau bisa melintasi alam yang tidak bisa dilintasi oleh malaikat Jibril. Itulah makna anta nurun fauka nurin. Mendre nabita di satu alam namanya Sidratil Muntaha. Tapi denok korot tarima nabita sampajang. Nabi masih melangkah satu langkah ke atas Sidratil Muntaha. Namanya alam istawa. Dari situlah dia mengucapkan salam kepada Allah. Aga beresalam na nabita. At-tahayyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Coba. Aga nasang ini yang Nabi sampaikan. At-tahayyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Allah mengatakan, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kenapa dia pakai alaika? Karena Rasulullah dengan Allah itu ketemu langsung, musafahah. Makanya Nabi tak itu melihat wajah Allah. Makanya kalau di hari kemudian orang itu akan melihat wajah Allah seperti melihat bulan purnama. Itu hadis Nabi. Dan Rasulullah langsung melihat wajah Allah, ketemu langsung dengan Allah. Makanya Allah mengatakan, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Apa kata Rasulullah? Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Coba. Ini ada sedikit saya mau bahas. Maka dari tau pandrita apa hakiki. At-tahayyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Itu adalah kalamur Rasul. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu adalah kalamullah. Jangan disatukan dalam lafaz. Pisahkan. Jadi ya kota baca ya lepang. Jadi at-tahayyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Singgah. Baru lanjutkan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Singgah di situ. Baru lanjutkan lagi assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Itu sakta. Magi na to lepang. Oko nila palang. Tapi oko paling ngerangi mesti isungkung. Aja tapas sarangi ri paling ngerangi, tapi tapas sarangi ri lapalang. Bedakan itu. Makanya assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh itu hadir. Ajak tabir sallangi nabi tak kude tapa hadir. Kemudian assalamu alayna nabi tak nanya wa ala ibadillahi sholihin. Tapatama ni aleta. Paringarangyo koro wang Allah Ta'ala si bana bitta. Kemudian kita ikut di belakangnya. Yana tunasa pat tarikae dua tamassarat talu tamalaysa. Tamassarangi pong Allah Ta'ala si bawa surona tamalaysa ni atamatappa el kello ri nabitta si bawa pong Allah Ta'ala. Jangan pisahkan itu. Tasingkaru yo koro. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu pengakuannya Rasulullah. Tapi ada kalimat Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak pakai Sayyidina. Coba. Dia pakai Sayyidina. Maka dabami Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Jadi ya kau angkat baca ya tu dia pakai Sayyidina, maka itu benar. Tapi ya kau natari Sayyidina, dia salah. Ini penting. Kenapa? Saya mengambil analogi sederhana. Misalnya, ia tuh Sayyidina mapakiada lori nabinta. Contohnya, pada pemilau ka wairinu, maka dah tabe talenga wairinut tak satu gelas. Kemudian datanglah satu jamaah membawa air minum satu gelas. Napanapalinna uku yasit na bimbare. Itu melaksanakan perintah.
Tapi narekomala wairino si kaca. Napamala lepa-lepa na kariri yawana na patadangi. Napanapendre ukiyase na mimbarae. Maka ia tutawe melaksanakan perintah dan mapakyada. Jadi ya ko angkat tau baca Allahumma sholli ala Muhammad, maka dia melaksanakan perintah. Tapi nareko na baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, maka ia tutawe mapakyada illahri nabinta. Itu tidak ada salahnya. Silahkan mana yang mau dipakai. Ini penting. Kemudian salawat. Selesai mas salawat, dari situlah Nabi kemudian turun. Saya tidak bahas tadi waktunya naik karena nanti turunnya kita bahas. No inabita didampingi kembali ketika sampai di Baitul Ma'mur. Didampingi turun ke langit ke-7. Siruntu alena pangulutta Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Makutana Nabi Ibrahim, ya Muhammad, agamu pulang. Coba. Manusiawi Pak. Ya kung kata Allah sumpah Malaysia, sidrap korewa ilo sidrap, aga nakutana teh ang kagamilo. Ya kung kataw pole sidrap, lau Malaysia, latu ko Malaysia itanay ang kagabaje. Ang kataw pole Mekah, kasidrap, ditanya, aga na pole ang. Makaday, cere, gincung, cila, sujadang. Cere kristal. Jadi setiap orang yang pernah melakukan perjalanan, dia nakutana tayo makada aga muita. Niga me basiruntuk, si di bapakutanana, aga na pole ang. Nabi Ibrahim pun demikian. Boleh Nabi kasiruntuk kong Allah Ta'ala. Rewa isiruntuk Nabi Ibrahim. Iya meron aku tanah Nabi Ibrahim. Aga mo boleh Muhammad. Maka dia Nabi tersempajang. Nasa siaga. Kada 50 waktu. Aga nasa Nabi Ibrahim. Muhammad. Iya ko najamay umakmu. Asal nga. Aku titip salam kepadanya. Salam itulah kita baca. Kama sallaita ala Ibrahim. Padahal namode tabaca iyaro asota sampajata. Salat itu bacanya cuma 5 Pak yang wajib. Yang pertama Allahu Akbar, yang kedua Fatihah, yang ketiga syahadat, yang keempat salawat, yang kelima salam. Hanya 5 bacaan yang wajib dalam salat. Doa kita sunnah, bacaan surah sesudah Fatihah sunnah, bacaan ruku itu sunnah, yang wajib itu rukunya. Topkop boleh ruku wajib, bacaannya sunnah. Sujud yang wajib, bacaannya sunnah. Tahiyat hanya 2 wajib, hanya syahadat dengan salawat. Kalau orang tidak hafal at-tahiyatul mubarakatuh, langsung saja baca syahadat, baru salawat, baru salam ke kanan, ke kiri itu sudah sunnah. Jadi ya kong katau dia nasampaja nasabak maka dewa pelai bacana, tasurubani Pak Guru ya 5 ewe. Ya kodena pelai ya 5 mate bawan. Paling mudah. Maka dari apul sagi Pak Ustaz, neka macio ko imange aga niya na. Akada bani, wakata jamay sampajan na jamay ku iman. Allahu Akbar. Selesai. Paling mudah toh. Ulama kita itu sudah mengatur. Makanya salat ini Pak, denawat diwakileki. Perintah yang lain itu Allah titip melalui Jibril. Zakat dititip melalui malaikat Jibril. Haji dititip melalui malaikat Jibril. Puasa dititip melalui malaikat Jibril. Tapi salat tidak. Tapi sinin na pakasiwenge na titip puang Allah Ta'ala melalui malaikat kepada Rasulullah bisa digantikan. Bisa. Zakat ia kota nedi pasui boleh anak yang menunaikan zakatnya. Jadi kau kata sogi anak na wajaran ni zakatna boleh. Kemudian haji, sudah tua tidak mampu naik haji, kasih uang ke anak kita atau cucu, nanti dia yang hajikan, namanya badal haji. Puasa bisa diganti dengan makanan, bisa, namanya fidyah kalau tidak mampu. Kemudian puasa juga ketika ada yang wajib kita tidak selesaikan, ketika kita wafat, anak boleh menggantikan, namanya qada puasa. Tapi sholat tidak bisa. Dari situlah kenapa tidak ada yang mendampingi Nabi ketika menerima sholat. Maka dari Nabi tak, ya kodemul le tatonge tudako, ya kodemul le tudange liuko, ya kodemul le liue isyarat mu pakai.
Kalau tidak bisa pakai isyarat, panggil Pak Imam. Nanti Pak Imam yang selesaikan. Itu berarti sudah meninggal. Kalau kau tinggalkan, harus kau ganti. Dena cocok maka datang jamangi. Angka deni zaman atau mate tidak bisa ditutupi oleh orang lain. Kenapa? Karena sholat tidak melalui titipan kepada yang selain Rasulullah. Ina tu ampai pak, degaga pak kasiwian. Lai calla tau matoe, icalla indo amboe, kodena jamai anae kecuali sholat. Ya kodena puasa anak tadi dicallaki, kodena pas rusak ke anak tadi tidak dihukum orang tua. Tapi kalau anak kita tidak sholat, maka yakin pasti kita dapat bagian. Yaitu ampai tak pas sekolah pesantren ini anak tak. Di sini ada pondok pesantren, masukkan anak kita ke pesantren. Maka da WD apa je namelo ma pesantren Pak Ustaz, magampang. Masukkan saja ke pesantren, kalau 3 hari dia lari tidak masalah. Yang penting pernah masuk ke pondok. Awal daftar dulu di situ. Maka dah lari made Pak Ustaz, tidak apa-apa. Nanti di hari kemudian kita sudah punya modal. Maka dah pura di upatama pesantrennya pun dah lari made. Iya. Nah sabak ya kodenan kata patamai pasti newa ki matu. Demetona kenapa sekolah agama kak? Coba. Tasuruh ya anak teman sempajang. Ya kodeno ko agama itu pas sekolah. Tapi ya kok pesantrennya serahkan ke gurunya. Podangi pembinana. Tabarasa ikodena sempajang. Napaki made. Ya matu ke sorimondri kodena sempajang anak ta podangi mereka. Pura tu podak guru na yana rola mutanai. Aja nana yang ngurus. Selesai persoalan. Iya. Kan begitu Ji Pak. Saya selalu mengatakan biarkan anak-anak mulai dari SMP sampai SMA dia mengenyam pendidikan agama. Magai nareko masu imatu makuliah dan caji Palembang tidak masalah. Kalau nanti dia mau sadar, dia tahu jalan ke mana dia tempuh. Karena dia sudah pernah belajar agama. Tapi ya kodega dasar agama nalau pero, namelo mainga agama nabi kau. Itu kuncinya. Pentingnya dasar agama. Aja tamasela ko bata ya nata. Ya tu kok pesantrennya Pak, angka mana tahu bata. Nah sabaya tu pesantrennya bengkele ni matomi. Iya tu bengkele oto kapo. Oto masolang, ko mana ti patama. Jadi ya ko kapo ya nata itate patunarewa. Ya ko pusu nilai lap-lap minarewa. Jadi angka tu anak ko pesantrennya Pak, iba rasa ni mato panapa mainga. Nah sabah tahu kapo tapatama. Kan begitu. Ini harus dipahami. Saya bersyukur di sini ada Asadiyah, ya. Asadiyah Pak ya. Pesantren Asadiyah. Saya minta kepada seluruh anak-anakku yang di Asadiyah sekolah, nanti kalau ada umur panjang, selesai di sini, datangi makamnya guru kita. Guru Tasa'adat di Sengkang. Datangi makamnya. Bacakan suratul Fatihah. Kemudian berdoa kepada Allah. Ini pun talingak barakat turuk pada toha barakat angkai talingnya atau pandritewe. Itulah yang dikatakan dengan tawassul. Oh iya. Jadi saya itu Pak Bu, setiap ke Makassar kalau dari Sidrap pasti saya singgah di makamnya Guru Taki Haji Abdul Rahman Ambodale. Itu di Mangkoso. Dan singgah di situ bacakan suratul Fatihah. Selesai membacakan suratul Fatihah, saya berdoa kepada Allah. Puang, talinga kasih barakat. Taleti barakat anak-anak dan keturunanku. Pada barakat angkai talingnya tau pandrita. Itulah namanya tawassul. Iya mina salah. Nareko makadaki, oh ambo anu, pasalama kae. Itu namanya tawassul. Itu yang musyrik. Kabedakan. Mereka tahu dia sepisahkan mana tawassul. Kalau datang meminta berkah kepada Allah hanya di atas kuburan, itu adalah tawassul. Maka kenapa datang ke kuburan, kenapa bukan di rumah? Rasul menyampaikan, setiap malam Jumat, ruhnya orang muslim yang meninggal itu dikembalikan ke kuburnya oleh Allah. Makanya Nabi siara makam itu setiap malam Jumat. Nanti menjelang subuh baru pulang ke rumahnya. Di sini ada yang pernah siara makam subuh hari?
Degagah. Oh. Analoginya sederhana. Ya ko angka tau melo ki mewe siruntu pasti tanai ko meki lo bolana. Aswaga tangka ko bolata. Ya ko maka saya ada di rumah hari Kamis malam Jumat. Kalau mau ketemu pada saat datang ke rumahnya, maka datangi pada saat dia ada. Rasulullah sudah menginformasikan bahwa ruhnya orang muslim yang telah wafat setiap malam Jumat itu dikembalikan ke kuburnya oleh Allah. Makanya Nabi siara sekitar jam 12 malam, itu malam Jumat, nanti menjelang subuh baru pulang. Karena dia musafahah di ruh. Nabi itu melihat tembus ke ruh. Pandangan Rasulullah itu tembus. Sehingga dia bersilaturahmi dengan sahabatnya. Makanya dia perintah kapan ruh dikembalikan oleh Allah ke kubur. Makanya Rasulullah mengatakan ziarah kubur memperkuat iman. Kenapa? Karena memang datang ke kuburan malam Jumat sendiri pasti kuat iman. Ya, karena kita membayangkan bahwa begini kelak nanti kalau saya wafat, tidak ada keluarga yang datang, tidak ada yang saya temani, hanya bunyi-bunyian cacing dan yang lainnya, dan kita berada di malam gelap gulita, tidak ada yang mendampingi. Begitulah persis ketika engkau kelak wafat, maka orang itu akan sadar dengan kehidupannya. Maka ziarah kubur bisa membangkitkan iman ketika kita melaksanakan sesuai yang diperintahkan oleh Nabi. Tapi kita datang kalau sudah lebaran, pagi-pagi datang ke kubur, baru berkelompok-kelompok lagi, pakaiannya rapi-rapi, langsung angkat tangan, difotolah dia, selfie, angkat tangan, baru dia masukkan di Facebook, tulis mudah-mudahan dilapangkan kuburnya. Tidak ada. Anda tidak doakan. Ini. Makanya dari situlah kenapa di subuh Jumat itu dibaca Alif Lam Mim Tanzilu dengan surah Al-Insan. Hal ata'al al-insani hinu minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Itu inti. Kemudian saya lanjut, nanti tidak selesai ini. Kita janjian saya ceramah maksimal 1 jam. Ya, maksimal 1 jam. Kemudian Rasulullah ketika Nabi Ibrahim mengatakan, saya titip salam kepada umatmu yang melaksanakan perintah ini. Dari situlah kita menggunakan kalimat kama shallaita ala Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim yang minta? Apa balasannya? Siapa yang menerima salamnya Nabi Ibrahim atau mendoakan Nabi Ibrahim dalam sholatnya, maka Nabi Ibrahim mengatakan, setengah dari pahala sedekahku aku akan simpangkan untuknya. Itu pahala sedekahnya Nabi Ibrahim, Pak, tidak ada yang kalah. Karena satu-satunya Nabi yang bersedekah sampai sehari ini selain Rasulullah adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu berdoa, ya Rabb, berikan aku kesempatan. Aku ingin memberi makan kepada seluruh hambamu. Mulai saat ini, kata Ibrahim, sampai dunia kiamat. Coba doanya, saking dermawannya Nabi Ibrahim. Dan Allah ternyata kabulkan. Disuruhlah malaikat Jibril masuk ke dalam surga, mengambil segenggam kapur, baru diserahkan ke Nabi Ibrahim. Dan kapur itulah yang ditaburkan Nabi Ibrahim di dalam lautan, sehingga itulah yang menjadi garam. Maka tidak ada orang satupun hari ini yang tidak makan garam. Itu sedekahnya Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim berpesan, ada dibaca dalam kitab-kitab ulama kita, bahkan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Anak-anak pesantren harus buka kitab ini, karangan Hujjatul Islam Imamul Ghazali. Dalam bab makanan, ketika dia membahas adab makan, di situ dia tulis salah satu hadis Nabi, siapa yang makan garam sebelum memakan makanannya, dan setelah makan makanannya dia makan garam, maka Allah akan menganugerahkan kecerdasan sebagaimana kecerdasannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Itulah rahasianya ulama dulu. Kalau ada anak-anakmu cerdas, suruh dia makan garam sebelum makan nasi, dan setelah makan nasi suruh dia makan garam, karena dia akan dicerdaskan otaknya. Karena itu doanya Nabi Ibrahim. Yang kedua, saya temukan dalam buku hadis-hadis Nabi dalam tinjauan sains, ternyata terbukti siapa yang makan garam sebelum makan nasi atau makan makanannya, maka dia tidak akan pernah kena keracunan makanan. Itu hikmahnya luar biasa. Yang paling mantap, yang paling bagus, ternyata disebut dalam kitab Kanzun Najah wa Surur, siapa yang makan garam sebelum makan makanannya, dan setelah itu dia makan garam lagi sedikit, maka dia tidak akan pernah lama syahwat ketika dia melakukan itu.
Jadi barakahnya itu Pak, tidak akan lama syahwat orang yang makan garam sebelum makan nasi. Itu hikmahnya. Cuma kadang kita tidak lakukan. Saya kemarin dari Lombok Tengah, bulan 12, saya di Lombok Tengah, silaturahmi dengan guru Tato, guru Turmuzi. Di sana orang makan garam sebelum makan nasi. Santri-santri itu seakan-akan diwajibkan. Dan cerdas-cerdas memang Pak. Makanya kong ka anata meloki komacai, dan juga sehat, suruh dia makan garam halus sebelum makan nasi. Dan itu ada di kitabnya Hujjatul Islam Imamul Ghazali, ulama yang dikenal dengan ulama sufi. Itu luar biasa Pak. Ini penting saya sampaikan. Itulah sedekahnya Ibrahim untuk kita. Nasabahnya itu Nabi Ibrahim, itu nenek kita. Makanya kita adalah cucunya. Begitulah nenek Pak, selalu mengingat cucunya. Jadi ya kongka nenek makanya nengeran apuna. Jadi betul Nabi Ibrahim mengingat kita dan menyimpankan satu berkah besar, yakni dia meninggalkan garam. Kemudian yang kedua, turunlah Rasulullah diantar ke langit ke-6, si runtuk Nabiullah Musa alaihissalam. Nabi Musa bertanya, Muhammad, agamu pulian? Jawabannya Rasulullah, sholat berapa? 50 waktu. Langsung Nabi Musa mengatakan, tunggu dulu Muhammad, itu kebanyakan. Umatku lagi meraja, panjang umurnya dan kuat-kuat, itu berat dia lakukan. Kalau 50, apalagi umatmu. Disitulah Nabi tersadar. Golota Al-Mukarram, Kiai Haji Abdul Muin Yusuf Kalisidendreng mengatakan begini, seorang pemimpin yang hebat, seorang pejabat yang hebat, ketika dia memimpin adalah sebelum dia menetapkan satu aturan, dia akan berpikir apakah mampu nanti orang yang ikut kepadaku melakukan ini. Rasulullah ketika diingatkan oleh Nabi Musa, akan asa nabita, betul Musa. Maka naiklah Rasulullah meminta kepada Allah, dikurangilah 5. Nabi Musa mengatakan, naik lagi Muhammad, naik lagi Rasulullah. Sampai 9 kali bolak-balik, sampai tinggal 5 waktu saja yang tersisa. Nabi Musa masih minta, Muhammad naik lagi minta kepada Allah, cukup 2 saja. Rasulullah mengatakan, setiap saya naik dikurangi 5, sekarang tinggal 5. Kalau saya naik lagi sudah habis. Itu aja Pak. Makanya Rasulullah mengatakan, ai dena wendre Musa, Pakwaniro, ini pun saya sudah berat. Nabi Musa tersenyum. Kemudian dia katakan 2 kalimat. Hafal ini. Ini berkahnya luar biasa. Apa kata Musa? Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah. Ini yang orang tidak ambil. Ucapan Nabi Musa itu. Ahmad Ruhullah. Kenapa? Tidak ada kepentingannya Nabi Musa suruh Rasulullah bolak-balik Pak. Tidak ada. Tidak ada kepentingannya. Apa untungnya untuk Nabi Musa ketika sholat dikurangi? Tidak ada. Sholat tidak dikurangi juga tidak ada. Tapi kepentingannya Nabi Musa adalah karena Nabi Musa tidak pernah melihat wajah Allah di bumi. Tidak pernah ketemu dia Allah sama Allah. Agak pelik. Dan Nabi Puang Allah Ta'ala nang kalinga di Bukit Tursina. Wa kallamallahu Musa taklima. Dari situlah Nabi Musa ketika Nabi ketemu dengan Allah, wajah Rasulullah, di situ ada nurullah yang masuk ke wajahnya Nabi, sehingga Nabi Musa menikmati wajahnya Allah yang terpancar di wajahnya Rasulullah, sehingga Nabi Musa hanya mengatakan Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah. Siapa yang membaca kalimat ini ketika khatib duduk di atas mimbar untuk mengambil khutbah kedua pada hari Jumat, dia meletakkan tangan kanannya di sebelah kiri dadanya, kemudian dia baca Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah, maka orang itu akan dikenali kelak oleh Rasulullah di yaumil akhir. Itu jalan pintas. Sudah dihafal Pak Bu? Hafal? Belum. Pendek sekali. Ahmad itu Pak sholat. Itulah kenapa alif berdiri, ha ruku, mim sujud, dal sujud, mim duduk. Mim sujud, dal duduk. Kan alif berdiri, alifu tatung, ha roko, mim sujud, dal tudang. Tulisannya Ahmad. Kepala mim, dada ha, pinggul mim, kaki dal. Tulisannya Muhammad. Ya tu nak dapat tarekae Muhammad tatung Ahmad mas sempanya. Terpaham nih? Tahu Pak Koling memang supaya gampang kita paham. Saya mengambil kaidah lain supaya mungkin lebih gampang kita paham.
Iyer watakalewe unsurnya 4. Tanah, air, angin, dan api. Maka kenapa tidak kelihatan tanah Pak Ustaz? Begini. Kalau mau ambil analoginya, ya kong kamakunrai, beli terigu, beli blueben, gula pasir, kemudian telur, kemudian dicampur dan di blender. Insya Allah jadi roti. Hilang telurnya. Maka tubuh manusia ada unsur api, ada unsur tanah, ada unsur air, ada unsur angin menyatu, tapi dia tidak kelihatan. Tapi ketika kita emosi, maka muncul panas. Itu akan muncul dengan sendirinya. Makanya unsur inilah sifatna api tetong, sifatna angin ngerokok, sifatna wae suju, sifatna tanah tudang. Ya matotu makada Ahmad watakalewe mas sempajang. Ahmad rahasia itu adalah Nurul Muhammad. Dan Nurul Muhammad itu adalah bapaknya ruh kita. Karena bapaknya kita ini yang di dunia, itulah bapak kita di dunia. Tapi bapaknya ruh adalah Nurul Muhammad. Nurul Muhammad pada diri itulah yang disebut dengan rahasia. Ya matotu yasa tau, ya matu yasa sempajang. Jadi ya kau angka tahu dena sempajang, tania tahu ya tuh. Ini penting ini. Tahu-tahu nih. Bedakan. Makanya sholat ini penting Pak. Saya pernah sedikit bertanya sama guru tak, Pak Kiai, aga isak na sampajangi. Langsung maka guru tak, aja mau tenang isak namo olina de tumisan. Iya. Maka daga Pak Kiai, angkat tahu maka darut tumu balalin romu de gamu lolong aku de misang isak na sampajangi. Maka de guru tanya gape palolong aku kena balang. Coba jawabannya guru tak. Maka aga sana, maka de guru tanda. Peringeran, baca, gerakan. Telu agak-agak nak dia mulai pasuku. Tidak ada yang bisa sempurna. Angka tahu makanjak gerakanna, masalah peringaran. Angka tahu makanjak peringaranna, lese bacaan. Tapakanjaki baca, tapakanjaki peringarata, tak lupai maka desian rakan. Pakanjaki rakaatna ya lupai baca. Maka tahu Allahu Akbar. Lese mati. Kenapa? 3 hal. Peringaran melo ipakanjaki, baca melo ipatuju, gerakan melo ipasuku. Karena tidak mungkinnya sempurna. Dari situlah ada namanya sholat sunat, penambal sholat fardu. Patempele na sampaja perluwe. Tapi tak pahangi, angka tahu Pak aku solimon rimatu masesah. Apa iya ni komalap Pak itawe nangkah. Angka patempele na dega gawad di na tempele. ini nanti yang madrasah ini. Itulah alasannya kenapa kita sesudah salam membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kenapa 3 kali? Nasabak telu dosa na pas sampajangi. Dosa paringerang nasabak puang Allah Ta'ala nunrui mangulo na lese paringerana. Dosa yang kedua adalah gerakan yang tidak sempurna. Dan dosa yang ketiga adalah bacaan yang tidak sempurna. Sehingga istighfar 3 kali menghapuskan 3 kesalahan dalam sholat. Pangkapo tu tahu purana mak beresalah langsung na lupa masuk tahu sombong iya tu. Pak kami tu tahu mak tu Pak. Kamat kita na lupa tama. Purana mak beresalah ngimangin lupa na masuk. Mangulo saliwa memang di sandala. Anak macone belisi ya tu. Mudah-mudahan tidak ada di sini. Kemudian Rasulullah itu turun sampai ke Nabi Adam. Itu Nabi Adam Pak menitipkan satu nikmat besar kepada kita. Ini kuku. Kuku ini adalah kulitnya Nabi Adam. Jadi itu olina Nabi Adam, inilah kuku kita. Agak berakan. Semua kulitnya itu Nabi Adam itu kuku. Jadi angkat tu nampak kelaleki Nabi Adam. Ternyata kuku ini Pak luar biasa. Orang tua dulu kalau mau minum, itu dia celupkan kukunya di air minum. Nareko angka we dikhawatirkan ada racun di dalam atau air itu terkontaminasi dengan barang yang berbahaya, maka celupkanlah kuku dan baca sholawat kemudian minum. Insya Allah kalau ada racun itu akan tawar. Itu hikmah. Orang tua dulu itu ajarkan, tapi kadang kita tidak pakai. Sekarang Pak mulai terungkap, ada buku itu kitab sekarang mulai diangkat, termasukkan Sunnah Jawa Surur karangan Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi, itu mulai diangkat. Kenapa? Karena kitab ini terbukti. Saya dapat di kitab itu banyak sekali manfaat. Termasuk kenapa orang tua dulu kita, jika ada anakmu mau sekolah, antar hari Selasa ke sekolah. Daftarkan dia hari Selasa. Kenapa hari Selasa? Karena di hari Selasa lah ilmu pengetahuan itu diciptakan. Dan malaikat itu di hari Selasa akan mendoakan siapa yang menuntut ilmu.
Yang kedua, kalau mau beli kendaraan, beli hari Senin, supaya kendaraan itu tidak hancur kemudian ada penggantinya. Tapi kapan kau beli hari Jumat, maka pasti kau akan tersiksa dengan kendaraan itu. Karena hari Jumat bukan untuk membeli mendapatkan rezeki, tapi untuk ibadah sepenuhnya kepada Allah. Dan ternyata dibicarakan ulama dari dulu. Tapi saya tidak mau bahas terlalu jauh, maka dia matuk Mas Sandro Ustaz. Ini yang bahaya. Termasuk ilmu orang tua kita dulu. Nareko angka anak-anak di ayung itu dikasih cermin disimpan di bawah ayunan. Orang Bugis dulu begitu. Jadi aku angka anak-anak itu jangan malah cambing atau pisau yang kayak cermin disimpan di bawah ayunan. Itu ilmu jin. Ilmu jin. Karena di dalam cicak itu ada jin namanya Ummi Sibyan yang bisa membunuh janin dalam kandungan, bisa mencekik anak ketika dia tidur, sehingga badannya biru-biru, punggungnya biru-biru, sehingga dia mengambil cermin. Karena hanya satu cara yang bisa mengusir Ummi Sibyan dari cicak adalah meletakkan cermin supaya kena pantulannya. Itu ilmunya orang tua dulu. Sekarang orang mengatakan bid'ah karena dia tidak tahu. Makanya Nabi Musa mengatakan hati-hati dengan cicak, karena di situ ada jin perempuan yang bisa membunuh janinmu dalam kandungan. Rasulullah menyampaikan kepada kita, siapa yang membunuh cicak dengan satu kali memukul supaya kita tidak menyiksanya, maka 200 hasanat dia dapatkan. Karena membunuh satu cicak itu bisa menyelamatkan satu jiwa. Bayangkan itu. Dari dulu sudah disampaikan Nabi, ternyata ulama mengungkap rahasia ini. Saya dulu Pak tidak percaya. Ada istilah orang tua dulu pamali. Ternyata kita buka kitabnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Di bab terakhir itu dibahas 8 perbuatan yang menolak datangnya rezeki. Siapa yang melakukan 8 perbuatan ini, maka 40 hari rezekinya akan tertolak. 1. Bersandar di daun pintu. Itu pantangan. Itu hadis Nabi Pak. Ada di dalam kitab Sunan Ad-Darimi. Itu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, itu hafal Al-Kutubut Tis'ah. 9 kitab hadis dia kuasai. Makanya dipanggil dengan gelar Hadratus Syekh. Menulis kitab dan di dalamnya itu dia jelaskan 8 perbuatan sesuai hadis Nabi. Siapa yang melakukan salah satunya, rezekinya tertolak 40 hari. Dengarkan baik-baik. 1. Sandar di daun pintu. Yang kedua, membuka jendela sesudah sholat asar. Yang ketiga, matangangin pakai pakaiannya nalulukan. Ini yang banyak. Handphone dipakai lapkan ke bagi. Perempuan yang paling banyak, ambil cangkir daster nanagatang penalulukan. Itu menolak rezeki 40 hari. 1 bulan 10 hari. Kemudian yang paling sering juga kita lakukan, ya kongka pakai tak kita buka, kemudian kita jadikan lap, baru masukkan ke tempat cucian. Alasan besok mau dicuci. Ulama kita mengatakan, ya kongka wajujumu pura malulukan carepa napa mutaru mulai meko pakai selesai aja lalu mau pakai masa padal itu dia nasabak magi pasti na cilaka itu kuncinya Pak. Dia itu nak kada bawa tomato ini lupa mali, dia minisa ni dalele na yang pay makada pay mali, betungan na dia na wadi karena ada mudaratnya. Orang sekarang tidak bilang pemali, apa nasab bid'ah karena ujung neraka. Ini kekeliruan kita memahami kaidah. Orang tua dulu itu beradab sehingga takut menyalahkan orang. Maka ada bami pemali. Kemudian memotong kuku selain hari Kamis, Senin dengan Jumat. Kalau ada orang potong kuku, ambil jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking, ibu jari. Mulai dari kanan, baru pindah ke kiri juga demikian. Kalau kaki, langsung ambil dari kanan ke kiri. Maka orang itu tidak akan kena penyakit kulit. Itu hikmahnya. Kalau dia potong kuku, ambil jari telunjuk, baru ke jari manis. Baru masuk jari tengah, baru jari kelingking, baru ke ibu jari. Begitu juga kiri. Maka orang itu tidak akan miskin hingga dia meninggal. Coba, semua itu sudah diatur Pak. Ini berkat pemberiannya Nabi Adam ini. Jangan sekali-kali memotong kuku di dalam kamar. Rasulullah sudah mewasiatkan, sebelum memotong kuku berwudulah. Karena di bawah kuku itu ada jin, dan itulah jin yang sangat panas hawanya. Makanya madari ini komatoba ki ukilala kamarae.
Pura kimat toba, kuku dibuang, tapi jinnya tidak akan pernah keluar. Ia tunang kabola maka palayon roy. Masuk ke kamar sangat panas hawa, sehingga kita tidak bisa tidur. Sebenarnya adalah jin kuku yang kita letakkan melalui dari kuku yang kita lepaskan di dalam kamar. Tapi kita tidak berwudu sebelumnya. Itu kuncinya. Makanya kalau mau memotong kuku berwudu dulu. Gunting rambut berwudu dulu. Kenapa? Siapa yang berwudu sebelum memotong kuku, semua kuku yang terlepas dari tubuhnya tidak pernah berhenti berzikir hingga hancur ketika itu dalam keadaan suci, dan kelak akan menjadi saksi. Nah, ini cuma kadang kita tidak lakukan. Kemudian saya lanjut turun ketemu tadi Nabi Adam. Nabi ketika sholat dijaga 2 hari. 2 hari Rasulullah dijaga, tapi Nabi bersedih. Magi nama saranya mana Nabi tak? Karena Rasulullah mengingat sholat yang 50. Dan datanglah malaikat Jibril memberikan obat kepada Nabi. Ya Muhammad, jangan bersedih. Allah memberikan hikmah dari sholat yang kau tinggalkan. Baca Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Kenapa 33 Pak? 17 rakaat ditambah 33, maka jumlahnya adalah 50. Itulah jumlah rakaat sholat yang diterima Rasulullah pertama. Tapi untung Pak, untung sekali ada Nabi Musa. Kene degaga Nabi Musa manrasi Pak Bang. Akka 50 memang lauli subang. Nalai decinang ke Nabi Musa. Maka jadikan ini sebagai tanda kesyukuran. Jangan tinggalkan sholat. Aja lalu. Tajami sampajangnya Pak. Angkat itu tau makan ais. Deto gaga gunana mujama kode misang-isang na sampajangnya. Maka de gurut kali si dendreng itimbang makape tan ritimbang anu de ya kongka mujama angkai tajam ya kode gaga mujama de gaga tajam ya nangka kepala desa de nakibua lapora tata lai tikang tapi ya kongka laporan ipares samo jolo. Orang yang sholat masih bisa diperiksa, tapi yang tidak sholat malampu Pak Jallo nama kedatar ulo korotama iko. Tapi Pak Ustaz, bagaimana hukumnya? Banyak orang yang rajin sedekah tapi dia sholat. Maka orang yang rajin sedekah tapi dia tidak sholat, ada istananya di dalam surga. Itu janji Nabi. Mambana masjidan fid dunya banallahu lahu baitan fil jannah. Niki kita bangun masjid ukulino karena lillahi ta'ala. Dia bersedekah untuk pembangunan masjid, bersedekah untuk pembangunan madrasah, maka dia akan dibangunkan istana di dalam surga. Tapi dibangunkan, tidak dikasih masuk. Iya. Kamah kadami Nabi tak nigi tahu bangun masigi okolino lay bangungan ni hotel o suruga dena kada Nabi tay patama suruga i bangungan hotel. Jadi kau dena sampajang angka bolana tapi dena tama. Dari situlah kenapa akimis sholat wa atus zakat selalu berdampingan. Artinya buat kunci untuk kau bisa masuk dan persiapkan rumah yang indah untuk kau tempati. Makanya setiap waktu selalu ada celengan lewat, tapi ada juga orang sengaja tidur. Ini bahaya. Sedekah itu penting Pak. Kenapa ada bacaan berubah dalam sholat? Angka C dibaca berubah, bukan Allahu Akbar, tapi Sami Allahu liman hamidah. Padahal bacaan sholat pertama itu bukan Sami Allahu liman hamidah. Semua pergantian gerakan adalah Allahu Akbar. Takbiratul ihram Allahu Akbar, ruku Allahu Akbar, bangkit dari ruku Allahu Akbar, sujud Allahu Akbar, yang terakhir cuma salam. Tapi kenapa bisa berubah? Bangkit dari ruku menjadi Sami Allahu liman hamidah dan Rabbana lakal ham, itu gara-gara sedekah. Angka-angka pengurut Sayyidina Ali dari melakukan perjalanan, tiba di rumahnya agak hampir menjelang siang, tapi anaknya menangis. Hasan dan Husain itu menangis, cucunya Rasulullah. Makutane Sayyidina Ali oko istrinya. Kenapa anak kita menangis? Aga jawabannya, meliwasangi anak tak. Dari pagi dia tidak makan sehingga dia menangis. Sayyidina Ali mengatakan, saya tidak bawa apa-apa. Kemudian dari situlah istrinya mengatakan, ini ada uang 6 dirham. Saya minta kepada tak, mohon diberikan makanan untuk anak tak. Maka diambillah uang 6 dirham ini. Berjalanlah Sayyidina Ali menuju ke pasar untuk membeli roti. Tapi de pa na mabela na salin na mulana nang kataw kasiyasi liu oku yasik na batuwe madarike makutana Sayyidina Ali aga mo pigaw ko to nasuwe maliw sala daga kasi talungas so ni dewanre
Maka dia alih, malah dapatnya. Iya anakku, si poloso minatari. Ini sudah 3 hari. Dia mengambil uangnya 2 dirham. Walaupun ini dia sangat butuhkan. Untuk dia sedekahkan sebagai tanda kedermawanannya. Nalayon na iya tawe. Nalanjutkan perjalanannya Sayyidina Ali. Di tengah jalan, ketemu lagi. Ang kata, ko maniyasi na kasi matinro. Panumana kasi alelena. Kemudian Sayyidina Ali bertanya, majid ang kamako ako tu. Nasa way Ali, 5 ngaso ni Dewandri. Maliwasalada ka kasi. Di ka kaysa na watakwe. Menudulada nyawaku. Sayyidina Ali memberikan uang 2 dirham kembali. Jadi tinggal 2 dirham dia pegang. Kemudian dia melanjutkan perjalanan. Hampir masuk di pintu pasar. Ada orang tua. Napatamay tulu na bembe na kwalon na panacipira liman na sabaan ka bembe na tulijok ka macene. Tapi dia sangat lapar. Nelo bali bembe na naciatarala. Aga nasa Sayyidina Ali. Maji mo pakito alemo. Nasa kaje bembe ko din na mentarala kasi. De panang kawandre si minggu di Dewandre. Sayyidina Ali mau memberikan 2 dirham, tapi dia mengatakan, mungkin tidak ada untuk anakku. Sayyidina Ali langsung masuk ke pasar, membeli roti. Kemudian diambil roti itu, dia suapkan ke orang tua ini. Setiap dia makan, dia tanya, mesonigah, nasa depa. Dia suap lagi. Capu to mani roti, enapa makada mesona sading. Dia katawana. Maka Sayyidina Ali beranjak meninggalkan tempat dengan niat nanti di rumah neneknya saya akan datang mencarikan makanan di rumah Rasulullah. Tapi sebelum dia tinggalkan langsung ditahan pundaknya. Hei anak muda, bantu saya. Kau sudah membantu saya dengan sedekahmu tadi, bantu saya kasih laku ini kambing. Sehingga Sayyidina Ali mengambil dan mempertanyakan berapa harganya? 40 dirham. Dan Sayyidina Ali mengambil kambing itu dan kembali melapor ke istrinya. Latu ibolana, nabuka pintun na bedena kasi. Alhamdulillah, liwa riona. Kenapa? Uang 6 dirham bisa membawa kambing besar 1 ekor. Maka day benena, wih, lupu patu bembe talina 6 dirham diwalengi. Kada taniana. Ini kambing hanya amanah. Uang yang kita serahkan kepada saya untuk membeli makanan, saya sedekahkan kepada orang yang sangat membutuhkan. Apa kata istrinya? Saya bersyukur kepada Allah karena hanya itu yang kita miliki kelak di hari kemudian. Coba, ini anaknya Rasulullah. Kalau istri kita, anaknya si Anu, kasih uang suruh beli ikan, kita beli rokok, pasti dilempar kalau kembali. Iya. Makanya Rasulullah mengatakan, Sayyidina Ali mengatakan, saya diminta, ini amanah, saya harus jalankan untuk menjual kambing ini. Istrinya mengatakan, juallah, nanti saya datang ke rumah neneknya untuk mencarikan makanan. Ternyata Sayyidina Ali kembali menarik kambing itu menuju ke pasar. Di tengah perjalanan langsung dicegat oleh orang yang naik di atas unta. Ia tahu nak tapalupa no. Naparesa ya bembe. Mapamulay do cilin na tanru na latu ajena. Napakajanna. Aganasan. Ia na bembe. Nenekku mau pasapa. Napan na runtuk. Maka saya akan beli kambingmu. De pada sampai Sayyidina Ali maka da melome may balu. Nasa jual lah 100 dirham. Aganasan Sayyidina Ali. Saya tidak jual. Ya kau maki tumbo, wali 200 dirham. Sayyidina Ali mengatakan tidak, saya tidak jual. 300 dirham. Sayyidina Ali mengatakan tidak. Sampai dia tawar 500 dirham. Sayyidina Ali mengatakan saya tidak jual. Orang tua ini bertanya, berapa kau mau jualkan? Sayyidina Ali mengatakan 40 dirham. Coba, ada orang sungai nyamuk begini. Kenapa Sayyidina Ali tidak menerima tawaran itu? Karena itu adalah hanya amanah. Dia diperintahkan untuk menjual dan diberi amanah mengatakan hanya 40 dirham harganya. Sehingga Sayyidina Ali mengatakan saya hanya diminta, ini bukan kambingku tapi kambing orang yang saya jualkan. Maka saya diminta menjualnya dengan harga 40 dirham. Maka dihitunglah uang ini tadi kemudian dikasih Sayyidina Ali. Kemudian diambil 1 keranjang uang kemudian diberikan kepada Sayyidina Ali dan beritahu, ini harga kambingmu dan ini uang tambahan sebagai hadiah untuk kambing ini. Dan jumlahnya menjadi 600 dirham. Sayyidina Ali mengambil uang itu, membawa ke orang tua tadi yang di pintu pasar, langsung dia serahkan. Ini uang harga kambingmu 40 dirham. Hitung. Setelah selesai dia hitung, dia ambil yang di kantong besar. Ini hadiah kambingmu, silahkan ambil. Dia tidak ambil, Pak. Kemudian Sayyidina Ali menangis, meneteskan air mata. Kenapa? Karena dia melihat bayangan kepalanya sudah masuk waktu duhur. Sayyidina Ali tidak pernah masbuk selama hidupnya dalam sholat. Tari, maselan na rekodena dati biar jamaah.
Maka berjalanlah dia mau pulang, kemudian ditahan pundaknya. Hei Ali, berhenti dulu. Langsung dia kaget. Dari mana orang ini tahu namaku? Langsung maku tanah, misa moka gambok. Nasa dia bisa. Maka dah misa ganiga mali niga min laudi pokor si depe bolamu. Saya tidak tahu. Maka dia iya matoko tu. Niga mole di oko tangana lalange yang tidur di atas pasir. Maka saya dia bisa ni. Maka dia iya mato ya tu. Niga mali bembemu. Maka dia Sayyidina Ali, saya tidak tahu. Dia orang kaya karena banyak uangnya. Dia mengatakan tania, yang membeli itu adalah saya. Maka dia Sayyidina Ali, niga iko. Kenapa kau bisa berubah seperti itu? Dia mengatakan, saya adalah malaikat Jibril yang diutus oleh Allah menguji keimananmu kepadanya. Uang 6 dirham yang kau sedekahkan di jalan Allah sekarang menjadi 600 dirham. Ambil ini sedekah langsung dari Allah yang diberikan kepadamu. Berkat kedermawananmu dalam bersedekah. Diambillah uang itu, kemudian Sayyidina Ali menangis. Berjalan, ya Allah, jangan sampai karena rezeki ini saya lalai dari takbir pertamanya Rasulullah. Tidak sebanding dengan rezeki yang kau berikan dengan apa ketika saya tidak bisa mengikuti takbir pertamanya Nabi. Dia menangis di jalan mengatakan, setiap Rasulullah keluar dari pintu kamarnya dia akan melihat wajahku. Hari ini dia tidak melihat wajahku. Betapa malunya aku kelak di hari kemudian di hadapanmu. Hanya karena harta segini saya tidak melihat wajah Rasulullah keluar dari kamarnya di waktu sholat. Itu Sayyidina Ali, Pak. Kemudian ternyata Bilal sudah azan dan Bilal mau iqamat. Rasul keluar dari pintu kamarnya, ternyata tidak melihat Sayyidina Ali. Disitulah Rasul bertanya, kegi lau Ali na digago kun ron. Maka dia sabain, kamu ijik dito na ya Rasulullah. Maka dia nabita, tunggu dia sebentar, jangan dulu iqamat. Nabi kembali masuk ke dalam kamarnya. Rewai nabita memang tidak ada. Kemudian dia melihat keluar, tidak ada Sayyidina Ali. Kemudian Rasulullah mengatakan, iqamatlah, inilah isyarat. Maka dia ko angka tahu tulilaw mak berejama setiap waktu natakut digagay o kunronan ng kami ko kampungi wat dito itajat-taja pa tapi iya ko tahu denang kanalaw masigi aja lalo tatajam dito tas sampajan na masih. Dari situlah Imam Tasyafi mengatakan azan itu adalah panggilan, iqamat adalah memulai salat. Makanya kumuli itawe aja musalaimi ya ko pura ko bang aja mulan sa kama nasaba magay nasaba iya tu bangi panguli. Angka tahu tu noli itawe na langsung kama berarti noli ita na panasalay. Tapi maka day Imam Malik ni gasuroy matanga. Yan na tu ampay Imam Malik, dia tidak sholat sunnah sebelum sholat maghrib. Inasang Imam Malik tahu rajin law berjama ya ko de panabat tahu nang kana ko masigi. Ya ko bakti tay na palaw tahu kutu ya tu nasang Imam Malik apa yoli pinapalaw. Coba itu bedanya. Kemudian Rasulullah sementara sholat dan ruku, kemudian Sayyidina Ali berwudu. Apa kata Ali sebelum berwudu? Ya Allah, betapa celakanya aku ketika aku masbuk dalam sholat gara-gara rezeki yang kau berikan ini. Dan ternyata lain tendra ulunna Nabi itu malaikat Jibril kemudian dibisi, jangan bangkit sebelum Sayyidina Ali masuk mengambil saf. Pastama Sayyidina Ali langsung dia takbiratul ihram. Kemudian dia langsung ruku. Apa kata Nabi? Bukan Allahu Akbar, tapi dia mengatakan Sami Allahu liman hamidah. Allah langsung mendengarkan pujianmu kepadanya. Maka dari situlah malaikat mengatakan Rabbana lakal hamd. Itulah sehingga itu yang kita baca pada saat ruku dan bangkit dari ruku. Itu barakatnya, Pak. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya Ali, Jibril datang kepadaku, Allah menitip salam kepadamu. Bayangkan itu, Pak. Itu begitu mulianya orang yang tidak dilalaikan oleh hartanya untuk datang berjamaah di masjid. Itu mulia sekali. Sampai Allah yang menitip salam kepada orang itu. Tapi kadang ini, Pak, cede-cede marempaki. Nasabak magay, idi matoro isang pajangi, tanya isang pajangi matoro ki. Ya ko idi matoro isang pajangi, maybe tuloro tas isang pajang asara. Maka sana maybe itu asara tas isang pajang loro. Maybe isa napa masa pajang mangariba. Magay nasa jolo, matupi, sinampa pi, jolo. Ya ko jama-jama tataja bu maka na salasay pi jamaku napa ka masampaja, denang kana salasay. Pura ki masali meki mapel, pura ki mapel meki masasa, pura ki masasa meki mandako sasa, pura tarako sasa besi kilo masari, pura ki masari meki manasu, pura ki manasu meki mapelena penne, pura ki mapelena penne meki mandre, pura ki mandre besi bisa penne, pura bisa penne besi 50 sasa, pura masulu sasa besi malapi sasa. Dega aga salasay na jama-jamata. Iya ko makadaki salasay pi jamaku napa ki masapajak pajay itu dena mungkin.
Ia kotannya ini selesai kaki dia selesai. Makanya makanya gurutta usahakan ini ku ya torok ku sampajangi aja naik ku mator buat na sampajangi. Ini penting. Tapi kebarakat nabu. Siapa yang sholat subuh minta di sujud terakhir sholat subuh, sujud terakhir sholat subuh, nareko angka masalah tak hadapi tidak ada penyelesaian, minta di sujud terakhir, insya Allah Allah akan berikan petunjuk. Itu sholatnya Nabi Adam ketika dia sujud bertaubat dan tidak diterima taubatnya kecuali dia berselawat kepada Nabi. Itu intinya Pak. Nah makanya di sini ada anak-anak kita, di sini ada menghafal Al-Quran ya. Alhamdulillah. Saya kasih modal, ini yang terakhir. Saya kasih modal. Di sini masjid selalu ada pintu sebelah kiri dan sebelah kanan. Pintu itu adalah pintunya imam. Saya pernah belajar tasawuf di Aceh, di Biren sama guru Tasenur. Beliau sampaikan begini, 4 hal aja lalu nasalai imam. Nomor sidi, imam tidak boleh lewat pintu besar. Iya iku imamnya nak aja lalu mulai pintu nama makmumnya. Masuklah melalui pintu kecil karena itu pintu. Di sana malaikat menunggumu untuk mendoakan engkau. Jangan lewat di pintu makmum. Ya kung ka ima dito nolay pintu na makmuna. Insya Allah din natasaka bacana. Dito ni kalo ko makmuna. Nasaba iya tu imangi ya kuikali o kumakmuna. Pasti lesse bacana. Magay nasaba iya se i mengikue na iya pokoe. Listrik kita di sini kalau di pembatas 900 watt kemudian kita nyalakan 1000 watt balon pasti sepa okoro mage nasaba yase imak denge na yun riya mak denge makumati itu imangi ya nangka imak dena mesi sampu bacana dena mema kanja peringarana berarti yase ikutu makmum na alena kuncinya jangan lewat di pintu makmum lewat di pintu khusus karena di situ ada malaikat yang akan mendoakan kita. Yang kedua idi imangi aja lalu tak sampai sunnah pilal masjid oko ki bola ta sampai sunnah kaya bola na imangi ini yang samping di sebelah sini atau di sebelah sini itu rumahnya Rasulullah maka sholatlah di situ di dalam magai ya ko angka iman talu tau mina panandungan dena sampai sunnah pilal masjid tapi oko mi rumah sampai sunnah kecuali yang berjamaah maka dena imangi na rekodena si runtuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu janjinya. Kemudian yang ketiga ajak lalu tak bicara kun rota mancajiman tempat imam itu adalah mihrab. Mihrab itu 2 lapis. Kenapa? Karena dia tempat komunikasi langsung dengan Allah. Kenapa Nabi Zakaria tidak punya keturunan? Istrinya sudah menopause, tidak mungkin bisa melahirkan, tapi dia masuk berdoa di dalam mihrab, kemudian mengangkat tangannya di dalam sholat, langsung dijanji anak laki-laki yang bernama Yahya. Kenapa? Karena di mihrab. Guru Takiat Abdul Rahman Ambodale, kamarnya dibagi 2. Si puek non roi mas sempajang, si puek non roi matinro. Tempat sholatnya itulah dikatakan mihrab. Ya kong kesantrin na melo rewa na degaga na tamparan, aga nasan, puang de kasih gaga diku na melo ka rewa. Maka de guru ta, masuklah ke dalam kamarku, di situ ada bantal kecil, maka angkat itu dan mudah-mudahan ada rezeki yang kau dapat. Setiap anak-anak etama koro maladui tidak pernah habis dan semua santri yang minta itu tidak pernah kosong. Tapi denang kana taruh di guru takoro. Pulekendroi di dalam Al-Qur'an Allah sudah memberitahukan kita. Kullama dahala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan. Qala ya Maryam anna laki hadza? Qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Itu kuncinya. Jadi ya rupa Nabi Zakaria dia gaga anak-anak. 50 tahun milau dong aku bolana. Tapi dia diterima sampai dia diterima donna. Doanya tidak mustajabah sehingga dia mengambil anak perempuan Anurena, kemanakannya diambil, itulah Maryam. Dia pelihara, bikinkan bilik, di dalam biliknya dia buat mihrab tempat sholat. Ada 2 anak tangga, itulah alasan kenapa mihrabnya imam itu 2 lapis. Lapisan bawah ada amla, lapisan kedua ada sajadah. Karena mihrabnya Maryam itu 2 anak tangga. Itu dalilnya. Maka ketika Nabi Zakaria membuka pintu kamar kemanakannya, mulai heran. Magai, setiap hari dia bawakan makanan, tapi pas 3 tahun dia mulai kaget. Kenapa? Angka Andre naruntu ilalang. Anehnya lagi, makanan musim panas di musim dingin. Magi nang kadoriang ngoko kamarai natanya batu doriang. Magi nang kalase oko natanya batu lase. Kenapa bisa ada kurma segar di sini dan di sini tidak ada pohon kurma? Agak naseng Maryam. Ketika Nabi Zakaria mengatakan, "Anna laki haza?" Polekendro ye. Jawabannya Maryam cuma satu, huwa min indillah. Ia tuh gagai langsung peluk ke Allah Ta'ala. Nabi Zakaria tidak percaya. Bukannya aku Nabi. Makunra-kunrai. Saya ini Nabi. Sudah puluhan tahun berdoa. Tidak diijabah. Tidak diberikan anak. Tapi engkau anak perempuan yang bukan Nabi. Kenapa bisa doamu tembus bisa diberikan rezeki?
Nabi Zakaria mengatakan, berarti bukan doamu yang mustajabah, tapi tempat inilah yang istimewa. Maka dia beritahu kemanakannya, keluar dari situ. As-Sukokutu, niat tam. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Masuklah Nabi Zakaria di situ. Wa huwa qaimun yusolli. Matangangi tato masampaja. Rilalanna mihrabna Maryam. Aganilaw Nabi Zakaria, Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Langsung dijawab, panadatul malaikatu wa qaimun yusolli fil mihrab, annallaha yubassiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas shalihin. Mustahil menurut akal sehat, karena istrinya sudah tidak haid, tapi kenapa dia bisa hamil? Karena dia meminta di dalam mihrab. Seseorang yang berdoa di dalam mihrab, sesuatu yang mustahil itu tidak akan pernah terjadi. Mustahil. Kenapa? Karena Allah yang akan langsung membantunya. Itulah kelebihannya mihrab. Magi gurutta nangka mihrabna nasabak kong kasantrina melo rewa dengan tamparan nasuri tamu dan tidak pernah habis uangnya. Itu langsung dari Allah. Itulah rahasianya. Kenapa setiap ulama ada namanya kamar pribadi? Karena di dalam kamar pribadi di situ ada tempat sholat khusus. Cuma kadang ini Pak, malok bolata, malok kamarata, WC ini pakai jaki, tapi tempat sholat tidak ada. Puluhan juta anggarannya membuat WC dan kamar mandi, tapi mihrab untuk berdua-duaan dengan Allah kita tidak bikin, sehingga doa kita susah mustajabah. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi rafa'al mustafa manasibal insani wal bushra wa ja'ala israhu min makkata muqaddasi fi lailata wahidatin ayatal kubra. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin. La haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersyukur nasabang kaki napasidarung po Allah Ta'ala dalam satu acara peringatan peristiwa Isra dan Mi'raj Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bersyukur atas kerja keras panitia dan pelayanan yang sungguh sangat luar biasa. Saya mohon maaf secara pribadi, mungkin ini hal yang sangat memberatkan mengurus penceramah. Sebenarnya saya itu Pak punya satu prinsip, saya tidak mau dijemput. Jadi selalu mengatakan kalau di daerah jangan jemput saya kalau panggil ceramah. Kapan dijemput saya tidak datang. Jadi saya harus datang sendiri. Tapi kalau menyeberang begini harus dijemput karena tidak lihat jalan. Alhamdulillah, semoga Allah memberikan keberkahan kepada seluruh yang mengurus agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya campur bahasa Bugis dengan bahasa Indonesia ya. Alhamdulillah. Pertama, peristiwa Isra dan peristiwa Mi'raj itu ada dua hal. Jadi angka Nabi hanya diisrakan, tapi dia tidak dimi'rajkan. Itu Nabiullah Musa alaihissalam bersama Harun dan juga Nabi Lut. Itu diisrakan oleh Allah, diperjalankan di malam hari, tapi dia tidak mi'raj. Dia dipendre lagi. Tapi ada juga Nabi yang hanya dimi'rajkan, tapi tidak diisrakan. Itu Nabiullah Isa alaihissalam, langsung diangkat oleh Allah ke langit kedua. Jadi Nabi yang sudah diisrakan dan juga ada Nabi yang sudah dimi'rajkan oleh Allah sebelum Rasulullah. Tapi alamalabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain diisrakan dia juga dimi'rajkan.
Jadi diisrakan, diperjalankan di malam hari. Kendropole dari Mekah, kemudian dibawa ke Madinah, baru dibawa ke Bukit Tursina, baru dibawa ke Baitul Lahmi, baru dibawa ke Masjidil Aqsa. Jadi Rasulullah itu tidak langsung ke Masjidil Aqsa, bukan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lai bawai jolok loko Madinah, napai suruh mas sampaja 2 rakaat. Dan disitulah dibangun Masjid Nabawi. Napai pateru Nabi taloko Bukit Tursina, onronna Nabi Musa sifat bicara langsung sebab Allah Ta'ala. Wa kallamallahu Musa taklima, dan disitulah Nabi Musa menerima wahyu. Kemudian Rasulullah melanjutkan perjalanan, dibawa ke Baitul Lahmi 10 km arah selatan, kurang lebih 10 km arah selatan Masjidil Aqsa. Disitulah lahir Isa bin Maryam, dan Nabi diminta sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian dimasukkan ke dalam Masjidil Aqsa di Palestina. Baru Rasulullah diminta menjadi imam untuk para nabi dan rasul. 24 nabi dan rasul menjadi makmum, dan Rasulullah menjadi imam. Itu isyarat bahwa Rasulullah adalah imamnya para nabi dan rasul. Tapi perlu diketahui, maka dia sampajange tanya apa kasih baru. Aja tak kada boleh menimam meraja Nabi tak napang kesampajang. Nabi Musa itu sudah sholat, Nabi Ibrahim itu sholat, Nabi Zakaria sholat di dalam mihrab. Hunalika da'a Zakaria rabbah, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Di dalam Al-Qur'an dikatakan wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Matangangi tatton Nabi Zakaria mas sampajang pokilalan na mihrabna nilau dolori po Allah Ta'ala. Maryam itu sholat, Nabi Isa diutus untuk zakat dan juga memerintahkan sholat. Jadi semua nabi sininna nabi nania suroe angka mana perintah sampajan nolongan. Jadi perintah sholat bukan ibadah baru. Aja tak kadang kamani nabi tak napa ada perintah sholat, itu tidak. Apalagi nabi tak waktuna diambil dari Mekah, naibawa lo Madinah, disuruh memang di masampaja, berarti sudah ada sholat sebelum Mi'raj. Ini penting saya luruskan dulu supaya kita paham betul bahwa ternyata sholat itu bukan ibadah baru. Kemudian setelah Nabi melaksanakan sholat di Masjidil Aqsa, didampingi oleh malaikat naik ke langit pertama, ketemulah ia dengan Nabiullah Adam alaihissalam. Jadi penghuni langit pertama selain malaikat angkat cidi Nabi, itu Nabi Adam yang menjemput Nabi di langit pertama. Naik ke langit kedua, ketemulah dia dengan Nabi Yusuf dan Nabi Yahya. Ini Nabi seumuran, anaknya Nabi Zakaria, sedangkan Maryam itu Nabi Zakaria pelihara. Jadi ya Maryam Nabi Zakaria piara okobulana. Kemudian nanti dia melahirkan anak, itulah Isa. Nabi Zakaria punya anak, itu namanya Yahya. Makanya Nabi Yahya dengan Nabi Isa ini adalah sesaman. Kemudian melanjutkan perjalanan, ketemu dia dengan Nabi Yusuf. Di langit berikutnya ketemu dengan Nabi Idris. Naik lagi 1 tingkat, ketemu dengan Nabi Harun. Naik lagi 1 tingkat, ketemu dengan Nabiullah Musa alaihissalam. Naik lagi ke-7, ketemulah ia dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian malaikat melanjutkan perjalanan ke atas langit ke-7. Angkamopa unragokoro, namanya Baitul Ma'mur. Disitulah malaikat bertawaf setiap waktu. 70.000 malaikat bergantian bertawaf di Baitul Ma'mur. Di sana ada Ka'bah Baitullah yang lurus dengan Ka'bah yang ada di Mekah. Tapi yang ada di Baitul Ma'mur itu lurus dengan aras. Makanya kalau ada sesuatu dijatuhkan di aras, akan jatuh di Ka'bah Baitul Ma'mur dan akan langsung jatuh di Ka'bah di Mekkatul Mukarramah. Makanya kenapa orang yang tawaf di Mekah itu doanya mustajabah, karena dia tembus ke Baitul Ma'mur dan aras. Nah, di sebelah kanan aras, disitulah ada mimbar 1, mimbarnya Nabi Ibrahim. Sebelah kiri aras, mimbarnya Rasulullah. Jalan masuk surga itu sebelah kanan aras. Jalan masuk neraka itu sebelah kiri aras. Tapi Nabi tak mimbarnya di sebelah kiri, di jalan masuk neraka. Ia tu ampai pangulukta Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Itu ada gelarnya khusus, karamallahu wajhah. Kalau Abu Bakar As-Siddiq karena membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Umar Al-Faruq karena bisa membedakan mana haram mana halal. Kalau Umar makan makanan dan itu haram, pasti dia muntahkan. Kalau makanan tidak halal, itu saking perutnya sudah bisa membedakan mana halal dan mana haram, sehingga diberi gelar dengan Al-Faruq. Kemudian Sayyidina Ali
Yalek gelar karamallahu wajha, karena dia tidak pernah melihat kemaluannya selama hidupnya. Itu karamahnya Sayyidina Ali, sehingga diberikan kekeramatan pada wajahnya. Kemudian Rasulullah ditanya, kenapa magi mimbarat ya Rasul, namun sebelah kiri, bukankah itu jalan masuk ke neraka? Rasulullah mengatakan, betul, saya meminta kepada Allah supaya diletakkan di sebelah kiri, karena di situ jalan masuk ke neraka. Kelak nanti umatku ketika ada yang digiring masuk ke dalam neraka, ya ko angka melo ipatama ranaka, saya akan turun dari mimbarku dan bersujud di hadapan Allah supaya orang ini diampuni dan dimasukkan ke dalam surga. Itulah makna kalimat wasyarafa wad-darajata 'aliyatan rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adata innaka la tukhliful mi'ad. Makanya dia minta, siapa yang mendengarkan azan kemudian dia menjawab azan dan bersalawat kepadaku sesudahnya dan membaca doa sesudah azan, maka pasti dia mendapatkan syafaatku kelak. Karena itulah janji Nabi ketika dia menunggu kita di depan pintu masuk ke dalam neraka, di atas mimbarnya Rasulullah menunggu. Ini penting saya wasiatkan kepada seluruh jamaah. Namo magaret jinna, namo magaret patako jama-jamangi, nareko bangi tawe, hentikan. Tangkalingit bangi. Salah satu siksaan orang yang tidak meninggalkan pekerjaan ketika azan dikumandangkan, ia tu tahu dena melo mak dakak di mana kau mati. Tidak mau bersedekap. Ia kau ipak dakak di mana pecu. Makanya dari situlah kita diajarkan oleh ulama kita dalam kitab Tabaqatus Sadilatul Kubra. Narik ko angka atau mak dakak di mana kau mati, na dena mak dakak ipak dakak na cia mak dakak, maka sedekapkan dia, baru tahan dan azankan di telinga kanan, baru kemudian lepaskan. Tidak usah diikat, maka itu tidak akan lepas. Itulah yang diajarkan ulama kita dari dulu. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan pesan, ya Muhammad, lanjutkan perjalananmu. Saya hanya sampai di Baitul Ma'mur, tidak bisa melewati tempat ini. Kapan maliwak Kak Mendre, saya akan hancur. Coba, itu tingginya makamnya Rasulullah itu. Kedudukan nurnya Rasulullah itu sangat tinggi. Sehingga malaikat Jibril mengatakan hanya sampai di sini. Jadi Rasul menerima sholat tidak didampingi malaikat Jibril. Tidak ada malaikat yang mendampingi ketika ketemu dengan Allah. Hanya sendiri dia naik. Nah sebab malaikat Jibril sudah menyampaikan, ya komendre Kak Muhammad, maka saya akan hancur. Dari situlah makna kalimat Imam Ja'far dalam kitab Barzanji. Dia mengatakan, anta nurun fauka nurin. Engkau Muhammad cahaya di atas cahaya. Jibril adalah cahaya karena dia adalah malaikat, tapi engkau mengalahkan karena engkau bisa melintasi alam yang tidak bisa dilintasi oleh malaikat Jibril. Itulah makna anta nurun fauka nurin. Mendre nabita di satu alam namanya Sidratil Muntaha, tapi denok korot tarima nabita sampajang. Nabi masih melangkah satu langkah ke atas Sidratil Muntaha, namanya alam istawa. Dari situlah dia mengucapkan salam kepada Allah. Aga beresalam na nabita, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Coba. Aga nasang ini yang Nabi sampaikan, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Allah mengatakan, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kenapa dia pakai alaika? Karena Rasulullah dengan Allah itu ketemu langsung, musafahah. Makanya Nabi itu melihat wajah Allah. Makanya kalau di hari kemudian orang itu akan melihat wajah Allah seperti melihat bulan purnama. Itu hadis Nabi. Dan Rasulullah langsung melihat wajah Allah, ketemu langsung dengan Allah. Makanya Allah mengatakan, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Apa kata Rasulullah? Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Coba. Ini ada sedikit saya mau bahas. Maka dari topan rita atau hakiki, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, itu adalah kalamur Rasul. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, itu adalah kalamullah. Jangan disatukan dalam lafaz, pisahkan.
Jadi aku tak baca ya lepang. Jadi at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, singgah. Baru lanjutkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, singgah di situ. Baru lanjutkan lagi assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Itu sakta. Magi na to lepang, oko mila palang. Tapi oko paling ngerangi mesti isungkung. Aja tapas sarangi ri paling ngerangi, tapi tapas sarangi ri lapalang. Bedakan itu. Makanya assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh itu hadir. Ajak tabir sallangi nabi tak kude tapa hadir. Kemudian assalamu alayna nabi tak nanya wa ala ibadillahi sholihin. Tapatama ni aleta. Paringarangyo koro wang Allah Ta'ala si bana bitta. Kemudian kita ikut di belakangnya. Ia natuna sepat tarikae dua tamasyarat talu tamalaisang. Tamasarangi pong Allah Ta'ala si bawa surona tamalaisangi atamatapa el kelori nabitta si bawa pong Allah Ta'ala. Jangan pisahkan itu. Tasingkaru koro. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu pengakuannya Rasulullah. Tapi ada kalimat Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak pakai Sayyidina. Coba. Dia pakai Sayyidina. Maka dabami Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Jadi ya kau angkat baca ya tu dia pakai Sayyidina, maka itu benar. Tapi ia kau natari Sayyidina, dia salah. Ini penting. Kenapa? Saya mengambil analogi sederhana. Misalnya, ia tuh Sayyidina mapakiada lori nabita. Contohnya, pada pemilau ka wairinu, maka dah tabe talenga wairinu tak satu gelas. Kemudian datanglah satu jamaah membawa air minum satu gelas, napalenda ukuyasik na bimbare. Itu melaksanakan perintah. Tapi narekomala wairinu si kaca na pamala lepa-lepa na karili yawana na patadangi na panapendre ukiyase na mimbarae, maka ia tutawe melaksanakan perintah dan mapakyada. Jadi aku angkat tau baca Allahumma sholli ala Muhammad, maka dia melaksanakan perintah. Tapi nareko na baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, maka ia tutawe mapakyada illahu nabita. Itu tidak ada salahnya. Silahkan mana yang mau dipakai. Ini penting. Kemudian salawat. Selesai mas salawat, dari situlah Nabi kemudian turun. Saya tidak bahas tadi waktunya naik karena nanti turunnya kita bahas. No inabita didampingi kembali ketika sampai di Baitul Ma'mur. Didampingi turun ke langit ketujuh. Siruntu alena pangulutta Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Makutana Nabi Ibrahim, ya Muhammad, agamu pulang. Coba manusiawi pak. Ya kung kata Allah sumpah Malaysia sidrap korewa ilo sidrap aga nakutana teh ang kagamilo. Ya kung kata pole sidrap lau Malaysia latu ko Malaysia itanay ang kagabaje. Ang kata pole Mekah ke sidrap ditanya aga na pulang. Maka day cere gincung cila sujadang. Cere kristal. Jadi setiap orang yang pernah melakukan perjalanan dia nakutana teh maka da aga muita. Ni game basiruntu cidi bapak kutanana aga na pulang. Nabi Ibrahim pun demikian. Boleh Nabi kasiruntu pong Allah Ta'ala rewa isiruntu Nabi Ibrahim iya miro nakutana Nabi Ibrahim aga mu pulang Muhammad. Maka dia Nabi tersempajang nasa siaga kada 50 waktu. Aga nasa Nabi Ibrahim. Muhammad, iya ko najamay umakmu asal nga. Aku titip salam kepadanya. Salam itulah kita baca kama shallaita ala Ibrahim. Padahal namode ta baca iya ro asota sampajata. Salat itu bacanya cuma 5 pak yang wajib. Yang pertama Allahu Akbar, yang kedua Fatihah, yang ketiga syahadat, yang keempat salawat, yang kelima salam. Hanya 5 bacaan yang wajib dalam salat. Doa kita sunnah. Bacaan surah sesudah Fatihah sunnah. Bacaan ruku itu sunnah. Yang wajib itu rukunya.
Tokop boleh rokok yang wajib, bacaannya sunnah. Sujud yang wajib, bacaannya sunnah. Tahiyat hanya 2 wajib, hanya syahadat dengan sholawat. Kalau orang tidak hafal at-tahiyatul mubarakatuh, langsung saja baca syahadat, baru sholawat, baru salam ke kanan, ke kiri itu sudah sunnah. Jadi ya kong katau dia nasampaja nasabak makada dewa pelak ibacana, tasuruh bani pak guru ya 5 ewe. Ya kodena pelak ya 5 mate bawan. Paling mudah. Maka dari apa lagi Pak Ustaz? Mereka macio ko imange agania na. Akada bani wakata jamai sampajan na jamai pu iman. Allahu Akbar. Selesai. Paling mudah toh. Ulama kita itu sudah mengatur. Makanya sholat ini Pak, denawat diwakileki. Perintah yang lain itu Allah titip melalui Jibril. Zakat dititip melalui malaikat Jibril. Haji dititip melalui malaikat Jibril. Puasa dititip melalui malaikat Jibril. Tapi sholat tidak. Tapi sinin na pakasiwengnya na titip epuang Allah Ta'ala melalui malaikat kepada Rasulullah bisa digantikan. Bisa. Zakat ia kota nedi pasui boleh anak yang menunaikan zakatnya. Jadi kau kata sogi anak na wajaran ni zakatna boleh. Kemudian haji, sudah tua tidak mampu naik haji, kasih uang ke anak kita atau cucu, nanti dia yang hajikan, namanya badal haji. Puasa bisa diganti dengan makanan, bisa, namanya fidyah kalau tidak mampu. Kemudian puasa juga ketika ada yang wajib kita tidak selesaikan, ketika kita wafat anak boleh menggantikan, namanya qada puasa. Tapi sholat tidak bisa. Dari situlah kenapa tidak ada yang mendampingi Nabi ketika menerima sholat. Maka Nabi tak ya kodemu le tatonge tudako, ya kodemu le tudange liuko, ya kodemu le liue isyarat mu pakai. Kalau tidak bisa pakai isyarat, panggil Pak Imam. Nanti Pak Imam yang selesaikan. Itu berarti sudah meninggal. Kalau kau tinggalkan, harus kau ganti. Dena cocok maka datang jamangi. Angka deni zaman atau mate tidak bisa ditutupi oleh orang lain. Kenapa? Karena sholat tidak melalui titipan kepada yang selain Rasulullah. Ina tu ampai Pak, degaga Pak kasiwian. Lai calla tau matoe. Icalla indo amboe. Kodena jamai anake kecuali sholat. Ya kodena puasa anak tadi dicallaki. Kodena pas rusak ke anak tadi tidak dihukum orang tua. Tapi kalau anak kita tidak sholat, maka yakin pasti kita dapat bagian. Yaitu ampai tak pas sekolah pesantren ini anak tak. Di sini ada pondok pesantren, masukkan anak kita ke pesantren. Maka ada WD apa je namelo ma pesantren Pak Ustaz, magampang. Masukkan saja ke pesantren, kalau 3 hari dia lari tidak masalah. Yang penting pernah masuk ke pondok. Awal daftar dulu di situ. Maka dah lari mak Pak Ustaz, tidak apa-apa. Nanti di hari kemudian kita sudah punya modal. Maka dah pura di upatama pesantrennya pun lari mak. Iya. Nasabak ya kodenan kata patamai pasti newa kimatu. Demetona kenapa sekolah agama kak? Coba. Tasuruh ya anak teman sempajang. Ya kodenan kok agama itu pas sekolah. Tapi ya kok pesantrennya serahkan ke gurunya. Podangi pembinana. Tabarasa iko dena sampajang. Napaki made. Ya matu ko sorimondri ko dena sampajang anata. Tapodangi malaikat. Pura tu podak guru na yan narola mutanay. Aja na yang ngurus. Selesai bersolat. Iya. Kan begitu Jipa. Saya selalu mengatakan biarkan anak-anak mulai dari SMP sampai SMA dia mengenyam pendidikan agama. Magai nareko masu imatu makuliah dan caji Palembang tidak masalah. Kalau nanti dia mau sadar, dia tahu jalan ke mana dia tempuh. Karena dia sudah pernah belajar agama. Tapi ya kodega dasar agama nalau pero, namelo mainga agama nabi kau. Itu kuncinya. Pentingnya dasar agama. Aja tamasela ko bata ya nata. Ya tu kok pesantrennya Pak, angka mana tahu bata. Nasabaya tu pesantrennya bengkele ni matomi. Iya tu bengkele oto kapo. Oto masolang, ko mana ti patama.
Jadi ya ko kappo ya na tay tate patunarewa. Ya ko pusumi lay lap-lap minarewa. Jadi angkat to anak ko pesantren ngepa iba rasa memato panap pamainga. Nasaba tahu kappo tapatama. Kan begitu. Ini harus dipahami. Saya bersyukur di sini ada Asadiyah. Ya. Asadiyah Pak ya? Pesantren Asadiyah. Saya minta kepada seluruh anak-anakku yang di Asadiyah sekolah, nanti kalau ada umur panjang, selesai di sini, datangi makamnya guru kita. Guru Tasa'adat di Sengkang. Datangi makamnya. Bacakan suratul Fatihah. Kemudian berdoa kepada Allah. Puang, talingak barakat, turuk pada toha barakat angkai talingnya tau pandritewe. Itulah yang dikatakan dengan tawassul. Oh iya. Jadi saya itu Pak Bu, setiap ke Makassar kalau dari Sidrap pasti saya singgah di makamnya Guru Taki Haji Abdul Rahman Ambodale. Itu di Mangkoso. Dan singgah di situ bacakan suratul Fatihah. Selesai membacakan suratul Fatihah, saya berdoa kepada Allah. Puang, talengak kasih barakat. Taleti barakat anak-anak dan keturunanku. Pada barakat angkai talengnya tau pandrita. Itulah namanya tawassul. Iya mina salah. Nareko makadaki. Oh ambo anu pasalama kae. Itu namanya tawassul. Itu yang musyrik. Bedakan. Mereka tahu dia pisahkan mana tawassul mana tawassul. Kalau datang meminta berkah kepada Allah hanya di atas kuburan, itu adalah tawassul. Maka kenapa datang ke kuburan, kenapa bukan di rumah? Rasul menyampaikan, setiap malam Jumat, ruhnya orang muslim yang meninggal itu dikembalikan ke kuburnya oleh Allah. Makanya Nabi ziarah makam itu setiap malam Jumat. Nanti menjelang subuh baru pulang ke rumahnya. Di sini ada yang pernah ziarah makam subuh hari? Degagah? Oh. Analoginya sederhana. Ya ko angka tau melo ki mewe siruntu pasti tanai ko meki lobolana aswaga tangka ko bolata. Ya ko makanya saya ada di rumah hari Kamis malam Jumat. Kalau mau ketemu pada saat datang ke rumahnya, maka datangi pada saat dia ada. Rasulullah sudah menginformasikan bahwa ruhnya orang muslim yang telah wafat setiap malam Jumat itu dikembalikan ke kuburnya oleh Allah. Makanya Nabi siara sekitar jam 12 malam. Itu malam Jumat, nanti menjelang subuh baru pulang. Karena dia musafahah birruh. Nabi itu melihat tembus ke ruh. Pandangan Rasulullah itu tembus. Sehingga dia bersilaturahmi dengan sahabatnya. Makanya dia perintah kapan ruh dikembalikan oleh Allah ke kubur. Makanya Rasulullah mengatakan ziarah kubur memperkuat iman. Kenapa? Karena memang datang ke kuburan malam Jumat sendiri pasti kuat iman. Ya, karena kita membayangkan bahwa begini kelak nanti kalau saya wafat, tidak ada keluarga yang datang, tidak ada yang saya temani, hanya bunyi-bunyian cacing dan yang lainnya, dan kita berada di malam gelap gulita, tidak ada yang mendampingi. Begitulah persis ketika engkau kelak wafat, maka orang itu akan sadar dengan kehidupannya. Maka ziarah kubur bisa membangkitkan iman ketika kita melaksanakan sesuai yang diperintahkan oleh Nabi. Tapi kita datang kalau sudah lebaran, pagi-pagi datang ke kubur, baru berkelompok-kelompok lagi, pakaiannya rapi-rapi, langsung angkat tangan, difotolah dia, selfie, angkat tangan, baru dia masukkan di Facebook, tulis mudah-mudahan dilapangkan kuburnya. Tidak ada. Anda tidak doakan. Ini. Makanya dari situlah kenapa di subuh Jumat itu dibaca Alif Lam Mim Tanzilu dengan surah Al-Insan. Hal atal al-insani hinu minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Itu inti. Kemudian saya lanjut, nanti tidak selesai ini. Kita janjian saya ceramah maksimal 1 jam. Ya, maksimal 1 jam. Kemudian Rasulullah
Ketika Nabi Ibrahim mengatakan, saya titip salam kepada umatmu yang melaksanakan perintah ini. Dari situlah kita menggunakan kalimat kama shallaita ala Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim yang minta? Apa balasannya? Siapa yang menerima salamnya Nabi Ibrahim atau mendoakan Nabi Ibrahim dalam sholatnya, maka Nabi Ibrahim mengatakan, setengah dari pahala sedekahku aku akan simpangkan untuknya. Itu pahala sedekahnya Nabi Ibrahim, Pak, tidak ada yang kalah. Karena satu-satunya Nabi yang bersedekah sampai sehari ini selain Rasulullah adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu berdoa, ya Rabb, berikan aku kesempatan. Aku ingin memberi makan kepada seluruh hambamu. Mulai saat ini, kata Ibrahim, sampai dunia kiamat. Coba doanya, saking dermawannya Nabi Ibrahim. Dan Allah ternyata kabulkan. Disuruhlah malaikat Jibril masuk ke dalam surga, mengambil segenggam kapur, baru diserahkan ke Nabi Ibrahim. Dan kapur itulah yang ditaburkan Nabi Ibrahim di dalam lautan, sehingga itulah yang menjadi garam. Maka tidak ada orang satupun hari ini yang tidak makan garam. Itu sedekahnya Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim berpesan, ada dibaca dalam kitab-kitab ulama kita, bahkan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Anak-anak pesantren harus buka kitab ini, karangan Hujjatul Islam Imamul Ghazali. Dalam bab makanan, ketika dia membahas adab makan, di situ dia tulis salah satu hadis Nabi, siapa yang makan garam sebelum memakan makanannya, dan setelah makan makanannya dia makan garam, maka Allah akan menganugerahkan kecerdasan sebagaimana kecerdasannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Itulah rahasianya ulama dulu. Kalau ada anak-anak mau cerdas, suruh dia makan garam sebelum makan nasi, dan setelah makan nasi suruh dia makan garam, karena dia akan dicerdaskan otaknya. Karena itu doanya Nabi Ibrahim. Yang kedua, saya temukan dalam buku hadis-hadis Nabi dalam tinjauan sains, ternyata terbukti siapa yang makan garam sebelum makan nasi atau makan makanannya, maka dia tidak akan pernah kena keracunan makanan. Itu hikmahnya luar biasa. Yang paling mantap, yang paling bagus, ternyata disebut dalam kitab Kanzun Najah wa Surur, siapa yang makan garam sebelum makan makanannya, dan setelah itu dia makan garam lagi sedikit, maka dia tidak akan pernah lama syahwat ketika dia melakukan itu. Jadi barakahnya itu, Pak, tidak akan lama syahwat orang yang makan garam sebelum makan nasi. Itu hikmahnya. Cuma kadang kita tidak lakukan. Saya kemarin dari Lombok Tengah, bulan 12, saya di Lombok Tengah silaturahmi dengan guru Tato, guru Turmuzi. Di sana orang makan garam sebelum makan nasi. Santri-santri itu seakan-akan diwajibkan. Dan cerdas-cerdas memang, Pak. Makanya kong ka anak tak meloki komacai, dan juga sehat, suruh dia makan garam halus sebelum makan nasi. Dan itu ada di kitabnya Hujjatul Islam Imamul Ghazali, ulama yang dikenal dengan ulama sufi. Itu luar biasa, Pak. Ini penting saya sampaikan. Itulah sedekahnya Ibrahim untuk kita. Nasabahnya itu Nabi Ibrahim, itu nenek kita. Makanya kita adalah cucunya. Begitulah nenek, Pak, selalu mengingat cucunya. Jadi ya kongka nenek makanja nengeran apuna. Jadi betul Nabi Ibrahim mengingat kita dan menyimpankan satu berkah besar, yakni dia meninggalkan garam. Kemudian yang kedua, turunlah Rasulullah diantar ke langit ke-6, si runtuk Nabiullah Musa alaihissalam. Nabi Musa bertanya, Muhammad, agam kuliah. Jawabannya Rasulullah, sholat berapa? 50 waktu. Langsung Nabi Musa mengatakan, tunggu dulu Muhammad, itu kebanyakan. Umatku lagi meraja, panjang umurnya dan kuat-kuat, itu berat dia lakukan. Kalau 50, apalagi umatmu. Disitulah Nabi tersadar. Guru Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Muin Yusuf Kalisidendreng mengatakan begini, seorang pemimpin yang hebat, seorang pejabat yang hebat, ketika dia memimpin adalah sebelum dia menetapkan satu aturan, dia akan berpikir apakah mampu nanti orang yang ikut kepadaku melakukan ini. Rasulullah ketika diingatkan oleh Nabi Musa, akan asa nabita, betul Musa. Maka naiklah Rasulullah meminta kepada Allah, dikurangilah 5. Nabi Musa mengatakan, naik lagi Muhammad, naik lagi Rasulullah, sampai 9 kali bolak-balik, sampai tinggal 5 waktu saja yang tersisa. Nabi Musa masih minta, Muhammad naik lagi minta kepada Allah, cukup 2 saja. Rasulullah mengatakan, setiap saya naik dikurangi 5, sekarang tinggal 5. Kalau saya naik lagi sudah habis. Itu aja, Pak.
Makanya Rasulullah mengatakan, "Ai dena wendre Musa, pakoniro." Ini pun saya sudah berat. Nabi Musa tersenyum. Kemudian dia katakan 2 kalimat. Hafal ini. Ini berkahnya luar biasa. Apa kata Musa? Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah. Ini yang orang tidak ambil. Ucapan Nabi Musa itu. Ahmad Ruhullah. Kenapa? Tidak ada kepentingannya Nabi Musa suruh Rasulullah bolak-balik, Pak. Tidak ada. Tidak ada kepentingannya. Apa untungnya untuk Nabi Musa ketika sholat dikurangi? Tidak ada. Sholat tidak dikurangi juga tidak ada. Tapi kepentingannya Nabi Musa adalah karena Nabi Musa tidak pernah melihat wajah Allah di bumi. Tidak pernah ketemu dia Allah sama Allah. Agak boleh. Dan Nabi Puang Allah Ta'ala nang kalinga di Bukit Tursina. Wa kallamallahu Musa taklima. Dari situlah Nabi Musa ketika Nabi ketemu dengan Allah, wajah Rasulullah, di situ ada nurullah yang masuk ke wajahnya Nabi, sehingga Nabi Musa menikmati wajahnya Allah yang terpancar di wajahnya Rasulullah, sehingga Nabi Musa hanya mengatakan Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah. Siapa yang membaca kalimat ini ketika khatib duduk di atas mimbar untuk mengambil khutbah kedua pada hari Jumat, dia meletakkan tangan kanannya di sebelah kiri dadanya, kemudian dia baca Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah, maka orang itu akan dikenali kala oleh Rasulullah di yaumil akhir. Itu jalan pintas. Sudah dihafal Pak Bu? Hafal? Belum. Pendek sekali. Ahmad itu Pak sholat. Itulah kenapa alif berdiri, ha ruku, mim sujud, dal sujud, mim duduk. Mim sujud, dal duduk. Kan alif berdiri, alifu tatung, ha roko, mim sujud, dal tudang. Tulisannya Ahmad. Kepala mim, dada ha, pinggul mim, kaki dal. Tulisannya Muhammad. Ya tu nak dapat tarekae Muhammad tetong Ahmad mas sempanya. Terpaham nih? Tahu Pak Koling memang supaya gampang kita paham. Saya mengambil kaidah lain supaya mungkin lebih gampang kita paham. Iyer watak kalewe unsurnya 4. Tanah, air, angin, dan api. Maka kenapa tidak kelihatan tanah Pak Ustaz? Begini. Kalau mau ambil analoginya, ya kong kamakunrai, beli terigu, beli bluben, gula pasir, kemudian telur, kemudian dicampur dan diblender. Insya Allah jadi roti, hilang telurnya. Maka tubuh manusia ada unsur api, ada unsur tanah, ada unsur air, ada unsur angin menyatu, tapi dia tidak kelihatan. Tapi ketika kita emosi, maka muncul panas. Itu akan muncul dengan sendirinya. Makanya unsur inilah sifatna api tetong, sifatna angin ngerokok, sifatna wae suju, sifatna tanah tudang. Ya matotu makada Ahmad watakalewe mas sempajang. Ahmad rahasia itu adalah Nurul Muhammad. Dan Nurul Muhammad itu adalah bapaknya ruh kita. Karena bapaknya kita ini yang di dunia, itulah bapak kita di dunia. Tapi bapaknya ruh adalah Nurul Muhammad. Nurul Muhammad pada diri itulah yang disebut dengan rahasia. Ya matotu yasa tau, ya matu yasa sempajang. Jadi ya kau angka tahu dena sempajang, tania tahu ya tuh. Ini penting ini. Tahu-tahu nih. Bedakan. Makanya sholat ini penting Pak. Saya pernah sedikit bertanya sama guru tak. Pak Kiai, aga isa na sampajangi. Langsung maka guru tak. Aja mau tenang isa na. Namo olina dito misan. Iya. Maka daga Pak Kiai, angka tahu maka darut tumu balalin romu de gamu lolong aku de misang isa na sampajangi. Maka de guru tatanya gape palolong aku kena balang. Coba jawabannya guru tak. Maka aga isa na. Maka de guru tanda. Palingeran. Baca gerakan. Telu agak-agak nak dia mulai pasuku. Tidak ada yang bisa sempurna. Angka tahu makanjak gerakanna masalah palingeran. Angka tahu makanjak palingeranna lese bacaan. Tapakanjaki baca tapakanjaki palingerata tak lupai maka desian rakan. Pakanjaki rakaatna ya lupai baca. Maka tahu Allahu Akbar. Lese mati. Kenapa? 3 hal. Palingeran melo ipakanjaki, baca melo ipatuju, gerakan melo ipasuku. Karena tidak mungkinnya sempurna. Dari situlah ada namanya sholat sunat, penambal sholat fardu. Patempele na sampaja perlu.
Tapi tapahangi, angka tahu Pak ako sulimon rimatu masesa. Apa iya ni kumalap pa ita wenangka. Angka pa tempele na, degagawad din na tempele. ini nanti yang rasa ini. Itulah alasannya kenapa kita sesudah salam membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kenapa 3 kali? Nasabak telu dosa na pasampayangi. Dosa paling ngerang nasabak puang Allah Ta'ala nunrui mangulo na lese paling ngerana. Dosa yang kedua adalah gerakan yang tidak sempurna, dan dosa yang ketiga adalah bacaan yang tidak sempurna. Sehingga istighfar 3 kali menghapuskan 3 kesalahan dalam sholat. Pangka apa tu tahu? Purana mak beresalah langsung na lupa masuk. Tahu sombong iya tu. Pak kami tu tahu mak tu Pak. Kamat kita na lupa tama. Purana mak beresalah ngimangin lupa na masuk. Mangulo saliwa memang di sandalan. Anak macone belisi itu. Mudah-mudahan tidak ada di sini. Kemudian Rasulullah itu turun sampai ke Nabi Adam. Itu Nabi Adam Pak menitipkan satu nikmat besar kepada kita. Ini kuku. Kuku ini adalah kulitnya Nabi Adam. Jadi itu olina Nabi Adam, inilah kuku kita. Agak berakan. Semua kulitnya itu Nabi Adam itu kuku. Jadi angkat tu nampak kedaleki Nabi Adam. Ternyata kuku ini Pak luar biasa. Orang tua dulu kalau mau minum, itu dia celupkan kukunya di air minum. Nah reko angka dikhawatirkan ada racun di dalam. Atau air itu terkontaminasi dengan barang yang berbahaya. Maka celupkanlah kuku dan baca sholawat. Kemudian minum. Insya Allah kalau ada racun itu akan tawar. Itu hikmahnya. Orang tua dulu itu ajarkan. Tapi kadang kita tidak pakai. Sekarang Pak mulai terungkap. Ada buku itu kitab sekarang mulai diangkat. Termasukkan Sunnah Jawa Surur karangan Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi. Itu mulai diangkat. Kenapa? Karena kitab ini terbukti. Saya dapat di kitab itu banyak sekali manfaat. Termasuk kenapa orang tua dulu kita, jika ada anakmu mau sekolah, antar hari Selasa ke sekolah. Daftarkan di hari Selasa. Kenapa hari Selasa? Karena di hari Selasa lah ilmu pengetahuan itu diciptakan. Dan malaikat itu di hari Selasa akan mendoakan siapa yang menuntut ilmu. Yang kedua, kalau mau beli kendaraan, beli hari Senin. Supaya kendaraan itu tidak hancur kemudian ada penggantinya. Tapi kapan kau beli hari Jumat, maka pasti kau akan tersiksa dengan kendaraan itu. Karena hari Jumat bukan untuk membeli mendapatkan rezeki, tapi untuk ibadah sepenuhnya kepada Allah. Dan ternyata dibicarakan ulama dari dulu. Tapi saya tidak mau bahas terlalu jauh. Maka dia matuk Mas Sandro Ustaz. Ini yang bahaya. Termasuk ilmu orang tua kita dulu. Nareko angka anak-anak di ayung itu dikasih cermin disimpan di bawah ayunan. Orang Bugis dulu begitu. Jadi aku angka anak-anak itu jangan malah cambing atau pisau yang kayak cermin disimpan di bawah ayunan. Itu ilmu jin. Ilmu jin. Karena di dalam cicak itu ada jin namanya Ummi Sibyan yang bisa membunuh janin dalam kandungan. Bisa mencekik anak ketika dia tidur. Sehingga badannya biru-biru, punggungnya biru-biru. Sehingga dia mengambil cermin. Karena hanya satu cara yang bisa mengusir Ummi Sibyan dari cicak adalah meletakkan cermin supaya kena pantulannya. Itu ilmunya orang tua dulu. Sekarang orang mengatakan bid'ah karena dia tidak tahu. Makanya Nabi Musa mengatakan hati-hati dengan cicak. Karena di situ ada jin perempuan yang bisa membunuh janinmu dalam kandungan. Rasulullah menyampaikan kepada kita, siapa yang membunuh cicak dengan satu kali memukul supaya kita tidak menyiksanya, maka 200 hasanat dia dapatkan. Karena membunuh satu cicak itu bisa menyelamatkan satu jiwa. Bayangkan itu. Dari dulu sudah disampaikan Nabi, ternyata ulama mengungkap rahasianya. Saya dulu Pak tidak percaya. Ada istilah orang tua dulu pamali. Ternyata kita buka kitabnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Di bab terakhir itu dibahas 8 perbuatan yang menolak datangnya rezeki. Siapa yang melakukan 8 perbuatan ini maka 40 hari rezekinya akan tertolak. 1. Bersandar di daun pintu. Itu pantangan. Itu hadis Nabi Pak. Ada di dalam kitab Sunan Ad-Darimi. Itu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari pendiri Nahdlatul Ulama. Itu hafal Al-Kutubut Tis'ah. 9 kitab hadis dia kuasai. Makanya dipanggil dengan gelar Hadratus Syekh.
menulis kitab dan di dalamnya itu dia jelaskan 8 perbuatan sesuai hadis Nabi. Siapa yang melakukan salah satunya, rezekinya tertolak 40 hari. Dengarkan baik-baik. 1, sandar di daun pintu. Yang kedua, membuka jendela sesudah sholat asar. Yang ketiga, matangangin pakai pakaiannya dan lulukannya. Ini yang banyak. Handphone dipakai, lapkan ke baju. Perempuan yang paling banyak, ambil cangkir, daster nanagatang, pernah lulukan. Itu menolak rezeki 40 hari. 1 bulan 10 hari. Kemudian yang paling sering juga kita lakukan, ya kongka pakai tak, kita buka, kemudian kita jadikan lap, baru masukkan ke tempat cucian. Alasan besok mau dicuci. Ulama kita mengatakan, ya kongka wajujumu pura malulukan, cerepa, napa mutaru mulai meko pakai selesai. Aja lalu mau pakai masa padal lagi tu dia, nasabak magi, pasti nacilakai. Itu kuncinya, Pak. Dia itu nak kada bawa tomato ini lupa mali. Dia minis sangi dalele yang pay makada pe mali. Betul na dia na wedi. Karena ada mudaratnya. Orang sekarang tidak bilang pemali, apa nasab? Bid'ah. Karena ujung neraka. Ini kekeliruan kita memahami kaidah. Orang tua dulu itu beradab sehingga takut menyalahkan orang. Maka ada bami pemali. Kemudian memotong kuku selain hari Kamis, Senin dengan Jumat. Kalau ada orang potong kuku, ambil jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking, ibu jari. Mulai dari kanan, baru pindah ke kiri juga demikian. Kalau kaki, langsung ambil dari kanan ke kiri. Maka orang itu tidak akan kena penyakit kulit. Itu hikmahnya. Kalau dia potong kuku, ambil jari telunjuk, baru ke jari manis. Baru masuk jari tengah, baru jari kelingking, baru ke ibu jari. Begitu juga kiri. Maka orang itu tidak akan miskin hingga dia meninggal. Coba, semua itu sudah diatur, Pak. Ini berkat pemberiannya Nabi Adam ini. Jangan sekali-kali memotong kuku di dalam kamar. Rasulullah sudah mewasiatkan, sebelum memotong kuku berwudulah. Karena di bawah kuku itu ada jin, dan itulah jin yang sangat panas hawanya. Makanya madari ini komatoba ki ukilala kamarae. Pura ki matoba, kuku dibuang, tapi jinnya tidak akan pernah keluar. Ia natunang kabola maka palayon roy. Masuk ke kamar sangat panas hawa sehingga kita tidak bisa tidur. Sebenarnya adalah jin kuku yang kita letakkan melalui dari kuku yang kita lepaskan di dalam kamar, tapi kita tidak berwudu sebelumnya. Itu kuncinya. Makanya kalau mau memotong kuku berwudu dulu. Gunting rambut berwudu dulu. Kenapa? Siapa yang berwudu sebelum memotong kuku, semua kuku yang terlepas dari tubuhnya tidak pernah berhenti berzikir hingga hancur. Ketika itu dalam keadaan suci. Dan kelak akan menjadi saksi. Nah, ini cuma kadang kita tidak lakukan. Kemudian saya lanjut turun ketemu tadi Nabi Adam. Nabi ketika sholat dijaga 2 hari. 2 hari Rasulullah dijaga. Tapi Nabi bersedih. Magi nama sara nyawana Nabi tak, karena Rasulullah mengingat sholat yang 50. Dan datanglah malaikat Jibril memberikan obat kepada Nabi. Ya Muhammad, jangan bersedih. Allah memberikan hikmah dari sholat yang kau tinggalkan. Baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Kenapa 33, Pak? 17 rakaat ditambah 33, maka jumlahnya adalah 50. Itulah jumlah rakaat sholat yang diterima Rasulullah pertama. Tapi untung, Pak, untung sekali ada Nabi Musa. Kene degage Nabi Musa manrasi Pak Bang. Akka 50 memang lauli subang. Nalai dia cinang ke Nabi Musa. Maka jadikan ini sebagai tanda kesyukuran. Jangan tinggalkan sholat. Aja lalu. Tajami sampajangin, Pak. Angkat tu tau makana aish. Deto gaga gunana mujama ko de misang-isa na sampajangin. Maka de gurut takali si dendreng. Itimbang makapay. Tanri timbang anu de. Ya kong ka mujama angkay tajam. Ya ko de gaga mujama de gaga tajam. Ya nangka kepala desa dia nak buat laporan tak lain ikang, tapi ya kongka laporan nak iparesa mojolo. Orang yang sholat masih bisa diperiksa, tapi yang tidak sholat malampu Pak Jallo nama kedatar ulo korotama iko. Tapi Pak Ustaz, bagaimana hukumnya? Banyak orang yang rajin sedekah tapi dia sholat. Maka orang yang rajin sedekah tapi dia tidak sholat, ada istananya di dalam surga. Itu janji Nabi.
Man bana masjidan fid dunya banallahu lahu baitan fil jannah. Nigi tahu bangun masjid ukulino karena lillahi ta'ala. Dia bersedekah untuk pembangunan masjid, bersedekah untuk pembangunan madrasah, maka dia akan dibangunkan istana di dalam surga. Tapi dibangunkan, tidak dikasih masuk. Iya. Kama kadami nabita, nigi tahu bangun masjid ukulino, lai bangungan ni hotel o suruga. Dena kada nabita ipatama suruga ibangunga hotel. Jadi kalau dena sampajang angka bolana tapi dena tama. Dari situlah kenapa aqimis sholat wa atus zakat selalu berdampingan. Artinya buat kunci untuk kau bisa masuk dan persiapkan rumah yang indah untuk kau tempati. Makanya setiap waktu selalu ada celengan lewat, tapi ada juga orang sengaja tidur. Ini bahaya. Sedekah itu penting, Pak. Kenapa ada bacaan berubah dalam sholat? Angka C dibaca berubah, bukan Allahu Akbar, tapi Sami Allahu liman hamidah. Padahal bacaan sholat pertama itu bukan Sami Allahu liman hamidah. Semua pergantian gerakan adalah Allahu Akbar. Takbiratul ihram Allahu Akbar, ruku Allahu Akbar, bangkit dari ruku Allahu Akbar, sujud Allahu Akbar, yang terakhir cuma salam. Tapi kenapa bisa berubah? Bangkit dari ruku menjadi Sami Allahu liman hamidah dan Rabbana lakal hamd, itu gara-gara sedekah. Angka-angka pengurut Sayyidina Ali dari melakukan perjalanan, tiba di rumahnya agak hampir menjelang siang, tapi anaknya menangis, Hasan dan Husain itu menangis, cucunya Rasulullah. Makutane Sayyidina Ali oko istrinya, kenapa anak kita menangis? Ada jawabannya, meliwasangi anak tak. Dari pagi dia tidak makan sehingga dia menangis. Sayyidina Ali mengatakan, saya tidak bawa apa-apa. Kemudian dari situlah istrinya mengatakan, ini ada uang 6 dirham, saya minta kepada tak, mohon diberikan makanan untuk anak tak. Maka diambillah uang 6 dirham ini, berjalanlah Sayyidina Ali menuju ke pasar untuk membeli roti. Tapi de pa na mabela na salin na mulana nang kataw kasiyasi liu oku yasi na batuwe madarike makutana sa dinali aga mo piga ko to nasuwe maliw sala daga kasi talungas so ni dewanre maka de ali malada pa iya anakku si Poloso Minatar ini sudah 3 hari dia mengambil uangnya 2 dirham walaupun ini dia sangat butuhkan untuk dia sedekahkan sebagai tanda kedermawanannya. Nalayon na iya tawe, nalanjukan ni perjalanannya sa dinali. Di tengah jalan, ketemu lagi. Ang katawo, ko man iya na kasi matinro, panumana kasi alelena. Kemudian sa dinali bertanya, majid ang kamako ko to, nasa we ali, 5 ngaso ni Dewanre. Maliwasalada ka kasi, di kagaysa na watakwe. Manudulada nyawaku. Sayyidina Ali memberikan uang 2 dirham kembali. Jadi tinggal 2 dirham dia pegang. Kemudian dia melanjutkan perjalanan, hampir masuk di pintu pasar. Ada orang tua napatamay tulu na bembe na kwalon na panacipira liman na sabaang ka bembe na tulinjok ka macene, tapi dia sangat lapar, ngelok bali bembe na naciatarala. Aga nasa Sayyidina maji mo pakito alemo, nasa kaje bembe ko din na mentarala kasi de panang kawanre si minggu di dewanre. Sayyidina Ali mau memberikan 2 dirham, tapi dia mengatakan mungkin tidak ada untuk anakku. Sayyidina Ali langsung masuk ke pasar membeli roti, kemudian diambil roti itu dia suapkan ke orang tua ini. Setiap dia makan dia tanya, mesonigah, nasa depa. Dia suap lagi. Capu to mani roti na pamakada mesona sa din. Dia kagatawana. Maka Sayyidina Ali beranjak meninggalkan tempat dengan niat nanti di rumah neneknya saya akan datang mencarikan makanan di rumah Rasulullah. Tapi sebelum dia tinggalkan langsung ditahan pundaknya. Hei nak muda, bantu saya. Kau sudah membantu saya dengan sedekahmu tadi, bantu saya kasih laku ini kambing. Sehingga Sayyidina Ali mengambil dan mempertanyakan berapa harganya, 40 dirham. Dan Sayyidina Ali mengambil kambing itu dan kembali melapor ke istrinya. Latu ibolana, nabuka pintun na benena kasi. Alhamdulillah, liwa riona. Kenapa? Uang 6 dirham bisa membawa kambing besar 1 ekor. Maka day benena. Wih, lupu patu bembe talina 6 dirham diwalengi. Kada tania. Ini kambing hanya amanah. Uang yang kita serahkan kepada saya untuk membeli makanan, saya sedekahkan kepada orang yang sangat membutuhkan. Apa kata istrinya? Saya bersyukur kepada Allah karena hanya itu yang kita miliki kelak di hari kemudian. Coba, ini anaknya Rasulullah.
Kalau istri kita, anaknya si Anu, kasih uang suruh beli ikan, kita beli rokok, pasti dilempar kalau kembali. Iya. Makanya Rasulullah mengatakan, Sayyidina Ali mengatakan, saya diminta, ini amanah, saya harus jalankan untuk menjual kambing ini. Istrinya mengatakan, juallah, nanti saya datang ke rumah neneknya untuk mencarikan makanan. Ternyata Sayyidina Ali kembali menarik kambing itu menuju ke pasar. Di tengah perjalanan langsung dicegat oleh orang yang naik di atas unta. Ia tahu nak tapalupa no, naparesa ya dembe, mapamulai do cilina tanru na latu ajena, napakajanna aganasan. Ia na dembe, nenekku mau pasapa. Napandang runtuh, maka saya akan beli kambingmu. Depan sampai Sayyidina Ali maka da melome may balu, nasa juallah 100 dirham. Aga nasa Sayyidina Ali, saya tidak jual. Ya ko makitumbo, wali 200 dirham. Sayyidina Ali mengatakan tidak, saya tidak jual. 300 dirham. Sayyidina Ali mengatakan tidak. Sampai dia tawar 500 dirham. Sayyidina Ali mengatakan saya tidak jual. Orang tua ini bertanya, berapa kau mau jualkan? Sayyidina Ali mengatakan 40 dirham. Coba. Ada orang sungai nyamuk begini. Kenapa Sayyidina Ali tidak menerima tawaran itu? Karena itu adalah hanya amanah. Dia diperintahkan untuk menjual dan diberi amanah, mengatakan hanya 40 dirham harganya. Sehingga Sayyidina Ali mengatakan, saya hanya diminta, ini bukan kambingku, tapi kambing orang yang saya jualkan. Maka saya diminta menjualnya dengan harga 40 dirham. Maka dihitunglah uang ini tadi, kemudian dikasih Sayyidina Ali. Kemudian diambil satu keranjang uang, kemudian diberikan kepada Sayyidina Ali. Dan beritahu, ini harga kambingmu. Dan ini uang tambahan sebagai hadiah untuk kambing ini. Dan jumlahnya menjadi 600 dirham. Sayyidina Ali mengambil uang itu, membawa ke orang tua tadi yang di pintu pasar. Langsung dia serahkan. Ini uang harga kambingmu 40 dirham. Hitung. Setelah selesai dia hitung, dia ambil yang di kantong besar. Ini hadiah kambingmu, silahkan ambil. Dia tidak ambil, Pak. Kemudian Sayyidina Ali menangis, meneteskan air mata. Kenapa? Karena dia melihat bayangan kepalanya sudah masuk waktu duhur. Sayyidina Ali tidak pernah masbuk selama hidupnya dalam sholat. Teri, maselan na rekodena dapi biar jamaah. Maka berjalanlah dia mau pulang, kemudian ditahan pundaknya. Hei Ali, berhenti dulu. Langsung dia kaget. Dari mana orang ini tahu nama? Langsung maku tanah. Musa moka gambok. Nasa dia bisa. Maka dah musa gani gamali ni gamin laudi. Pokor si depe bolam. Saya tidak tahu. Maka dia iya matokot tu. Niga molek di oko tangana lalange yang tidur di atas pasir. Maka saya tidak bisa ni. Maka dia iya matoya tu. Niga mali bembemu. Maka dia Sayyidina Ali. Saya tidak tahu. Dia orang kaya. Karena banyak uangnya. Dia mengatakan tania. Yang membeli itu adalah saya. Maka dia Sayyidina Ali, nigai kau. Kenapa kau bisa berubah seperti itu? Dia mengatakan, saya adalah malaikat Jibril yang diutus oleh Allah menguji keimananmu kepadanya. Uang 6 dirham yang kau sedekahkan di jalan Allah sekarang menjadi 600 dirham. Ambil ini, sedekah langsung dari Allah yang diberikan kepadamu. Berkat kedermawananmu dalam bersedekah. Diambillah uang itu, kemudian Sayyidina Ali menangis. Berjalan, ya Allah, jangan sampai karena rezeki ini saya lalai dari takbir pertamanya Rasulullah. Tidak sebanding dengan rezeki yang kau berikan dengan apa ketika saya tidak bisa mengikuti takbir pertamanya Nabi. Dia menangis di jalan mengatakan, setiap Rasulullah keluar dari pintu kamarnya dia akan melihat wajahku. Hari ini dia tidak melihat wajahku. Betapa malunya aku kelak di hari kemudian di hadapanmu. Hanya karena harta segini saya tidak melihat wajah Rasulullah keluar dari kamarnya di waktu sholat. Itu Sayyidina Ali, Pak. Kemudian ternyata Bilal sudah azan dan Bilal mau iqamat. Rasul keluar dari pintu kamarnya, ternyata tidak melihat Sayyidina Ali. Disitulah Rasul bertanya, "Kegilau Ali, nadi gago kunron." Maka dia sabain, "Kamu jadi dito nak ya Rasulullah." Maka dia nabita, "Tunggu dia sebentar, jangan dulu iqamat." Nabi kembali masuk ke dalam kamarnya. Rewai Nabi tapi memang tidak ada. Kemudian dia melihat keluar tidak ada Sayyidina Ali. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Iqamatlah. Inilah isyarat." Maka dia ko angka tahu tulilaw mak berejama setiap waktu natakut degagay o kunronan ng kami ko kampungi wat dito itajat-tajat pa tapi iya ko tahu denang kadalaw masigi aja lalu tatajam dia itu tak sampaja na masih. Dari situlah Imam Tasyafi mengatakan azan itu adalah panggilan, iqamat adalah memulai sholat. Makanya kumuli itawe aja musala ini.
Ya ko pura ko bang aja mulan sa kama nasaba magay nasaba iya tu bangi panguli. Angka tahu tu noli ita wena langsung kama berarti noli ita nampa nasalay. Tapi makadai Imam Malik ni gasuroy matanga. Ya tu ampai Imam Malik dia tidak sholat sunat sebelum sholat maghrib. Ina sang Imam Malik tahu rajin lo mak berjama ya ko de panabat tahu wenang kana ko masigi. Ya ko bab kita nampa law tahu kutu ya tu nasang Imam Malik apa yoli pinapalaw. Coba itu bedanya. Kemudian Rasulullah sementara sholat dan ruku, kemudian Sayyidina Ali berwudu. Apa kata Ali sebelum berwudu? Ya Allah, betapa celakanya aku ketika aku masbuk dalam sholat gara-gara rezeki yang kau berikan ini. Dan ternyata lai tendra ulunna Nabi malaikat Jibril kemudian dibisi, jangan bangkit sebelum Sayyidina Ali masuk mengambil saf. Pastama Sayyidina Ali langsung dia takbiratul ihram. Kemudian dia langsung ruku. Apa kata Nabi? Bukan Allahu Akbar, tapi dia mengatakan Sami Allahu liman hamidah. Allah langsung mendengarkan pujianmu kepadanya. Maka dari situlah malaikat mengatakan Rabbana lakal hamd. Itulah sehingga itu yang kita baca pada saat ruku dan bangkit dari ruku. Itu barakatnya Pak. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya Ali, Jibril datang kepadaku, Allah menitip salam kepadamu. Bayangkan itu Pak. Itu begitu mulianya orang yang tidak dilalaikan oleh hartanya untuk datang berjamaah di masjid. Itu mulia sekali. Sampai Allah yang menitip salam kepada orang itu. Tapi kadang ini Pak, cede-cede merempaki. Nah sebab magai, idi matur isam pajangi, tanya sampajangi matur ki. Ya ko idi matur isam pajangi, mepi tu loro ta sampajang asara. Nakasana mepi tu asara ta sampajang loro. Mepi isa, napa masa sampajang mangariba. Magai, nasa jolo, matupi, sinampa pi, jolo. Ya ko jama-jama kata aja bu, maka dah selesai pi jamaku napa ka sampajang, denang kana selesai. Pura ki masari meki mapel, pura ki mapel meki masasa, pura ki masasa meki mandaku sasa, pura taraku sasa meki kilo masari, pura ki masari meki manasu, pura ki manasu meki mapelena penne, pura ki mapelena penne meki mandre, pura ki mandre meki bisa penne, pura bisa penne meki 50 sasa, pura masuk sasa meki malapi sasa. Dega aga selesai na jama-jamata. Iya ko makadaki selesai pi jamaku napa ki masapajak pajai itu dena mungkin. Iya ko tanya ini selesai kagi dena selesai. Makanya makade guruta usahakan inay ko yatoro ko sampajangi aja nay ko matoro iwat na sampajangi. Ini penting. Tapi kebarakat na bu, siapa yang sholat subuh minta di sujud terakhir sholat subuh, sujud terakhir sholat subuh nareko angka masalah tak hadapi tidak ada penyelesaian, minta di sujud terakhir, insya Allah Allah akan berikan petunjuk. Itu sholatnya Nabi Adam ketika dia sujud bertaubat dan tidak diterima taubatnya kecuali dia berselawat kepada Nabi. Itu intinya Pak. Nah makanya di sini ada anak-anak kita, di sini ada menghafal Al-Quran ya. Alhamdulillah. Saya kasih modal. Ini yang terakhir. Saya kasih modal. Di sini masjid selalu ada pintu, sebelah kiri dan sebelah kanan. Pintu itu adalah pintunya imam. Saya pernah belajar tasawuf di Aceh, di Biren sama guru Tasinur. Beliau sampaikan begini. 4 hal aja lalu nasalai imam. Nomor sidi, imam tidak boleh lewat pintu besar. Iya iko imangena aja lalu mulai pintu nama makmumnya. Masuklah melalui pintu kecil karena itu pintu. Di sana malaikat menunggumu untuk mendoakan engkau. Jangan lewat di pintu makmum. Ya kung ka ima dito nolay pintu na makmumna. Insyaallah din natasaka bacana. Dito ni kalo ko makmumna. Nasaba iya tu imangi ya pikale yo ko makmumna pasti lesse bacana. Magay nasaba ya se ka mangikue na iya pokoe. Listrik kita di sini kalau di pembatas 900 watt kemudian kita nyalakan 1000 watt balon pasti sepa okoro mage nasaba yase imak denge na yun riya mak denge makumati itu imangi ya nangkay mak dena mesi sampu bacana dena me makanja peringarana berarti yase ikutu makmun na alena. Kuncinya jangan lewat di pintu makmum, lewat di pintu khusus karena di situ ada malaikat yang akan mendoakan kita. Yang kedua, idi imangi aja lalu ta sampaja sunnah pilal masigi okoki bolata mas sampaja sunnah kaya ka bolana imangi ini yang samping di sebelah sini atau di sebelah sini itu rumahnya Rasulullah, maka sholatlah di situ di dalam magai ya ko angka iman talu tau mina panandungan dena sampaja sunnah pilal masigi tapi oko mi rumah sampaja sunnah kecuali yang berjamaah maka dena imangi na reko dena si runtuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu janjinya. Kemudian yang ketiga, ajak lalu tak dicarukun rota mancajima. Tempat imam itu adalah mihrab. Mihrab itu 2 lapis. Kenapa?
Karena dia tempat komunikasi langsung dengan Allah. Kenapa Nabi Zakaria tidak punya keturunan? Istrinya sudah menopause, tidak mungkin bisa melahirkan, tapi dia masuk berdoa di dalam mihrab, kemudian mengangkat tangannya di dalam sholat, langsung dijanji anak laki-laki yang bernama Yahya. Kenapa? Karena di mihrab. Guru Takiat Abdul Rahman Abu Dalek, kamarnya dibagi dua, si puek non roi mas sempajang, si puek non roi matinro. Tempat sholatnya itulah dikatakan mihrab. Ya kong kesantrin na melo rewa na degaga na tamparan, aga nasan, puang de kasih gaga diku na melo ka rewa. Maka di guru ta, masuklah ke dalam kamarku, di situ ada bantal kecil, maka angkat itu dan mudah-mudahan ada rezeki yang kau dapat. Setiap anak-anak etama kurang maladui tidak pernah habis, dan semua santri yang minta itu tidak pernah kosong. Tapi derang kana taruh di guru takor. Boleh kendroi di dalam Al-Quran Allah sudah memberitahukan kita. Kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan. Qala ya Maryam anna laki hadza? Qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Itu kuncinya. Jadi ya rupa Nabi Zakaria dia gaga anak-anak 50 tahun milau dong aku bolana, tapi dia diterima sampai jangan, dia diterima donna. Doanya tidak mustajabah, sehingga dia mengambil anak perempuan Anurena, kemanakannya diambil, itulah Maryam. Dia pelihara, bikinkan bilik, di dalam biliknya dia buat mihrab, tempat sholat. Ada 2 anak tangga, itulah alasan kenapa mihrabnya imam itu 2 lapis. Lapisan bawah ada amblak, lapisan kedua ada sajadah. Karena mihrabnya Maryam itu 2 anak tangga. Itu dalilnya. Maka ketika Nabi Zakaria membuka pintu kamar kemanakannya, mulai heran. Maka setiap hari dia bawakan makanan, tapi pas 3 tahun dia mulai kaget. Kenapa? Angka Andre naruntu ilalam. Anehnya lagi, makanan musim panas di musim dingin. Magi nang kadoriang ko kamarai natanya batu doriang. Magi nang kalase ko natanya batu lase. Kenapa bisa ada kurma segar di sini dan di sini tidak ada pohon kurma? Agak nasang Maryam. Ketika Nabi Zakaria mengatakan, "Anna laki haza?" Boleh kendro ye? Jawabannya Maryam cuma satu, "Huwa min indillah." Ia tuh gagai langsung peluk ke Allah Ta'ala. Nabi Zakaria tidak percaya. Bukannya aku Nabi. Makun-rakun-rai. Saya ini Nabi. Sudah puluhan tahun berdoa. Tidak diijabah. Tidak diberikan anak. Tapi engkau anak perempuan yang bukan Nabi. Kenapa bisa doamu tembus bisa diberikan rezeki? Nabi Zakaria mengatakan berarti bukan doamu yang mustajabah, tapi tempat inilah yang istimewa. Maka dia beritahu kemanakannya, keluar dari situ. Asukokutu, niat tam. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Masuklah Nabi Zakaria di situ. Wa huwa qaimun yusolli. Matangangi tatto masampaja. Rilalan na mihrab na Maryam. Aga nilaw Nabi Zakaria, Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Langsung dijawab, panadatul malaikat wa qaimun yusolli fil mihrab, annallaha yubassyiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas shalihin. Mustahil menurut akal sehat, karena istrinya sudah tidak haid. Tapi kenapa dia bisa hamil? Karena dia meminta di dalam mihrab. Seseorang yang berdoa di dalam mihrab, sesuatu yang mustahil itu tidak akan pernah terjadi. Mustahil. Kenapa? Karena Allah yang akan langsung membantunya. Itulah kelebihannya mihrab. Magi gurutta nangka mihrabna nasabak kong kasantri na melo rewa dengan tamparan nasuruh tamu dan tidak pernah habis uangnya. Itu langsung dari Allah. Itulah rahasianya. Kenapa setiap ulama ada namanya kamar pribadi? Karena di dalam kamar pribadi di situ ada tempat sholat khusus. Cuma kadang ini Pak, malok bolata, malok kamarata, WC ini pakai jaki, tapi tempat sholat tidak ada. Puluhan juta anggarannya membuat WC dan kamar mandi, tapi mihrab untuk berdua-duaan dengan Allah kita tidak bikin, sehingga doa kita susah mustajabah. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi rafa'al mustafa manasibal insani wal bushra wa ja'ala israhu min Makkah muqaddasi fi lailata wahidatin ayatal kubra. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin. La haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersyukur nasabang kaki napasidarung po Allah Ta'ala dalam satu acara peringatan peristiwa Isra dan Mi'raj Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bersyukur atas kerja keras panitia dan pelayanan yang sungguh sangat luar biasa. Saya mohon maaf secara pribadi, mungkin ini hal yang sangat memberatkan mengurus penceramah. Sebenarnya saya itu Pak punya satu prinsip, saya tidak mau dijemput. Jadi selalu mengatakan kalau di daerah jangan jemput saya kalau panggil ceramah. Kapan dijemput saya tidak datang. Jadi saya harus datang sendiri. Tapi kalau menyeberang begini harus dijemput karena tidak lihat jalan. Alhamdulillah, semoga Allah memberikan keberkahan kepada seluruh yang mengurus agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya campur bahasa Bugis dengan bahasa Indonesia ya. Alhamdulillah. Pertama, peristiwa Isra dan peristiwa Mi'raj itu ada dua hal. Jadi angka Nabi hanya diisrakan, tapi dia tidak dimi'rajkan. Itu Nabiullah Musa alaihissalam bersama Harun dan juga Nabi Lut. Itu diisrakan oleh Allah, diperjalankan di malam hari, tapi dia tidak mi'raj. Dia dipendre ukur lagi. Tapi ada juga Nabi yang hanya dimi'rajkan, tapi tidak diisrakan. Itu Nabiullah Isa alaihissalam, langsung diangkat oleh Allah ke langit kedua. Jadi Nabi yang sudah diisrakan dan juga ada Nabi yang sudah dimi'rajkan oleh Allah sebelum Rasulullah. Tapi alamalabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain diisrakan dia juga dimi'rajkan. Jadi diisrakan, diperjalankan di malam hari. Kendropole dari Mekah, kemudian dibawa ke Madinah, baru dibawa ke Bukit Tursina, baru dibawa ke Baitul Lahmi, baru dibawa ke Masjidil Aqsa. Jadi Rasulullah itu tidak langsung ke Masjidil Aqsa, bukan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lai bawai jolok loko Madinah, napai suruh mas sampaja don rakan, dan disitulah dibangun Masjid Nabawi. Napai pateru Nabi taloko Bukit Tursina, onronna Nabi Musa sifat bicara langsung si Bapa Allah Ta'ala. Wa kallamallahu Musa taklima, dan disitulah Nabi Musa menerima wahyu. Kemudian Rasulullah melanjutkan perjalanan, dibawa ke Baitul Lahmi 10 km arah selatan, kurang lebih 10 km arah selatan Masjidil Aqsa. Disitulah lahir Isa bin Maryam, dan Nabi diminta sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian dimasukkan ke dalam Masjidil Aqsa di Palestina, baru Rasulullah diminta menjadi imam untuk para nabi dan rasul. 24 nabi dan rasul menjadi makmum dan Rasulullah menjadi imam. Itu isyarat bahwa Rasulullah adalah imamnya para nabi dan rasul. Tapi perlu diketahui, maka dia sampajangnya tanya apa kasih baru. Aja tak ada boleh menimam meraja Nabi tak napang kesampajang. Nabi Musa itu sudah sholat, Nabi Ibrahim itu sholat, Nabi Zakaria sholat di dalam mihrab. Hunalika da'a Zakaria rabbah, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Di dalam Al-Quran dikatakan wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Matangangi tatto Nabi Zakaria mas sampajang ukilalan na mihrabna nilau dolori pong Allah Ta'ala. Maryam itu sholat, Nabi Isa diutus untuk zakat dan juga memerintahkan sholat. Jadi semua nabi sininna nabi suruh angka mana perintah sampajan na lolongan. Jadi perintah sholat bukan ibadah baru. Aja tak kadang kamani nabi tak napa ada perintah sholat, itu tidak. Apalagi nabi tak waktunya diambil dari Mekah, naibawa lo Madinah, disuruh memang di masampaja, berarti sudah ada sholat sebelum Mi'raj. Ini penting saya luruskan dulu supaya kita paham betul bahwa ternyata sholat itu bukan ibadah baru. Kemudian
Setelah Nabi melaksanakan sholat di Masjidil Aqsa, didampingi oleh malaikat naik ke langit pertama, ketemulah ia dengan Nabiullah Adam alaihissalam. Jadi penghuni langit pertama selain malaikat, angkat ciri Nabi, itu Nabi Adam yang menjemput Nabi di langit pertama. Naik ke langit kedua, ketemulah dia dengan Nabi Yusuf dan Nabi Yahya. Ini Nabi seumuran, anaknya Nabi Zakaria, sedangkan Maryam itu Nabi Zakaria pelihara. Jadi ya Maryam, Nabi Zakaria piara kebolana. Kemudian nanti dia melahirkan anak, itulah Isa. Nabi Zakaria punya anak, itu namanya Yahya. Makanya Nabi Yahya dengan Nabi Isa ini adalah sesaman. Kemudian melanjutkan perjalanan, ketemu dia dengan Nabi Yusuf. Di langit berikutnya ketemu dengan Nabi Idris. Naik lagi satu tingkat, ketemu dengan Nabi Harun. Naik lagi satu tingkat, ketemu dengan Nabiullah Musa alaihissalam. Naik lagi ketujuh, ketemulah ia dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian malaikat melanjutkan perjalanan ke atas langit ketujuh. Angkamupa unragukoro, namanya Baitul Ma'mur. Disitulah malaikat bertawaf setiap waktu. 70.000 malaikat bergantian bertawaf di Baitul Ma'mur. Di sana ada Ka'bah Baitullah yang lurus dengan Ka'bah yang ada di Mekah. Tapi yang ada di Baitul Ma'mur itu lurus dengan aras. Makanya kalau ada sesuatu dijatuhkan di aras, akan jatuh di Ka'bah Baitul Ma'mur dan akan langsung jatuh di Ka'bah di Mekkatul Mukarramah. Makanya kenapa orang yang tawaf di Mekah itu doanya mustajabah, karena dia tembus ke Baitul Ma'mur dan aras. Nah, di sebelah kanan aras, disitulah ada mimbar satu, mimbarnya Nabi Ibrahim. Sebelah kiri aras, mimbarnya Rasulullah. Jalan masuk surga itu sebelah kanan aras. Jalan masuk neraka itu sebelah kiri aras. Tapi Nabi ta mimbarnya di sebelah kiri, di jalan masuk neraka. Yana tu ampai pangulukta Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Itu ada gelarnya khusus, karamallahu wajhah. Kalau Abu Bakar As-Siddiq karena membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Umar Al-Faruq karena bisa membedakan mana haram mana halal. Kalau Umar makan makanan dan itu haram, pasti dia muntahkan. Kalau makanan tidak halal, itu saking perutnya sudah bisa membedakan mana halal dan mana haram, sehingga diberi gelar dengan Al-Faruq. Kemudian Sayyidina Ali, ia gelar karamallahu wajhah karena dia tidak pernah melihat kemaluannya selama hidupnya. Itu karamahnya Sayyidina Ali, sehingga diberikan kekeramatan pada wajahnya. Kemudian Rasulullah ditanya, kenapa magi mimbarat ya Rasul? Namun sebelah kiri, bukankah itu jalan masuk ke neraka? Rasulullah mengatakan betul. Saya meminta kepada Allah supaya diletakkan di sebelah kiri, karena di situ jalan masuk ke neraka. Kalau nanti umatku ketika ada yang digiring masuk ke dalam neraka, ya ko angka melo ipatama ranaka, saya akan turun dari mimbarku dan bersujud di hadapan Allah supaya orang ini diampuni dan dimasukkan ke dalam surga. Itulah makna kalimat wasyarafa wad-darajata 'aliyatur rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adata innaka la tukhliful mi'ad. Makanya dia Nabi siapa yang mendengarkan azan kemudian dia menjawab azan dan bersalawat kepadaku sesudahnya dan membaca doa sesudah azan, maka pasti dia mendapatkan syafaatku kelak. Karena itulah janji Nabi ketika dia menunggu kita di depan pintu masuk ke dalam neraka, di atas mimbarnya Rasulullah menunggu. Ini penting saya wasiatkan kepada seluruh jamaah. Namo magaret jinna, namo magaret patako jama-jamangi. Nareko bangi tawe, hentikan. Tangkalingit bangi. Salah satu siksaan orang yang tidak meninggalkan pekerjaan ketika azan dikumandangkan, ia tu tawe dena melo makdaka di mana ko mati. Tidak mau bersedekap. Ia ko ipadaka di mana pecu. Makanya dari situlah kita diajarkan oleh ulama kita dalam kitab Tabaqatus Sadilatul Kubra. Nareko angka atau makdaka di mana ko mati na dena mi makdaka ipadaka na cia makdaka, maka sedekapkan dia baru tahan dan azankan di telinga kanan, baru kemudian lepaskan. Tidak usah diikat, maka itu tidak akan lepas. Itulah yang diajarkan ulama kita dari dulu. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan pesan, ya Muhammad, lanjutkan perjalananmu. Saya hanya sampai di Baitul Ma'mur, tidak bisa melewati tempat ini. Kapan maliwa Kak Mendre, saya akan hancur. Coba, itu tingginya makamnya Rasulullah itu. Kedudukan nurnya Rasulullah itu sangat tinggi.
Sehingga malaikat Jibril mengatakan hanya sampai di sini. Jadi Rasul menerima sholat tidak didampingi malaikat Jibril. Tidak ada malaikat yang mendampingi ketika ketemu dengan Allah. Hanya sendiri dia naik. Nah sebab malaikat Jibril sudah menyampaikan, ya komendre Kak Muhammad, maka saya akan hancur. Dari situlah makna kalimat Imam Ja'far dalam kitab Barzanji. Dia mengatakan, anta nurun fauka nurin. Engkau Muhammad cahaya di atas cahaya. Jibril adalah cahaya karena dia adalah malaikat. Tapi engkau mengalahkan karena engkau bisa melintasi alam yang tidak bisa dilintasi oleh malaikat Jibril. Itulah makna anta nurun fauka nurin. Mendre nabita di satu alam namanya Sidratil Muntaha. Tapi denok korot tarima nabita sampajang. Nabi masih melangkah satu langkah ke atas Sidratil Muntaha. Namanya alam istawa. Dari situlah dia mengucapkan salam kepada Allah. Aga beresalam na nabita. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Coba. Aga nasang ini yang Nabi sampaikan. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Allah mengatakan, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kenapa dia pakai alaika? Karena Rasulullah dengan Allah itu ketemu langsung, musafahah. Makanya Nabi tak itu melihat wajah Allah. Makanya kalau di hari kemudian orang itu akan melihat wajah Allah seperti melihat bulan purnama. Itu hadis Nabi. Dan Rasulullah langsung melihat wajah Allah, ketemu langsung dengan Allah. Makanya Allah mengatakan, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Apa kata Rasulullah? Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Coba. Ini ada sedikit saya mau bahas. Maka dari tau pandrita atau hakiki. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Itu adalah kalamur Rasul. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu adalah kalamullah. Jangan disatukan dalam lafaz. Pisahkan. Jadi ya kota baca ya lepang. Jadi at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Singgah. Baru lanjutkan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Singgah di situ. Baru lanjutkan lagi assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Itu sakta. Magi na to lepang, oko nila palang. Tapi oko paling ngarangi mesti isungkong. Aja tapas sarangi ri paling ngarangi, tapi tapas sarangi ri la palang. Bedakan itu. Makanya assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh itu hadir. Ajak tabir sallangi nabi ta ko deta pahadir. Kemudian assalamu alayna nabi ta nanya wa ala ibadillahi sholihin. Tapatama ni aleta. Paringarangyo koro wang Allah Ta'ala si bana bitta. Kemudian kita ikut di belakangnya. Yana tunasa pat tarikae dua tamassarat talu tamalaysa. Tamassarangi pong Allah Ta'ala si bawa surona tamalaysa ni atamatappa el kello ni nabitta si bawa pong Allah Ta'ala. Jangan pisahkan itu. Tasingkaru yo koro. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu pengakuannya Rasulullah. Tapi ada kalimat Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak pakai Sayyidina. Coba. Dia pakai Sayyidina. Maka dabami Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Jadi ya kau angkat baca ya tu dia pakai Sayyidina, maka itu benar. Tapi ia kau natari Sayyidina, dia salah. Ini penting. Kenapa? Saya mengambil analogi sederhana. Misalnya, ia tuh Sayyidina mapakia lori nabita. Contohnya, pada pemilau ka wairinu, maka dah tabe talenga wairinu tak satu gelas. Kemudian datanglah satu jamaah membawa air minum satu gelas. Napanapalinna upo yasit na bimbare. Itu melaksanakan perintah. Tapi narekomalay wairinu si kaca.
na pamala lepa-lepa na kaririyawana na patadangi, na panapendre o kiyasi na mimbarae, maka ia tutawe melaksanakan perintah dan mapakyada. Jadi ya ko angkat tau baca Allahumma sholli ala Muhammad, maka dia melaksanakan perintah. Tapi nareko na baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, maka ia tutawe mapakyada illahu nabita. Itu tidak ada salahnya. Silahkan mana yang mau dipakai. Ini penting. Kemudian salawat. Selesai masalawat, dari situlah Nabi kemudian turun. Saya tidak bahas tadi waktunya naik karena nanti turunnya kita bahas. No inabita didampingi kembali ketika sampai di Baitul Ma'mur. Didampingi turun ke langit ke-7. Siruntu alaina pangulutta Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Makutana Nabi Ibrahim, ya Muhammad, agamu pulang. Coba. Manusiawi Pak. Ya kung kata Allah sumpah Malaysia, sidrap korewa ilo sidrap, aga nakutana teh ang kagamilo. Ya kung kataw pole sidrap, lau Malaysia, latu ko Malaysia itanay ang kagabaje. Ang kataw pole Mekah, kasidrap, ditanya aga na puleang, makaday, cere, gincung, cila, sujadang. Cere kristal. Jadi setiap orang yang pernah melakukan perjalanan, dia nakutana teh makada aga muita. Ni kami basiruntuk, si di bapak kutanana, aga na pulang. Nabi Ibrahim pun demikian. Boleh Nabi tersuntuk pong Allah Ta'ala, rewai siruntuk Nabi Ibrahim, iya miru nakutana Nabi Ibrahim, aga mu pulang Muhammad. Maka dia Nabi tersempajang, nasa siaga, kada 50 waktu. Aga nasa Nabi Ibrahim, Muhammad, iya ko najamay umakmu, asal langan. Aku titip salam kepadanya. Salam itulah kita baca kama shallaita ala Ibrahim. Padahal namode tak baca iya roh asota sempajata. Salat itu bacanya cuma 5 Pak yang wajib. Yang pertama Allahu Akbar, yang kedua Fatihah, yang ketiga syahadat, yang keempat salawat, yang kelima salam. Hanya 5 bacaan yang wajib dalam salat. Doa kita sunnah. Bacaan surah sesudah Fatihah sunnah. Bacaan ruku itu sunnah. Yang wajib itu rukunya. Tokok boleh ruku wajib, bacaannya sunnah. Sujud yang wajib, bacaannya sunnah. Tahiyat hanya 2 wajib, hanya syahadat dengan salawat. Kalau orang tidak hafal at-tahiyatul mubarakatuh, langsung saja baca syahadat, baru salawat, baru salam ke kanan, ke kiri itu sudah sunnah. Jadi ya kong katau dia nasampaja nasabak maka dewa pelai bacana tasurubani Pak Guru ya 5 ya kodena pelai ya 5 mate bawan. Paling mudah. Maka dia apul sagi Pak Ustaz. Neka macio ko imange aga niana. Akada bani wakata jamai sampajan na jamai ku iman. Allahu Akbar. Selesai. Paling mudah toh. Ulama kita itu sudah mengatur. Makanya sholat ini Pak, denawat diwakileki. Perintah yang lain itu Allah titip melalui Jibril. Zakat dititip melalui malaikat Jibril. Haji dititip melalui malaikat Jibril. Puasa dititip melalui malaikat Jibril. Tapi sholat tidak. Tapi sinin na pagkasiwingnya natitip puang Allah Ta'ala melalui malaikat kepada Rasulullah bisa digantikan. Bisa. Zakat, iya kota nedi pasui boleh anak yang menunaikan zakatnya. Jadi kau kata sogi anak na wajar ni zakatna boleh. Kemudian haji, sudah tua tidak mampu naik haji, kasih uang ke anak kita atau cucu, nanti dia yang hajikan, namanya badal haji. Puasa bisa diganti dengan makanan, bisa, namanya fidyah kalau tidak mampu. Kemudian puasa juga ketika ada yang wajib kita tidak selesaikan, ketika kita wafat anak boleh menggantikan, namanya qada puasa. Tapi sholat tidak bisa. Dari situlah kenapa tidak ada yang mendampingi Nabi ketika menerima sholat. Maka dari Nabi tak ya kodemul letatong tudako, ya kodemul letudange liuko, ya kodemul liue isyarat mau pakai. Kalau tidak bisa pakai isyarat, panggil Pak Imam.
nanti Pak Imam yang selesaikan. Itu berarti sudah meninggal. Kalau kau tinggalkan, harus kau ganti. Dena cocok maka datang jamangi. Angka deni zaman atau mate tidak bisa ditutupi oleh orang lain. Kenapa? Karena sholat tidak melalui titipan kepada yang selain Rasulullah. Ina tu ampai Pak, degaga Pak kasihan. Lai calla tau matoe. Icalla indo amboe. Kodena jamai anae kecuali sholat. Ya kodena puasa anak tadi dicallaki. Kodena pas rusak ke anak tadi tidak dihukum orang tua. Tapi kalau anak kita tidak sholat, maka yakin pasti kita dapat bagian. Yaitu ampai tak pas sekolah pesantren ini anak tak. Di sini ada pondok pesantren, masukkan anak kita ke pesantren. Maka da WD apa je namelo ma pesantren Pak Ustaz, magampang. Masukkan saja ke pesantren, kalau 3 hari dia lari tidak masalah. Yang penting pernah masuk ke pondok. Awal daftar dulu di situ. Maka dah lari mak Pak Ustaz, tidak apa-apa. Nanti di hari kemudian kita sudah punya modal. Maka dah pura di upatama pesantrennya pun dah lari mak. Iya. Nah sabak ya kodenan kata patamai pasti newa ki matu. Demetona kenapa sekolah agama kak? Coba. Tasuruh ya anak teman sempajang. Ya kodenan ko agama itu pas sekolah. Tapi ya kok pesantrennya serahkan ke gurunya. Podangi pembinana. Tabarasa ikodena sempajang. Napaki made. Ya matu ke sorimondri kodena sempajang anak ta podangi malaikat. Pura tu podak guru na yan narulah mutanay. Aja na yang ngurus. Selesai persoalan. Iya. Kan begitu Ji Pak. Saya selalu mengatakan biarkan anak-anak mulai dari SMP sampai SMA dia mengenyam pendidikan agama. Magai nareko masu imatu makuliah dan caji Palembang tidak masalah. Kalau nanti dia mau sadar, dia tahu jalan ke mana dia tempuh. Karena dia sudah pernah belajar agama. Tapi ya kodega dasar agama nalau pero, namelo mainga agama nabi kau. Itu kuncinya. Pentingnya dasar agama. Aja tamasela ko bata ya nata. Ya tu kok pesantrennya Pak angka mana tahu bata. Nah sabaya tu pesantrennya bengkele ni matomi. Ya tu bengkele oto kapo. Oto masolang ko mana ti patama. Jadi ya ko kapo ya nata itate patunarewa. Ya ko pusumi lai lap-lap minarewa. Jadi angka tu anak ko pesantrennya Pak iba rasa ni mato pana pamainga. Nah sabak tahu kapo tapatama. Kan begitu. Ini harus dipahami. Saya bersyukur di sini ada Asadiyah, ya. Asadiyah Pak ya. Pesantren Asadiyah. Saya minta kepada seluruh anak-anakku yang di Asadiyah sekolah, nanti kalau ada umur panjang, selesai di sini, datangi makamnya guru kita. Guru Tasa'adat di Sengkang. Datangi makamnya. Bacakan suratul Fatihah. Kemudian berdoa kepada Allah. Ini pun talingak barakat turuk pada toha barakat angkai talingnya tau pandritewe. Itulah yang dikatakan dengan tawassul. Oh iya. Jadi saya itu Pak Bu, setiap ke Makassar kalau dari Sidrap pasti saya singgah di makamnya Guru Taki Haji Abdul Rahman Ambodale. Itu di Mangkoso. Dan singgah di situ bacakan suratul Fatihah. Selesai membacakan suratul Fatihah, saya berdoa kepada Allah. Puang, talinga kasih barakat. Taleti barakat anak-anak dan keturunanku. Pada barakat angkai talingnya tau pandrita. Itulah namanya tawassul. Iya mina salah. Nareko makadaki, oh ambo anu, pasalama kae. Itu namanya tawassul, itu yang musyrik. Terbedakan. Mereka tahu dia sepisahkan mana tawassul. Kalau datang meminta berkah kepada Allah hanya di atas kuburan, itu adalah tawassul. Maka kenapa datang ke kuburan, kenapa bukan di rumah? Rasul menyampaikan, setiap malam Jumat, ruhnya orang muslim yang meninggal itu dikembalikan ke kuburnya oleh Allah. Makanya Nabi siara makam itu setiap malam Jumat. Nanti menjelang subuh baru pulang ke rumahnya. Di sini ada yang pernah siara makam subuh hari? Degaga? Oh.
Analoginya sederhana. Ya ko angka tau melo ki mewe siruntu pasti tanai ko meki lobolana. Aswaga tangka ko bolata. Ya ko makanya saya ada di rumah hari Kamis malam Jumat. Kalau mau ketemu pada saat datang ke rumahnya, maka datangi pada saat dia ada. Rasulullah sudah menginformasikan bahwa ruhnya orang muslim yang telah wafat setiap malam Jumat itu dikembalikan ke kuburnya oleh Allah. Makanya Nabi siara sekitar jam 12 malam, itu malam Jumat, nanti menjelang subuh baru pulang. Karena dia musafahah birruh, Nabi itu melihat tembus ke ruh. Pandangan Rasulullah itu tembus, sehingga dia bersilaturahmi dengan sahabatnya. Makanya dia perintah kapan ruh dikembalikan oleh Allah ke kubur. Makanya Rasulullah mengatakan ziarah kubur memperkuat iman. Kenapa? Karena memang datang ke kuburan malam Jumat sendiri pasti kuat iman. Ya, karena kita membayangkan bahwa begini kala nanti kalau saya wafat, tidak ada keluarga yang datang, tidak ada yang saya temani, hanya bunyi-bunyian cacing dan yang lainnya, dan kita berada di malam gelap gulita, tidak ada yang mendampingi. Begitulah persis ketika engkau kelak wafat, maka orang itu akan sadar dengan kehidupannya. Maka ziarah kubur bisa membangkitkan iman ketika kita melaksanakan sesuai yang diperintahkan oleh Nabi. Tapi kita datang kalau sudah lebaran, pagi-pagi datang ke kubur, baru berkelompok-kelompok lagi, pakaiannya rapi-rapi, langsung angkat tangan, difotolah dia, selfie, angkat tangan, baru dia masukkan di Facebook, tulis mudah-mudahan dilapangkan kuburnya. Tidak ada. Anda tidak doakan. Ini. Makanya dari situlah kenapa di subuh Jumat itu dibaca Alif Lam Mim Tanzilu dengan surah Al-Insan. Hal atal al-insani hinu minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Itu inti. Kemudian saya lanjut, nanti tidak selesai ini. Kita janjian saya ceramah maksimal 1 jam. Ya, maksimal 1 jam. Kemudian Rasulullah ketika Nabi Ibrahim mengatakan, saya titip salam kepada umatmu yang melaksanakan perintah ini. Dari situlah kita menggunakan kalimat kama shallaita ala Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim yang minta? Apa balasannya? Siapa yang menerima salamnya Nabi Ibrahim atau mendoakan Nabi Ibrahim dalam sholatnya, maka Nabi Ibrahim mengatakan, setengah dari pahala sedekahku aku akan simpangkan untuknya. Itu pahala sedekahnya Nabi Ibrahim, Pak, tidak ada yang kalah. Karena satu-satunya Nabi yang bersedekah sampai sehari ini selain Rasulullah adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu berdoa, ya Rabb, berikan aku kesempatan. Aku ingin memberi makan kepada seluruh hambamu. Mulai saat ini, kata Ibrahim, sampai dunia kiamat. Coba doanya. Saking dermawannya Nabi Ibrahim. Dan Allah ternyata kabulkan. Disuruhlah malaikat Jibril masuk ke dalam surga, mengambil segenggam kapur, baru diserahkan ke Nabi Ibrahim. Dan kapur itulah yang ditaburkan Nabi Ibrahim di dalam lautan, sehingga itulah yang menjadi garam. Maka tidak ada orang satupun hari ini yang tidak makan garam. Itu sedekahnya Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim berpesan, ada dibaca dalam kitab-kitab ulama kita, bahkan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Anak-anak pesantren harus buka kitab ini, karangan Hujjatul Islam Imamul Ghazali, dalam bab makanan, ketika dia membahas adab makan. Di situ dia tulis salah satu hadis Nabi, siapa yang makan garam sebelum memakan makanannya, dan setelah makan makanannya dia makan garam, maka Allah akan menganugerahkan kecerdasan sebagaimana kecerdasannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Itulah rahasianya ulama dulu. Kalau ada anak-anak mau cerdas, suruh dia makan garam sebelum makan nasi, dan setelah makan nasi suruh dia makan garam, karena dia akan dicerdaskan otaknya. Karena itu doanya Nabi Ibrahim. Yang kedua, saya temukan dalam buku hadis-hadis Nabi dalam tinjauan sains, ternyata terbukti siapa yang makan garam sebelum makan nasi atau makan makanannya, maka dia tidak akan pernah kena keracunan makanan. Itu hikmahnya luar biasa. Yang paling mantap, yang paling bagus, ternyata disebut dalam kitab Kanzun Najah wa Surur, siapa yang makan garam sebelum makan makanannya, dan setelah itu dia makan garam lagi sedikit, maka dia tidak akan pernah lama syahwat ketika dia melakukan itu.
Jadi barakahnya itu Pak, tidak akan lemah syahwat orang yang makan garam sebelum makan nasi. Itu hikmahnya. Cuma kadang kita tidak lakukan. Saya kemarin dari Lombok Tengah, bulan 12, saya di Lombok Tengah, silaturahmi dengan guru Tato, guru Turmuzi. Di sana orang makan garam sebelum makan nasi. Santri-santri itu seakan-akan diwajibkan. Dan cerdas-cerdas memang Pak. Makanya kong ka anak tak meloki komacai dan juga sehat, suruh dia makan garam halus sebelum makan nasi. Dan itu ada di kitabnya Hujjatul Islam Imamul Ghazali, ulama yang dikenal dengan ulama sufi. Itu luar biasa Pak. Ini penting saya sampaikan. Itulah sedekahnya Ibrahim untuk kita. Nasabahnya itu Nabi Ibrahim, itu nenek kita. Makanya kita adalah cucunya. Begitulah nenek Pak, selalu mengingat cucunya. Jadi ya kongka nenek makanja nengerang apuna. Jadi betul Nabi Ibrahim mengingat kita dan menyimpankan satu berkah besar, yakni dia meninggalkan garam. Kemudian yang kedua, turunlah Rasulullah diantar ke langit ke-6 si runtuk Nabiullah Musa alaihissalam. Nabi Musa bertanya, Muhammad, agam kuliah. Jawabannya Rasulullah, sholat berapa? 50 waktu. Langsung Nabi Musa mengatakan, tunggu dulu Muhammad, itu kebanyakan. Umatku lagi meraja, panjang umurnya dan kuat-kuat, itu berat dia lakukan. Kalau 50, apalagi umatmu. Disitulah Nabi tersadar. Golota Al-Mukarram, Kiai Haji Abdul Muin Yusuf Kalisidendreng mengatakan begini, seorang pemimpin yang hebat, seorang pejabat yang hebat ketika dia memimpin adalah sebelum dia menetapkan satu aturan, dia akan berpikir apakah mampu nanti orang yang ikut kepadaku melakukan ini. Rasulullah ketika diingatkan oleh Nabi Musa, akan asa Nabi tak betul Musa, maka naiklah Rasulullah meminta kepada Allah, dikurangilah 5. Nabi Musa mengatakan naik lagi Muhammad, naik lagi Rasulullah, sampai 9 kali bolak-balik, sampai tinggal 5 waktu saja yang tersisa. Nabi Musa masih minta, Muhammad naik lagi, minta kepada Allah, cukup 2 saja. Rasulullah mengatakan, setiap saya naik dikurangi 5, sekarang tinggal 5. Kalau saya naik lagi sudah habis. Itu wajar Pak. Makanya Rasulullah mengatakan, ai dena wendre Musa, Pakwaniro, ini pun saya sudah berat. Nabi Musa tersenyum. Kemudian dia katakan 2 kalimat. Hafal ini. Ini berkahnya luar biasa. Apa kata Musa? Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah. Ini yang orang tidak ambil. Ucapan Nabi Musa itu. Ahmad Ruhullah. Kenapa? Tidak ada kepentingannya Nabi Musa suruh Rasulullah bolak-balik Pak. Tidak ada. Tidak ada kepentingannya. Apa untungnya untuk Nabi Musa ketika sholat dikurangi? Tidak ada. Sholat tidak dikurangi juga tidak ada. Tapi kepentingannya Nabi Musa adalah karena Nabi Musa tidak pernah melihat wajah Allah di bumi. Tidak pernah ketemu dia Allah sama Allah. Agak boleh. Dan Nabi Puang Allah Ta'ala nang kalinga di Bukit Tursina. Wa kallamallahu Musa taklima. Dari situlah Nabi Musa ketika Nabi ketemu dengan Allah, wajah Rasulullah, di situ ada nurullah yang masuk ke wajahnya Nabi, sehingga Nabi Musa menikmati wajahnya Allah yang terpancar di wajahnya Rasulullah, sehingga Nabi Musa hanya mengatakan Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah. Siapa yang membaca kalimat ini ketika khatib duduk di atas mimbar untuk mengambil khutbah kedua pada hari Jumat, dia meletakkan tangan kanannya di sebelah kiri dadanya, kemudian dia baca Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah, maka orang itu akan dikenali kelak oleh Rasulullah di yaumil akhir. Itu jalan pintas. Sudah dihafal Pak Bu? Hafal? Belum. Pendek sekali. Ahmad itu Pak sholat. Itulah kenapa alif berdiri, ha ruku, mim sujud, dal sujud, mim duduk. Mim sujud, dal duduk. Kan? Alif berdiri, alifu tatung, ha roko, mim sujud, dal tudang. Tulisannya Ahmad. Kepala mim, dada ha, pinggul mim, kaki dal. Tulisannya Muhammad. Ya tu nak dapat tarekae Muhammad tatung Ahmad mas sempanya. Terpaham nih? Tahu Pak Koling memang supaya gampang kita paham. Saya mengambil kaidah lain supaya mungkin lebih gampang kita paham.
Iyar watakalewe unsurnya 4. Tanah, air, angin, dan api. Maka kenapa tidak kelihatan tanah Pak Ustaz? Begini. Kalau mau ambil analoginya, ya kong kamakunrai, beli terigu, beli blueben, gula pasir, kemudian telur, kemudian dicampur dan di blender. Insya Allah jadi roti. Hilang telurnya. Maka tubuh manusia ada unsur api, ada unsur tanah, ada unsur air, ada unsur angin menyatu, tapi dia tidak kelihatan. Tapi ketika kita emosi, maka muncul panas. Itu akan muncul dengan sendirinya. Makanya unsur inilah sifat-na api tetong, sifat-na angin ngerokok, sifat-na wae suju, sifat-na tanah tudang. Ya matotu makada Ahmad watakalewe mas sempajang. Ahmad rahasia itu adalah Nurul Muhammad. Dan Nurul Muhammad itu adalah bapaknya ruh kita. Karena bapaknya kita ini yang di dunia, itulah bapak kita di dunia. Tapi bapaknya ruh adalah Nurul Muhammad. Nurul Muhammad pada diri itulah yang disebut dengan rahasia. Ya matotu yasa tau, ya matu yasa sempajang. Jadi ya kau angka tahu dena sempajang, tania tahu ya tuh. Ini penting ini. Tahu-tahu nih. Bedakan. Makanya sholat ini penting Pak. Saya pernah sedikit bertanya sama guru tak, Pak Kiai, aga isak na sampajangin. Langsung maka guru tak, aja mau tenang isak na. Namo olina de tumisan. Iya. Maka daga Pak Kiai, angkat tahu maka darut tumu balalin romu de gamu lolong aku de isak na sampajangin. Maka de guru tanya gape palolong aku kena balang. Coba jawabannya guru tak. Maka aga isak na, maka de guru tanda. Peringeran, baca, gerakan. Telu agak-agak nak dia mulai pasuku. Tidak ada yang bisa sempurna. Angka tahu makanjak gerakanna, masalah peringaran. Angka tahu makanjak peringaranna, lese bacaan. Tapakanjaki baca, tapakanjaki peringaran, tak lupai maka desian rakan. Pakanjaki rakaatna ya lupai baca. Maka tahu Allahu Akbar. Lese mati. Kenapa? 3 hal. Peringeran melo ipakanjaki, baca melo ipat 7, gerakan melo ipat suku. Karena tidak mungkinnya sempurna. Dari situlah ada namanya sholat sunat, penambal sholat fardu. Patempele na sampaja perlu. Tapi tak pahangi, angka tahu Pak aku Solimun rimatu masih sah. Apa iya ni komalap Pak itawe nangkah. Angka patempele na degagawad di na tempele. ini nanti yang rasa ini. Itulah alasannya kenapa kita sesudah salam membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kenapa 3 kali? Nasabak telu dosa na pas sampajangi. Dosa peringeran nasabak puang Allah Ta'ala nunrui mangulo na lese peringeran. Dosa yang kedua adalah gerakan yang tidak sempurna. Dan dosa yang ketiga adalah bacaan yang tidak sempurna. Sehingga istighfar 3 kali menghapuskan 3 kesalahan dalam sholat. Pangkapo tu tahu purana mak beresalah langsung na lupa masuk tahu sombong iya tu. Pak kami tu tahu maka tu Pak. Kamat kita na lupa tama. Purana mak beresalah ngimangin lupa na masuk. Mangulo saliwa memang di sandalan. Anak macone belisi itu. Mudah-mudahan tidak ada di sini. Kemudian Rasulullah itu turun sampai ke Nabi Adam. Itu Nabi Adam Pak menitipkan satu nikmat besar kepada kita. Ini kuku. Kuku ini adalah kulitnya Nabi Adam. Jadi itu olina Nabi Adam, inilah kuku kita. Agak berakan. Semua kulitnya itu Nabi Adam itu kuku. Jadi angkat tu nampak kedaleki Nabi Adam. Ternyata kuku ini Pak luar biasa. Orang tua dulu kalau mau minum, itu dia celupkan kukunya di air minum. Nah reko angka dikhawatirkan ada racun di dalam. Atau air itu terkontaminasi dengan barang yang berbahaya. Maka celupkanlah kuku dan baca sholawat. Kemudian minum. Insya Allah kalau ada racun itu akan tawar. Itu hikmahnya. Orang tua dulu itu ajarkan. Tapi kadang kita tidak pakai. Sekarang Pak mulai terungkap. Ada buku itu kitab sekarang mulai diangkat. Termasukkan Sunnah Jawa Surur. Karangan Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi. Itu mulai diangkat. Kenapa? Karena kitab ini terbukti. Saya dapat di kitab itu banyak sekali manfaat. Termasuk kenapa orang tua dulu kita, jika ada anakmu mau sekolah, antar hari Selasa ke sekolah. Daftarkan dia hari Selasa. Kenapa hari Selasa? Karena di hari Selasa lah ilmu pengetahuan itu diciptakan. Dan malaikat itu di hari Selasa akan mendoakan siapa yang menuntut ilmu.
Yang kedua, kalau mau beli kendaraan, beli hari Senin, supaya kendaraan itu tidak hancur kemudian ada penggantinya. Tapi kapan kau beli hari Jumat, maka pasti kau akan tersiksa dengan kendaraan itu. Karena hari Jumat bukan untuk membeli mendapatkan rezeki, tapi untuk ibadah sepenuhnya kepada Allah. Dan ternyata dibicarakan ulama dari dulu. Tapi saya tidak mau bahas terlalu jauh, maka dia matuk Mas Sandro Ustaz. Ini yang bahaya. Termasuk ilmu orang tua kita dulu, nareko angka anak-anak di ayung, itu dikasih cermin disimpan di bawah ayunan. Orang Bugis dulu begitu. Jadi aku angka anak-anak itu jangan malah cambing atau pisau yang kayak cermin disimpan di bawah ayunan. Itu ilmu jin. Ilmu jin. Karena di dalam cicak itu ada jin namanya Ummi Sibyan yang bisa membunuh janin dalam kandungan, bisa mencekik anak ketika dia tidur, sehingga badannya biru-biru, punggungnya biru-biru, sehingga dia mengambil cermin. Karena hanya satu cara yang bisa mengusir Ummi Sibyan dari cicak adalah meletakkan cermin supaya kena pantulannya. Itu ilmunya orang tua dulu. Sekarang orang mengatakan bid'ah karena dia tidak tahu. Makanya Nabi Musa mengatakan hati-hati dengan cicak, karena di situ ada jin perempuan yang bisa membunuh janinmu dalam kandungan. Rasulullah menyampaikan kepada kita, siapa yang membunuh cicak dengan satu kali memukul supaya kita tidak menyiksanya, maka 200 hasanat dia dapatkan. Karena membunuh satu cicak itu bisa menyelamatkan satu jiwa. Bayangkan itu. Dari dulu sudah disampaikan Nabi, ternyata ulama mengungkap rahasia ini. Saya dulu Pak tidak percaya. Ada istilah orang tua dulu pamali. Ternyata kita buka kitabnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Di bab terakhir itu dibahas 8 perbuatan yang menolak datangnya rezeki. Siapa yang melakukan 8 perbuatan ini, maka 40 hari rezekinya akan tertolak. 1. Bersandar di daun pintu. Itu pantangan. Itu hadis Nabi Pak. Ada di dalam kitab Sunan Ad-Darimi. Itu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, itu hafal Al-Kutubut Tis'ah. 9 kitab hadis dia kuasai. Makanya dipanggil dengan gelar Hadratus Syekh. Menulis kitab dan di dalamnya itu dia jelaskan 8 perbuatan sesuai hadis Nabi. Siapa yang melakukan salah satunya, rezekinya tertolak 40 hari. Dengarkan baik-baik. 1. Sandar di daun pintu. Yang kedua, membuka jendela sesudah sholat asar. Yang ketiga, matangangin pakai pakaiannya nalulukannya. Ini yang banyak. Handphone dipakai lapkan ke baju. Perempuan yang paling banyak, ambil cangkir, daster nanagatang, penalulukan. Itu menolak rezeki 40 hari. 1 bulan 10 hari. Kemudian yang paling sering juga kita lakukan, ya kongka pakai tak, kita buka, kemudian kita jadikan lap, baru masukkan ke tempat cucian. Alasan besok mau dicuci. Ulama kita mengatakan, ya kongka wajujumu pura malulukan, cerepa, napa mutaru mulai meko pakai selesai, aja lalu mau pakai masa padal ya tu dia nasabak magi, pasti na cilaka itu. Itu kuncinya Pak. Dia itu nak kada bawa tomato ini lupa mali, dia minisangi dalele yang pay makada pe mali, betul na dia na wedi. Karena ada mudaratnya. Orang sekarang tidak bilang pemali, apa nasab? Bid'ah, karena ujung neraka. Ini kekeliruan kita memahami kaidah. Orang tua dulu itu beradab, sehingga takut menyalahkan orang. Maka dabami pemali. Kemudian memotong kuku selain hari Kamis, Senin dengan Jumat. Kalau ada orang potong kuku, ambil jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kalingking, ibu jari. Mulai dari kanan, baru pindah ke kiri juga demikian. Kalau kaki, langsung ambil dari kanan ke kiri. Maka orang itu tidak akan kena penyakit kulit. Itu hikmahnya. Kalau dia potong kuku, ambil jari telunjuk, baru ke jari manis. Baru masuk jari tengah, baru jari kelingking, baru ke ibu jari. Begitu juga kiri. Maka orang itu tidak akan miskin hingga dia meninggal. Coba, semua itu sudah diatur Pak. Ini berkat pemberiannya Nabi Adam ini. Jangan sekali-kali memotong kuku di dalam kamar. Rasulullah sudah mewasiatkan, sebelum memotong kuku berwudulah, karena di bawah kuku itu ada jin, dan itulah jin yang sangat panas hawanya. Makanya madari ini komatoba ki ukilala kamarae. Pura ki matoba, kuku dibuang, tapi jinnya tidak akan pernah keluar. Ia tunang kabola maka palayon roy.
masuk ke kamar sangat panas hawa sehingga kita tidak bisa tidur. Sebenarnya adalah jin kuku yang kita letakkan melalui dari kuku yang kita lepaskan di dalam kamar, tapi kita tidak berwudu sebelumnya. Itu kuncinya. Makanya kalau mau memotong kuku berwudu dulu, gunting rambut berwudu dulu. Kenapa? Siapa yang berwudu sebelum memotong kuku, semua kuku yang terlepas dari tubuhnya tidak pernah berhenti berzikir hingga hancur ketika itu dalam keadaan suci, dan kelak akan menjadi saksi. Ini cuma kadang kita tidak lakukan. Kemudian saya lanjut turun ketemu tadi Nabi Adam. Nabi ketika sholat dijaga 2 hari. 2 hari Rasulullah dijaga, tapi Nabi bersedih. Magi nama sara nyawana Nabi tak, karena Rasulullah mengingat sholat yang 50. Dan datanglah malaikat Jibril memberikan obat kepada Nabi. Ya Muhammad, jangan bersedih. Allah memberikan hikmah dari sholat yang kau tinggalkan. Baca Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Kenapa 33 Pak? 17 rakaat ditambah 33, maka jumlahnya adalah 50. Itulah jumlah rakaat sholat yang diterima Rasulullah pertama. Tapi untung Pak, untung sekali ada Nabi Musa. Kene degage Nabi Musa manrasai Pak Bangi. Akka 50 memang lauli subang. Nalai dia cenang ke Nabi Musa. Maka jadikan ini sebagai tanda kesyukuran. Jangan tinggalkan sholat. Aja lalu. Tajami sampajangin Pak. Angkat tu tau makana aish. Deto gaga gunana mujama ko de misang-isa na sampajangin. Makade guru takali si dendreng. Itimbang makapay. Tanri timbang anu dee. Ya kong ka mujama angkay tajam. Ya ko de gaga mujama de gaga tajam. Ya nangka kapala desa de nakibwa lapora tatalay tikam. Tapi ya kong ka laporan na iparesa mo jolo. Orang yang sholat masih bisa diperiksa. Tapi yang tidak sholat malampu Pak Jallo na makadatar ulo korotama iko. Tapi Pak Ustaz, bagaimana hukumnya? Banyak orang yang rajin sedekah tapi dia sholat. Maka orang yang rajin sedekah tapi dia tidak sholat, ada istananya di dalam surga. Itu janji Nabi. Mambana masjidan fid dunya banallahu lahu baitan fil jannah. Niki kita bangun masjid ukulino karena lillahi ta'ala. Dia bersedekah untuk pembangunan masjid, bersedekah untuk pembangunan madrasah, maka dia akan dibangunkan istana di dalam surga. Tapi dibangunkan, tidak dikasih masuk. Iya, kama kadami nabita, nigi tahu, bangun masigi okolino, lay bangungan ni hotel o suruga. Dena kada nabita ipatama suruga, ibangungan hotel. Jadi kau dena sampajang, angka bolana, tapi dena tama. Dari situlah kenapa akimis sholat wa atus zakat. Selalu berdampingan. Artinya, buat kunci untuk kau bisa masuk dan persiapkan rumah yang indah untuk kau tempati. Makanya setiap waktu selalu ada celengan lewat, tapi ada juga orang sengaja tidur. Ini bahaya. Sedekah itu penting Pak. Kenapa ada bacaan berubah dalam sholat? Angka cik dibaca berubah, bukan Allahu Akbar, tapi Sami Allahu liman hamidah. Padahal bacaan sholat pertama itu bukan Sami Allahu liman hamidah. Semua pergantian gerakan adalah Allahu Akbar. Takbiratul ihram Allahu Akbar, ruku Allahu Akbar, bangkit dari ruku Allahu Akbar, sujud Allahu Akbar, yang terakhir cuma salam. Tapi kenapa bisa berubah? Bangkit dari ruku menjadi Sami Allahu liman hamidah dan Rabbana lakal hamd, itu gara-gara sedekah. Angka-angka pengurut Sayyidina Ali dari melakukan perjalanan, tiba di rumahnya agak hampir menjelang siang, tapi anaknya menangis. Hasan dan Husain itu menangis, cucunya Rasulullah. Makutane Sayyidina Ali oko istrinya, kenapa anak kita menangis? Agak jawabannya, meliwasangi anak tak. Dari pagi dia tidak makan sehingga dia menangis. Sayyidina Ali mengatakan, saya tidak bawa apa-apa. Kemudian dari situlah istrinya mengatakan, ini ada uang 6 dirham, saya minta kepada tak, mohon diberikan makanan untuk anak tak. Maka diambillah uang 6 dirham ini, berjalanlah Sayyidina Ali menuju ke pasar untuk membeli roti. Tapi dia pernah mabela na salin na mulana nang kataw kasyasi liu o kuyasi na batuwe madarike makutana Sayyidina Ali, aga mo pigaw ko to nasuwe maliw sala daga kasi talungas so ni Dewanre. Maka dia alih malah dapat. Iya anakku si Poloso Minatar ini sudah 3 hari
dia mengambil uangnya 2 dirham, walaupun ini dia sangat butuhkan, untuk dia sedekahkan sebagai tanda kedermawanannya. Nalayon na ia tahu nalanjutkan perjalanannya Sayyidina Ali. Di tengah jalan ketemu lagi. Angkata ko maniyasi na kasi matinro, panumana kasi alelena. Kemudian Sayyidina Ali bertanya, "Majinan ka mako tu?" Nasawi Ali, 5 ngaso ni Dewandri. Meliusalada ka kasi dia kagay sa nawatakwe. Menudulada nyawaku. Sayyidina Ali memberikan uang 2 dirham kembali. Jadi tinggal 2 dirham dia pegang. Kemudian dia melanjutkan perjalanan. Hampir masuk di pintu pasar. Ada orang tua napatamay tulu na bembe na kwalon na panacipira liman na sabaang ka bembe na tulinjok ka macene. Tapi dia sangat lapar. Nelo bali bembe na naciatarala. Aga nasa Sayyidina Ali, maji mo pakito alemo. Nasa kaje bembe ko din na mentarala kasi de panang kawandre si minggu di Dewandre. Sayyidina Ali mau memberikan 2 dirham, tapi dia mengatakan, mungkin tidak ada untuk anakku. Sayyidina Ali langsung masuk ke pasar, membeli roti. Kemudian diambil roti itu, dia suapkan ke orang tua ini. Setiap dia makan, dia tanya, "Mesonigah?" Nasa depa. Dia suap lagi. "Capu to mani roti, napa makada mesona sa din." Dia katawana. Maka Sayyidina Ali beranjak meninggalkan tempat dengan niat nanti di rumah neneknya saya akan datang mencarikan makanan di rumah Rasulullah. Tapi sebelum dia tinggalkan langsung ditahan pundaknya. "Hei anak muda, bantu saya. Kau sudah membantu saya dengan sedekahmu tadi, bantu saya kasih laku ini kambing." Sehingga Sayyidina Ali mengambil dan mempertanyakan berapa harganya. 40 dirham. Dan Sayyidina Ali mengambil kambing itu dan kembali melapor ke istrinya. "Latu ibolana, nabuka pintun na benena kasi. Alhamdulillah, liwa riona." Kenapa? Uang 6 dirham bisa membawa kambing besar 1 ekor. Maka day benena, "Wih, lupu patu bembe talina 6 dirham diwalengi." Kata niya, "Ini kambing hanya amanah. Uang yang kita serahkan kepada saya untuk membeli makanan, saya sedekahkan kepada orang yang sangat membutuhkan." Apa kata istrinya? "Saya bersyukur kepada Allah karena hanya itu yang kita miliki kelak di hari kemudian." Coba, ini anaknya Rasulullah. Kalau istri kita, anaknya si Anu, kasih uang suruh beli ikan, kita beli rokok, pasti dilempar kalau kembali. Iya. Makanya Rasulullah mengatakan, Sayyidina Ali mengatakan, "Saya diminta, ini amanah, saya harus jalankan untuk menjual kambing ini." Istrinya mengatakan, "Juallah, nanti saya datang ke rumah neneknya untuk mencarikan makanan." Ternyata Sayyidina Ali kembali menarik kambing itu menuju ke pasar. Di tengah perjalanan langsung dicegat oleh orang yang naik di atas unta. Ia tahu na tapalupa no, naparesa ya dembe, mapamulay do cilin na tanru na latu ajena, na takajanna aganasan. Iya na dembe, nenekku mau pasapa, napan nang runtuh. Maka saya akan beli kambingmu. De pada sampai Sayyidina Ali maka da melome may balu, nasa juallah 100 dirham. Aganasa Sayyidina Ali, saya tidak jual. Ya kumakitum mo, wali 200 dirham. Sayyidina Ali mengatakan tidak, saya tidak jual. 300 dirham. Sayyidina Ali mengatakan tidak. Sampai dia tawar 500 dirham. Sayyidina Ali mengatakan saya tidak jual. Orang tua ini bertanya, "Berapa kau mau jualkan?" Sayyidina Ali mengatakan 40 dirham. Coba, ada orang sungai nyamuk begini. Kenapa Sayyidina Ali tidak menerima tawaran itu? Karena itu adalah hanya amanah. Dia diperintahkan untuk menjual dan diberi amanah mengatakan hanya 40 dirham harganya. Sehingga Sayyidina Ali mengatakan, "Saya hanya diminta, ini bukan kambingku, tapi kambing orang yang saya jualkan. Maka saya diminta menjualnya dengan harga 40 dirham." Maka dihitunglah uang ini tadi, kemudian dikasih Sayyidina Ali. Kemudian diambil 1 keranjang uang, kemudian diberikan kepada Sayyidina Ali. Dan beritahu, "Ini harga kambingmu. Dan ini uang tambahan sebagai hadiah untuk kambing ini." Dan jumlahnya menjadi 600 dirham. Sayyidina Ali mengambil uang itu, membawa ke orang tua tadi yang di pintu pasar, langsung dia serahkan. "Ini uang harga kambingmu 40 dirham. Hitung." Setelah selesai dia hitung, dia ambil yang di kantong besar. "Ini hadiah kambingmu, silahkan ambil." Dia tidak ambil, Pak. Kemudian Sayyidina Ali menangis, meneteskan air mata. Kenapa? Karena dia melihat bayangan kepalanya sudah masuk waktu duhur. Sayyidina Ali tidak pernah masbuk selama hidupnya dalam sholat. Teri, masalah narekodena dati biar jamaah. Maka berjalanlah dia mau pulang, kemudian ditahan pundaknya. "Hei Ali, berhenti dulu." Langsung dia kaget. Dari mana orang ini tahu namaku?
langsung maku tanah musa mokka gambok nasa dewi sang maka da musa gani gam malli ni gam min laudi pokor si depe bolam saya tidak tahu maka da iya matoko tu ni gam oleh di oko tangana lalange yang tidur di atas pasir maka saya ada dewi sang maka da iya mato ya tu ni gam malli bembemu maka da Sayyidina Ali saya tidak tahu dia orang kaya karena banyak uangnya dia mengatakan tania yang membeli itu adalah saya maka dia Sayyidina Ali nigai kau kenapa kau bisa berubah seperti itu dia mengatakan saya adalah malaikat Jibril yang diutus oleh Allah menguji keimananmu kepadanya uang 6 dirham yang kau sedekahkan di jalan Allah sekarang menjadi 600 dirham ambil ini sedekah langsung dari Allah yang diberikan kepadamu berkat kedermawananmu dalam bersedekah diambillah uang itu kemudian Sayyidina Ali menangis berjalan ya Allah jangan sampai karena rezeki ini saya lalai dari takbir pertamanya Rasulullah tidak sebanding dengan rezeki yang kau berikan dengan apa ketika saya tidak bisa mengikuti takbir pertamanya Nabi dia menangis di jalan mengatakan setiap Rasulullah keluar dari pintu kamarnya dia akan melihat wajahku hari ini dia tidak melihat wajahku betapa malunya aku kelak di hari kemudian di hadapanmu hanya karena harta segini saya tidak melihat wajah Rasulullah keluar dari kamarnya di waktu sholat itu Sayyidina Ali Pak. Kemudian ternyata Bilal sudah azan dan Bilal mau iqamat Rasul keluar dari pintu kamarnya ternyata tidak melihat Sayyidina Ali disitulah Rasul bertanya kegilau Ali nadi gago kunrona maka dia sabain kamu jadi itu nak ya Rasulullah maka dia Nabi tunggu dia sebentar jangan dulu iqamat Nabi kembali masuk ke dalam kamarnya rewai Nabi tapi memang tidak ada kemudian dia melihat keluar tidak ada Sayyidina Ali kemudian Rasulullah mengatakan iqamatlah inilah isyarat maka dia kau angkat tahu tulilau mak berjamaah setiap waktu na takut degagay o kunronan ng kami ko kampungi wat dito itajat-tajat pa tapi ia ko tahu denan kadalaw masigi aja lalu tatajam dia itu tak sampajan na masig dari situlah Imam Tasyafi mengatakan azan itu adalah panggilan iqamat adalah memulai salat makanya kumuli itawe aja musalaimi ya ko pura ko bang aja mulan sa kama nasaba magay nasaba iya tu bangi panguli angka tahu tu nuli itawe na pala langsung kama berarti nuli itawe na panasalay tapi maka day Imam Malik ni gasuroy matanga yan tu ampai Imam Malik dia tidak sholat sunat sebelum sholat maghrib inasang Imam Malik tahu rajin lo mak berjama ya ko de panabat tahu nang kana ko masigi ya ko bakti itawe na pala tahu kutu ya tu nasang Imam Malik apa yoli pinapalaw coba itu bedanya. Kemudian Rasulullah sementara sholat dan ruku kemudian Sayyidina Ali berwudu apa kata Ali sebelum berwudu ya Allah betapa celakanya aku ketika aku masbuk dalam sholat gara-gara rezeki yang kau berikan ini dan ternyata lai tendra ulunna Nabi itu malaikat Jibril kemudian dibisi jangan bangkit sebelum Sayyidina Ali masuk mengambil saf pastama Sayyidina Ali langsung dia takbiratul ihram kemudian dia langsung ruku apa kata Nabi bukan Allahu Akbar tapi dia mengatakan sami Allahu liman hamidah Allah langsung mendengarkan pujianmu kepadanya maka dari situlah malaikat mengatakan Rabbana lakal hamd itulah sehingga itu yang kita baca pada saat ruku dan bangkit dari ruku itu barakatnya Pak kemudian Rasulullah mengatakan ya Ali Jibril datang kepadaku Allah menitip salam kepadamu bayangkan itu Pak itu begitu mulianya orang yang tidak dilalaikan oleh hartanya untuk datang berjamaah di masjid itu mulia sekali sampai Allah yang menitip salam kepada orang ini tapi kadang ini Pak cede-cede merempaki nasabak magay idi matoro isang pajangi tanya sampajangi matoro ya ko idi matoro isang pajangi maybe tuloro ta sampajang asara Agak maybe itu asara ta sampajang loro maybe isa napa masampajang mangariba magay nasa jolo matupi sinampa pi jolo ya ko jama-jama tataja bu maka na salasay pi jamaku napa ka masampajang denang kana salasay pura ki masari meki mapel meki masasa pura ki masasa meki mandako sasa pura tarako sasa besi kilo masari pura ki masari meki manasu meki mapelena panne pura ki mapelena panne meki mandre pura ki mandre besi bisa panne pura bisa panne mesi 50 sasa pura masulu sasa besi malapi sasa dega aga salasay na jama-jamata iya ko makadaki salasay pi jamaku napa ki masampajak pajai itu dena mungkin iya ko tanya ini salasay kagi dena salasay makanya makade guruta usahakan inay ko yatoro ko sampajangi aja nay ko matoro iwat na sampajangi
Ini penting. Tapi kebarakat nabu. Siapa yang sholat subuh minta di sujud terakhir, sholat subuh, sujud terakhir, sholat subuh, nareko angka masalah tak hadapi, tidak ada penyelesaian, minta di sujud terakhir, insya Allah Allah akan berikan petunjuk. Itu sholatnya Nabi Adam ketika dia sujud bertaubat dan tidak diterima taubatnya kecuali dia berselawat kepada Nabi. Itu intinya, Pak. Nah, makanya di sini ada anak-anak kita, di sini ada menghafal Al-Quran ya. Alhamdulillah. Saya kasih modal. Ini yang terakhir. Saya kasih modal. Di sini masjid selalu ada pintu, sebelah kiri dan sebelah kanan. Pintu itu adalah pintunya imam. Saya pernah belajar tasawuf di Aceh, di Biren, sama guru Tasenur. Beliau sampaikan begini, 4 hal aja lalu nasalai imam. Nomor sidi, imam tidak boleh lewat pintu besar. Ia ikut imamnya aja lalu mulai pintu nama makmumnya. Masuklah melalui pintu kecil karena itu pintu. Di sana malaikat menunggumu untuk mendoakan engkau. Jangan lewat di pintu makmum. Ya kung ka ima dito nolay pintu na makmumna. Insyaallah din natasaka bacana. Dito ni kalo ko makmumna. Nasaba iya tu imangi ya kuikale yo ko makmumna. Pasti lesse bacana. Magay nasaba ya se ka mangikue na iya pokoe. Listrik kita di sini kalau di pembatas 900 watt, kemudian kita nyalakan 1000 watt balon, pasti sepa okoro mage nasaba yase imak denge na yun riye mak denge makumati itu imangi ya nangkai mak dena mesi sampu bacana dena me makanja peringarana berarti yase ikutu makmum na alena. Kuncinya jangan lewat di pintu makmum, lewat di pintu khusus karena di situ ada malaikat yang akan mendoakan kita. Yang kedua, idi imangi aja lalu tak sampai sunnah pilal masjid okoki bola tak sampai sunnah kaya ka bola na imangi ini yang samping di sebelah sini atau di sebelah sini. Itu rumahnya Rasulullah. Maka sholatlah di situ di dalam. Magai ya ko angka iman. Talu tau mina panandungan. Dena sampai sunnah pilal masjid. Tapi aku mi rumah sampai sunnah kecuali yang berjamaah. Maka dena imangin na reko dena si runtuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu janjinya. Kemudian yang ketiga, ajak lalu tak bicarukun rota mancajiman. Tempat imam itu adalah mihrab. Mihrab itu 2 lapis. Kenapa? Karena dia tempat komunikasi langsung dengan Allah. Kenapa Nabi Zakaria tidak punya keturunan? Istrinya sudah menopause, tidak mungkin bisa melahirkan, tapi dia masuk berdoa di dalam mihrab, kemudian mengangkat tangannya di dalam sholat, langsung dijanji anak laki-laki yang bernama Yahya. Kenapa? Karena di mihrab. Guru Takiat Abdul Rahman Abu Dalek, kamarnya dibagi 2. Si puek non roi mas sempajang, si puek non roi matinro. Tempat sholatnya itulah dikatakan mihrab. Ya kong kesantrin na melo rewa na degaga na tamparan, aga nasan, puang de kasih gaga diku na melo ka rewa. Maka di guru ta, masuklah ke dalam kamarku, di situ ada bantal kecil, maka angkat itu dan mudah-mudahan ada rezeki yang kau dapat. Setiap anak-anak etama koro maladui tidak pernah habis dan semua santri yang minta itu tidak pernah kosong. Tapi denang kana taruh di guru tokoro. Pulekendroi di dalam Al-Qur'an Allah sudah memberitahukan kita. Kullama dahala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan. Qala ya Maryam anna laki hadza? Qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Itu kuncinya. Jadi ya rupa Nabi Zakaria digaga anak-anak, 50 tahun milau dong aku bolana. Tapi dia diterima sampai jalan, dia diterima donna. Doanya tidak mustajabah, sehingga dia mengambil anak perempuan, Anurena, kemanakannya diambil, itulah Maryam. Dia pelihara, bikinkan bilik, di dalam biliknya dia buat mihrab, tempat sholat. Ada 2 anak tangga, itulah alasan kenapa mihrabnya imam itu 2 lapis. Lapisan bawah ada amla, lapisan kedua ada sajadah. Karena mihrabnya Maryam itu 2 anak tangga. Itu dalilnya. Maka ketika Nabi Zakaria membuka pintu kamar kemanakannya, mulai heran. Maka setiap hari dia bawakan makanan, tapi pasti ke tahun dia mulai kaget. Kenapa? Angka Andre naruntu ilalam. Anehnya lagi, makanan musim panas di musim dingin. Magi nang kadoriang ko kamarai natanya batu doriang. Magi nang kalase ko natanya batu lase. Kenapa bisa ada kurma segar di sini dan di sini tidak ada pohon kurma? Agak nasang Maryam. Ketika Nabi Zakaria mengatakan, "Anna laki haza?" Pulekendro ye. Jawabannya Maryam cuma satu, "Huwa min indillah." Ia tuh gagai langsung peluk ku Allah Ta'ala. Nabi Zakaria tidak percaya. Bukannya aku nabi. Makunra-kunrai. Saya ini nabi. Sudah puluhan tahun berdoa. Tidak diijabah. Tidak diberikan anak. Tapi engkau anak perempuan yang bukan nabi. Kenapa bisa doamu tembus bisa diberikan rezeki? Nabi Zakaria mengatakan berarti bukan doamu yang mustajabah, tapi tempat inilah yang istimewa. Maka dia beritahu kemanakannya, keluar dari situ. Asuko tuh, niat tam.
Hunalika da'a Zakaria rabbah. Masuklah Nabi Zakaria di situ. Wa huwa qaimun yusolli. Matangangi tatto masampaja. Rilalanna mihrabna Maryam. Agani law Nabi Zakaria, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Langsung dijawab, panadatul malaikat wa qaimun yusolli fil mihrab. Allaha yubassyiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas shalihin. Mustahil menurut akal sehat karena istrinya sudah tidak haid, tapi kenapa dia bisa hamil? Karena dia meminta di dalam mihrab. Seseorang yang berdoa di dalam mihrab, sesuatu yang mustahil itu tidak akan pernah terjadi. Mustahil. Kenapa? Karena Allah yang akan langsung membantunya. Itulah kelebihannya mihrab. Magi gurutta nangka mihrabna nasabak kong kasantrina melo rewa dengan tamparan nasuri tamu dan tidak pernah habis uangnya. Itu langsung dari Allah. Itulah rahasianya. Kenapa setiap ulama ada namanya kamar pribadi? Karena di dalam kamar pribadi di situ ada tempat sholat khusus. Cuma kadang ini Pak, malok bolata, malok kamarata, WC ini pakai jaki, tapi tempat sholat tidak ada. Puluhan juta anggarannya membuat WC dan kamar mandi, tapi mihrab untuk berdua-duaan dengan Allah kita tidak bikin, sehingga doa kita susah mustajabah. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi rafa'al mustafa manasibal insani wal busyra wa ja'ala israhu min makkah muqaddasi fi lailata wahidatin ayatal kubra. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin. La haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersyukur nasabang kaki napasita rumah pong Allah Ta'ala dalam satu acara peringatan peristiwa Isra dan Mi'raj Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bersyukur atas kerja keras panitia dan pelayanan yang sungguh sangat luar biasa. Saya mohon maaf secara pribadi, mungkin ini hal yang sangat memberatkan mengurus penceramah. Sebenarnya saya itu Pak punya satu prinsip, saya tidak mau dijemput. Jadi selalu mengatakan kalau di daerah jangan jemput saya kalau panggil ceramah. Kapan dijemput saya tidak datang. Jadi saya harus datang sendiri. Tapi kalau menyeberang begini harus dijemput karena tidak lihat jalan. Alhamdulillah, semoga Allah memberikan keberkahan kepada seluruh yang mengurus agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya campur bahasa Bugis dengan bahasa Indonesia ya. Alhamdulillah. Pertama, peristiwa Isra dan peristiwa Mi'raj itu ada dua hal. Jadi angka Nabi hanya diisrakan, tapi dia tidak dimi'rajkan. Itu Nabiullah Musa alaihissalam bersama Harun dan juga Nabi Lut. Itu diisrakan oleh Allah, diperjalankan di malam hari, tapi dia tidak mi'raj. Dia dipendre ukur lagi. Tapi ada juga Nabi yang hanya dimi'rajkan tapi tidak diisrakan. Itu Nabiullah Isa alaihissalam, langsung diangkat oleh Allah ke langit kedua. Jadi Nabi yang sudah diisrakan dan juga ada Nabi yang sudah dimi'rajkan oleh Allah sebelum Rasulullah. Tapi alamalabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain diisrakan dia juga dimi'rajkan. Jadi diisrakan, diperjalankan di malam hari. Kendropole dari Mekah, kemudian dibawa ke Madinah, baru dibawa ke Bukit Tursina,
baru dibawa ke Baitul Lahmi, baru dibawa ke Masjidil Aqsa. Jadi Rasulullah itu tidak langsung ke Masjidil Aqsa, bukan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lai bawai jolok loko Madinah, napai suruh mas sampaja don rakan. Dan disitulah dibangun Masjid Nabawi. Napai pateru Nabi taloko Bukit Tursina. Onronna Nabi Musa sifat bicara langsung sebab Allah Ta'ala. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan disitulah Nabi Musa menerima wahyu. Kemudian Rasulullah melanjutkan perjalanan, dibawa ke Baitul Lahmi 10 km arah selatan, kurang lebih 10 km arah selatan Masjidil Aqsa. Disitulah lahir Isa bin Maryam. Dan Nabi diminta sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian dimasukkan ke dalam Masjidil Aqsa di Palestina. Baru Rasulullah diminta menjadi imam untuk para nabi dan rasul. 24 nabi dan rasul menjadi makmum, dan Rasulullah menjadi imam. Itu isyarat bahwa Rasulullah adalah imamnya para nabi dan rasul. Tapi perlu diketahui, maka dia sampai jange tanya apa kasih baru. Aja tak ada boleh menimam meraja Nabi tak napang kesampaian. Nabi Musa itu sudah sholat, Nabi Ibrahim itu sholat, Nabi Zakaria sholat di dalam mihrab. Hunalika da'a Zakaria rabbah, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Di dalam Al-Qur'an dikatakan wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Matangangi tatto Nabi Zakaria mas sampayang ukilalan mihrabna nilaudolori Allah Ta'ala. Maryam itu sholat. Nabi Isa diutus untuk zakat dan juga memerintahkan sholat. Jadi semua nabi sininna nabi suruh angka mana perintah sampajan dan nolongan. Jadi perintah sholat bukan ibadah baru. Aja tak kadang kamani nabi tak napa ada perintah sholat, itu tidak. Apalagi nabi tak waktunya diambil dari Mekah, naik bawa lo Madinah, disuruh memang di Masampaja, berarti sudah ada sholat sebelum Mi'raj. Ini penting saya luruskan dulu supaya kita paham betul bahwa ternyata sholat itu bukan ibadah baru. Kemudian setelah Nabi melaksanakan sholat di Masjidil Aqsa, didampingi oleh malaikat naik ke langit pertama, ketemulah ia dengan Nabiullah Adam alaihissalam. Jadi penghuni langit pertama selain malaikat angkat cidi Nabi, itu Nabi Adam yang menjemput Nabi di langit pertama. Naik ke langit kedua, ketemulah dia dengan Nabi Yusuf dan Nabi Yahya. Ini Nabi seumuran, anaknya Nabi Zakaria, sedangkan Maryam itu Nabi Zakaria pelihara. Jadi ya Maryam Nabi Zakaria piara kebolana. Kemudian nanti dia melahirkan anak, itulah Isa. Nabi Zakaria punya anak, itu namanya Yahya. Makanya Nabi Yahya dengan Nabi Isa ini adalah sesaman. Kemudian melanjutkan perjalanan, ketemu dia dengan Nabi Yusuf. Di langit berikutnya ketemu dengan Nabi Idris. Naik lagi satu tingkat, ketemu dengan Nabi Harun. Naik lagi satu tingkat, ketemu dengan Nabiullah Musa alaihissalam. Naik lagi ketujuh, ketemulah ia dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian malaikat melanjutkan perjalanan ke atas langit ketujuh. Angkamopa unragokoro, namanya Baitul Ma'mur. Disitulah malaikat bertawaf setiap waktu. 70.000 malaikat bergantian bertawaf di Baitul Ma'mur. Di sana ada Ka'bah Baitullah yang lurus dengan Ka'bah yang ada di Mekah. Tapi yang ada di Baitul Ma'mur itu lurus dengan aras. Makanya kalau ada sesuatu dijatuhkan di aras, akan jatuh di Ka'bah Baitul Ma'mur dan akan langsung jatuh di Ka'bah di Mekkatul Mukarramah. Makanya kenapa orang yang tawaf di Mekah itu doanya mustajabah, karena dia tembus ke Baitul Ma'mur dan aras. Nah, di sebelah kanan aras, disitulah ada mimbar satu, mimbarnya Nabi Ibrahim. Sebelah kiri aras, mimbarnya Rasulullah. Jalan masuk surga itu sebelah kanan aras. Jalan masuk neraka itu sebelah kiri aras. Tapi Nabi tak, mimbarnya di sebelah kiri, di jalan masuk neraka. Ia tu ampai pangulukta Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Itu ada gelarnya khusus, karamallahu wajhah. Kalau Abu Bakar As-Siddiq karena membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Umar Al-Faruq karena bisa membedakan mana haram mana halal. Kalau Umar makan makanan dan itu haram, pasti dia muntahkan. Kalau makanan tidak halal, itu saking perutnya sudah bisa membedakan mana halal dan mana haram, sehingga diberi gelar dengan Al-Faruq. Kemudian Sayyidina Ali, ia gelar karamallahu wajhah karena dia tidak pernah melihat kemaluannya selama hidupnya. Itu karamahnya Sayyidina Ali, sehingga diberikan kekeramatan pada wajahnya.
Kemudian Rasulullah ditanya, kenapa magi mimbarat ya Rasul? Namun sebelah kiri, bukankah itu jalan masuk ke neraka? Rasulullah mengatakan, betul. Saya meminta kepada Allah supaya diletakkan di sebelah kiri, karena di situ jalan masuk ke neraka. Kalau nanti umatku ketika ada yang digiring masuk ke dalam neraka, ya ko angka melo ipatama ranaka, saya akan turun dari mimbarku dan bersujud di hadapan Allah supaya orang ini diampuni dan dimasukkan ke dalam surga. Itulah makna kalimat wasyarafa wad-darajata 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladzi wa'adata innaka la tukhliful mi'ad. Makanya dia Nabi tak, siapa yang mendengarkan azan kemudian dia menjawab azan dan bersalawat kepadaku sesudahnya dan membaca doa sesudah azan, maka pasti dia mendapatkan syafaatku kelak. Karena itulah janji Nabi ketika dia menunggu kita di depan pintu masuk ke dalam neraka, di atas mimbarnya Rasulullah menunggu. Ini penting saya wasiatkan kepada seluruh jamaah. Namo magaret jinna, namo magaret patok ko jama-jamangi. Nareko bangi tawe, hentikan. Tangkalingit bangi. Salah satu siksaan orang yang tidak meninggalkan pekerjaan ketika azan dikumandangkan, ia tu tawe dena melo makdaka di mana ko mati. Tidak mau bersedekap, ia ko ipak daka di mana pecu. Makanya dari situlah kita diajarkan oleh ulama kita dalam kitab Tabaqatus Sadilatul Kubra. Narek ko angka atau makdaka di mana ko mati na dena mi makdaka ipak daka na cia makdaka, maka sedekapkan dia baru tahan dan azankan di telinga kanan, baru kemudian lepaskan. Tidak usah diikat, maka itu tidak akan lepas. Itulah yang diajarkan ulama kita dari dulu. Kemudian Malaikat Jibril menyampaikan pesan, ya Muhammad, lanjutkan perjalananmu. Saya hanya sampai di Baitul Ma'mur, tidak bisa melewati tempat ini. Kapan maliwak Kak Mendre, saya akan hancur. Coba, itu tingginya makamnya Rasulullah itu. Kedudukan nurnya Rasulullah itu sangat tinggi. Sehingga Malaikat Jibril mengatakan hanya sampai di sini. Jadi Rasul menerima sholat tidak didampingi Malaikat Jibril. Tidak ada malaikat yang mendampingi ketika ketemu dengan Allah. Hanya sendiri dia naik. Nasabah malaikat Jibril sudah menyampaikan, ya komendre Kak Muhammad, maka saya akan hancur. Dari situlah makna kalimat Imam Ja'far dalam kitab Barzanji. Dia mengatakan, anta nurun fauka nurin. Engkau Muhammad cahaya di atas cahaya. Jibril adalah cahaya karena dia adalah malaikat. Tapi engkau mengalahkan karena engkau bisa melintasi alam yang tidak bisa dilintasi oleh malaikat Jibril. Itulah makna anta nurun fauka nurin. Mendre nabita di satu alam namanya Sidratil Muntaha. Tapi denok korot tarima nabita sampajang. Nabi masih melangkah satu langkah ke atas Sidratil Muntaha, namanya alam istawa. Dari situlah dia mengucapkan salam kepada Allah. Aga beresalan na nabita at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Coba. Agak nasang ini yang Nabi sampaikan, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Allah mengatakan, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kenapa dia pakai alaika? Karena Rasulullah dengan Allah itu ketemu langsung, musafahah. Makanya Nabi tak itu melihat wajah Allah. Makanya kalau di hari kemudian orang itu akan melihat wajah Allah seperti melihat bulan purnama. Itu hadis Nabi. Dan Rasulullah langsung melihat wajah Allah, ketemu langsung dengan Allah. Makanya Allah mengatakan, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Apa kata Rasulullah? Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Coba, ini ada sedikit saya mau bahas. Maka dari topan rita atau hakiki, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, itu adalah kalamur Rasul. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, itu adalah kalamullah. Jangan disatukan dalam lafaz, pisahkan. Jadi yang kita baca ya lepang. Jadi at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, singgah.
Baru lanjutkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Singgah di situ. Baru lanjutkan lagi assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Itu sakta. Magi na to lepang, oko mila palang. Tapi oko palingarangi mesti isungkong. Aja tapas sarangi ri palingarangi, tapi tapas sarangi ri lapalang. Bedakan itu. Makanya assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh itu hadir. Ajak tabir salangi nabi tak kuliah tak hadir. Kemudian assalamu alayna nabi tak nanya wa ala ibadillahi sholihin. Tapatama ni aleta. Paringarang koro wang Allah Ta'ala si bana nabi tak. Kemudian kita ikut di belakangnya. Ia natuna sepat tarikae dua tamasyarat talu tamalaysa. Tamasarangi pong Allah Ta'ala si bawa surona tamalaysa i atamatapa yang kelau di nabi si bawa pong Allah Ta'ala. Jangan pisahkan itu. Tersingkar dulu Quran. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu pengakuannya Rasulullah. Tapi ada kalimat Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak pakai sayyidina. Coba. Dia nak pakai sayyidina. Maka dabami Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Jadi ya kau angkat baca ya tu dia nak pakai sayyidina, maka itu benar. Tapi ia kau natari sayyidina, dia nak salah. Ini penting. Kenapa? Saya mengambil analogi sederhana. Misalnya, ia tu sayyidina mapakia ada lori nabita. Contohnya pada pemilau ka wairinu, maka dah tabe talenga wairinutta satu gelas. Kemudian datanglah satu jamaah membawa air minum satu gelas. Napanapalinna upu yasid na bimbare. Itu melaksanakan perintah. Tapi narekomala wairinu si kaca. Napamala lepa-lepa nakarili yawana napatadangi. Napanapendre upu yasid na bimbarae. Maka ia tutawe melaksanakan perintah dan mampakiada. Jadi ya kau angkat atau baca Allahumma sholli ala Muhammad, maka dia melaksanakan perintah. Tapi narek kau baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, maka ia tu tahu mapakiada illau rinabita. Itu tidak ada salahnya. Silahkan mana yang mau dipakai. Ini penting. Kemudian salawat. Selesai mas salawat, dari situlah Nabi kemudian turun. Saya tidak bahas tadi waktunya naik karena nanti turunnya kita bahas. No inabita didampingi kembali ketika sampai di Baitul Ma'mur. Didampingi turun ke langit ketujuh. Siruntu alaina pangulukta Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Makutana Nabi Ibrahim. Ya Muhammad agamu pulang. Coba. Manusiawi pak. Ya kung kata Allah sompa Malaysia. Sidrap korewa ilaw sidrap. Aga nakutana teh ang kagamilo. Ya kung kataw pole sidrap, lau Malaysia, latu ako Malaysia itanay ang kagabaje. Ang kataw pole Mekah, kasidrap, ditanya, aga na puleang. Makaday, cere, gincung, cila, sujadang. Cere kristal. Jadi setiap orang yang pernah melakukan perjalanan, dia nakutana tayo makada aga muita. Niga me basiruntuk, cidi bapakutanana, aga na puleang. Nabi Ibrahim pun demikian. Boleh Nabi kasih runtuk pong Allah Ta'ala. Rewa isi runtuk Nabi Ibrahim. Ia mirun aku tanah Nabi Ibrahim. Aga mu boleh Muhammad. Maka dia Nabi tersempajang. Nasa siaga. Kada 50 waktu. Aga nasa Nabi Ibrahim. Muhammad. Ia ko najamay umakmu. Asal lang. Aku titip salam kepadanya. Salam itulah kita baca. Kama sallaita ala Ibrahim. Padahal namode tabaca iyaro asota sumpanyata. Salat itu bacaannya cuma 5 pak yang wajib. Yang pertama Allahu Akbar, yang kedua Fatihah, yang ketiga syahadat, yang keempat salawat, yang kelima salam. Hanya 5 bacaan yang wajib dalam salat. Doa kita sunnah, bacaan surah sesudah Fatihah sunnah, bacaan ruku itu sunnah, yang wajib itu rukunya. Tokok boleh ruku wajib, bacaannya sunnah. Sujud yang wajib, bacaannya sunnah.
Tahiyat hanya 2 wajib, hanya syahadat dengan salawat. Kalau orang tidak hafal at-tahiyatul mubarakatuh, langsung saja baca syahadat, baru salawat, baru salam ke kanan, ke kiri itu sudah sunnah. Jadi ya kong katau dia nasampaja nasabak maka dewa pala ibacana, tasurubani pak guru ya 5 ya kodena pala ya 5 mate bawan. Paling mudah. Maka dari abu isagi Pak Ustaz, meka macio ko imange agania na. Akada bani wakata jamai sampajan na jamai ku iman. Allahu Akbar. Selesai. Paling mudah toh. Ulama kita itu sudah mengatur. Makanya salat ini Pak, dena wadi wakileki. Perintah yang lain itu Allah titip melalui Jibril. Zakat dititip melalui malaikat Jibril. Haji dititip melalui malaikat Jibril. Puasa dititip melalui malaikat Jibril. Tapi salat tidak. Tapi sinin na pakasiwenge na titip puang Allah Ta'ala melalui malaikat kepada Rasulullah bisa digantikan. Bisa. Zakat ia kota nedi pasui boleh anak yang menunaikan zakatnya. Jadi kau kata sogi anak na wajar ni zakatna boleh. Kemudian haji, sudah tua tidak mampu naik haji, kasih uang ke anak kita atau cucu, nanti dia yang hajikan, namanya badal haji. Puasa bisa diganti dengan makanan, bisa, namanya fidyah kalau tidak mampu. Kemudian puasa juga ketika ada yang wajib kita tidak selesaikan, ketika kita wafat, anak boleh menggantikan, namanya qada puasa. Tapi sholat tidak bisa. Dari situlah kenapa tidak ada yang mendampingi Nabi ketika menerima sholat. Maka dia Nabi tak, ya kodemu le tatonge tudako, ya kodemu le tudange liuko, ya kodemu le liue isyarat mu pakai. Kalau tidak bisa pakai isyarat, panggil Pak Imam. Nanti Pak Imam yang selesaikan. Itu berarti sudah meninggal. Kalau kau tinggalkan, harus kau ganti. Dena cocok maka datang jamangi. Angka deni zaman atau mate tidak bisa ditutupi oleh orang lain. Kenapa? Karena sholat tidak melalui titipan kepada yang selain Rasulullah. Ia tu ampai Pak, degaga pak kasiwian. Lai calla tau matoe. Icalla indo amboe. Kodena jamai anake kecuali sholat. Ya kodena puasa anak tadi dicallaki. Kodena pasusak ke anak tadi tidak dihukum orang tua. Tapi kalau anak kita tidak sholat, maka yakin pasti kita dapat bagian. Yaitu ampai tak pas sekolah pesantren yang anak tak. Di sini ada pondok pesantren, masukkan anak kita ke pesantren. Maka da wede aku je namelo ma pesantren Pak Ustaz, magampang. Masukkan saja ke pesantren, kalau 3 hari dia lari tidak masalah. Yang penting pernah masuk ke pondok. Awal daftar dulu di situ. Maka dah lari mak Pak Ustaz, tidak apa-apa. Nanti di hari kemudian kita sudah punya modal. Maka dah pura di upatama pesantrennya pun dah lari mak. Iya. Nah sabak ya kodenan kata patamai pasti newa ki matu. Demetona kenapa sekolah agama kak? Coba. Tasuro ya anak teman sempajang. Ya kodenan kok agama itu pas sekolah. Tapi ya kok di pesantrennya serahkan ke gurunya. Podangi pembinana. Tabarasa ikodena sempajang. Napa ki made? Ya matu ke sorimondri kodena sempajang anak ta. Tapodangi malaikat. Pura tu podak guru na yana rola mutanay. Aja na yang ngurus. Selesai bersolat. Iya. Kan begitu Ji Pak. Saya selalu mengatakan biarkan anak-anak mulai dari SMP sampai SMA dia mengenyam pendidikan agama. Magai narekomasu imatu makuliah dan caji Palembang tidak masalah. Kalau nanti dia mau sadar, dia tahu jalan ke mana dia tempuh. Karena dia sudah pernah belajar agama. Tapi ya kodega dasar agama na laupero, na melo mainga agama na bikaw. Itu kuncinya. Pentingnya dasar agama. Aja tamasela ko bata ya nata. Ya tu ko ki pesantrennya Pak, angka mana tahu bata. Na sabaya tu pesantrennya bengkele ni matomi. Iya tu bengkele oto kapo. Oto masolang, ko mana ti patama. Jadi ya ko kapo ya nata itate patunarewa.
Ya kau pusumi lalu lap-lap minarewa. Jadi angkat tu anak ko pesantren pak, iba rasa mematto pan apa mainga. Nasaba tahu kepuk tapatama. Kan begitu. Ini harus dipahami. Saya bersyukur di sini ada Asadiyah. Ya. Asadiyah Pak ya? Pesantren Asadiyah. Saya minta kepada seluruh anak-anakku yang di Asadiyah sekolah, nanti kalau ada umur panjang, selesai di sini, datangi makamnya guru kita. Guru Tasa'ada di Sengkang. Datangi makamnya. Bacakan suratul Fatihah. Kemudian berdoa kepada Allah. Pun, talingak barakat. Turuk pada toha barakat angkai talingnya tau pandritewe. Itulah yang dikatakan dengan tawassul. Oh iya. Jadi saya itu Pak Bu, setiap ke Makassar kalau dari Sidrap pasti saya singgah di makamnya Guru Taki Haji Abdul Rahman Ambodale. Itu di Mangkoso. Dan singgah di situ bacakan suratul Fatihah. Selesai membacakan suratul Fatihah, saya berdoa kepada Allah. Puang, talingak kasih barakat. Taleti barakat anak-anak dan keturunanku. Pada barakat angkai talingnya tau pandrita. Itulah namanya tawassul. Iya mina salah. Nareko makadaki. Oh ambo anu pasalama kae. Itu namanya tawassul. Itu yang musyrik. Tapi dakan. Mereka tahu dia pisahkan mana tawassul mana tawassul. Kalau datang meminta berkah kepada Allah hanya di atas kuburan, itu adalah tawassul. Maka kenapa datang ke kuburan, kenapa bukan di rumah? Rasul menyampaikan, setiap malam Jumat, ruhnya orang muslim yang meninggal itu dikembalikan ke kuburnya oleh Allah. Makanya Nabi ziarah makam itu setiap malam Jumat. Nanti menjelang subuh baru pulang ke rumahnya. Di sini ada yang pernah ziarah makam subuh hari? Degagah? Oh. Analoginya sederhana. Ya ko angka tau melo ki mewe si runtuk pasti tanai ko meki lo bolana aswaga tangka ko bolata. Ya ko maka saya ada di rumah hari Kamis malam Jumat. Kalau mau ketemu pada saat datang ke rumahnya, maka datangi pada saat dia ada. Rasulullah sudah menginformasikan bahwa ruhnya orang muslim yang telah wafat setiap malam Jumat itu dikembalikan ke kuburnya oleh Allah. Makanya Nabi siara sekitar jam 12 malam. Itu malam Jumat, nanti menjelang subuh baru pulang. Karena dia musafahah birruh. Nabi itu melihat tembus ke ruh. Pandangan Rasulullah itu tembus. Sehingga dia bersilaturahmi dengan sahabatnya. Makanya dia perintah kapan ruh dikembalikan oleh Allah ke kubur. Makanya Rasulullah mengatakan ziarah kubur memperkuat iman. Kenapa? Karena memang datang ke kuburan malam Jumat sendiri pasti kuat iman. Ya, karena kita membayangkan bahwa begini kelak nanti kalau saya wafat, tidak ada keluarga yang datang, tidak ada yang saya temani, hanya bunyi-bunyian cacing dan yang lainnya, dan kita berada di malam gelap gulita, tidak ada yang mendampingi. Begitulah persis ketika engkau kelak wafat, maka orang itu akan sadar dengan kehidupannya. Maka ziarah kubur bisa membangkitkan iman ketika kita melaksanakan sesuai yang diperintahkan oleh Nabi. Tapi kita datang kalau sudah lebaran, pagi-pagi datang ke kubur, baru berkelompok-kelompok lagi, pakaiannya rapi-rapi, langsung angkat tangan, difotolah dia, selfie, angkat tangan, baru dia masukkan di Facebook, tulis mudah-mudahan dilapangkan kuburnya. Tidak ada. Anda tidak doakan. Ini. Makanya dari situlah kenapa di subuh Jumat itu dibaca Alif Lam Mim Tanzilu dengan surah Al-Insan. Hal ata'ala al-insani hinu minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Itu inti. Kemudian saya lanjut, nanti tidak selesai ini. Kita janjian saya ceramah maksimal 1 jam. Ya, maksimal 1 jam. Kemudian Rasulullah ketika Nabi Ibrahim mengatakan, saya titip salam kepada
umatmu yang melaksanakan perintah ini. Dari situlah kita menggunakan kalimat kama shallaita ala Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim yang minta? Apa balasannya? Siapa yang menerima salamnya Nabi Ibrahim atau mendoakan Nabi Ibrahim dalam sholatnya, maka Nabi Ibrahim mengatakan, setengah dari pahala sedekahku aku akan simpangkan untuknya. Itu pahala sedekahnya Nabi Ibrahim, Pak, tidak ada yang kalah. Karena satu-satunya Nabi yang bersedekah sampai sehari ini selain Rasulullah adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu berdoa, ya Rabb, berikan aku kesempatan. Aku ingin memberi makan kepada seluruh hambamu, mulai saat ini, kata Ibrahim, sampai dunia kiamat. Coba doanya, saking dermawannya Nabi Ibrahim. Dan Allah ternyata kabulkan. Disuruhlah malaikat Jibril masuk ke dalam surga, mengambil segenggam kapur, baru diserahkan ke Nabi Ibrahim. Dan kapur itulah yang ditaburkan Nabi Ibrahim di dalam lautan, sehingga itulah yang menjadi garam. Maka tidak ada orang satupun hari ini yang tidak makan garam. Itu sedekahnya Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim berpesan, ada dibaca dalam kitab-kitab ulama kita, bahkan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Anak-anak pesantren harus buka kitab ini, karangan Hujjatul Islam Imamul Ghazali, dalam bab makanan, ketika dia membahas adab makan. Di situ dia tulis salah satu hadis Nabi, siapa yang makan garam sebelum memakan makanannya, dan setelah makan makanannya dia makan garam, maka Allah akan menganugerahkan kecerdasan sebagaimana kecerdasannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Itulah rahasianya ulama dulu. Kalau ada anak-anak mau cerdas, suruh dia makan garam sebelum makan nasi, dan setelah makan nasi suruh dia makan garam, karena dia akan dicerdaskan otaknya. Karena itu doanya Nabi Ibrahim. Yang kedua, saya temukan dalam buku hadis-hadis Nabi dalam tinjauan sains, ternyata terbukti siapa yang makan garam sebelum makan nasi atau makan makanannya, maka dia tidak akan pernah kena keracunan makanan. Itu hikmahnya luar biasa. Yang paling mantap, yang paling bagus, ternyata disebut dalam kitab Kanzun Najah wa Surur, siapa yang makan garam sebelum makan makanannya, dan setelah itu dia makan garam lagi sedikit, maka dia tidak akan pernah lama syahwat ketika dia melakukan itu. Jadi barakahnya itu, Pak, tidak akan lama syahwat orang yang makan garam sebelum makan nasi. Itu hikmahnya. Cuma kadang kita tidak lakukan. Saya kemarin dari Lombok Tengah, bulan 12 saya di Lombok Tengah silaturahmi dengan guru Tato, guru Turmuzi. Di sana orang makan garam sebelum makan nasi. Santri-santri itu seakan-akan diwajibkan, dan cerdas-cerdas memang, Pak. Makanya kong ka anata meloki komacai, dan juga sehat, suruh dia makan garam halus sebelum makan nasi. Dan itu ada di kitabnya Hujjatul Islam Imamul Ghazali, ulama yang dikenal dengan ulama sufi. Itu luar biasa, Pak. Ini penting saya sampaikan. Itulah sedekahnya Ibrahim untuk kita. Nasabahnya itu Nabi Ibrahim, itu nenek kita. Makanya kita adalah cucunya. Begitulah nenek, Pak, selalu mengingat cucunya. Jadi ya kongka nenek makanya nengerang apuna. Jadi betul Nabi Ibrahim mengingat kita dan menyimpankan satu berkah besar, yakni dia meninggalkan garam. Kemudian yang kedua, turunlah Rasulullah diantar ke langit ke-6, si runtuk Nabiullah Musa alaihissalam. Nabi Musa bertanya, Muhammad, agam kuliah. Jawabannya Rasulullah, sholat berapa? 50 waktu. Langsung Nabi Musa mengatakan, tunggu dulu Muhammad, itu kebanyakan. Umatku lagi meraja, panjang umurnya dan kuat-kuat, itu berat dia lakukan. Kalau 50, apalagi umatmu. Disitulah Nabi tersadar. Gurota Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Muin Yusuf Kalisi Dendreng mengatakan begini, seorang pemimpin yang hebat, seorang pejabat yang hebat, ketika dia memimpin adalah sebelum dia menetapkan satu aturan, dia akan berpikir apakah mampu nanti orang yang ikut kepadaku melakukan ini. Rasulullah ketika diingatkan oleh Nabi Musa, akan asa nabita, betul Musa. Maka naiklah Rasulullah meminta kepada Allah, dikurangilah 5. Nabi Musa mengatakan, naik lagi Muhammad, naik lagi Rasulullah, sampai 9 kali bolak-balik, sampai tinggal 5 waktu saja yang tersisa. Nabi Musa masih minta, Muhammad naik lagi, minta kepada Allah, cukup 2 saja. Rasulullah mengatakan, setiap saya naik dikurangi 5, sekarang tinggal 5. Kalau saya naik lagi sudah habis. Itu aja, Pak. Makanya Rasulullah mengatakan, ai dena wendre Musa, Pak Qadir, ini pun saya sudah berat.
Nabi Musa tersenyum. Kemudian dia katakan 2 kalimat. Hafal ini. Ini berkahnya luar biasa. Apa kata Musa? Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah. Ini yang orang tidak ambil. Ucapan Nabi Musa itu. Ahmad Ruhullah. Kenapa? Tidak ada kepentingannya Nabi Musa suruh Rasulullah bolak-balik, Pak. Tidak ada. Tidak ada kepentingannya. Apa untungnya untuk Nabi Musa ketika sholat dikurangi? Tidak ada. Sholat tidak dikurangi juga tidak ada. Tapi kepentingannya Nabi Musa adalah karena Nabi Musa tidak pernah melihat wajah Allah di bumi. Tidak pernah ketemu dia Allah sama Allah. Agak boleh. Dan Nabi Puang Allah Ta'ala nang kalinga di bukit Tursina. Wa kallamallahu Musa taklima. Dari situlah Nabi Musa ketika Nabi ketemu dengan Allah, wajah Rasulullah, di situ ada nurullah yang masuk ke wajahnya Nabi, sehingga Nabi Musa menikmati wajahnya Allah yang terpancar di wajahnya Rasulullah, sehingga Nabi Musa hanya mengatakan Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah. Siapa yang membaca kalimat ini ketika khatib duduk di atas mimbar untuk mengambil khutbah kedua pada hari Jumat, dia meletakkan tangan kanannya di sebelah kiri dadanya, kemudian dia baca Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah, maka orang itu akan dikenali kala oleh Rasulullah di yaumil akhir. Itu jalan pintas. Sudah dihafal Pak? Hafal? Belum. Pendek sekali. Ahmad itu Pak sholat. Itulah kenapa alif berdiri, ha ruku, mim sujud, dal sujud, mim duduk. Mim sujud, dal duduk. Kan? Alif berdiri, alifu tatung, ha roko, mim sujud, dal tudang. Tulisannya Ahmad. Kepala mim, dada ha, pinggul mim, kaki dal. Tulisannya Muhammad. Ya tu nak dapat tarekae Muhammad tatung Ahmad mas sempanya. Terpaham nih? Tahu Pak Koling itu supaya gampang kita paham. Saya mengambil kaidah lain supaya mungkin lebih gampang kita paham. Ir watakalewe unsurnya 4. Tanah, air, angin, dan api. Maka kenapa tidak kelihatan tanah Pak Ustaz? Begini. Kalau mau ambil analoginya, ya kong kamakunrai, beli terigu, beli blueben, gula pasir, kemudian telur, kemudian dicampur dan diblender. Insya Allah jadi roti, hilang telurnya. Maka tubuh manusia ada unsur api, ada unsur tanah, ada unsur air, ada unsur angin menyatu, tapi dia tidak kelihatan. Tapi ketika kita emosi, maka muncul panas. Itu akan muncul dengan sendirinya. Makanya unsur inilah sifatna api tetung, sifatna angin rokok, sifatna wae sujud, sifatna tanah tudang. Ya matotu makada Ahmad watakalewe mas sempajang. Ahmad rahasia itu adalah Nurul Muhammad, dan Nurul Muhammad itu adalah bapaknya ruh kita. Karena bapaknya kita ini yang di dunia, itulah bapak kita di dunia. Tapi bapaknya ruh adalah Nurul Muhammad. Nurul Muhammad pada diri itulah yang disebut dengan rahasia. Ya matotu yasa tahu, ya matotu yasa sempajang. Jadi ya kau angkat tahu dia sempajang, tanya tahu ya tuh. Ini penting ini. Tahu-tahu nih. Bedakan. Makanya sholat ini penting Pak. Saya pernah sedikit bertanya sama guru tak. Pak Kiai, aga isa na sampajangin. Langsung maka ada guru tak. Aja mau tenang isa na. Namo olina dito misan. Iya. Maka daga Pak Kiai, angkat tahu maka ada makadarut tumu balalin romo de gamu lolong aku de misang isa na sampajangin. Maka dia guru tanya ke palolong aku kena belah. Coba jawabannya guru tak. Maka aga sana, maka dia guru tanda. Paling ngerang, baca, gerakan. Telu aga-aga nak dia mulai pasuku. Tidak ada yang bisa sempurna. Angka tahu makanjak gerakanna, masalah peringaran. Angka tahu makanjak peringaranna, lese bacana. Tapakanjaki baca, tapakanjaki peringarata, tak lupai maka desian rakan. Pakanjaki rakaatna ya lupai baca. Maka tahu Allahu Akbar. Lese mati. Kenapa? 3 hal. Peringeran melo ipakanjaki, baca melo ipatuju, gerakan melo ipasuku. Karena tidak mungkinnya sempurna. Dari situlah ada namanya sholat sunnah, penambal sholat fardu. Patempele na sampaja perlu. Tapi tak pahangi, angka tahu Pak Kusulimun Rimatu masih sah. Apa ia ni kumalap Pak itawe nangkah.
angka pat tempele na dega gawad di na tempele. ini nanti yang rasa ini. Itulah alasannya kenapa kita sesudah salam membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kenapa 3 kali? Nasabak telu dosa na pas sampajangi. Dosa paling ngerang nasabak puang Allah Ta'ala nunrui mangulo na lese paling ngerana. Dosa yang kedua adalah gerakan yang tidak sempurna, dan dosa yang ketiga adalah bacaan yang tidak sempurna. Sehingga istighfar 3 kali menghapuskan 3 kesalahan dalam sholat. Pangkapo tu tahu purana mak beresalah langsung na lupa masuk tahu sombong iya tu. Pak kami tu tahu mak tu pak. Kamat kita na lupa tama. Purana mak beresalah ngimangin lupa na masuk mangulo saliwa memang di sandalan. Anak macone belisi itu. Mudah-mudahan tidak ada di sini. Kemudian Rasulullah itu turun sampai ke Nabi Adam. Itu Nabi Adam Pak menitipkan satu nikmat besar kepada kita. Ini kuku. Kuku ini adalah kulitnya Nabi Adam. Jadi itu olina Nabi Adam, inilah kuku kita. Agak berakan. Semua kulitnya itu Nabi Adam itu kuku. Jadi angkat tu nampak leki Nabi Adam. Ternyata kuku ini Pak luar biasa. Orang tua dulu kalau mau minum itu dia celupkan kukunya di air minum. Nah reko angka dikhawatirkan ada racun di dalam, atau air itu terkontaminasi dengan barang yang berbahaya, maka celupkanlah kuku dan baca sholawat kemudian minum. Insya Allah kalau ada racun itu akan tawar. Itu hikmah. Orang tua dulu itu ajarkan, tapi kadang kita tidak pakai. Sekarang Pak mulai terungkap, ada buku itu kitab sekarang mulai diangkat, termasukkan Sunnah Jawa Surur karangan Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi, itu mulai diangkat. Kenapa? Karena kitab ini terbukti. Saya dapat di kitab itu banyak sekali manfaat. Termasuk kenapa orang tua dulu kita, jika ada anakmu mau sekolah, antar hari Selasa ke sekolah, daftarkan dia hari Selasa. Kenapa hari Selasa? Karena di hari Selasa lah ilmu pengetahuan itu diciptakan, dan malaikat itu di hari Selasa akan mendoakan siapa yang menuntut ilmu. Yang kedua, kalau mau beli kendaraan, beli hari Senin, supaya kendaraan itu tidak hancur kemudian ada penggantinya. Tapi kapan kau beli hari Jumat, maka pasti kau akan tersiksa dengan kendaraan itu. Karena hari Jumat bukan untuk membeli mendapatkan rezeki, tapi untuk ibadah sepenuhnya kepada Allah. Dan ternyata dibicarakan ulama dari dulu. Tapi saya tidak mau bahas terlalu jauh, maka dia matuk Mas Sandro Ustaz. Ini yang bahaya. Termasuk ilmu orang tua kita dulu, nareko angka anak-anak di ayung, itu dikasih cermin disimpan di bawah ayunan. Orang Bugis dulu begitu. Jadi aku angka anak-anak itu jangan malah cambing atau pisau yang kayak cermin disimpan di bawah ayunan. Itu ilmu jin. Ilmu jin. Karena di dalam cicak itu ada jin namanya Ummi Sibyan yang bisa membunuh janin dalam kandungan, bisa mencekik anak ketika dia tidur, sehingga badannya biru-biru, punggungnya biru-biru, sehingga dia mengambil cermin. Karena hanya satu cara yang bisa mengusir Ummi Sibyan dari cicak adalah meletakkan cermin supaya kena pantulannya. Itu ilmunya orang tua dulu. Sekarang orang mengatakan bid'ah karena dia tidak tahu. Makanya Nabi Musa mengatakan hati-hati dengan cicak, karena di situ ada jin perempuan yang bisa membunuh janinmu dalam kandungan. Rasulullah menyampaikan kepada kita, siapa yang membunuh cicak dengan satu kali memukul supaya kita tidak menyiksanya, maka 200 hasanat dia dapatkan. Karena membunuh satu cicak itu bisa menyelamatkan satu jiwa. Bayangkan itu. Dari dulu sudah disampaikan Nabi, ternyata ulama mengungkap rahasia ini. Saya dulu Pak tidak percaya. Ada istilah orang tua dulu pamali. Ternyata kita buka kitabnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Di bab terakhir itu dibahas 8 perbuatan yang menolak datangnya rezeki. Siapa yang melakukan 8 perbuatan ini, maka 40 hari rezekinya akan tertolak. 1. Bersandar di daun pintu. Itu pantangan. Itu hadis Nabi Pak. Ada di dalam kitab Sunan Ad-Darimi. Itu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, itu hafal Al-Kutubut Tis'ah. 9 kitab hadis dia kuasai. Makanya dipanggil dengan gelar Hadratus Syekh. Menulis kitab dan di dalamnya itu dia jelaskan 8 perbuatan sesuai hadis Nabi.
Siapa yang melakukan salah satunya, rezekinya tertolak 40 hari. Dengarkan baik-baik. 1, sandar di daun pintu. Yang kedua, membuka jendela sesudah sholat asar. Yang ketiga, matangangin pakai pakaian yang lulukan. Ini yang banyak. Handphone dipakai lapkan ke bayi. Perempuan yang paling banyak, ambil cangkir, daster nanagatang, pernah lulukan. Itu menolak rezeki 40 hari. 1 bulan 10 hari. Kemudian yang paling sering juga kita lakukan, ya kongka pakai tak, kita buka, kemudian kita jadikan lap, baru masukkan ke tempat cucian. Alasan besok mau dicuci. Ulama kita mengatakan, ya kongka wajujumu pura malulukan, cerepa, napa mutaru mulai meko pakai selesai, aja lalu mau pakai masa padal ya tu dia, nasabak magi, pasti nak cilaka itu. Itu kuncinya Pak. Dia tu nak kada bawa tomato ini lupa mali. Dia minis sangi dalele yang sampai makan dapat mali. Betul kan nak? Dia nak wedi. Karena ada mudaratnya. Orang sekarang tidak bilang pemali. Apa nasab? Bid'ah. Karena ujung neraka. Ini kekeliruan kita memahami kaidah. Orang tua dulu itu beradab. Sehingga takut menyalahkan orang. Maka ada bami pemali. Kemudian memotong kuku selain hari Kamis, Senin dengan Jumat. Kalau ada orang potong kuku, ambil jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking, ibu jari. Mulai dari kanan, baru pindah ke kiri juga demikian. Kalau kaki, langsung ambil dari kanan ke kiri. Maka orang itu tidak akan kena penyakit kulit. Itu hikmahnya. Kalau dia potong kuku, ambil jari telunjuk, baru ke jari manis. Baru masuk jari tengah, baru jari kelingking, baru ke ibu jari. Begitu juga kiri. Maka orang itu tidak akan miskin hingga dia meninggal. Coba, semua itu sudah diatur Pak. Ini berkat pemberiannya Nabi Adam ini. Jangan sekali-kali memotong kuku di dalam kamar. Rasulullah sudah mewasiatkan, sebelum memotong kuku berwudulah. Karena di bawah kuku itu ada jin, dan itulah jin yang sangat panas hawanya. Makanya madari ini komatoba ki ukilala kamarai. Pura ki matoba, kuku dibuang, tapi jinnya tidak akan pernah keluar. Ia natunang kabola maka palayon roy. Masuk ke kamar sangat panas hawa, sehingga kita tidak bisa tidur. Sebenarnya adalah jin kuku yang kita letakkan melalui dari kuku yang kita lepaskan di dalam kamar. Tapi kita tidak berwudu sebelumnya. Itu kuncinya. Makanya kalau mau memotong kuku berwudu dulu. Gunting rambut berwudu dulu. Kenapa? Siapa yang berwudu sebelum memotong kuku, semua kuku yang terlepas dari tubuhnya tidak pernah berhenti berzikir hingga hancur ketika itu dalam keadaan suci. Dan kelak akan menjadi saksi. Nah, ini cuma kadang kita tidak lakukan. Kemudian saya lanjut turun ketemu tadi Nabi Adam. Nabi ketika sholat dijaga 2 hari. 2 hari Rasulullah dijaga. Tapi Nabi bersedih. Magi nama sara nyawana Nabi tak, karena Rasulullah mengingat sholat yang 50. Dan datanglah malaikat Jibril memberikan obat kepada Nabi. Ya Muhammad, jangan bersedih. Allah memberikan hikmah dari sholat yang kau tinggalkan. Baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Kenapa 33 Pak? 17 rakaat ditambah 33, maka jumlahnya adalah 50. Itulah jumlah rakaat sholat yang diterima Rasulullah pertama. Tapi untung Pak, untung sekali ada Nabi Musa. Kene degaga Nabi Musa manrasai Pak Bang. Akal 50 memang lauli subang. Nalai decenang ke Nabi Musa. Maka jadikan ini sebagai tanda kesyukuran. Jangan tinggalkan sholat. Aja lalu. Tajami sampajangnya Pak. Angkat itu tau makan ais. Deto gaga gunana mujama kode misang-isang na sampajangnya. Maka de gurut kali si dendreng. Itimbang makapay. Tan ritimbang anu dee. Ya kong ka mujama angkay tajam. Ya kode gaga mujama. De gaga tajam. Ya nangka kepala desa dia nak ibu lapora tak lain tikam. Tapi ya kongka laporan nak iparesa mojolo. Orang yang sholat masih bisa diperiksa. Tapi yang tidak sholat malampu Pak Jalok nama kedatar dulu korotama itu. Tapi Pak Ustaz, bagaimana hukumnya? Banyak orang yang rajin sedekah tapi dia sholat. Maka orang yang rajin sedekah tapi dia tidak sholat, ada istananya di dalam surga. Itu janji Nabi. Mambana masjidan fid dunya banallahu lahu baitan fil jannah. Niki kita bangun masjid ukulino karena lillahi taala. Dia bersedekah untuk pembangunan masjid, bersedekah untuk pembangunan madrasah, maka dia akan dibangunkan istana di dalam surga. Tapi dibangunkan, tidak dikasih masuk.
Iya. Kama kadami nabita, nigi tahu. Bangun masigi okolino, lay bangungan ni hotele o suruga. Dena kada nabita ipatama suruga, ibangunga hotele. Jadi kau dena sampajang, angka bolana, tapi dena tama. Dari situlah kenapa akimis sholat wa atus zakat. Selalu berdampingan. Artinya, buat kunci untuk kau bisa masuk dan persiapkan rumah yang indah untuk kau tempati. Makanya setiap waktu selalu ada celengan lewat, tapi ada juga orang sengaja tidur. Ini bahaya. Sedekah itu penting, Pak. Kenapa ada bacaan berubah dalam sholat? Angka C dibaca berubah, bukan Allahu Akbar, tapi Sami Allahu liman hamidah. Padahal bacaan sholat pertama itu bukan Sami Allahu liman hamidah. Semua pergantian gerakan adalah Allahu Akbar. Takbiratul ihram Allahu Akbar, ruku Allahu Akbar, bangkit dari ruku Allahu Akbar, sujud Allahu Akbar, yang terakhir cuma salam. Tapi kenapa bisa berubah? Bangkit dari ruku menjadi Sami Allahu liman hamidah dan Rabbana lakal hamd, itu gara-gara sedekah. Angka-angka pengurut Sayyidina Ali dari melakukan perjalanan, tiba di rumahnya agak hampir menjelang siang, tapi anaknya menangis. Hasan dan Husain itu menangis, cucunya Rasulullah. Makutane Sayyidina Ali oko istrinya, kenapa anak kita menangis? Agak jawabannya, meliwasangi anak tak. Dari pagi dia tidak makan sehingga dia menangis. Sayyidina Ali mengatakan, saya tidak bawa apa-apa. Kemudian dari situlah istrinya mengatakan, ini ada uang 6 dirham, saya minta kepada tak, mohon diberikan makanan untuk anak tak. Maka diambillah uang 6 dirham ini, berjalanlah Sayyidina Ali menuju ke pasar untuk membeli roti. Tapi depa nama bela na salain na bolana nang kataw kasiyasi liu oku yasi na batuwe madarike makutana Sayyidina Ali, aga mo pigaw ko to nasuwe maliw sala daga kasi talungas so ni Dewandre. Maka di Ali malada pa niya, iya anakku si Poloso Minatari, ini sudah 3 hari dia mengambil uangnya 2 dirham, walaupun ini dia sangat butuhkan, untuk dia sedekahkan sebagai tanda kedermawanannya. Nalayon na iya tawe, nalanjukan ni perjalanannya Sayyidina Ali. Di tengah jalan ketemu lagi, ang katawo ko man iya na kasi matinro panumana kasi alelena. Kemudian Sayyidina Ali bertanya, majid ang kamako ako to nasa we Ali 5 ngaso ni Dewandre maliwasalada ka kasi di kagaysa na watakwe manudulada nyawaku. Sayyidina Ali memberikan uang 2 dirham kembali, jadi tinggal 2 dirham dia pegang. Kemudian dia melanjutkan perjalanan, hampir masuk di pintu pasar, ada orang tua napatamay tulu na bembe na kwalon na panacipiran limana na sabaang ka bembe na tulinjok ka macene, tapi dia sangat lapar, melo bali bembe na naciatarala. Aga nasa Sayyidina Ali, maji mo pakito alemo nasa kaje bembe ko din na mentarala kasi de pa ng kawandre si minggu di Dewandre. Sayyidina Ali mau memberikan 2 dirham, tapi dia mengatakan mungkin tidak ada untuk anakku. Sayyidina Ali langsung masuk ke pasar membeli roti, kemudian diambil roti itu dia suapkan ke orang tua ini. Setiap dia makan dia tanya, mesoniga, nasa depa. Dia suap lagi. Caputo mani roti na pamakada mesona sa din. Dia katawana. Maka Sayyidina Ali beranjak meninggalkan tempat dengan niat nanti di rumah neneknya saya akan datang mencarikan makanan di rumah Rasulullah. Tapi sebelum dia tinggalkan langsung ditahan pundaknya. Hei anak muda, bantu saya. Kau sudah membantu saya dengan sedekahmu tadi, bantu saya kasih laku ini kambing. Sehingga Sayyidina Ali mengambil dan mempertanyakan berapa harganya, 40 dirham. Dan Sayyidina Ali mengambil kambing itu dan kembali melapor ke istrinya. Latu ibolana, nabuka pintun na benena kasi. Alhamdulillah, liwa riona. Kenapa? Uang 6 dirham bisa membawa kambing besar 1 ekor. Maka day benena, wih, lupu patu bembe talina 6 dirham diwalengi. Kata niya, ini kambing hanya amanah. Uang yang kita serahkan kepada saya untuk membeli makanan, saya sedekahkan kepada orang yang sangat membutuhkan. Apa kata istrinya? Saya bersyukur kepada Allah karena hanya itu yang kita miliki kelak di hari kemudian. Coba, ini anaknya Rasulullah. Kalau istri kita, anaknya si Anu, kasih uang suruh beli ikan, kita beli rokok, pasti dilempar kalau kembali. Iya. Makanya Rasulullah mengatakan, Sayyidina Ali mengatakan, saya diminta, ini amanah, saya harus jalankan untuk menjual kambing ini. Istrinya mengatakan, juallah, nanti saya datang ke rumah neneknya untuk mencarikan makanan.
Ternyata Sayyidina Ali kembali menarik kambing itu menuju ke pasar. Di tengah perjalanan langsung dicegat oleh orang yang naik di atas unta. Ia tahu nak terpelupa no. Naparesa ya dembe, mapamulai do cilina tanru na latu ajena, napa kajana aganasan. Iya na dembe, nenekku mau pasapa, napan nang runtuh. Maka saya akan beli kambingmu. Depa na sampak Sayyidina Ali maka da melome may balu, nasa jual lah 100 dirham. Aganasan Sayyidina Ali, saya tidak jual. Ya ko makitumbo, wali 200 dirham. Sayyidina Ali mengatakan tidak, saya tidak jual. 300 dirham, Sayyidina Ali mengatakan tidak. Sampai dia tawar 500 dirham, Sayyidina Ali mengatakan saya tidak jual. Orang tua ini bertanya, berapa kau mau jualkan? Sayyidina Ali mengatakan 40 dirham. Coba, ada orang sungai nyamuk begini. Kenapa Sayyidina Ali tidak menerima tawaran itu? Karena itu adalah hanya amanah. Dia diperintahkan untuk menjual dan diberi amanah, mengatakan hanya 40 dirham harganya. Sehingga Sayyidina Ali mengatakan, saya hanya diminta, ini bukan kambingku, tapi kambing orang yang saya jualkan. Maka saya diminta menjualnya dengan harga 40 dirham. Maka dihitunglah uang ini tadi, kemudian dikasih Sayyidina Ali. Kemudian diambil satu keranjang uang, kemudian diberikan kepada Sayyidina Ali. Dan beritahu, ini harga kambingmu. Dan ini uang tambahan sebagai hadiah untuk kambing ini. Dan jumlahnya menjadi 600 dirham. Sayyidina Ali mengambil uang itu, membawa ke orang tua tadi yang di pintu pasar, langsung dia serahkan. Ini uang harga kambingmu 40 dirham. Hitung. Setelah selesai dia hitung, dia ambil yang di kantong besar. Ini hadiah kambingmu, silahkan ambil. Dia tidak ambil, Pak. Kemudian Sayyidina Ali menangis, meneteskan air mata. Kenapa? Karena dia melihat bayangan kepalanya sudah masuk waktu duhur. Sayyidina Ali tidak pernah masbuk selama hidupnya dalam sholat. Teri, maselan na rekode na dapi berjamaah. Maka berjalanlah dia mau pulang, kemudian ditahan pundaknya. Heli, berhenti dulu. Langsung dia kaget. Dari mana orang ini tahu namaku? Langsung maku tanah, misa moka gambok. Nasa dia bisa nih. Maka dah misa gani mali ni min laudi ukur si depe bolam. Saya tidak tahu. Maka dia iya matoko tu. Niga boleh di oko tangan lalange yang tidur di atas pasir. Maka saya tidak bisa nih. Maka dia iya mato ya tu. Niga mali bembemu. Maka dia Sayyidina Ali, saya tidak tahu. Dia orang kaya karena banyak uangnya. Dia mengatakan tania, yang membeli itu adalah saya. Maka dia Sayyidina Ali, niga itu. Kenapa kau bisa berubah seperti itu? Dia mengatakan, saya adalah malaikat Jibril yang diutus oleh Allah menguji keimananmu kepadanya. Uang 6 dirham yang kau sedekahkan di jalan Allah sekarang menjadi 600 dirham. Ambil ini, sedekah langsung dari Allah yang diberikan kepadamu. Berkat kedermawananmu dalam bersedekah. Diambillah uang itu, kemudian Sayyidina Ali menangis. Berjalan, ya Allah, jangan sampai karena rezeki ini saya lalai dari takbir pertamanya Rasulullah. Tidak sebanding dengan rezeki yang kau berikan dengan apa ketika saya tidak bisa mengikuti takbir pertamanya Nabi. Dia menangis di jalan mengatakan, setiap Rasulullah keluar dari pintu kamarnya dia akan melihat wajahku. Hari ini dia tidak melihat wajahku. Betapa malunya aku kelak di hari kemudian di hadapanmu. Hanya karena harta segini saya tidak melihat wajah Rasulullah keluar dari kamarnya di waktu sholat. Itu Sayyidina Ali, Pak. Kemudian ternyata Bilal sudah azan dan Bilal mau iqamat. Rasul keluar dari pintu kamarnya, ternyata tidak melihat Sayyidina Ali. Disitulah Rasul bertanya, kegi lau Ali, na digago kunron. Maka dia sabain, kamu je dito na ya Rasulullah. Maka dia nabita, tunggu dia sebentar, jangan dulu iqamat. Nabi kembali masuk ke dalam kamarnya. Rewa nabita memang tidak ada. Kemudian dia melihat keluar tidak ada Sayyidina Ali. Kemudian Rasulullah mengatakan, iqamatlah. Inilah isyarat. Maka dia ko angka tahu. Tulilaw mak berejama setiap waktu. Natakot digagay o kunronan ng kami ko kampungi. Wat dito itajat-tajat pa. Tapi iya ko tahu denan kada law masigi aja lalo tatajam. Dito tak sampajan na masih. Dari situlah Imam Tasyafi mengatakan azan itu adalah panggilan, iqamat adalah memulai salat, makanya ko muli itawe aja musalaimi. Ya ko pura ko bang aja mulan sa kama nasaba magay nasaba iya tu bangi panguli. Angka tahu tu nuli itawe na langsung kama berarti nuli itay na panasalay. Tapi makadai Imam Malik ni gasuroy matanga. Yan na tu ampay Imam Malik dia tidak sholat sunnah sebelum sholat maghrib.
Ina sang Imam Malik tau rajin lo mak berjama, ya ko de panabat tau wenang kana ko masigi. Ya ko bakti te na palau tau kutu ya tuna sang Imam Malik, apa yolli pina palau. Coba, itu bedanya. Kemudian Rasulullah sementara sholat dan ruku, kemudian Sayyidina Ali berwudu. Apa kata Ali sebelum berwudu? Ya Allah, betapa celakanya aku ketika aku masbuk dalam sholat gara-gara rezeki yang kau berikan ini. Dan ternyata lain tendra ulunna Nabi itu malaikat Jibril kemudian dibisi, jangan bangkit sebelum Sayyidina Ali masuk mengambil saf. Pastama Sayyidina Ali langsung dia takbiratul ihram, kemudian dia langsung ruku. Apa kata Nabi? Bukan Allahu Akbar, tapi dia mengatakan Sami Allahu liman hamidah. Allah langsung mendengarkan pujianmu kepadanya. Maka dari situlah malaikat mengatakan Rabbana lakal hamd. Itulah sehingga itu yang kita baca pada saat ruku dan bangkit dari ruku. Itu barakatnya Pak. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya Ali, Jibril datang kepadaku, Allah menitip salam kepadamu. Bayangkan itu Pak. Itu begitu mulianya orang yang tidak dilalaikan oleh hartanya untuk datang berjamaah di masjid. Itu mulia sekali. Sampai Allah yang menitip salam kepada orang itu. Tapi kadang ini Pak, cede-cede merempaki. Nah sebab magai, idi matur isam pajangi, tanya sampajangi matur oki. Ya ku idi matur isam pajangi, mepi tu loro tak sampajang asara. Maka sana mepi tu asara tak sampajang loro. Mepi isa, napa masa pajang mangariba. Magai, nasa jolo, matu pi, sinampak pi, jolo. Ya ku jama-jama kata aja bu, maka dah selesai pi jamaku napa kama sampajang, denang kana selesai. Puraki masali meki mapel, puraki mapel meki masasak, puraki masasak meki mandaku sasak, pureta raku sasak meki kilo masari, puraki masari meki manasu, puraki manasu meki mapelena panne, puraki mapelena panne meki mandre, puraki mandre meki bisa panne, puraki bisa panne meki doma puluh sasak, puraki masulu sasak meki malapi sasak, dega aga salah saya jama-jamata, iya ku makaraki salah saya pijamaku napaki masa pajak pajai itu dia mungkin, iya ku tanya ini salah saya kaki dia salah saya, makanya makanya guruta. Usahakan inay ko yatoro ko sampajangi aja nay ko matoro ibat na sampajangi. Ini penting. Tapi kebarakah na bu, siapa yang sholat subuh minta di sujud terakhir, sholat subuh, sujud terakhir, sholat subuh, nareko angka masalah terhadapi tidak ada penyelesaian, minta di sujud terakhir, insya Allah Allah akan berikan petunjuk. Itu sholatnya Nabi Adam ketika dia sujud bertaubat dan tidak diterima taubatnya kecuali dia berselawat kepada Nabi. Itu intinya Pak. Nah, makanya di sini ada anak-anak kita, di sini ada menghafal Al-Quran ya. Alhamdulillah. Saya kasih modal. Ini yang terakhir. Saya kasih modal. Di sini masjid selalu ada pintu, sebelah kiri dan sebelah kanan. Pintu itu adalah pintunya imam. Saya pernah belajar tasawuf di Aceh, di Biren, sama guru Tasenur. Beliau sampaikan begini. 4 hal aja lalu nasalai imam. Nomor sidi, imam tidak boleh lewat pintu besar. Iya ko imangina aja lalu mulai pintu nama makmumnya. Masuklah melalui pintu kecil karena itu pintu. Di sana malaikat menunggumu untuk mendoakan engkau. Jangan lewat di pintu makmum. Ya kung ka ima dito nolay pintu na makmumna. Insyaallah din natasaka bacana. Dito ni kalo ko makmumna. Nasaba iya tu imangi ya kuikale yo ko makmumna. Pasti lesse bacana. Magay nasaba ya se ka mangikue na iya pokoe. Listrik kita di sini kalau di pembatas 900 watt kemudian kita nyalakan 1000 watt balon pasti sepa okoro mage nasaba yase imak denge na yun riye mak denge makumati itu imangi ya nangka imak dena mesi sampu bacana dena me makanja peringarana berarti yase ikutu makmum na alena kuncinya jangan lewat di pintu makmum lewat di pintu khusus karena di situ ada malaikat yang akan mendoakan kita. Yang kedua idi imangi aja lalu tak sampaja sunnah pilal masjid okoki bola ta sampaja sunnah kaya bola na imangi ini yang samping di sebelah sini atau di sebelah sini itu rumahnya Rasulullah maka sholatlah di situ di dalam magai ya ko angka iman talut tau mina panandungan dena sampaja sunnah pilal masjid tapi oko miro sampaja sunnah kecuali yang berjamaah maka dena imangi na rekodena si runtuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu janjinya. Kemudian yang ketiga ajak lalu tak bicara kun rota mancajima tempat imam itu adalah mihrab itu 2 lapis. Kenapa? Karena dia tempat komunikasi langsung dengan Allah. Kenapa Nabi Zakaria tidak punya keturunan? Istrinya sudah menopause, tidak mungkin bisa melahirkan.
tapi dia masuk berdoa di dalam mihrab, kemudian mengangkat tangannya di dalam sholat, langsung dijanji anak laki-laki yang bernama Yahya. Kenapa? Karena di mihrab. Guru Takiat Abdul Rahman Ambo Dale, kamarnya dibagi dua. Si puek nonroi mas sempajang, si puek nonroi matinro. Tempat sholatnya itulah dikatakan mihrab. Ya kong kesantrin na melo rewa na degaga na tamparan, aga nasan. Puang dia kasih gaga diku na melo ka rewa. Maka di guru ta, masuklah ke dalam kamarku, di situ ada bantal kecil. Maka angkat itu dan mudah-mudahan ada rezeki yang kau dapat. Setiap anak-anak tamu kurung maladui tidak pernah habis, dan semua santri yang minta itu tidak pernah kosong. Tapi denang kana taruh di guru tokoro. Pulekendroi di dalam Al-Quran Allah sudah memberitahukan kita. Kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan. Qala ya Maryam anna laki hadza? Qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Itu kuncinya. Jadi ya rupa Nabi Zakaria dia gaga anak-anak 50 tahun milau dong aku bulan, tapi dia diterima sampai dia diterima donna. Doanya tidak mustajabah sehingga dia mengambil anak perempuan Anurena, kemanakannya diambil, itulah Maryam. Dia pelihara, bikinkan bilik, di dalam biliknya dia buat mihrab tempat sholat. Ada 2 anak tangga, itulah alasan kenapa mihrabnya imam itu 2 lapis. Lapisan bawah ada amla, lapisan kedua ada sajadah. Karena mihrabnya Maryam itu 2 anak tangga. Itu dalilnya. Maka ketika Nabi Zakaria membuka pintu kamar kemanakannya, mulai heran. Magai, setiap hari dia bawakan makanan, tapi pas 3 tahun dia mulai kaget. Kenapa? Angka Andre naruntu ilalang. Anehnya lagi, makanan musim panas di musim dingin. Magi nang kadoriang ngoko kamarai natanya batu doriang. Magi nang kalase oko natanya batu lase. Kenapa bisa ada kurma segar di sini tidak ada pohon kurma? Agak nasang Maryam. Ketika Nabi Zakaria mengatakan, "Anna laki haza?" Polekendro ye. Jawabannya Maryam cuma satu, "Huwa min indillah." Ia tuh gagai langsung peluk ku Allah Ta'ala. Nabi Zakaria tidak percaya. Bukannya aku Nabi. Makun-rakunrai. Saya ini Nabi. Sudah puluhan tahun berdoa. Tidak diijabah. Tidak diberikan anak. Tapi engkau anak perempuan yang bukan Nabi. Kenapa bisa doamu tembus bisa diberikan rezeki? Nabi Zakaria mengatakan berarti bukan doamu yang mustajabah, tapi tempat inilah yang istimewa. Maka dia beritahu kemanakannya, keluar dari situ. As-sukokutu, niat tam. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Masuklah Nabi Zakaria di situ. Wa huwa qaimun yusolli. Matangangi tatto masampaja. Rilalanna mihrabna Maryam. Aganilaw Nabi Zakaria, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Langsung dijawab, panadatul malaikatu wa qaimun yusolli fil mihrab, annallaha yubassyiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas shalihin. Mustahil menurut akal sehat karena istrinya sudah tidak haid, tapi kenapa dia bisa hamil? Karena dia meminta di dalam mihrab. Seseorang yang berdoa di dalam mihrab, sesuatu yang mustahil itu tidak akan pernah terjadi. Mustahil. Kenapa? Karena Allah yang akan langsung membantunya. Itulah kelebihannya mihrab. Magi gurutta nangka mihrabna nasabak kong kasantri na melo rewa dengan tamparan nasurit tamu kuro dan tidak pernah habis uangnya. Itu langsung dari Allah. Itulah rahasianya. Kenapa setiap ulama ada namanya kamar pribadi? Karena di dalam kamar pribadi di situ ada tempat sholat khusus. Cuma kadang ini Pak, malok bolata, malok kamarata, WC ini pakai jaki, tapi tempat sholat tidak ada. Puluhan juta anggarannya membuat WC dan kamar mandi, tapi mihrab untuk berdua-duaan dengan Allah kita tidak bikin, sehingga doa kita susah mustajabah. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi rafa'al mustafa manasibal insani wal bushra wa ja'ala israhu min makkata muqaddasi fi lailata wahidatin ayatal kubra. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa
alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin. La haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersyukur nasabang kaki napasita rumah po Allah Ta'ala dalam satu acara peringatan peristiwa Isra dan Mi'raj Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bersyukur atas kerja keras panitia dan pelayanan yang sungguh sangat luar biasa. Saya mohon maaf secara pribadi, mungkin ini hal yang sangat memberatkan mengurus penceramah. Sebenarnya saya itu Pak punya satu prinsip, saya tidak mau dijemput. Jadi selalu mengatakan kalau di daerah jangan jemput saya kalau panggil ceramah. Kapan dijemput saya tidak datang. Jadi saya harus datang sendiri. Tapi kalau menyeberang begini harus dijemput karena tidak lihat jalan. Alhamdulillah, semoga Allah memberikan keberkahan kepada seluruh yang mengurus agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya campur bahasa Bugis dengan bahasa Indonesia ya. Alhamdulillah. Pertama, peristiwa Isra dan peristiwa Mi'raj itu ada dua hal. Jadi angka Nabi hanya diisrakan, tapi dia tidak dimi'rajkan. Itu Nabiullah Musa alaihi salam bersama Harun dan juga Nabi Lut. Itu diisrakan oleh Allah, diperjalankan di malam hari. Tapi dia tidak mi'raj. Dia dipendre lagi. Tapi ada juga Nabi yang hanya dimi'rajkan, tapi tidak diisrakan. Itu Nabiullah Isa alaihi salam. Langsung diangkat oleh Allah ke langit kedua. Jadi Nabi yang sudah diisrakan dan juga ada Nabi yang sudah dimi'rajkan oleh Allah sebelum Rasulullah. Tapi alamalabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain diisrakan dia juga dimi'rajkan. Jadi diisrakan, diperjalankan di malam hari. Kendropole dari Mekah, kemudian dibawa ke Madinah, baru dibawa ke Bukit Tursina, baru dibawa ke Baitul Lahmi, baru dibawa ke Masjidil Aqsa. Jadi Rasulullah itu tidak langsung ke Masjidil Aqsa, bukan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lai bawai jolok loko Madinah, napai suruh mas sempajak 2 rakaat, dan disitulah dibangun Masjid Nabawi. Napai pateru Nabi teloko Bukit Tursina, onronna Nabi Musa sifat bicara langsung si Bapa Allah Ta'ala. Wa kallamallahu Musa taklima, dan disitulah Nabi Musa menerima wahyu. Kemudian Rasulullah melanjutkan perjalanan, dibawa ke Baitul Lahmi 10 km arah selatan, kurang lebih 10 km arah selatan Masjidil Aqsa. Disitulah lahir Isa bin Maryam, dan Nabi diminta sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian dimasukkan ke dalam Masjidil Aqsa di Palestina, baru Rasulullah diminta menjadi imam untuk para nabi dan rasul. 24 nabi dan rasul menjadi makmum dan Rasulullah menjadi imam. Itu isyarat bahwa Rasulullah adalah imamnya para nabi dan rasul. Tapi perlu diketahui, maka dia sampajange tanya apa kasih baru. Aja tak ada boleh menimam meraja Nabi tak napang kesampajang. Nabi Musa itu sudah sholat, Nabi Ibrahim itu sholat, Nabi Zakaria sholat di dalam mihrab. Hunalika da'a Zakaria rabbah, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Di dalam Al-Quran dikatakan wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Matangangi tatto Nabi Zakaria mas sampajang ukilalan na mihrabna nilaudolori Allah Ta'ala. Maryam itu sholat, Nabi Isa diutus untuk zakat dan juga memerintahkan sholat. Jadi semua nabi sininna nabi suroe angka mana perintah sampajan nolongan. Jadi perintah sholat bukan ibadah baru. Aja tak kadang kamani nabi tak napa ada perintah sholat, itu tidak. Apalagi nabi tak waktunya diambil dari Mekah, naibawa lo Madinah, disuruh memang di masampaja, berarti sudah ada sholat sebelum Mi'raj. Ini penting saya luruskan dulu supaya kita paham betul bahwa ternyata sholat itu bukan ibadah baru. Kemudian setelah Nabi melaksanakan sholat di Masjidil Aqsa, didampingi oleh malaikat naik ke langit pertama, ketemulah ia dengan Nabiullah Adam alaihissalam.
Jadi penghuni langit pertama selain malaikat, angkat sini Nabi. Itu Nabi Adam yang menjemput Nabi di langit pertama. Naik ke langit kedua, ketemulah dia dengan Nabi Yusuf dan Nabi Yahya. Ini Nabi seumuran. Anaknya Nabi Zakaria, sedangkan Maryam itu Nabi Zakaria pelihara. Jadi ya Maryam, Nabi Zakaria piara kebolana. Kemudian nanti dia melahirkan anak, itulah Isa. Nabi Zakaria punya anak, itu namanya Yahya. Makanya Nabi Yahya dengan Nabi Isa ini adalah sesaman. Kemudian melanjutkan perjalanan, ketemu dia dengan Nabi Yusuf. Di langit berikutnya ketemu dengan Nabi Idris. Naik lagi satu tingkat, ketemu dengan Nabi Harun. Naik lagi satu tingkat, ketemu dengan Nabiullah Musa alaihissalam. Naik lagi ketujuh, ketemulah ia dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian malaikat melanjutkan perjalanan ke atas langit ketujuh. Angkamopa unragokoro, namanya Baitul Ma'mur. Disitulah malaikat bertawaf setiap waktu. 70.000 malaikat bergantian bertawaf di Baitul Ma'mur. Di sana ada Ka'bah Baitullah yang lurus dengan Ka'bah yang ada di Mekah. Tapi yang ada di Baitul Ma'mur itu lurus dengan aras. Makanya kalau ada sesuatu dijatuhkan di aras, akan jatuh di Ka'bah Baitul Ma'mur dan akan langsung jatuh di Ka'bah di Mekkatul Mukarramah. Makanya kenapa orang yang tawaf di Mekah itu doanya mustajabah, karena dia tembus ke Baitul Ma'mur dan aras. Nah, di sebelah kanan aras, disitulah ada mimbar satu, mimbarnya Nabi Ibrahim. Sebelah kiri aras, mimbarnya Rasulullah. Jalan masuk surga itu sebelah kanan aras. Jalan masuk neraka itu sebelah kiri aras. Tapi Nabi ta mimbarnya di sebelah kiri, di jalan masuk neraka. Yana tu ampai panguluk ta Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Itu ada gelarnya khusus, karamallahu wajhah. Kalau Abu Bakar As-Siddiq karena membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Umar Al-Faruq karena bisa membedakan mana haram mana halal. Kalau Umar makan makanan dan itu haram, pasti dia muntahkan. Kalau makanan tidak halal, itu saking perutnya sudah bisa membedakan mana halal dan mana haram, sehingga diberi gelar dengan Al-Faruq. Kemudian Sayyidina Ali ialah gelar karamallahu wajhah karena dia tidak pernah melihat kemaluannya selama hidupnya. Itu karamahnya Sayyidina Ali, sehingga diberikan kekeramatan pada wajahnya. Kemudian Rasulullah ditanya, kenapa magi mimbarat ya Rasul, namun sebelah kiri, bukankah itu jalan masuk ke neraka? Rasulullah mengatakan betul. Saya meminta kepada Allah supaya diletakkan di sebelah kiri, karena di situ jalan masuk ke neraka. Kalau nanti umatku ketika ada yang digiring masuk ke dalam neraka, ya ko angka melo ipatama ranaka, saya akan turun dari mimbarku dan bersujud di hadapan Allah supaya orang ini diampuni dan dimasukkan ke dalam surga. Itulah makna kalimat wasyarafa wad-darajata 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adata innaka la tukhliful mi'ad. Makanya dari Nabi tak, siapa yang mendengarkan azan kemudian dia menjawab azan dan bersalawat kepadaku sesudahnya dan membaca doa sesudah azan, maka pasti dia mendapatkan syafaatku kelak. Karena itulah janji Nabi ketika dia menunggu kita di depan pintu masuk ke dalam neraka. Di atas mimbarnya Rasulullah menunggu. Ini penting saya wasiatkan kepada seluruh jamaah. Namo magaret jinna, namo magaret patako jama-jamangi. Nareko bangi tawe, hentikan. Tangkalingit bangi. Salah satu siksaan orang yang tidak meninggalkan pekerjaan ketika azan dikumandangkan, ia tu tawe dena melo makdaka limanna ko mati. Tidak mau bersedekap. Ia ko ipak daka limanna pecu. Makanya dari situlah kita diajarkan oleh ulama kita dalam kitab Tabaqatus Sadilatul Kubra. Narik ko angka atau makdaka di mana ko mati na nami makdaka ipadaka na cia makdaka, maka sedekapkan dia baru tahan dan azankan di telinga kanan, baru kemudian lepaskan. Tidak usah diikat, maka itu tidak akan lepas. Itulah yang diajarkan ulama kita dari dulu. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan pesan, "Ya Muhammad, lanjutkan perjalananmu. Saya hanya sampai di Baitul Ma'mur, tidak bisa melewati tempat ini. Kapan maliwa Kak Mendre, saya akan hancur." Coba, itu tingginya makamnya Rasulullah itu. Kedudukan nurnya Rasulullah itu sangat tinggi. Sehingga malaikat Jibril mengatakan hanya sampai di sini. Jadi Rasul menerima sholat tidak didampingi malaikat Jibril. Tidak ada malaikat yang mendampingi ketika ketemu dengan Allah.
hanya sendiri dia naik. Nah sebab malaikat Jibril sudah menyampaikan, ya komenre Kak Muhammad, maka saya akan hancur. Dari situlah makna kalimat Imam Ja'far dalam kitab Barzanji. Dia mengatakan, anta nurun fauka nurin. Engkau Muhammad cahaya di atas cahaya. Jibril adalah cahaya karena dia adalah malaikat, tapi engkau mengalahkan karena engkau bisa melintasi alam yang tidak bisa dilintasi oleh malaikat Jibril. Itulah makna anta nurun fauka nurin. Mendre nabita di satu alam namanya Sidratil Muntaha, tapi denok korot tarima nabita sampajang. Nabi masih melangkah satu langkah ke atas Sidratil Muntaha, namanya alam istawa. Dari situlah dia mengucapkan salam kepada Allah. Aga beresalan na nabita, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Coba. Aga nasang ini yang Nabi sampaikan, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Allah mengatakan, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kenapa dia pakai alaika? Karena Rasulullah dengan Allah itu ketemu langsung, musafahah. Makanya Nabi itu melihat wajah Allah. Makanya kalau di hari kemudian orang itu akan melihat wajah Allah seperti melihat bulan purnama. Itu hadis Nabi. Dan Rasulullah langsung melihat wajah Allah, ketemu langsung dengan Allah. Makanya Allah mengatakan, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Apa kata Rasulullah? Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Coba. Ini ada sedikit saya mau bahas. Maka dari taupan rita atau hakiki, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, itu adalah kalamur Rasul. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, itu adalah kalamullah. Jangan disatukan dalam lafaz, pisahkan. Jadi aku baca ya lepangi. Jadi at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, singgah. Baru lanjutkan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, singgah di situ. Baru lanjutkan lagi assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Itu sakta. Magi na to lepang, oko mila palang. Tapi oko paling ngerangi mesti isungkung. Aja tapas sarangi ri paling ngerangi, tapi tapas sarangi ri lapalang. Bedakan itu. Makanya assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh itu hadir. Ajak tabiri sallangi nabi tak kulit apa hadir. Kemudian assalamu alayna nabi tak nanya wa ala ibadillahi sholihin. Tapatama ni aleta. Paringarangyo koro wang Allah Ta'ala si ba nabi tak. Kemudian kita ikut di belakangnya. Yan natuna sapat tarikae dua tamassarat talu tamalaysan. Tamasarangi pong Allah Ta'ala si bawa surona, tamalaysangi at tamatapa el kelaw ni nabi si bawa pong Allah Ta'ala. Jangan pisahkan itu. Tasingkaru yokor. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu pengakuannya Rasulullah. Tapi ada kalimat Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak pakai sayyidina. Coba. Dia nak pakai sayyidina. Maka dabami Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Jadi ya kau angkat baca ya tu dia nak pakai sayyidina, maka itu benar. Tapi ia kau natari sayyidina, dia nak salah. Ini penting. Kenapa? Saya mengambil analogi sederhana. Misalnya, ia tu sayyidina mapakiada lori nabita. Contohnya, pada pemilau ka wairinu, maka dah tabe talenga wairinu tak satu gelas. Kemudian datanglah satu jamaah membawa air minum satu gelas, napanapalenna ukuyasik na bimbare. Itu melaksanakan perintah. Tapi narekomalay wairinu si kaca, napamala lepa-lepa nakaririyawana napatadangi, napanapendre ukuyasik na bimbarae, maka ia tutawe melaksanakan perintah dan mapakyada.
Jadi ya kau angkat atau baca Allahumma sholli ala Muhammad, maka dia melaksanakan perintah. Tapi narek kona baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, maka ia tu tahu mapakiada illau rinabita. Itu tidak ada salahnya. Silahkan mana yang mau dipakai. Ini penting. Kemudian salawat. Selesai mas salawat, dari situlah Nabi kemudian turun. Saya tidak bahas tadi waktunya naik karena nanti turunnya kita bahas. No inabita didampingi kembali ketika sampai di Baitul Ma'mur. Didampingi turun ke langit ke-7. Siruntu alaina pangulukta Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Makutana Nabi Ibrahim, ya Muhammad, agamu pulang. Coba. Manusiawi Pak. Ya kung kata Allah sumpah Malaysia, sidrap korewa ilo sidrap, aga nakutana teh ang kagamilo. Ya kung kataw pole sidrap, lau Malaysia, latu ko Malaysia itanay ang kagabaje. Ang kataw pole Mekah, kasidrap, ditanya, aga na pole ang makaday, cere, gincung, cila, sujadang. Cere kristal. Jadi setiap orang yang pernah melakukan perjalanan, dia nakutana tayo makada aga muita. Niga me basiruntu, si di bapakutanana, aga na pole ang. Nabi Ibrahim pun demikian. Boleh Nabi kasiruntu pong Allah Ta'ala. Rewai siruntu Nabi Ibrahim. Ia miru nakutana Nabi Ibrahim. Aga mu boleh Muhammad. Maka dia Nabi tersempajang. Nasa siaga. Kada 50 waktu. Aga nasa Nabi Ibrahim. Muhammad. Ia ko najamay umakmu. Asal nga. Aku titip salam kepadanya. Salam itulah kita baca. Kama sallaita ala Ibrahim. Padahal namode tabaca iyaro asota sampajata. Salat itu bacanya cuma 5 Pak yang wajib. Yang pertama Allahu Akbar, yang kedua Fatihah, yang ketiga syahadat, yang keempat salawat, yang kelima salam. Hanya 5 bacaan yang wajib dalam salat. Doa kita sunnah, bacaan surah sesudah Fatihah sunnah, bacaan ruku itu sunnah, yang wajib itu rukunya. Tokok boleh ruku wajib, bacaannya sunnah. Sujud yang wajib, bacaannya sunnah. Tahiyat hanya 2 wajib, hanya syahadat dengan salawat. Kalau orang tidak hafal at-tahiyatul mubarakatuh, langsung saja baca syahadat, baru salawat, baru salam ke kanan, ke kiri itu sudah sunnah. Jadi ya kong katau dia nasampaja nasabak maka dewa pelai bacana, tasurubani Pak Guru ya 5 ewe. Ya kodena pelai ya 5 mate bawan. Paling mudah. Maka dari abu isagi Pak Ustaz, neka macio ko imange aga niya na. Akada bani, wakata jamai sampajan na jamai ku imang. Allahu Akbar. Selesai. Paling mudah toh. Ulama kita itu sudah mengatur. Makanya salat ini Pak, denawa diwakileki. Perintah yang lain itu Allah titip melalui Jibril. Zakat dititip melalui malaikat Jibril. Haji dititip melalui malaikat Jibril. Puasa dititip melalui malaikat Jibril. Tapi salat tidak. Tapi sinin na pakasiwirnya na titip puang Allah Ta'ala melalui malaikat kepada Rasulullah bisa digantikan. Bisa. Zakat ia kota nedi pasui boleh anak yang menunaikan zakatnya. Jadi kau kata sogi anak na wajar ni zakatna boleh. Kemudian haji, sudah tua tidak mampu naik haji, kasih uang ke anak kita atau cucu, nanti dia yang hajikan, namanya badal haji. Puasa bisa diganti dengan makanan, bisa, namanya fidyah kalau tidak mampu. Kemudian puasa juga ketika ada yang wajib kita tidak selesaikan, ketika kita wafat, anak boleh menggantikan, namanya qada puasa. Tapi sholat tidak bisa. Dari situlah kenapa tidak ada yang mendampingi Nabi ketika menerima sholat. Maka dari Nabi tak, ya kodemul le tatonge tudako, ya kodemul le tudange liuko, ya kodemul le liue isyarat mu pakai. Kalau tidak bisa pakai isyarat, panggil Pak Imam. Nanti Pak Imam yang selesaikan. Itu berarti sudah meninggal. Kalau kau tinggalkan, harus kau ganti.
Dena cocok maka datang jamangi. Angka deni zaman atau mate tidak bisa ditutupi oleh orang lain. Kenapa? Karena sholat tidak melalui titipan kepada yang selain Rasulullah. Ina tu ampai pak, degaga pak kasibian. Lai calla tau matoe, icalla indo amboe. Kodena jamai anae kecuali sholat. Ya kodena puasa anak tadi ni callaki. Kodena pas rusak ke anak tidak dihukum orang tua. Tapi kalau anak kita tidak sholat, maka yakin pasti kita dapat bagian. Yaitu ampai tak pasti sekolah pesantren ini anak tak. Di sini ada pondok pesantren, masukkan anak kita ke pesantren. Maka ada WDA punya namelo ma pesantren Pak Ustaz, magampang. Masukkan saja ke pesantren, kalau 3 hari dia lari tidak masalah. Yang penting pernah masuk ke pondok. Awal daftar dulu di situ. Maka dah lari mak Pak Ustaz, tidak apa-apa. Nanti di hari kemudian kita sudah punya modal. Maka dah pura di upatama pesantrennya pun dah lari mak. Iya. Nah sabak ya kodenan kata patamai pasti newa kimatu. Demetona kenapa sekolah agama kak? Coba. Tasuro ya anak teman sempajang. Ya kodenan ko agama itu pas sekolah. Tapi ya kok pesantrennya serahkan ke gurunya. Podangi pembinana. Tabarasa ikodena sempajang. Napa kimade? Ya matu ko sorimondri kodena sempajang anak ta podangi malaikat. Pura tu podak guru na yan narulah mutanay. Aja na yang ngurus. Selesai persoalan. Iya. Kan begitu Jipa. Saya selalu mengatakan biarkan anak-anak mulai dari SMP sampai SMA dia mengenyam pendidikan agama. Magai nareko masu imatu makuliah dan caji Palembang tidak masalah. Kalau nanti dia mau sadar, dia tahu jalan ke mana dia tempuh. Karena dia sudah pernah belajar agama. Tapi ya kodega dasar agama nalau pero, namelo mainga agama nabi kau. Itu kuncinya. Pentingnya dasar agama. Aja tamasela ko bata ya nata. Ya tu kok pesantrennya Pak, angka mana tahu bata. Nah sabaya tu pesantrennya bengkele ni matomi. Iya tu bengkele oto kapo. Oto masolang, ko mana ti patama. Jadi ya ko kapo ya nata itate patunarewa. Ya ko pusumi lai lap-lap minarewa. Jadi angkat tu anak ko pesantrennya Pak, iba rasa ni mato panap pamainga. Nah sabak tahu kapo tapatama. Kan begitu. Ini harus dipahami. Saya bersyukur di sini ada Asadiyah. Ya. Asadiyah Pak ya. Pesantren Asadiyah. Saya minta kepada seluruh anak-anakku yang di Asadiyah sekolah, nanti kalau ada umur panjang, selesai di sini, datangi makamnya guru kita. Guru Tasa'adat di Sengkang. Datangi makamnya. Bacakan suratul Fatihah. Kemudian berdoa kepada Allah. Ini pun talingak barakat turuk pada toha barakat angkai talingnya atau pandritewe. Itulah yang dikatakan dengan tawassul. Oh iya. Jadi saya itu Pak Bu, setiap ke Makassar kalau dari Sidrap pasti saya singgah di makamnya Guru Taki Haji Abdul Rahman Ambodale. Itu di Mangkoso. Dan singgah di situ bacakan suratul Fatihah. Selesai membacakan suratul Fatihah, saya berdoa kepada Allah. Puang, talinga kasih barakat. Taleti barakat anak-anak dan keturunanku. Pada barakat angkai talingnya tau pandrita. Itulah namanya tawassul. Iya mina salah. Nareko makadaki. Oh ambo anu pasalama kae. Itu namanya tawassul. Itu yang musyrik. Bedakan. Mereka tahu dia pisahkan mana tawassul. Kalau datang meminta berkah kepada Allah hanya di atas kuburan, itu adalah tawassul. Maka kenapa datang ke kuburan, kenapa bukan di rumah? Rasul menyampaikan, setiap malam Jumat, ruhnya orang muslim yang meninggal itu dikembalikan ke kuburnya oleh Allah. Makanya Nabi siara makam itu setiap malam Jumat. Nanti menjelang subuh baru pulang ke rumahnya. Di sini ada yang pernah siara makam subuh hari? Degaga? Oh. Analoginya sederhana. Ya ko angka tau melo ki mewe siruntu pasti tanai ko meki lobolana.
As-sagatang kakubulata. Ya kumakadai saya ada di rumah hari Kamis malam Jumat. Kalau mau ketemu pada saat datang ke rumahnya, maka datangi pada saat dia ada. Rasulullah sudah menginformasikan bahwa ruhnya orang muslim yang telah wafat setiap malam Jumat itu dikembalikan ke kuburnya oleh Allah. Makanya Nabi siara sekitar jam 12 malam. Itu malam Jumat, nanti menjelang subuh baru pulang. Karena dia musafahah birruh. Nabi itu melihat tembus ke ruh. Pandangan Rasulullah itu tembus. Sehingga dia bersilaturahmi dengan sahabatnya. Makanya dia perintah kapan ruh dikembalikan oleh Allah ke kubur. Makanya Rasulullah mengatakan ziarah kubur memperkuat iman. Kenapa? Karena memang datang ke kuburan malam Jumat sendiri pasti kuat iman. Ya, karena kita membayangkan bahwa begini kelak nanti kalau saya wafat, tidak ada keluarga yang datang, tidak ada yang saya temani, hanya bunyi-bunyian cacing dan yang lainnya, dan kita berada di malam gelap gulita, tidak ada yang mendampingi. Begitulah persis ketika engkau kelak wafat, maka orang itu akan sadar dengan kehidupannya. Maka ziarah kubur bisa membangkitkan iman ketika kita melaksanakan sesuai yang diperintahkan oleh Nabi. Tapi kita datang kalau sudah lebaran, pagi-pagi datang ke kubur, baru berkelompok-kelompok lagi, pakaiannya rapi-rapi, langsung angkat tangan, difotolah dia, selfie, angkat tangan, baru dia masukkan di Facebook, tulis mudah-mudahan dilapangkan kuburnya. Tidak ada. Anda tidak doakan. Ini. Makanya dari situlah kenapa di subuh Jumat itu dibaca Alif Lam Mim Tanzilu dengan surah Al-Insan. Hal ata'al al-insani hinu minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Itu inti. Kemudian saya lanjut, nanti tidak selesai ini. Kita janjian saya ceramah maksimal 1 jam. Ya, maksimal 1 jam. Kemudian Rasulullah ketika Nabi Ibrahim mengatakan, saya titip salam kepada umatmu yang melaksanakan perintah ini. Dari situlah kita menggunakan kalimat kama shallaita ala Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim yang minta? Apa balasannya? Siapa yang menerima salamnya Nabi Ibrahim atau mendoakan Nabi Ibrahim dalam sholatnya, maka Nabi Ibrahim mengatakan, setengah dari pahala sedekahku aku akan simpangkan untuknya. Itu pahala sedekahnya Nabi Ibrahim, Pak, tidak ada yang kalah. Karena satu-satunya Nabi yang bersedekah sampai sehari ini selain Rasulullah adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu berdoa, ya Rabb, berikan aku kesempatan. Aku ingin memberi makan kepada seluruh hambamu. Mulai saat ini, kata Ibrahim, sampai dunia kiamat. Coba doanya, saking dermawannya Nabi Ibrahim. Dan Allah ternyata kabulkan. Disuruhlah malaikat Jibril masuk ke dalam surga, mengambil segenggam kapur, baru diserahkan ke Nabi Ibrahim. Dan kapur itulah yang ditaburkan Nabi Ibrahim di dalam lautan, sehingga itulah yang menjadi garam. Maka tidak ada orang satupun hari ini yang tidak makan garam. Itu sedekahnya Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim berpesan, ada dibaca dalam kitab-kitab ulama kita, bahkan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Anak-anak pesantren harus buka kitab ini, karangan Hujjatul Islam Imamul Ghazali. Dalam bab makanan, ketika dia membahas adab makan, di situ dia tulis salah satu hadis Nabi, siapa yang makan garam sebelum memakan makanannya, dan setelah makan makanannya dia makan garam, maka Allah akan menganugerahkan kecerdasan sebagaimana kecerdasannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Itulah rahasianya ulama dulu. Kalau ada anak-anak mau cerdas, suruh dia makan garam sebelum makan nasi, dan setelah makan nasi suruh dia makan garam, karena dia akan dicerdaskan otaknya. Karena itu doanya Nabi Ibrahim. Yang kedua, saya temukan dalam buku hadis-hadis Nabi dalam tinjauan sains, ternyata terbukti siapa yang makan garam sebelum makan nasi atau makan makanannya, maka dia tidak akan pernah kena keracunan makanan. Itu hikmahnya luar biasa. Yang paling mantap, yang paling bagus, ternyata disebut dalam kitab Kanzun Najah wa Surur, siapa yang makan garam sebelum makan makanannya, dan setelah itu dia makan garam lagi sedikit, maka dia tidak akan pernah lama syahwat ketika dia melakukan itu. Jadi barakahnya itu, Pak, tidak akan lama syahwat orang yang makan garam sebelum makan nasi. Itu hikmahnya.
Cuma kadang kita tidak lakukan. Saya kemarin dari Lombok Tengah, bulan 12, saya di Lombok Tengah, silaturahmi dengan guru Tato, guru Turmuzi. Di sana orang makan garam sebelum makan nasi. Santri-santri itu seakan-akan diwajibkan. Dan cerdas-cerdas memang Pak. Makanya kong ka anata, meloki komacay. Dan juga sehat. Suruh dia makan garam halus sebelum makan nasi. Dan itu ada di kitabnya Hujjatul Islam Imamul Ghazali. Ulama yang dikenal dengan ulama sufi. Itu luar biasa Pak. Ini penting saya sampaikan. Itulah sedekahnya Ibrahim untuk kita. Nasabahnya itu Nabi Ibrahim, itu nenek kita. Makanya kita adalah cucunya. Begitulah nenek Pak, selalu mengingat cucunya. Jadi ya kongka nenek makanya nengeran apuna. Jadi betul Nabi Ibrahim mengingat kita dan menyimpankan satu berkah besar, yakni dia meninggalkan garam. Kemudian yang kedua, turunlah Rasulullah diantar ke langit ke-6 si runtuk Nabiullah Musa alaihissalam. Nabi Musa bertanya, Muhammad, agama pulian. Jawabannya Rasulullah, sholat berapa? 50 waktu. Langsung Nabi Musa mengatakan, tunggu dulu Muhammad, itu kebanyakan. Umatku lagi meraja, panjang umurnya dan kuat-kuat, itu berat dia lakukan. Kalau 50, apalagi umatmu. Disitulah Nabi tersadar. Golota Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Muin Yusuf Kalisidendreng mengatakan begini, seorang pemimpin yang hebat, seorang pejabat yang hebat ketika dia memimpin adalah sebelum dia menetapkan satu aturan, dia akan berpikir apakah mampu nanti orang yang ikut kepadaku melakukan ini. Rasulullah ketika diingatkan oleh Nabi Musa, akan asa nabita, betul Musa. Maka naiklah Rasulullah meminta kepada Allah, dikurangilah 5. Nabi Musa mengatakan, naik lagi Muhammad, naik lagi Rasulullah. Sampai 9 kali bolak-balik, sampai tinggal 5 waktu saja yang tersisa. Nabi Musa masih minta, Muhammad naik lagi minta kepada Allah, cukup 2 saja. Rasulullah mengatakan, setiap saya naik dikurangi 5, sekarang tinggal 5. Kalau saya naik lagi sudah habis. Itu wajar Pak. Makanya Rasulullah mengatakan, ai dena wendre Musa, Pakoniro, ini pun saya sudah berat. Nabi Musa tersenyum. Kemudian dia katakan 2 kalimat. Hafal ini. Ini berkahnya luar biasa. Apa kata Musa? Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah. Ini yang orang tidak ambil. Ucapan Nabi Musa itu. Ahmad Ruhullah. Kenapa? Tidak ada kepentingannya Nabi Musa suruh Rasulullah bolak-balik Pak. Tidak ada. Tidak ada kepentingannya. Apa untungnya untuk Nabi Musa ketika sholat dikurangi? Tidak ada. Sholat tidak dikurangi juga tidak ada. Tapi kepentingannya Nabi Musa adalah karena Nabi Musa tidak pernah melihat wajah Allah di bumi. Tidak pernah ketemu dia Allah sama Allah. Agak pelik. Dan Nabi Puang Allah Ta'ala nang kalinga di Bukit Tursina. Wa kallamallahu Musa taklima. Dari situlah Nabi Musa ketika Nabi ketemu dengan Allah, wajah Rasulullah, di situ ada nurullah yang masuk ke wajahnya Nabi, sehingga Nabi Musa menikmati wajahnya Allah yang terpancar di wajahnya Rasulullah, sehingga Nabi Musa hanya mengatakan Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah. Siapa yang membaca kalimat ini ketika khatib duduk di atas mimbar untuk mengambil khutbah kedua pada hari Jumat, dia meletakkan tangan kanannya di sebelah kiri dadanya, kemudian dia baca Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah, maka orang itu akan dikenali kala oleh Rasulullah di yaumil akhir. Itu jalan pintas. Sudah dihafal Pak Bu? Hafal? Belum. Pendek sekali. Ahmad itu Pak sholat. Itulah kenapa alif berdiri, ha ruku, mim sujud, dal sujud, mim duduk. Mim sujud, dal duduk. Kan? Alif berdiri, alifu tatung, haroko, mim sujud, dal tudang. Tulisannya Ahmad. Kepala mim, dada ha, pinggul mim, kaki dal. Tulisannya Muhammad. Ya tu nak dapat tarekae Muhammad tatung Ahmad mas sempanya. Terpaham nih? Tahu Pak Koling memang supaya gampang kita paham. Saya mengambil kaidah lain supaya mungkin ini lebih gampang kita paham. Ier watak kalewe unsurnya 4. Tanah, air, angin, dan api. Maka kenapa tidak kelihatan tanah Pak Ustaz? Begini.
Kalau mau ambil analoginya, ya kau makunrai, beli terigu, beli blueben, gula pasir, kemudian telur, kemudian dicampur dan diblender. Insya Allah jadi roti, hilang telurnya. Maka tubuh manusia ada unsur api, ada unsur tanah, ada unsur air, ada unsur angin menyatu, tapi dia tidak kelihatan. Tapi ketika kita emosi, maka muncul panas. Itu akan muncul dengan sendirinya. Nah, makanya unsur inilah sifatna api tetong, sifatna angin rokok, sifatna wae suju, sifatna tanah tudang. Ya matotu makada Ahmad watakalewe mas sempajang. Ahmad rahasia itu adalah Nurul Muhammad. Dan Nurul Muhammad itu adalah bapaknya ruh kita. Karena bapaknya kita ini yang di dunia, itulah bapak kita di dunia. Tapi bapaknya ruh adalah Nurul Muhammad. Nurul Muhammad pada diri itulah yang disebut dengan rahasia. Ya matotu yasa tau, ya matu yasa sempajang. Jadi ya kau angka tahu dena sempajang, tania tahu ya tuh. Ini penting ini. Tahu-tahu nih. Bedakan. Makanya sholat ini penting Pak. Saya pernah sedikit bertanya sama guru tak, Pak Kiai, aga isak na sampajangin. Langsung maka guru tak, aja mau tenang isak na. Namo olina de tumisan. Iya. Maka daga Pak Kiai, angkat tahu maka darut tumu balalin romu de gamu lolong aku de misang isak na sampajangin. Maka de guru tanya gape palolong aku kena balang. Coba jawabannya guru tak. Maka aga isak na, maka de guru tanda. Peringeran, baca gerakan. Telu agak-agak nak dia mulai pasuku. Tidak ada yang bisa sempurna. Angka tahu makanjak gerakanna, masalah peringaran. Angka tahu makanjak peringaranna, lese bacaan. Tapakanjaki baca, tapakanjaki peringarata, tak lupai maka desian rakan. Pakanjaki rakaatna ya lupai baca. Maka tahu Allahu Akbar. Lese mati. Kenapa? 3 hal. Peringeran melo ipakanjaki, baca melo ipat 7, gerakan melo ipat suku. Karena tidak mungkinnya sempurna. Dari situlah ada namanya sholat sunat, penambal sholat fardu. Patempele na sampaja perlu. Tapi tak pahangi, angka tahu Pak aku Solimun rimatu masih sah. Apa iya ni kumalap Pak itawe nangkah. Angka patempele na degagawad di na tempele. ini nanti yang rasa ini. Itulah alasannya kenapa kita sesudah salam membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kenapa 3 kali? Nasabak telu dosa na pas sampajangi. Dosa paling ngerang nasabak puang Allah Ta'ala nunrui mangulo na lese paling ngerana. Dosa yang kedua adalah gerakan yang tidak sempurna. Dan dosa yang ketiga adalah bacaan yang tidak sempurna. Sehingga istighfar 3 kali menghapuskan 3 kesalahan dalam sholat. Pangkapo tu tahu purana mak beresalah langsung na lupa masuk tahu sombong iya tu. Pak kami tu tahu maka tu Pak. Kamat kita na lupa tama. Purana mak beresalah ngimangin lupa na masuk. Mangulo saliwa memang di sandalan. Anak macone belisi itu. Mudah-mudahan tidak ada di sini. Kemudian Rasulullah itu turun sampai ke Nabi Adam. Itu Nabi Adam Pak menitipkan satu nikmat besar kepada kita. Ini kuku. Kuku ini adalah kulitnya Nabi Adam. Jadi itu olina Nabi Adam, inilah kuku kita. Agak berakan. Semua kulitnya itu Nabi Adam itu kuku. Jadi angkat tu nampak kedaleki Nabi Adam. Ternyata kuku ini Pak luar biasa. Orang tua dulu kalau mau minum, itu dia celupkan kukunya di air minum. Nah reko angka dikhawatirkan ada racun di dalam. Atau air itu terkontaminasi dengan barang yang berbahaya. Maka celupkanlah kuku dan baca sholawat. Kemudian minum. Insya Allah kalau ada racun itu akan tawar. Itu hikmahnya. Orang tua dulu itu ajarkan. Tapi kadang kita tidak pakai. Sekarang Pak mulai terungkap. Ada buku itu kitab sekarang mulai diangkat. Termasukkan Sunnah Jawa Surur. Karangan Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi. Itu mulai diangkat. Kenapa? Karena kitab ini terbukti. Saya dapat di kitab itu banyak sekali manfaat. Termasuk kenapa orang tua dulu kita, jika ada anakmu mau sekolah, antar hari Selasa ke sekolah. Daftarkan dia hari Selasa. Kenapa hari Selasa? Karena di hari Selasa lah ilmu pengetahuan itu diciptakan. Dan malaikat itu di hari Selasa akan mendoakan siapa yang menuntut ilmu. Yang kedua, kalau mau beli kendaraan, beli hari Senin. Supaya kendaraan itu tidak hancur kemudian ada penggantinya. Tapi kapan kau beli hari Jumat,
maka pasti kau akan tersiksa dengan kendaraan itu. Karena hari Jumat bukan untuk membeli mendapatkan rezeki, tapi untuk ibadah sepenuhnya kepada Allah. Dan ternyata dibicarakan ulama dari dulu. Tapi saya tidak mau bahas terlalu jauh, maka dia matuk Mas Sandro Ustaz. Ini yang bahaya. Termasuk ilmu orang tua kita dulu, nareko angka anak-anak di ayung, itu dikasih cermin disimpan di bawah ayunan. Orang Bugis dulu begitu. Jadi aku angka anak-anak itu jangan malah cambing atau pisau yang kayak cermin disimpan di bawah ayunan. Itu ilmu jin. Ilmu jin. Karena di dalam cicak itu ada jin namanya Ummi Sibyan yang bisa membunuh janin dalam kandungan, bisa mencekik anak ketika dia tidur, sehingga badannya biru-biru, punggungnya biru-biru, sehingga dia mengambil cermin. Karena hanya satu cara yang bisa mengusir Ummi Sibyan dari cicak adalah meletakkan cermin supaya kena pantulannya. Itu ilmunya orang tua dulu. Sekarang orang mengatakan bid'ah karena dia tidak tahu. Makanya Nabi Musa mengatakan hati-hati dengan cicak, karena di situ ada jin perempuan yang bisa membunuh janinmu dalam kandungan. Rasulullah menyampaikan kepada kita, siapa yang membunuh cicak dengan satu kali memukul supaya kita tidak menyiksanya, maka 200 hasanat dia dapatkan. Karena membunuh satu cicak itu bisa menyelamatkan satu jiwa. Bayangkan itu. Dari dulu sudah disampaikan Nabi, ternyata ulama mengungkap rahasia ini. Saya dulu Pak tidak percaya. Ada istilah orang tua dulu pamali. Ternyata kita buka kitabnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Di bab terakhir itu dibahas 8 perbuatan yang menolak datangnya rezeki. Siapa yang melakukan 8 perbuatan ini maka 40 hari rezekinya akan tertolak. 1. Bersandar di daun pintu. Itu pantangan. Itu hadis Nabi Pak. Ada di dalam kitab Sunan Ad-Darimi. Itu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, itu hafal Al-Kutubut Tis'ah. 9 kitab hadis dia kuasai. Makanya dipanggil dengan gelar Hadratus Syekh. Menulis kitab dan di dalamnya itu dia jelaskan 8 perbuatan sesuai hadis Nabi. Siapa yang melakukan salah satunya, rezekinya tertolak 40 hari. Dengarkan baik-baik. 1. Sandar di daun pintu. Yang kedua, membuka jendela sesudah sholat asar. Yang ketiga, matangangin pakai pakaiannya nalulukannya. Ini yang banyak. Handphone dipakai lapkan ke baju. Perempuan yang paling banyak, ambil cangkir, daster nanagatang, penalulukan. Itu menolak rezeki 40 hari. 1 bulan 10 hari. Kemudian yang paling sering juga kita lakukan, ya kongka pakai tak, kita buka. Kemudian kita jadikan lap, baru masukkan ke tempat cucian. Alasan besok mau dicuci. Ulama kita mengatakan, ya kongka wajujumu pura malulukan, cerepa, napa mutaru mulai meko pakai selesai. Aja lalu mau pakai masa padal ya tu dia nasabak magi, pasti na cilaka itu. Itu kuncinya Pak. Dia itu nak kada bawa tomato ini lupa mali. Dia minisangi dalele yang pay makada pe mali. Betul na dia na wedi. Karena ada mudaratnya. Orang sekarang tidak bilang pemali, apa nasab? Bid'ah. Karena ujung neraka. Ini kekeliruan kita memahami kaidah. Orang tua dulu itu beradab. Sehingga takut menyalahkan orang. Maka ada bami pemali. Kemudian memotong kuku selain hari Kamis, Senin dengan Jumat. Kalau ada orang potong kuku, ambil jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking, ibu jari. Mulai dari kanan, baru pindah ke kiri juga demikian. Kalau kaki, langsung ambil dari kanan ke kiri. Maka orang itu tidak akan kena penyakit kulit. Itu hikmahnya. Kalau dia potong kuku, ambil jari telunjuk, baru ke jari manis. Baru masuk jari tengah, baru jari kelingking, baru ke ibu jari. Begitu juga kiri. Maka orang itu tidak akan miskin hingga dia meninggal. Coba, semua itu sudah diatur Pak. Ini berkat pemberiannya Nabi Adam ini. Jangan sekali-kali memotong kuku di dalam kamar. Rasulullah sudah mewasiatkan, sebelum memotong kuku berwudulah, karena di bawah kuku itu ada jin, dan itulah jin yang sangat panas hawanya. Makanya madari ini komatoba ki ukilala kamarae. Pura ki matoba, kuku dibuang, tapi jinnya tidak akan pernah keluar. Ia tunang kabola maka palayon roy. Masuk ke kamar sangat panas hawa, sehingga kita tidak bisa tidur. Sebenarnya adalah jin kuku yang kita letakkan melalui dari kuku yang kita lepaskan di dalam kamar, tapi kita tidak berwudu sebelumnya. Itu kuncinya. Makanya kalau mau memotong kuku berwudu dulu.
gunting rambut berwudu dulu. Kenapa? Siapa yang berwudu sebelum memotong kuku, semua kuku yang terlepas dari tubuhnya tidak pernah berhenti berzikir hingga hancur ketika itu dalam keadaan suci, dan kelak akan menjadi saksi. Nah, ini cuma kadang kita tidak lakukan. Kemudian saya lanjut turun, ketemu tadi Nabi Adam. Nabi ketika sholat dijaga 2 hari. 2 hari Rasulullah dijaga, tapi Nabi bersedih. Magi nama saranya wana Nabi tak, karena Rasulullah mengingat sholat yang 50. Dan datanglah malaikat Jibril memberikan obat kepada Nabi. Ya Muhammad, jangan bersedih. Allah memberikan hikmah dari sholat yang kau tinggalkan. Baca Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Kenapa 33 Pak? 17 rakaat ditambah 33, maka jumlahnya adalah 50. Itulah jumlah rakaat sholat yang diterima Rasulullah pertama. Tapi untung Pak, untung sekali ada Nabi Musa. Kene degage Nabi Musa manrasi Pak Bangi. Akka 50 memang lauli subang. Nalai decinang ke Nabi Musa. Maka jadikan ini sebagai tanda kesyukuran. Jangan tinggalkan sholat. Aja lalu. Tajami sampajange Pak. Angkat tu tau makan ais. Deto gaga gunana mujama ko de misang-isa na sampajange. Maka de gurut kali si dendreng itimbang makapeh tan ritimbang anu dee ya kong kamu jama angkai tajam ya ko de gaga mujama de gaga tajam ya nangka kepala desa de nakibua lapora tata lain ikang tapi ya kong ka laporan na iparesa mo jolo. Orang yang sholat masih bisa diperiksa, tapi yang tidak sholat malampu Pak Jallo na makadatar ulo ko utama iko. Tapi Pak Ustaz, bagaimana hukumnya? Banyak orang yang rajin sedekah tapi dia sholat. Maka orang yang rajin sedekah tapi dia tidak sholat, ada istananya di dalam surga. Itu janji Nabi. Mambana masjidan fid dunya banallahu lahu baitan fil jannah. Nigi kita bangun masjid ukulino karena lillahi ta'ala. Dia bersedekah untuk pembangunan masjid, bersedekah untuk pembangunan madrasah, maka dia akan dibangunkan istana di dalam surga. Tapi dibangunkan, tidak dikasih masuk. Iya. Kama kadami na bita, nigi tahu, bang masigi okolino, lay bangungan ni hotele o suruga. Dena kada na bita ipataway suruga, ibangungan hotele. Jadi kau dena sampajang, ang kabolana, tapi dena tama. Dari situlah kenapa akimis sholat wa atus zakat. Selalu berdampingan. Artinya, buat kunci untuk kau bisa masuk dan persiapkan rumah yang indah untuk kau tempati. Makanya setiap waktu selalu ada celengan lewat. Tapi ada juga orang sengaja tidur. Ini bahaya. Sedekah itu penting Pak. Kenapa ada bacaan berubah dalam sholat? Angka cik dibaca berubah. Bukan Allahu Akbar, tapi Sami Allahu liman hamidah. Padahal bacaan sholat pertama itu bukan Sami Allahu liman hamidah. Semua pergantian gerakan adalah Allahu Akbar. Takbiratul ihram Allahu Akbar, ruku Allahu Akbar, bangkit dari ruku Allahu Akbar, sujud Allahu Akbar, yang terakhir cuma salam. Tapi kenapa bisa berubah? Bangkit dari ruku menjadi Sami Allahu liman hamidah dan Rabbana lakal ham, itu gara-gara sedekah. Angka-angka pengurut Sayyidina Ali dari melakukan perjalanan, tiba di rumahnya agak hampir menjelang siang, tapi anaknya menangis. Hasan dan Husain itu menangis, cucunya Rasulullah. Makutane Sayyidina Ali oko istrinya, kenapa anak kita menangis? Aga jawabannya, meliwasangi anak tak. Dari pagi dia tidak makan sehingga dia menangis. Sayyidina Ali mengatakan, saya tidak bawa apa-apa. Kemudian dari situlah istrinya mengatakan, ini ada uang 6 dirham, saya minta kepada tak, mohon diberikan makanan untuk anak tak. Maka diambillah uang 6 dirham ini, berjalanlah Sayyidina Ali menuju ke pasar untuk membeli roti. Tapi de pa na mabela na salay na mulana nang kataw kasiyasi liu oku yasi na batuwe madarike makutana Sayyidina Ali aga mo piga ko to nasuwe maliw sala daga kasi talungas so ni Dewanre. Maka de Ali malada pa iya anakku si Polosso Minatari ini sudah 3 hari dia mengambil uangnya 2 dirham walaupun ini dia sangat butuhkan untuk dia sedekahkan sebagai tanda kedermawanannya. Nalayon na iya tawe, nalanjukan ni perjalanannya Sayyidina Ali. Di tengah jalan, ketemu lagi. Ang katawo, ko man iya na kasi matinro, panumana kasi alelena.
Kemudian Sayyidina Ali bertanya, majid nang kamaku aku tuh, nasawi Ali, 5 ngeso ni Dewan Ri. Meliu salada kakasih, dia kagak isa na watakwe. Menudulada nyawaku. Sayyidina Ali memberikan uang 2 dirham kembali. Jadi tinggal 2 dirham dia pegang. Kemudian dia melanjutkan perjalanan. Hampir masuk di pintu pasar. Ada orang tua. Napatamay tulu na bembe na kualon na panacipira liman na sabaang ka bembe na tulinjok ka macene. Tapi dia sangat lapar. Ngelok bali bembe na naciatarala. Aga nasa Sayyidina Ali. Maji mo pakito alemo. Nasa kaje bembe ko din na mentarala kasi. De panang kawanre si minggu di Dewan Ri. Sayyidina Ali mau memberikan 2 dirham, tapi dia mengatakan, mungkin tidak ada untuk anakku. Sayyidina Ali langsung masuk ke pasar, membeli roti. Kemudian diambil roti itu, dia suapkan ke orang tua ini. Setiap dia makan, dia tanya, mesonigah, nasa depa. Dia suap lagi. Capu to mani roti, enak pemakada mesona sadin. Dia katawana. Maka Sayyidina Ali beranjak meninggalkan tempat dengan niat nanti di rumah neneknya saya akan datang mencarikan makanan di rumah Rasulullah. Tapi sebelum dia tinggalkan langsung ditahan pundaknya. Hei anak muda, bantu saya. Kau sudah membantu saya dengan sedekahmu tadi, bantu saya kasih laku ini kambing. Sehingga Sayyidina Ali mengambil dan mempertanyakan berapa harganya? 40 dirham. Dan Sayyidina Ali mengambil kambing itu dan kembali melapor ke istrinya. Letu ibolana, nabuka pintun na benena kasi. Alhamdulillah, liwa riona. Kenapa? Uang 6 dirham bisa membawa kambing besar 1 ekor. Maka day benena, wih, lupu patu bembe talina 6 dirham diwalengi. Kada taniya na. Ini kambing hanya amanah. Uang yang kita serahkan kepada saya untuk membeli makanan, saya sedekahkan kepada orang yang sangat membutuhkan. Apa kata istrinya? Saya bersyukur kepada Allah karena hanya itu yang kita miliki kelak di hari kemudian. Coba, ini anaknya Rasulullah. Kalau istri kita, anaknya si Anu, kasih uang suruh beli ikan, kita beli rokok, pasti dilempar kalau kembali. Iya. Makanya Rasulullah mengatakan, Sayyidina Ali mengatakan, saya diminta, ini amanah, saya harus jalankan untuk menjual kambing ini. Istrinya mengatakan, juallah, nanti saya datang ke rumah neneknya untuk mencarikan makanan. Ternyata Sayyidina Ali kembali menarik kambing itu menuju ke pasar. Di tengah perjalanan langsung dicegat oleh orang yang naik di atas unta. Ia tahu nak tapalupa no. Naparesa ya dembe. Mapamulay do cilin na tanru na latu ajena. Napakajanna. Aganasan. Ia na dembe. Nenekku mau pasapa. Napanang runtuh. Maka saya akan beli kambingmu. Depa na sampa Sayyidina Ali maka da melome may balu. Nasa juallah 100 dirham. Aganasan Sayyidina Ali. Saya tidak jual. Ya kau maki tumbo, wali 200 dirham. Sayyidina Ali mengatakan tidak, saya tidak jual. 300 dirham. Sayyidina Ali mengatakan tidak. Sampai dia tawar 500 dirham. Sayyidina Ali mengatakan saya tidak jual. Orang tua ini bertanya, berapa kau mau jualkan? Sayyidina Ali mengatakan 40 dirham. Coba, ada orang sungai nyamuk begini. Kenapa Sayyidina Ali tidak menerima tawaran itu? Karena itu adalah hanya amanah. Dia diperintahkan untuk menjual dan diberi amanah mengatakan hanya 40 dirham harganya. Sehingga Sayyidina Ali mengatakan saya hanya diminta, ini bukan kambingku tapi kambing orang yang saya jualkan. Maka saya diminta menjualnya dengan harga 40 dirham. Maka dihitunglah uang ini tadi kemudian dikasih Sayyidina Ali. Kemudian diambil 1 keranjang uang kemudian diberikan kepada Sayyidina Ali dan beritahu, ini harga kambingmu dan ini uang tambahan sebagai hadiah untuk kambing ini. Dan jumlahnya menjadi 600 dirham. Sayyidina Ali mengambil uang itu, membawa ke orang tua tadi yang di pintu pasar, langsung dia serahkan. Ini uang harga kambingmu 40 dirham. Hitung. Setelah selesai dia hitung, dia ambil yang di kantong besar. Ini hadiah kambingmu, silahkan ambil. Dia tidak ambil, Pak. Kemudian Sayyidina Ali menangis, meneteskan air mata. Kenapa? Karena dia melihat bayangan kepalanya sudah masuk waktu duhur. Sayyidina Ali tidak pernah masbuk selama hidupnya dalam sholat. Teri, maselan na rekodena dapi biar jamaah. Maka berjalanlah dia mau pulang, kemudian ditahan pundaknya. Hei Ali, berhenti dulu. Langsung dia kaget. Dari mana orang ini tahu namaku? Langsung maku tanah, musamoka gambok. Nasa dewisan. Maka da musa ganiga mali niga milaudi pokor si depe bolam. Saya tidak tahu, maka dia iya matukut.
Niga boleh di oko tangana lalange yang tidur di atas pasir. Maka Sayyidina Ali bisa nih. Maka dia matu ya tuh. Niga mali bembemu. Maka dia Sayyidina Ali, saya tidak tahu. Dia orang kaya karena banyak uangnya. Dia mengatakan tania yang membeli itu adalah saya. Maka dia Sayyidina Ali, niga itu. Kenapa kau bisa berubah seperti itu? Dia mengatakan, saya adalah malaikat Jibril yang diutus oleh Allah menguji keimananmu kepadanya. Uang 6 dirham yang kau sedekahkan di jalan Allah sekarang menjadi 600 dirham. Ambil ini sedekah langsung dari Allah yang diberikan kepadamu. Berkat kedermawananmu dalam bersedekah. Diambillah uang itu, kemudian Sayyidina Ali menangis. Berjalan, ya Allah, jangan sampai karena rezeki ini saya lalai dari takbir pertamanya Rasulullah. Tidak sebanding dengan rezeki yang kau berikan dengan apa ketika saya tidak bisa mengikuti takbir pertamanya Nabi. Dia menangis di jalan mengatakan, setiap Rasulullah keluar dari pintu kamarnya dia akan melihat wajahku. Hari ini dia tidak melihat wajahku. Betapa malunya aku kelak di hari kemudian di hadapanmu. Hanya karena harta segini saya tidak melihat wajah Rasulullah keluar dari kamarnya di waktu sholat. Itu Sayyidina Ali, Pak. Kemudian ternyata Bilal sudah azan dan Bilal mau iqamat. Rasul keluar dari pintu kamarnya, ternyata tidak melihat Sayyidina Ali. Disitulah Rasul bertanya, kegi lau Ali na digago kun ron. Maka dia sabain, kamu jadi dito na ya Rasulullah. Maka dia nabita, tunggu dia sebentar, jangan dulu iqamat. Nabi kembali masuk ke dalam kamarnya. Rewai nabita memang tidak ada. Kemudian dia melihat keluar, tidak ada Sayyidina Ali. Kemudian Rasulullah mengatakan, iqamatlah, inilah isyarat. Maka dia ko angka tahu tulilaw mak berejama setiap waktu natakut digagay o konronan ng kami ko kampungi wat dito itaja-taja pa tapi iya ko tahu denang kadalaw masigi aja lalo tatajam dito tas sampaja na masig. Dari situlah Imam Tasyafi mengatakan azan itu adalah panggilan, iqamat adalah memulai salat. Makanya kumuli itawe aja musalai ya ko pura ko bang aja mulan sa kama nasaba magay nasaba iya tu bangi panguli. Angka tahu tu noli itawe na langsung kama berarti noli itawe na panasalay. Tapi makadai Imam Malik niga suruh matanga. Ya tu ampai Imam Malik dia tidak sholat sunnah sebelum sholat maghrib. Ina sang Imam Malik tahu raji lo mak berejama ya ko de panabat tawe nang kana ko masigi. Ya ko bakti itawe na palaw tahu kutu ya tu nasang Imam Malik apa yoli pinapalaw. Coba itu bedanya. Kemudian Rasulullah sementara sholat dan ruku, kemudian Sayyidina Ali berwudu. Apa kata Ali sebelum berwudu? Ya Allah, betapa celakanya aku ketika aku masbuk dalam sholat gara-gara rezeki yang kau berikan ini. Dan ternyata lai tendra ulunna Nabi itu malaikat Jibril kemudian dibisi, jangan bangkit sebelum Sayyidina Ali masuk mengambil saf. Pastama Sayyidina Ali langsung dia takbiratul ihram. Kemudian dia langsung ruku. Apa kata Nabi? Bukan Allahu Akbar, tapi dia mengatakan Sami Allahu liman hamidah. Allah langsung mendengarkan pujianmu kepadanya. Maka dari situlah malaikat mengatakan Rabbana lakal hamd. Itulah sehingga itu yang kita baca pada saat ruku dan bangkit dari ruku. Itu barakatnya, Pak. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya Ali, Jibril datang kepadaku, Allah menitip salam kepadamu. Bayangkan itu, Pak. Itu begitu mulianya orang yang tidak dilalaikan oleh hartanya untuk datang berjamaah di masjid. Itu mulia sekali. Sampai Allah yang menitip salam kepada orang itu. Tapi kadang ini, Pak, cede-cede merempaki. Nasabak magay, idi matur isang pajangi, tanya isang pajangi matur. Ya ko idi matur isang pajangi, maybe tuloro ta isang pajang asara. Agak maybe itu asara ta isang pajang loro. Maybe isa napa masa pajang mangariba. Magay nasa jolo, matupi, sinampa pi, jolo. Ya ko jama-jama tataja bu maka na salasay pi jamaku napa ka masang pajang, denang kana salasay. Pura ki masari meki mapel, pura ki mapel meki masasa, pura ki masasa meki mandako sasa, pura tarako sasa meki kilo masari, pura ki masari meki manasu, pura ki manasu meki mapelena panne, pura ki mapelena panne meki mandre, pura ki mandre meki bisa panne, pura bisa panne meki 50 sasa, pura masulu sasa meki malapi sasa. Dega aga salah saya jama-jamata. Iya ko makaraki salah saya pijamaku napa ki masa pajak pajawi itu dena mungkin. Iya ko tanya ini salah saya kagi dena salah saya. Makanya makade guruta. Usahakan inay ko yatoro ko sampajangin aja nay ko matoro iwat na sampajangin. Ini penting. Tapi kebarakat na bu, siapa yang sholat subuh minta di sujud terakhir sholat subuh, sujud terakhir sholat subuh
nareko angka masalah tak hadapi tidak ada penyelesaian, minta di sujud terakhir, insya Allah Allah akan berikan petunjuk. Itu sholatnya Nabi Adam ketika dia sujud bertaubat, dan tidak diterima taubatnya kecuali dia berselawat kepada Nabi. Itu intinya, Pak. Nah, makanya di sini ada anak-anak kita, di sini ada menghafal Al-Quran ya. Alhamdulillah. Saya kasih modal, ini yang terakhir. Saya kasih modal. Di sini masjid selalu ada pintu, sebelah kiri dan sebelah kanan. Pintu itu adalah pintunya imam. Saya pernah belajar tasawuf di Aceh, di Biren, sama guru Tasenur. Beliau sampaikan begini, 4 hal aja lalu nasalai imam. Nomor sidi, imam tidak boleh lewat pintu besar. Iya iku imangnya aja lalu mulai pintu nama makmumnya. Masuklah melalui pintu kecil, karena itu pintu. Di sana malaikat menunggumu untuk mendoakan engkau. Jangan lewat di pintu makmum. Ya kung ka ima dito nolay pintu na makmumna. Insyaallah di natasaka bacana. Dito ni kalo ko makmumna. Nasaba iya tu imangi ya kuikale yo ko makmumna. Pasti lesse bacana. Magay nasaba iya se i mengikue na iya pokoe. Listrik kita di sini kalau di pembatas 900 watt, kemudian kita nyalakan 1000 watt balon, pasti sepa okoro mage nasaba yase imak denge na yun riye mak denge makumati itu imangi ya nangka imak dena mesi sampu bacana dena mema kanja peringarana berarti yase ikutu makmum na alena. Kuncinya jangan lewat di pintu makmum, lewat di pintu khusus, karena di situ ada malaikat yang akan mendoakan kita. Yang kedua, idi imangi aja lalu tak sampai sunnah kilala masjid oko ki bolata mas sampai sunnah kaya ka bolana imangi ini yang samping di sebelah sini atau di sebelah sini. Itu rumahnya Rasulullah. Maka sholatlah di situ di dalam. Magai ya ko angka iman. Talu tau mina panandungan. Dena sampai sunnah kilala masjid. Tapi oko mi rumah sampai sunnah kecuali yang berjamaah. Maka dena imangin na reko dena si runtuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu janjinya. Kemudian yang ketiga, ajak lalu tak dicarukun rota mancajiman. Tempat imam itu adalah mihrab. Mihrab itu 2 lapis. Kenapa? Karena dia tempat komunikasi langsung dengan Allah. Kenapa Nabi Zakaria tidak punya keturunan? Istrinya sudah menopause, tidak mungkin bisa melahirkan, tapi dia masuk berdoa di dalam mihrab, kemudian mengangkat tangannya di dalam sholat, langsung dijanji anak laki-laki yang bernama Yahya. Kenapa? Karena di mihrab. Guru Takiat Abdul Rahman Ambo Dale, kamarnya dibagi 2. Si puek non roi mas sempajang, si puek non roi matinro. Tempat sholatnya itulah dikatakan mihrab. Ya kong kesantrin na melo rewa na degaga na tamparan, aganasan, puang de kasih gaga diku na melo ka rewa. Maka di guru ta, masuklah ke dalam kamarku, di situ ada bantal kecil, maka angkat itu dan mudah-mudahan ada rezeki yang kau dapat. Setiap anak-anak etama koro maladui tidak pernah habis, dan semua santri yang minta itu tidak pernah kosong. Tapi denang kana taruh di guru ta koro. Pule kendroi di dalam Al-Quran Allah sudah memberitahukan kita. Kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan. Qala ya Maryam anna laki hadza? Qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Itu kuncinya. Jadi ya rupa Nabi Zakaria dia gaga anak-anak, 50 tahun milau dong aku bolana, tapi dia diterima sampai jalan, dia diterima donna. Doanya tidak mustajabah, sehingga dia mengambil anak perempuan, Anurena, kemanakannya diambil, itulah Maryam. Dia pelihara, bikinkan bilik, di dalam biliknya dia buat mihrab tempat sholat. Ada 2 anak tangga, itulah alasan kenapa mihrabnya imam itu 2 lapis. Lapisan bawah ada amblak, lapisan kedua ada sajadah. Karena mihrabnya Maryam itu 2 anak tangga. Itu dalilnya. Maka ketika Nabi Zakaria membuka pintu kamar kemanakannya, mulai heran. Maka setiap hari dia bawakan makanan, tapi pasti ke tahun dia mulai kaget. Kenapa? Angka Andre naruntu ilalam. Anehnya lagi, makanan musim panas di musim dingin. Magi nang kadoriang ngoko kamarai natanya batu doriang. Magi nang kalase oko natanya batu lase. Kenapa bisa ada kurma segar di sini dan di sini tidak ada pohon kurma? Agak naseng Maryam. Ketika Nabi Zakaria mengatakan, "Anna laki haza?" Boleh kendro ye? Jawabannya Maryam cuma satu, "Huwa min indillah." Ia tuh gagai langsung peluk ke Allah Ta'ala. Nabi Zakaria tidak percaya. Bukannya aku Nabi. Makun-rakunrai. Saya ini Nabi. Sudah puluhan tahun berdoa. Tidak diijabah. Tidak diberikan anak. Tapi engkau anak perempuan yang bukan Nabi. Kenapa bisa doamu tembus bisa diberikan rezeki? Nabi Zakaria mengatakan berarti bukan doamu yang mustajabah, tapi tempat inilah yang istimewa. Maka dia beritahu kemanakannya, keluar dari situ. Asukokutu, niat tam. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Masuklah Nabi Zakaria di situ. Wa huwa qaimun yusolli. Matangangi tatto masampaja. Rilalan na mihrab na Maryam.
Agani Nabi Zakaria, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Langsung dijawab, panadatul malaikatu wa qa'imun yusalli fil mihrab, annallaha yubassyiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas shalihin. Mustahil menurut akal sehat, karena istrinya sudah tidak haid, tapi kenapa dia bisa hamil? Karena dia meminta di dalam mihrab. Seseorang yang berdoa di dalam mihrab, sesuatu yang mustahil itu tidak akan pernah terjadi. Mustahil. Kenapa? Karena Allah yang akan langsung membantunya. Itulah kelebihannya mihrab. Magi gurutta nangka mihrabna nasabak kong kasantrina melo rewa dengan tamparan nasuri tamu dan tidak pernah habis uangnya. Itu langsung dari Allah. Itulah rahasianya. Kenapa setiap ulama ada namanya kamar pribadi? Karena di dalam kamar pribadi di situ ada tempat sholat khusus. Cuma kadang ini Pak, malok bolata, malok kamarata, WC ini pakai jaki, tapi tempat sholat tidak ada. Puluhan juta anggarannya membuat WC dan kamar mandi, tapi mihrab untuk berdua-duaan dengan Allah kita tidak bikin, sehingga doa kita susah mustajabah. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi rafa'al mustafa manasibal insani wal bushra wa ja'ala israhu min makkata muqaddasi fi lailata wahidatin ayatal kubra. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin. La haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersyukur nasabang kaki napasidarung po Allah Ta'ala dalam satu acara peringatan peristiwa Isra dan Mi'raj Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bersyukur atas kerja keras panitia dan pelayanan yang sungguh sangat luar biasa. Saya mohon maaf secara pribadi, mungkin ini hal yang sangat memberatkan mengurus penceramah. Sebenarnya saya itu Pak punya satu prinsip, saya tidak mau dijemput. Jadi selalu mengatakan kalau di daerah jangan jemput saya kalau panggil ceramah. Kapan dijemput saya tidak datang. Jadi saya harus datang sendiri. Tapi kalau menyeberang begini harus dijemput karena tidak lihat jalan. Alhamdulillah, semoga Allah memberikan keberkahan kepada seluruh yang mengurus agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya campur bahasa Bugis dengan bahasa Indonesia ya. Alhamdulillah. Pertama, peristiwa Isra dan peristiwa Mi'raj itu ada dua hal. Jadi angka Nabi hanya diisrakan, tapi dia tidak dimi'rajkan. Itu Nabiullah Musa alaihi salam bersama Harun dan juga Nabi Lut. Itu diisrakan oleh Allah, diperjalankan di malam hari, tapi dia tidak mi'raj. Dia dipendre ulang. Tapi ada juga Nabi yang hanya dimi'rajkan tapi tidak diisrakan. Itu Nabiullah Isa alaihi salam, langsung diangkat oleh Allah ke langit kedua. Jadi Nabi yang sudah diisrakan dan juga ada Nabi yang sudah dimi'rajkan oleh Allah sebelum Rasulullah. Tapi alamalabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain diisrakan dia juga dimi'rajkan. Jadi diisrakan, diperjalankan di malam hari. Kendropole dari Mekah, kemudian dibawa ke Madinah, baru dibawa ke Bukit Tursina, baru dibawa ke Baitul Lahmi, baru dibawa ke Masjidil Aqsa. Jadi Rasulullah itu tidak langsung ke Masjidil Aqsa.
bukan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dek, lai bawai jolok loko Madinah, napai suruh mas sampaja don rakan. Dan disitulah dibangun Masjid Nabawi. Napai pateru Nabi taloko Bukit Tursina. Onronna Nabi Musa sifat bicara langsung sebab Allah Ta'ala. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan disitulah Nabi Musa menerima wahyu. Kemudian Rasulullah melanjutkan perjalanan, dibawa ke Baitullah nih 10 km arah selatan, kurang lebih 10 km arah selatan Masjidil Aqsa. Disitulah lahir Isa bin Maryam dan Nabi diminta sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian dimasukkan ke dalam Masjidil Aqsa di Palestina. Baru Rasulullah diminta menjadi imam untuk para nabi dan rasul. 24 nabi dan rasul menjadi makmum dan Rasulullah menjadi imam. Itu isyarat bahwa Rasulullah adalah imamnya para nabi dan rasul. Tapi perlu diketahui, maka dia harus sampajangnya tadi apa kasih baru. Aja tak kada boleh menimam meraja Nabi tak napang kesampajang. Nabi Musa itu sudah sholat, Nabi Ibrahim itu sholat, Nabi Zakaria sholat di dalam mihrab. Hunalika da'a Zakaria rabbah, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Di dalam Al-Quran dikatakan wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Matangangi tatton Nabi Zakaria mas sampajang ukilalan na mihrabna nilau dolori pong Allah Ta'ala. Maryam itu sholat, Nabi Isa diutus untuk zakat dan juga memerintahkan sholat. Jadi semua nabi sininna nabi suruh angka mana perintah sampajan na lolongan. Jadi perintah sholat bukan ibadah baru. Aja tak kadang kamani nabi tak napa ada perintah sholat, itu tidak. Apalagi Nabi tak waktunya diambil dari Mekah, naibawa lo Madinah, disuruh memang di Masampaja. Berarti sudah ada sholat sebelum Mi'raj. Ini penting saya luruskan dulu supaya kita paham betul bahwa ternyata sholat itu bukan ibadah baru. Kemudian setelah Nabi melaksanakan sholat di Masjidil Aqsa, didampingi oleh malaikat naik ke langit pertama, ketemulah ia dengan Nabiullah Adam alaihissalam. Jadi penghuni langit pertama selain malaikat, angkat cidi Nabi. Itu Nabi Adam yang menjemput Nabi di langit pertama. Naik ke langit kedua, ketemulah dia dengan Nabi Yusuf dan Nabi Yahya. Ini Nabi seumuran. Anaknya Nabi Zakaria, sedangkan Maryam itu Nabi Zakaria pelihara. Jadi ya Maryam, Nabi Zakaria piara kebolana. Kemudian nanti dia melahirkan anak, itulah Isa. Nabi Zakaria punya anak, itu namanya Yahya. Makanya Nabi Yahya dengan Nabi Isa ini adalah sesaman. Kemudian melanjutkan perjalanan ketemu dia dengan Nabi Yusuf. Di langit berikutnya ketemu dengan Nabi Idris. Naik lagi satu tingkat ketemu dengan Nabi Harun. Naik lagi satu tingkat ketemu dengan Nabiullah Musa alaihissalam. Naik lagi ketujuh ketemulah ia dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian malaikat melanjutkan perjalanan ke atas langit ketujuh. Angkamupa unragukoro, namanya Baitul Ma'mur. Disitulah malaikat bertawaf setiap waktu. 70.000 malaikat bergantian bertawaf di Baitul Ma'mur. Di sana ada Ka'bah Baitullah yang lurus dengan Ka'bah yang ada di Mekah. Tapi yang ada di Baitul Ma'mur itu lurus dengan aras. Makanya kalau ada sesuatu dijatuhkan di aras, akan jatuh di Ka'bah Baitul Ma'mur dan akan langsung jatuh di Ka'bah di Mekkatul Mukarramah. Makanya kenapa orang yang tawaf di Mekah itu doanya mustajabah, karena dia tembus ke Baitul Ma'mur dan aras. Nah, di sebelah kanan aras, disitulah ada mimbar satu, mimbarnya Nabi Ibrahim. Sebelah kiri aras, mimbarnya Rasulullah. Jalan masuk surga itu sebelah kanan aras. Jalan masuk neraka itu sebelah kiri aras. Tapi Nabi tak, mimbarnya di sebelah kiri, di jalan masuk neraka. Ia tu ampai pangulukta Sayyidina Ali karamallahu wajahah. Itu ada gelarnya khusus, karamallahu wajahah. Kalau Abu Bakar As-Siddiq karena membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Umar Al-Faruq karena bisa membedakan mana haram mana halal. Kalau Umar makanan-makanan dan itu haram pasti dia muntahkan. Kalau makanan tidak halal, itu saking perutnya sudah bisa membedakan mana halal dan mana haram, sehingga diberi gelar dengan Al-Faruq. Kemudian Sayyidina Ali ialah gelar karamallahu wajah karena dia tidak pernah melihat kemaluannya selama hidupnya. Itu karamahnya Sayyidina Ali sehingga diberikan kekeramatan pada wajahnya. Kemudian Rasulullah ditanya, kenapa magi mimbarat ya Rasul namun sebelah kiri?
Bukankah itu jalan masuk ke neraka? Rasulullah mengatakan betul. Saya meminta kepada Allah supaya diletakkan di sebelah kiri, karena di situ jalan masuk ke neraka. Kelak nanti umatku ketika ada yang digiring masuk ke dalam neraka, ya ko angka melo ipatama ranaka, saya akan turun dari mimbarku dan bersujud di hadapan Allah supaya orang ini diampuni dan dimasukkan ke dalam surga. Itulah makna kalimat wasyarafa wad-darajata 'aliyatur rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adata innaka la tukhliful mi'ad. Makanya maka dia minta, siapa yang mendengarkan azan kemudian dia menjawab azan dan bersalawat kepadaku sesudahnya dan membaca doa sesudah azan, maka pasti dia mendapatkan syafaatku kelak. Karena itulah janji Nabi ketika dia menunggu kita di depan pintu masuk ke dalam neraka. Di atas mimbarnya Rasulullah menunggu. Ini penting saya wasiatkan kepada seluruh jamaah. Namo magare jinna namo magare patako jama-jamangi nareko bangi tawe hentikan. Tangkalingit bangi. Salah satu siksaan orang yang tidak meninggalkan pekerjaan ketika azan dikumandangkan, ia tu tawe dena melo madaka limanna ko mati. Tidak mau bersedekap. Ia ko ipadaka limanna pecu. Makanya dari situlah kita diajarkan oleh ulama kita dalam kitab Tabaqatus Sadilatul Kubra. Nareko angka atau madaka limanna ko mati na dena mi madaka ipadaka na cia madaka, maka sedekapkan dia baru tahan dan azankan di telinga kanan, baru kemudian lepaskan. Tidak usah diikat, maka itu tidak akan lepas. Itulah yang diajarkan ulama kita dari dulu. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan pesan, ya Muhammad, lanjutkan perjalananmu. Saya hanya sampai di Baitul Ma'mur, tidak bisa melewati tempat ini. Kapan maliwa Kak Mendre, saya akan hancur. Coba, itu tingginya makamnya Rasulullah itu. Kedudukan nurnya Rasulullah itu sangat tinggi. Sehingga malaikat Jibril mengatakan hanya sampai di sini. Jadi Rasul menerima sholat tidak didampingi malaikat Jibril. Tidak ada malaikat yang mendampingi ketika ketemu dengan Allah. Hanya sendiri dia naik. Nah sebab malaikat Jibril sudah menyampaikan, ya komendre Kak Muhammad, maka saya akan hancur. Dari situlah makna kalimat Imam Ja'far dalam kitab Barzanji. Dia mengatakan, anta nurun fauka nurin. Engkau Muhammad cahaya di atas cahaya. Jibril adalah cahaya karena dia adalah malaikat, tapi engkau mengalahkan karena engkau bisa melintasi alam yang tidak bisa dilintasi oleh malaikat Jibril. Itulah makna anta nurun fauka nurin. Mendre nabita di satu alam namanya Sidratil Muntaha. Tapi denok korot tarima nabita sampajang. Nabi masih melangkah satu langkah ke atas Sidratil Muntaha, namanya alam istawa. Dari situlah dia mengucapkan salam kepada Allah. Aga beresalan na nabita at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Coba. Agak nasang ini yang Nabi sampaikan, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Allah mengatakan, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kenapa dia pakai alaika? Karena Rasulullah dengan Allah itu ketemu langsung, musafahah. Makanya Nabi itu melihat wajah Allah. Makanya kalau di hari kemudian orang itu akan melihat wajah Allah seperti melihat bulan purnama. Itu hadis Nabi. Dan Rasulullah langsung melihat wajah Allah, ketemu langsung dengan Allah. Makanya Allah mengatakan, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Apa kata Rasulullah? Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Coba. Ini ada sedikit saya mau bahas. Maka dari topan rita atau hakiki. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Itu adalah kalamur Rasul. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu adalah kalamullah. Jangan disatukan dalam lafaz, pisahkan. Jadi ya kota baca ya lepangi. Jadi at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, singgah. Baru lanjutkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, singgah di situ. Baru lanjutkan lagi assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin.
Itu sakta. Magi na to lepang, oko mila palang. Tapi oko paling ngerangi, mesti isungkong. Aja tapas sarangi ri paling ngerangi, tapi tapas sarangi ri palang. Bedakan itu. Makanya assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh itu hadir. Ajak tabiri sallangi nabi tak kudeta pahadir. Kemudian assalamu alaina nabi tak nanya wa ala ibadillahi sholihin. Tapatama ni aleta. Paringarangyo koro wang Allah Ta'ala si bana bitta. Kemudian kita ikut di belakangnya. Ia natuna sepat tarikae dua tamasyarat talu tamalaysan. Tamasarangi pong Allah Ta'ala si bawa surona tamalaysan i atamatapa el kello ni nabitta si bawa pong Allah Ta'ala. Jangan pisahkan itu. Tasingkaru koro. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu pengakuannya Rasulullah. Tapi ada kalimat Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak pakai Sayyidina. Coba. Dia pakai Sayyidina. Maka dabami Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Jadi ya kau angkat baca ya tu dia pakai Sayyidina, maka itu benar. Tapi ia kau natari Sayyidina, dia salah. Ini penting. Kenapa? Saya mengambil analogi sederhana. Misalnya, ia tuh Sayyidina mapakiada lori nabita. Contohnya, pada pemilau ka wairinu, maka dah tabe talenga wairinu tak satu gelas. Kemudian datanglah satu jamaah membawa air minum satu gelas. Napanapalinda upo yasit na bimbare. Itu melaksanakan perintah. Tapi narekomalay wairino si kaca na pamala lepa-lepa na kaririyawana na patadangi na panapendre o piyasi na mimbarae, maka ia tutawe melaksanakan perintah dan mapakyada. Jadi ako angkat tau baca Allahumma sholli ala Muhammad, maka dia melaksanakan perintah. Tapi nareko na baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, maka ia tutawe mapakyada illaw rinabita. Itu tidak ada salahnya. Silahkan mana yang mau dipakai. Ini penting. Kemudian salawat. Selesai mas salawat, dari situlah Nabi kemudian turun. Saya tidak bahas tadi waktunya naik karena nanti turunnya kita bahas. No inabita didampingi kembali ketika sampai di Baitul Ma'mur. Didampingi turun ke langit ketujuh. Siruntu alena pangulutta Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Makutana Nabi Ibrahim, ya Muhammad, agamu pulang. Coba manusiawi pak. Ya kung kata Allah sumpah Malaysia sidrap korewa ilo sidrap aga nakutana teh ang kagamilo. Ya kung kata pole sidrap lau Malaysia latu oko Malaysia itanay ang kagabaje. Ang kata pole Mekah ke sidrap ditanya aga na pulang. Maka day cere gincung cila sujadang. Cere kristal. Jadi setiap orang yang pernah melakukan perjalanan, dia nak kutana tema kada aga muita. Ni game basiruntuk, cidi bapak kutanana, aga na pulang. Nabi Ibrahim pun demikian. Boleh Nabi kasiruntuk pong Allah Ta'ala, rewa isiruntuk Nabi Ibrahim, iya miro nak kutana Nabi Ibrahim, aga mu pulang Muhammad. Maka dia Nabi tersempajang, nasa siaga, kada 50 waktu. Aga nasa Nabi Ibrahim. Muhammad, iya ko najamay umakmu asal nga. Aku titip salam kepadanya. Salam itulah kita baca kama shallaita ala Ibrahim. Padahal namode ta baca iero asota sampajata. Salat itu bacanya cuma 5 pak yang wajib. Yang pertama Allahu Akbar, yang kedua Fatihah, yang ketiga syahadat, yang keempat salawat, yang kelima salam. Hanya 5 bacaan yang wajib dalam salat. Doa kita sunnah. Bacaan surah sesudah Fatihah sunnah. Bacaan ruku itu sunnah. Yang wajib itu rukunya. Tokop boleh ruku wajib. Bacaannya sunnah. Sujud yang wajib. Bacaannya sunnah. Tahiyat hanya 2 wajib. Hanya syahadat dengan salawat. Kalau orang tidak hafal at-tahiyatul mubarakatuh, langsung saja baca syahadat, baru salawat, baru salam ke kanan, ke kiri itu sudah sunnah.
Jadi ya kong katau dia nasampaja nasabak maka da dewa pala ibacana tasuruh bani pak guru ya 5 ewe. Ya kodena pala ya 5 mate bawan. Paling mudah. Maka da dia apu isagi Pak Ustaz. Meka macio ko imange agania na. Akada bani wakatai jamai sampajan na jamai pu iman. Allahu Akbar. Selesai. Paling mudah toh. Ulama kita itu sudah mengatur. Makanya sholat ini Pak, denawat diwakileki. Perintah yang lain itu Allah titip melalui Jibril. Zakat dititip melalui malaikat Jibril. Haji dititip melalui malaikat Jibril. Puasa dititip melalui malaikat Jibril. Tapi sholat tidak. Tapi sinin na pakasiwengnya natitip epuang Allah Ta'ala melalui malaikat kepada Rasulullah bisa digantikan. Bisa. Zakat, ia kota nedi pasui boleh anak yang menunaikan zakatnya. Jadi kau kata sogi anak na wajar ni zakatna boleh. Kemudian haji, sudah tua tidak mampu naik haji, kasih uang ke anak kita atau cucu, nanti dia yang hajikan, namanya badal haji. Puasa bisa diganti dengan makanan, bisa, namanya fidyah kalau tidak mampu. Kemudian puasa juga ketika ada yang wajib kita tidak selesaikan, ketika kita wafat anak boleh menggantikan, namanya qada puasa. Tapi sholat tidak bisa. Dari situlah kenapa tidak ada yang mendampingi Nabi ketika menerima sholat. Maka dia Nabi tak, ya kodemu le tatonge tudako, ya kodemu le tudange liuko, ya kodemu le liue isyarat mu pakai. Kalau tidak bisa pakai isyarat, panggil Pak Imam. Nanti Pak Imam yang selesaikan. Itu berarti sudah meninggal. Kalau kau tinggalkan, harus kau ganti. Dena cocok maka datang jamangi. Angka deni zaman atau mate tidak bisa ditutupi oleh orang lain. Kenapa? Karena sholat tidak melalui titipan kepada yang selain Rasulullah. Ina tu ampai Pak, degaga Pak kasiwian. Lai calla tau matoe. Icalla indo amboe. Kodena jamai anae kecuali sholat. Ya kodena puasa anak tadi dicallaki. Kodena pas rusak ke anak tadi tidak dihukum orang tua. Tapi kalau anak kita tidak sholat, maka yakin pasti kita dapat bagian. Yaitu ampai tak pasti sekolah pesantren yang anak tak. Di sini ada pondok pesantren, masukkan anak kita ke pesantren. Maka da wede aku jadi melo ma pesantren Pak Ustaz, magampang. Masukkan saja ke pesantren, kalau 3 hari dia lari tidak masalah. Yang penting pernah masuk ke pondok. Awal daftar dulu di situ. Maka dah lari made Pak Ustaz, tidak apa-apa. Nanti di hari kemudian kita sudah punya modal. Maka dah pura di upatama pesantrennya pun lari made. Iya. Nah sabak ya kodenan kata patamai pasti newa kimatu. Demetona kenapa sekolah agama kak? Coba. Tasuruh ya anak teman sampajan. Ya kodenan kok agama itu pas sekolah. Tapi ya kok pesantrennya serahkan ke gurunya. Podangi pembinana. Tabarasa ikodena sampajan. Napaki made. Ya matu ke sorimondri kodena sampajan anak ta podangi malaikat. Pura tu podak guru na yana rola butanay. Aja na yang ngurus. Selesai bersolat. Iya. Kan begitu Ji Pak. Saya selalu mengatakan biarkan anak-anak mulai dari SMP sampai SMA dia mengenyam pendidikan agama. Magai nareko masu imatu makuliah dan caji Palembang tidak masalah. Kalau nanti dia mau sadar, dia tahu jalan ke mana dia tempuh. Karena dia sudah pernah belajar agama. Tapi ya kodega dasar agama na laupero, na melo mainga agama na pikau. Itu kuncinya. Pentingnya dasar agama. Aja tamasela ko bata ya nata. Ya tu kok pesantrennya Pak angka mana tahu bata. Na sabaya tu pesantrennya bengkele ni matomi. Ya tu bengkele oto kapo. Oto masolang, ko mana ti patama. Jadi ya ko kapo ya nata itate patunarewa. Ya kau pun sumi lalu lap-lap minarewa. Jadi angkat tu anak ko pesantren Pak, iba rasa memato panap pemainga. Nasaba tahu kepo tapatama. Kan begitu. Ini harus dipahami. Saya bersyukur di sini ada hadiah. Ya.
Asadiyah Pak ya? Pesantren Asadiyah. Saya minta kepada seluruh anak-anakku yang di Asadiyah sekolah, nanti kalau ada umur panjang, selesai di sini, datangi makamnya guru kita, Guru Tasa'adat di Sengkang. Datangi makamnya, bacakan suratul Fatihah, kemudian berdoa kepada Allah. Pun talingak barakat turuk pada toha barakat angkai talingnya tau pandritewi. Itulah yang dikatakan dengan tawassul. Oh iya. Jadi saya itu Pak Bu, setiap ke Makassar kalau dari Sidrap pasti saya singgah di makamnya Guru Taki Haji Abdul Rahman Ambodale. Itu di Mangkoso. Dan singgah di situ bacakan suratul Fatihah. Selesai membacakan suratul Fatihah, saya berdoa kepada Allah. Puang, talenga kasih barakat, taleti barakat anak-anak dan keturunanku. Pada barakat angkai talingnya tau pandrita. Itulah namanya tawassul. Iya mina salah. Nareko makadaki. Oh ambo anu pasalama kae. Itu namanya tawassul. Itu yang musyrik. Tabedakan. Mereka tahu dia pisahkan mana tawassul mana tawassul. Kalau datang meminta berkah kepada Allah hanya di atas kuburan, itu adalah tawassul. Maka kenapa datang ke kuburan, kenapa bukan di rumah? Rasul menyampaikan, setiap malam Jumat, ruhnya orang muslim yang meninggal itu dikembalikan ke kuburnya oleh Allah. Makanya Nabi ziarah makam itu setiap malam Jumat. Nanti menjelang subuh baru pulang ke rumahnya. Di sini ada yang pernah ziarah makam subuh hari? Degagah? Oh. Analoginya sederhana. Ya ko angka tau melo ki mewe siruntuk pasti tanai ko meki lo bolana asaga tangka ko bolata. Ya ko makanya saya ada di rumah hari Kamis malam Jumat. Kalau mau ketemu pada saat datang ke rumahnya, maka datangi pada saat dia ada. Rasulullah sudah menginformasikan bahwa ruhnya orang muslim yang telah wafat setiap malam Jumat itu dikembalikan ke kuburnya oleh Allah. Makanya Nabi ziarah sekitar jam 12 malam. Itu malam Jumat, nanti menjelang subuh baru pulang. Karena dia musafahah di ruh. Nabi itu melihat tembus ke ruh. Pandangan Rasulullah itu tembus. Sehingga dia bersilaturahmi dengan sahabatnya. Makanya dia perintah kapan ruh dikembalikan oleh Allah ke kubur. Makanya Rasulullah mengatakan ziarah kubur memperkuat iman. Kenapa? Karena memang datang ke kuburan malam Jumat sendiri pasti kuat iman. Ya, karena kita membayangkan bahwa begini kelak nanti kalau saya wafat, tidak ada keluarga yang datang, tidak ada yang saya temani, hanya bunyi-bunyian cacing dan yang lainnya, dan kita berada di malam gelap gulita, tidak ada yang mendampingi. Begitulah persis ketika engkau kelak wafat, maka orang itu akan sadar dengan kehidupannya. Maka ziarah kubur bisa membangkitkan iman ketika kita melaksanakan sesuai yang diperintahkan oleh Nabi. Tapi kita datang kalau sudah lebaran, pagi-pagi datang ke kubur, baru berkelompok-kelompok lagi, pakaiannya rapi-rapi, langsung angkat tangan, difotolah dia, selfie, angkat tangan, baru dia masukkan di Facebook, tulis mudah-mudahan dilapangkan kuburnya. Tidak ada. Anda tidak doakan. Ini. Makanya dari situlah kenapa di subuh Jumat itu dibaca Alif Lam Mim Tanzilu dengan surah Al-Insan. Hal atal al-insani hinu minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Itu inti. Kemudian saya lanjut, nanti tidak selesai ini. Kita janjian saya ceramah maksimal 1 jam. Ya, maksimal 1 jam. Kemudian Rasulullah ketika Nabi Ibrahim mengatakan, saya titip salam kepada umatmu yang melaksanakan perintah ini. Dari situlah kita menggunakan kalimat kama shallaita ala Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim yang minta? Apa balasannya? Siapa yang menerima salamnya Nabi Ibrahim atau mendoakan Nabi Ibrahim dalam sholatnya, maka Nabi Ibrahim mengatakan,
setengah dari pahala sedekahku aku akan simpangkan untuknya. Itu pahala sedekahnya Nabi Ibrahim, Pak, tidak ada yang kalah. Karena satu-satunya Nabi yang bersedekah sampai sehari ini selain Rasulullah adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu berdoa, "Ya Rabb, berikan aku kesempatan. Aku ingin memberi makan kepada seluruh hambamu. Mulai saat ini," kata Ibrahim, "sampai dunia kiamat." Coba doanya, saking dermawannya Nabi Ibrahim. Dan Allah ternyata kabulkan. Disuruhlah malaikat Jibril masuk ke dalam surga, mengambil segenggam kapur, baru diserahkan ke Nabi Ibrahim. Dan kapur itulah yang ditaburkan Nabi Ibrahim di dalam lautan, sehingga itulah yang menjadi garam. Maka tidak ada orang satupun hari ini yang tidak makan garam. Itu sedekahnya Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim berpesan, ada dibaca dalam kitab-kitab ulama kita, bahkan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Anak-anak pesantren harus buka kitab ini, karangan Hujjatul Islam Imamul Ghazali. Dalam bab makanan, ketika dia membahas adab makan, di situ dia tulis salah satu hadis Nabi, siapa yang makan garam sebelum memakan makanannya, dan setelah makan makanannya dia makan garam, maka Allah akan menganugerahkan kecerdasan sebagaimana kecerdasannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Itulah rahasianya ulama dulu. Kalau ada anak-anak mau cerdas, suruh dia makan garam sebelum makan nasi, dan setelah makan nasi suruh dia makan garam, karena dia akan dicerdaskan otaknya. Karena itu doanya Nabi Ibrahim. Yang kedua, saya temukan dalam buku hadis-hadis Nabi dalam tinjauan sains, ternyata terbukti siapa yang makan garam sebelum makan nasi atau makan makanannya, maka dia tidak akan pernah kena keracunan makanan. Itu hikmahnya luar biasa. Yang paling mantap, yang paling bagus, ternyata disebut dalam kitab Kanzun Najah wa Surur, siapa yang makan garam sebelum makan makanannya, dan setelah itu dia makan garam lagi sedikit, maka dia tidak akan pernah lama syahwat ketika dia melakukan itu. Jadi barakahnya itu, Pak, tidak akan lama syahwat orang yang makan garam sebelum makan nasi. Itu hikmahnya. Cuma kadang kita tidak lakukan. Saya kemarin dari Lombok Tengah, bulan 12 saya di Lombok Tengah, silaturahmi dengan guru Tato, guru Turmuzi. Di sana orang makan garam sebelum makan nasi. Santri-santri itu seakan-akan diwajibkan. Dan cerdas-cerdas memang, Pak. Makanya kong ka anak tak meloki komacai, dan juga sehat, suruh dia makan garam halus sebelum makan nasi. Dan itu ada di kitabnya Hujjatul Islam Imamul Ghazali, ulama yang dikenal dengan ulama sufi. Itu luar biasa, Pak. Ini penting saya sampaikan. Itulah sedekahnya Ibrahim untuk kita. Nasabahnya itu Nabi Ibrahim, itu nenek kita. Makanya kita adalah cucunya. Begitulah nenek, Pak, selalu mengingat cucunya. Jadi ya kongka nenek makanya nengerang apuna. Jadi betul Nabi Ibrahim mengingat kita dan menyimpankan satu berkah besar, yakni dia meninggalkan garam. Kemudian yang kedua, turunlah Rasulullah diantar ke langit ke-6, si runtuk Nabiullah Musa alaihissalam. Nabi Musa bertanya, Muhammad, agam kuliah. Jawabannya Rasulullah, sholat berapa? 50 waktu. Langsung Nabi Musa mengatakan, tunggu dulu Muhammad, itu kebanyakan. Umatku lagi meraja, panjang umurnya dan kuat-kuat, itu berat dia lakukan. Kalau 50, apalagi umatmu. Disitulah Nabi tersadar. Guru Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Muin Yusuf Kalisidendreng mengatakan begini, seorang pemimpin yang hebat, seorang pejabat yang hebat, ketika dia memimpin adalah sebelum dia menetapkan satu aturan, dia akan berpikir apakah mampu nanti orang yang ikut kepadaku melakukan ini. Rasulullah ketika diingatkan oleh Nabi Musa, akan asa Nabi tak betul Musa, maka naiklah Rasulullah meminta kepada Allah, dikurangilah 5. Nabi Musa mengatakan naik lagi Muhammad, naik lagi Rasulullah, sampai 9 kali bolak-balik, sampai tinggal 5 waktu saja yang tersisa. Nabi Musa masih minta, Muhammad naik lagi, minta kepada Allah, cukup 2 saja. Rasulullah mengatakan, setiap saya naik dikurangi 5, sekarang tinggal 5. Kalau saya naik lagi sudah habis. Itu aja, Pak. Makanya Rasulullah mengatakan, ai dena wendre Musa, Pakoniro, ini pun saya sudah berat. Nabi Musa tersenyum. Kemudian dia katakan 2 kalimat. Hafal ini. Ini berkahnya luar biasa. Apa kata Musa? Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah. Ini yang orang tidak ambil. Ucapan Nabi Musa itu. Ahmad Ruhullah,
Kenapa? Tidak ada kepentingannya Nabi Musa suruh Rasulullah bolak-balik, Pak. Tidak ada. Tidak ada kepentingannya. Apa untungnya untuk Nabi Musa ketika sholat dikurangi? Tidak ada. Sholat tidak dikurangi juga tidak ada. Tapi kepentingannya Nabi Musa adalah karena Nabi Musa tidak pernah melihat wajah Allah di bumi. Tidak pernah ketemu dia Allah sama Allah. Agak boleh. Dan Nabi Puang Allah Ta'ala nang kalinga di Bukit Tursina. Wa kallamallahu Musa taklima. Dari situlah Nabi Musa ketika Nabi ketemu dengan Allah, wajah Rasulullah, di situ ada nurullah yang masuk ke wajahnya Nabi, sehingga Nabi Musa menikmati wajahnya Allah yang terpancar di wajahnya Rasulullah, sehingga Nabi Musa hanya mengatakan Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah. Siapa yang membaca kalimat ini ketika khatib duduk di atas mimbar untuk mengambil khutbah kedua pada hari Jumat, dia meletakkan tangan kanannya di sebelah kiri dadanya, kemudian dia baca Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah, maka orang itu akan dikenali kelak oleh Rasulullah di yaumil akhir. Itu jalan pintas. Sudah dihafal Pak Bu? Hafal? Belum. Pendek sekali. Ahmad itu Pak sholat. Itulah kenapa alif berdiri, ha ruku, mim sujud, dal sujud, mim duduk. Mim sujud, dal duduk. Kan alif berdiri, alifu tatung, ha roko, mim sujud, dal tudang. Tulisannya Ahmad. Kepala mim, dada ha, pinggul mim, kaki dal. Tulisannya Muhammad. Ya datu nak dapat tarekae Muhammad tetung Ahmad mas sempanya. Terpaham nih? Tahu Pak Koling itu memang supaya gampang kita paham. Saya mengambil kaidah lain supaya mungkin lebih gampang kita paham. Ier watak kalewe unsurnya 4: tanah, air, angin, dan api. Maka kenapa tidak kelihatan tanah Pak Ustaz? Begini. Kalau mau ambil analoginya, ya kong kamakunrai, beli terigu, beli blueben, gula pasir, kemudian telur, kemudian dicampur dan diblender. Insya Allah jadi roti, hilang telurnya. Maka tubuh manusia ada unsur api, ada unsur tanah, ada unsur air, ada unsur angin, menyatu, tapi dia tidak kelihatan. Tapi ketika kita emosi, maka muncul panas. Itu akan muncul dengan sendirinya. Makanya unsur inilah sifatna api tetung, sifatna angin rokok, sifatna wae suju, sifatna tanah tudang. Ya matotu maka ada Ahmad watakalewe mas sempajang. Ahmad rahasia itu adalah Nurul Muhammad, dan Nurul Muhammad itu adalah bapaknya ruh kita. Karena bapaknya kita ini yang di dunia, itulah bapak kita di dunia. Tapi bapaknya ruh adalah Nurul Muhammad. Nurul Muhammad pada diri itulah yang disebut dengan rahasia. Ya matotu yasa tau, ya matu yasa sempajang. Jadi ya kau angka tahu daerah sempajang, tania tahu ya tuh. Ini penting ini. Tahu-tahu nih. Bedakan. Makanya sholat ini penting Pak. Saya pernah sedikit bertanya sama guru tak. Pak Kiai, aga isa na sampajangin. Langsung maka ada guru tak. Aja mau tenang isa na. Namo olina dito misan. Iya. Maka daga Pak Kiai, angka tahu maka ada makadaru tumu balalin romu de gamu lolong aku de misang isa na sampajangin. Maka dia guru tetanya gape palolong aku kena balang. Coba jawabannya guru tak. Maka aga isa na. Maka dia guru tanda. Paling ngerang. Baca gerakan. Telu agak-agak nak dia mulai pasuku. Tidak ada yang bisa sempurna. Angka tahu makanjak gerakanna masalah peringaran. Angka tahu makanjak peringaranna lese bacana. Tapakanjaki baca tapakanjaki peringarata tak lupai maka desian rakan. Pakanjaki rakaatna ya lupai baca. Maka tahu Allahu Akbar. Lese mati. Kenapa? 3 hal. Paringera melo ipakanjaki, baca melo ipatuju, gerakan melo ipasuku. Karena tidak mungkinnya sempurna. Dari situlah ada namanya sholat sunat, penambal sholat fardu. Patempele na sampaja perlu. Tapi tak pahangi, angka tahu Pak aku solimon rimatu masih sah. Apa iya ni kumalap pa itawe nangkah. Angka patempele na degagawad di na tempele. ini nanti yang rasa ini. Itulah alasannya kenapa kita sesudah salam membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim,
Astaghfirullahaladzim. Kenapa 3 kali? Nasabak telu dosa na pas sampajangi. Dosa paling ngerang nasabak puang Allah Ta'ala nunrui mangulo na lese paling ngerana. Dosa yang kedua adalah gerakan yang tidak sempurna. Dan dosa yang ketiga adalah bacaan yang tidak sempurna. Sehingga istighfar 3 kali menghapuskan 3 kesalahan dalam sholat. Pangka apa tu tahu? Purana mak beresalah langsung na lupa masuk. Tahu sombong iya tu. Pangka itu tahu mak kau tu pak. Kamat kita na lupa tama. Purana mak beresalah ngimangin lupa na masuk. Mangulo saliwa memang di sandalan. Anak macone belisi itu. Mudah-mudahan tidak ada di sini. Kemudian Rasulullah itu turun sampai ke Nabi Adam. Itu Nabi Adam pak menitipkan satu nikmat besar kepada kita. Ini kuku. Kuku ini adalah kulitnya Nabi Adam. Jadi itu olina Nabi Adam, inilah kuku kita. Agak berakan. Semua kulitnya itu Nabi Adam itu kuku. Jadi angkat tu nampak kedaleki Nabi Adam. Ternyata kuku ini pak luar biasa. Orang tua dulu kalau mau minum itu dia celupkan kukunya di air minum. Nah reko angka dikhawatirkan ada racun di dalam. Atau air itu terkontaminasi dengan barang yang berbahaya. Maka celupkanlah kuku dan baca sholawat. Kemudian minum. Insya Allah kalau ada racun itu akan tawar. Itu hikmah. Orang tua dulu itu ajarkan. Tapi kadang kita tidak pakai. Sekarang pak mulai terungkap. Ada buku itu kitab sekarang mulai diangkat. Termasukkan Sunnah Jawa Surur karangan Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi. Itu mulai diangkat. Kenapa? Karena kitab ini terbukti. Saya dapat di kitab itu banyak sekali manfaat. Termasuk kenapa orang tua dulu kita, jika ada anakmu mau sekolah, antar hari Selasa ke sekolah. Daftarkan di hari Selasa. Kenapa hari Selasa? Karena di hari Selasa lah ilmu pengetahuan itu diciptakan. Dan malaikat itu di hari Selasa akan mendoakan siapa yang menuntut ilmu. Yang kedua, kalau mau beli kendaraan, beli hari Senin. Supaya kendaraan itu tidak hancur kemudian ada penggantinya. Tapi kapan kau beli hari Jumat, maka pasti kau akan tersiksa dengan kendaraan itu. Karena hari Jumat bukan untuk membeli mendapatkan rezeki, tapi untuk ibadah sepenuhnya kepada Allah. Dan ternyata dibicarakan ulama dari dulu. Tapi saya tidak mau bahas terlalu jauh. Maka dia matuk Mas Sandro Ustaz. Ini yang bahaya. Termasuk ilmu orang tua kita dulu. Nareko angka anak-anak di ayung itu dikasih cermin disimpan di bawah ayunan. Orang Bugis dulu begitu. Jadi aku angka anak-anak itu jangan malah cambing atau pisau yang kayak cermin disimpan di bawah ayunan. Itu ilmu jin. Ilmu jin. Karena di dalam cicak itu ada jin namanya Ummi Sibyan yang bisa membunuh janin dalam kandungan. Bisa mencekik anak ketika dia tidur. Sehingga badannya biru-biru, punggungnya biru-biru. Sehingga dia mengambil cermin. Karena hanya satu cara yang bisa mengusir Ummi Sibyan dari cicak adalah meletakkan cermin supaya kena pantulannya. Itu ilmunya orang tua dulu. Sekarang orang mengatakan bid'ah karena dia tidak tahu. Makanya Nabi Musa mengatakan hati-hati dengan cicak. Karena di situ ada jin perempuan yang bisa membunuh janinmu dalam kandungan. Rasulullah menyampaikan kepada kita, siapa yang membunuh cicak dengan satu kali memukul supaya kita tidak menyiksanya, maka 200 hasanat dia dapatkan. Karena membunuh satu cicak itu bisa menyelamatkan satu jiwa. Bayangkan itu. Dari dulu sudah disampaikan Nabi, ternyata ulama mengungkap rahasianya. Saya dulu pak tidak percaya. Ada istilah orang tua dulu pamali. Ternyata kita buka kitabnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Di bab terakhir itu dibahas 8 perbuatan yang menolak datangnya rezeki. Siapa yang melakukan 8 perbuatan ini maka 40 hari rezekinya akan tertolak. 1. Bersandar di daun pintu. Itu pantangan. Itu hadis Nabi pak. Ada di dalam kitab Sunan Ad-Darimi. Itu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari pendiri Nahdlatul Ulama. Itu hafal Al-Kutubut Tis'ah. 9 kitab hadis dia kuasai. Makanya dipanggil dengan gelar Hadratus Syekh. Menulis kitab dan di dalamnya itu dia jelaskan 8 perbuatan sesuai hadis Nabi. Siapa yang melakukan salah satunya rezekinya tertolak 40 hari. Dengarkan baik-baik. 1. Sandar di daun pintu. Yang kedua, membuka jendela sesudah sholat asar. Yang ketiga, matangangin apa pakai pakaiannya nalulukan. Ini yang banyak. Handphone dipakai lapkan ke baju. Perempuan yang paling banyak.
ambil cangkir, dasterna nagatang. Penadulukan. Itu menolak rezeki 40 hari. 1 bulan 10 hari. Kemudian yang paling sering juga kita lakukan, ya kau ungkap pakai tak, kita buka, kemudian kita jadikan lap, baru masukkan ke tempat cucian. Alasan besok mau dicuci. Ulama kita mengatakan, ya kau ungkap wajujumu pura malulukan, cerepa. Napa mutaru mulai meko pakai selesai aja lalu mau pakai masa padal lagi tu dia nasabak magi pasti nak cilakai itu kuncinya Pak. Dia tu nak kada bawa tau matoi ulu pe mali dia minis sangi dalele ne sampai makada pe mali betongan nah dia na wedi karena ada mudaratnya. Orang sekarang tidak bilang pemali apa nasab bid'ah karena ujung neraka. Ini kekeliruan kita memahami kaidah. Orang tua dulu itu beradab sehingga takut menyalahkan orang, maka bami pemali. Kemudian memotong kuku selain hari Kamis, Senin dengan Jumat. Kalau ada orang potong kuku, ambil jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking, ibu jari, mulai dari kanan baru pindah ke kiri juga demikian. Kalau kaki langsung ambil dari kanan ke kiri, maka orang itu tidak akan kena penyakit kulit. Itu hikmahnya. Kalau dia potong kuku, ambil jari telunjuk baru ke jari manis, baru masuk jari tengah, baru jari kelingking, baru ke ibu jari, begitu juga kiri, maka orang itu tidak akan miskin hingga dia meninggal. Coba, semua itu sudah diatur Pak. Ini berkat pemberiannya Nabi Adam ini. Jangan sekali-kali memotong kuku di dalam kamar. Rasulullah sudah mewasiatkan, sebelum memotong kuku berwudulah, karena di bawah kuku itu ada jin, dan itulah jin yang sangat panas hawanya. Makanya madari ini ko matoba ki ukilala kamarae. Pura ki matoba kuku dibuang tapi jinnya tidak akan pernah keluar. Ia tunang kabola maka palayon roy. Masuk ke kamar sangat panas hawa sehingga kita tidak bisa tidur. Sebenarnya adalah jin kuku yang kita letakkan melalui dari kuku yang kita lepaskan di dalam kamar, tapi kita tidak berwudu sebelumnya. Itu kuncinya. Makanya kalau mau memotong kuku berwudu dulu. Gunting rambut berwudu dulu. Kenapa? Siapa yang berwudu sebelum memotong kuku, semua kuku yang terlepas dari tubuhnya tidak pernah berhenti berzikir hingga hancur ketika itu dalam keadaan suci, dan kelak akan menjadi saksi. Nah, ini cuma kadang kita tidak lakukan. Kemudian saya lanjut turun ketemu tadi Nabi Adam. Nabi ketika sholat dijaga 2 hari. 2 hari Rasulullah dijaga, tapi Nabi bersedih. Magi nama sara nyawana Nabi tak. Karena Rasulullah mengingat sholat yang 50. Dan datanglah malaikat Jibril memberikan obat kepada Nabi. Ya Muhammad, jangan bersedih. Allah memberikan hikmah dari sholat yang kau tinggalkan. Baca Subhanallah 33. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar 33. Kenapa 33 Pak? 17 rakaat ditambah 33, maka jumlahnya adalah 50. Itulah jumlah rakaat sholat yang diterima Rasulullah pertama. Tapi untung Pak, untung sekali ada Nabi Musa. Kene degage Nabi Musa manrasi Pak Bang. Akka 50 memang lauli subang. Nalai dia cinang ke Nabi Musa. Maka jadikan ini sebagai tanda kesyukuran. Jangan tinggalkan sholat. Aja lalu. Tajami sampajangnya Pak. Angkat tu tau makana aish. Deto gaga gunana mujama kode misang-isang na sampajangnya. Maka dia guru takali si dendreng itimbang makape tan ritimbang anu dee ya kong kamu jama angkai tajam ya kode gaga mujama de gaga tajam ya nangka kepala desa de nakibua lapora tata lai tikang tapi ya kong ka laporan na iparesa mo jolo. Orang yang sholat masih bisa diperiksa, tapi yang tidak sholat malampu Pak Jallo na makadatar ulo korotama iko. Tapi Pak Ustaz, bagaimana hukumnya? Banyak orang yang rajin sedekah tapi dia sholat. Maka orang yang rajin sedekah tapi dia tidak sholat, ada istananya di dalam surga. Itu janji Nabi. Mambana masjidan fid dunya banallahu lahu baitan fil jannah. Niki kita bangun masjid di Okolino karena lillahi ta'ala. Dia bersedekah untuk pembangunan masjid, bersedekah untuk pembangunan madrasah, maka dia akan dibangunkan istana di dalam surga. Tapi dibangunkan, tidak dikasih masuk. Iya. Kama kadami na bita, nigi tahu, bangun masigi Okolino, lay bangungan ni hotele o suruga. Dena kada na bita ipatama suruga, ibangungan hotele. Jadi kau dena sampajang, ang kabolana, tapi dena tama.
Dari situlah kenapa aqimis sholat wa atus zakat. Selalu berdampingan. Artinya, buat kunci untuk kau bisa masuk dan persiapkan rumah yang indah untuk kau tempati. Makanya setiap waktu selalu ada celengan lewat, tapi ada juga orang sengaja tidur. Ini bahaya. Sedekah itu penting, Pak. Kenapa ada bacaan berubah dalam sholat? Angka cik dibaca berubah, bukan Allahu Akbar, tapi Sami Allahu liman hamidah. Padahal bacaan sholat pertama itu bukan Sami Allahu liman hamidah. Semua pergantian gerakan adalah Allahu Akbar. Takbiratul ihram Allahu Akbar, ruku Allahu Akbar, bangkit dari ruku Allahu Akbar, sujud Allahu Akbar, yang terakhir cuma salam. Tapi kenapa bisa berubah? Bangkit dari ruku menjadi Sami Allahu liman hamidah dan Rabbana lakal hamd, itu gara-gara sedekah. Angka-angka pengurut Sayyidina Ali dari melakukan perjalanan, tiba di rumahnya agak hampir menjelang siang, tapi anaknya menangis. Hasan dan Husain itu menangis, cucunya Rasulullah. Makutane Sayyidina Ali oko istrinya, kenapa anak kita menangis? Agak jawabannya, meliwasangi anak tak. Dari pagi dia tidak makan sehingga dia menangis. Sayyidina Ali mengatakan, saya tidak bawa apa-apa. Kemudian dari situlah istrinya mengatakan, ini ada uang 6 dirham, saya minta kepada tak, mohon diberikan makanan untuk anak tak. Maka diambillah uang 6 dirham ini, berjalanlah Sayyidina Ali menuju ke pasar untuk membeli roti. Tapi dia nama bela na salin na mulana nang kataw kasyasi liu oku yasik na batuwe madarike makutana Sayyidina Ali, aga mo piga ko to nasuwe maliw sala daga kasi talungas so ni Dewanre. Maka dia Ali malada pa niya, iya anakku si Polosso Minatari, ini sudah 3 hari dia mengambil uangnya 2 dirham, walaupun ini dia sangat butuhkan, untuk dia sedekahkan sebagai tanda kedermawanannya. Nalayon na iya tawe, nalanjutkan ni perjalanannya Sayyidina Ali. Di tengah jalan ketemu lagi, ang katawo ko man yasi na kasi matinro panumana kasi alelena. Kemudian Sayyidina Ali bertanya, majid nang kamako tu nasawi Ali 5 ngaso ni Dewanre maliw salada ka kasi di ka isa na watakwe manudulada nyawaku. Sayyidina Ali memberikan uang 2 dirham kembali, jadi tinggal 2 dirham dia pegang. Kemudian dia melanjutkan perjalanan, hampir masuk di pintu pasar, ada orang tua napatamay tulu na bembe na kwalon na panacipira liman na sabaang ka bembe na tulinjok ka macene, tapi dia sangat lapar, ngelok bali bembe na naciatarala. Aga nasa Sayyidina Ali, maji mo pakito alemo, nasa kaje bembe ko din na mentarala kasi de panang kawanre si minggu di Dewanre. Sayyidina Ali mau memberikan 2 dirham, tapi dia mengatakan mungkin tidak ada untuk anakku. Sayyidina Ali langsung masuk ke pasar membeli roti, kemudian diambil roti itu dia suapkan ke orang tua ini. Setiap dia makan dia tanya, mesonigah nasa depa, dia suap lagi. Capu to mani roti na pamakada mesona sa din. Dia katawana. Maka Sayyidina Ali beranjak meninggalkan tempat dengan niat nanti di rumah neneknya saya akan datang mencarikan makanan di rumah Rasulullah. Tapi sebelum dia tinggalkan langsung ditahan pundaknya. Hei nak muda, bantu saya. Kau sudah membantu saya dengan sedekahmu tadi, bantu saya kasih laku ini kambing. Sehingga Sayyidina Ali mengambil dan mempertanyakan berapa harganya, 40 dirham. Dan Sayyidina Ali mengambil kambing itu dan kembali melapor ke istrinya. Latu ibolana, nabuka pintun na benena kasi. Alhamdulillah, liwa riona. Kenapa? Uang 6 dirham bisa membawa kambing besar 1 ekor. Maka day benena, wih, lupu patu bembe talina 6 dirham diwalengi. Kada taniya na. Ini kambing hanya amanah. Uang yang kita serahkan kepada saya untuk membeli makanan, saya sedekahkan kepada orang yang sangat membutuhkan. Apa kata istrinya? Saya bersyukur kepada Allah karena hanya itu yang kita miliki kelak di hari kemudian. Coba, ini anaknya Rasulullah. Kalau istri kita, anaknya si Anu, kasih uang suruh beli ikan, kita beli rokok, pasti dilempar kalau kembali. Iya. Makanya Rasulullah mengatakan, Sayyidina Ali mengatakan, saya diminta, ini amanah, saya harus jalankan untuk menjual kambing ini. Istrinya mengatakan, juallah, nanti saya datang ke rumah neneknya untuk mencarikan makanan. Ternyata Sayyidina Ali kembali menarik kambing itu menuju ke pasar. Di tengah perjalanan langsung dicegat oleh orang yang naik di atas unta. Ia tahu nak tapalupa no, naparesa ya dembe, mapamulay do cilin na tanru na latu ajena, na takajanna aganasan. Iya na dembe,
nenekku mau pesapa ngapan nang runtuh, maka saya akan beli kambingmu. Dia pernah sampai Sayyidina Ali maka ada melo memai balu, nasa juallah 100 dirham. Agar nasa Sayyidina Ali, saya tidak jual. Ya kau maki tumbo, wali 200 dirham. Sayyidina Ali mengatakan tidak, saya tidak jual. 300 dirham, Sayyidina Ali mengatakan tidak. Sampai dia tawar 500 dirham, Sayyidina Ali mengatakan saya tidak jual. Orang tua ini bertanya, berapa kau mau jualkan? Sayyidina Ali mengatakan 40 dirham. Coba, ada orang sungai nyamuk begini. Kenapa Sayyidina Ali tidak menerima tawaran itu? Karena itu adalah hanya amanah. Dia diperintahkan untuk menjual dan diberi amanah, mengatakan hanya 40 dirham harganya. Sehingga Sayyidina Ali mengatakan, saya hanya diminta, ini bukan kambingku, tapi kambing orang yang saya jualkan. Maka saya diminta menjualnya dengan harga 40 dirham. Maka dihitunglah uang ini tadi, kemudian dikasih Sayyidina Ali. Kemudian diambil satu keranjang uang, kemudian diberikan kepada Sayyidina Ali. Dan beritahu, ini harga kambingmu. Dan ini uang tambahan sebagai hadiah untuk kambing ini. Dan jumlahnya menjadi 600 dirham. Sayyidina Ali mengambil uang itu, membawa ke orang tua tadi yang di pintu pasar. Langsung dia serahkan. Ini uang harga kambingmu 40 dirham. Hitung. Setelah selesai dia hitung, dia ambil yang di kantong besar. Ini hadiah kambingmu, silahkan ambil. Dia tidak ambil, Pak. Kemudian Sayyidina Ali menangis, meneteskan air mata. Kenapa? Karena dia melihat bayangan kepalanya sudah masuk waktu duhur. Sayyidina Ali tidak pernah masbuk selama hidupnya dalam sholat. Teri, masalah narekodena dati biar jamaah. Maka berjalanlah dia mau pulang, kemudian ditahan pundaknya. Hei Ali, berhenti dulu. Langsung dia kaget. Dari mana orang ini tahu nama? Langsung maku tanah. Musa moka gambok. Nasa dia bisa. Maka dah musa gani gamali ni gamin laudi. Pokor si depe bolam. Saya tidak tahu. Maka dia iya matoko tu. Ni gamale di oko tangan lalangi yang tidur di atas pasir. Maka saya tidak bisa ni. Maka dia iya mato ya tu. Ni gamali bembemu. Maka dia Sayyidina Ali. Saya tidak tahu. Dia orang kaya. Karena banyak uangnya. Dia mengatakan tania. Yang membeli itu adalah saya. Maka dia Sayyidina Ali, nigai kau. Kenapa kau bisa berubah seperti itu? Dia mengatakan, saya adalah malaikat Jibril yang diutus oleh Allah menguji keimananmu kepadanya. Uang 6 dirham yang kau sedekahkan di jalan Allah sekarang menjadi 600 dirham. Ambil ini, sedekah langsung dari Allah yang diberikan kepadamu. Berkat kedermawananmu dalam bersedekah. Diambillah uang itu, kemudian Sayyidina Ali menangis. Berjalan, ya Allah, jangan sampai karena rezeki ini saya lalai dari takbir pertamanya Rasulullah. Tidak sebanding dengan rezeki yang kau berikan dengan apa ketika saya tidak bisa mengikuti takbir pertamanya Nabi. Dia menangis di jalan mengatakan, setiap Rasulullah keluar dari pintu kamarnya dia akan melihat wajahku. Hari ini dia tidak melihat wajahku. Betapa malunya aku kelak di hari kemudian di hadapanmu. Hanya karena harta segini saya tidak melihat wajah Rasulullah keluar dari kamarnya di waktu sholat. Itu Sayyidina Ali, Pak. Kemudian ternyata Bilal sudah azan dan Bilal mau iqamat. Rasul keluar dari pintu kamarnya, ternyata tidak melihat Sayyidina Ali. Disitulah Rasul bertanya, kegil lau Ali na digagakon ron. Maka dia sabain, kamu jadi dito na ya Rasulullah. Maka dia nabita, tunggu dia sebentar, jangan dulu iqamat. Nabi kembali masuk ke dalam kamarnya. Rewai nabita memang tidak ada. Kemudian dia melihat keluar, tidak ada Sayyidina Ali. Kemudian Rasulullah mengatakan, iqamatlah, inilah isyarat. Maka dia ko angka tahu, tulilaw mak berejama setiap waktu. Natakot digagay o kunronan ng kami ko kampungi. Wat dito itajat-tajat pa. Tapi iya ko tahu din ang kanalaw masigi aja lalo tatajam. Dia itu tak sampajan na masig. Dari situlah Imam Tasyafi mengatakan azan itu adalah panggilan, iqamat adalah memulai salat. Makanya kumuli itawe aja musalaimi. Ya ko pura ko bang aja mulan sa kama nasaba magay nasaba iya tu bangi panguli. Angka tahu tu noli itawe na langsung kama berarti noli itawe na panasalay. Tapi makada Imam Malik ni gasuroy matanga. Yan tu ampai Imam Malik dia tidak sholat sunat sebelum sholat maghrib. Inasang Imam Malik tahu rajin lo mak berejama ya ko de panabat tahu nang kana ko masigi. Ya ko bakti tayo na palaw tahu kutu ya tu nasang Imam Malik apa yoli pinapalaw. Coba itu bedanya. Kemudian Rasulullah sementara sholat dan ruku
Kemudian Sayyidina Ali berwudu. Apa kata Ali sebelum berwudu? Ya Allah, betapa celakanya aku ketika aku masbuk dalam sholat gara-gara rezeki yang kau berikan ini. Dan ternyata lai tendra ulunna nabi itu malaikat Jibril kemudian dibisi, jangan bangkit sebelum Sayyidina Ali masuk mengambil saf. Pastama Sayyidina Ali langsung dia takbiratul ihram, kemudian dia langsung ruku. Apa kata Nabi? Bukan Allahu Akbar, tapi dia mengatakan Sami Allahu liman hamidah. Allah langsung mendengarkan pujianmu kepadanya. Maka dari situlah malaikat mengatakan Rabbana lakal hamd. Itulah sehingga itu yang kita baca pada saat ruku dan bangkit dari ruku. Itu barakatnya Pak. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya Ali, Jibril datang kepadaku, Allah menitip salam kepadamu. Bayangkan itu Pak. Itu begitu mulianya orang yang tidak dilalaikan oleh hartanya untuk datang berjamaah di masjid. Itu mulia sekali. Sampai Allah yang menitip salam kepada orang itu. Tapi kadang ini Pak, cede-cede merepaki. Nah sebab magai, idi matur isam pajangi, tanya sampajangi matur oki. Ya ko idi matur isam pajangi, maybe tu loro ta sampajang asara. Agak sana maybe tu asara ta sampajang loro. Maybe isa, napa masa sampajang mangariba. Magai, nasa jolo, matu pi, sinampa pi, jolo. Ya ko jama-jama ta taja bu, maka dah selesai pi jamaku napa ka masampajang, denang kana selesai. Puraki masari meki mapel, puraki mapel meki masasa, puraki masasa meki mandaku sasa, pureta raku sasa meki kilo masari, puraki masari meki manasu, puraki manasu meki mapelena penne, puraki mapelena penne meki mandre, puraki mandre meki bisa penne, puraki bisa penne meki doma puluh sasa, puraki masulu sasa meki malapi sasa, dega agak salah saya jama jamata, iya ko makaraki salah saya pijamaku napaki masa pajak pajai itu dia mungkin, iya ko tanya ini salah saya kaki dia salah saya, makanya makanya guruta. Usahakan inay ko yatoro ko sampajangin aja nay ko matoro ibat na sampajangin. Ini penting. Tapi kebarakat na bu, siapa yang sholat subuh minta di sujud terakhir sholat subuh, sujud terakhir sholat subuh, nareko angka masalah tak hadapi tidak ada penyelesaian, minta di sujud terakhir, insya Allah Allah akan berikan petunjuk. Itu sholatnya Nabi Adam ketika dia sujud bertaubat dan tidak diterima taubatnya kecuali dia berselawat kepada Nabi. Itu intinya Pak. Nah makanya di sini ada anak-anak kita, di sini ada menghafal Al-Quran ya. Alhamdulillah. Saya kasih modal. Ini yang terakhir. Saya kasih modal. Di sini masjid selalu ada pintu, sebelah kiri dan sebelah kanan. Pintu itu adalah pintunya imam. Saya pernah belajar tasawuf di Aceh, di Biren sama guru Tasinur. Beliau sampaikan begini. 4 hal aja lalu nasalai imam. Nomor sidi, imam tidak boleh lewat pintu besar. Iya iko imangena aja lalu mulai pintu na makmumnya. Masuklah melalui pintu kecil karena itu pintu. Di sana malaikat menunggumu untuk mendoakan engkau. Jangan lewat di pintu makmum. Ya kung ka ima dito nolay pintu na makmumna. Insyaallah dia natasaka bacana. Dito ni kalo ko makmumna. Nasaba iya tu imangi ya pikale yo ko makmumna. Pasti lesse bacana. Magay nasaba ya se ka mangikue na iya pokoe. Listrik kita di sini kalau di pembatas 900 watt kemudian kita nyalakan 1000 watt balon pasti sepa ukoro mage nasaba yase imak denge na yun riya mak denge makumati itu imangi ya nangkai mak dena mesi sampu bacana dena me makanja peringarana berarti yase ikutu makmum na alena. Kuncinya jangan lewat di pintu makmum, lewat di pintu khusus karena di situ ada malaikat yang akan mendoakan kita. Yang kedua, idi imangi aja lalu tak sampaja sunnah pilal masigi okoki bola ta sampaja sunnah kaya ka bola na imangi ini yang samping di sebelah sini atau di sebelah sini itu rumahnya Rasulullah, maka sholatlah di situ di dalam magai ya ko angka iman talu tau mina panandungan dena sampaja sunnah pilal masigi tapi oko mi rumah sampaja sunnah kecuali yang berjamaah maka dena imangi na reko dena siruntuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu janjinya. Kemudian yang ketiga, ajak lalu tak dicarukun rota mancajiman. Tempat imam itu adalah mihrab. Mihrab itu 2 lapis. Kenapa? Karena dia tempat komunikasi langsung dengan Allah. Kenapa Nabi Zakaria tidak punya keturunan? Istrinya sudah menopause, tidak mungkin bisa melahirkan, tapi dia masuk berdoa di dalam mihrab, kemudian mengangkat tangannya di dalam sholat, langsung dijanji anak laki-laki yang bernama Yahya. Kenapa? Karena di mihrab.
Guru takiat Abdul Rahman Abu Dalek, kamarnya dibagi dua. Si puek non roi mas sempajang, si puek non roi matinro. Tempat sholatnya itulah dikatakan mihrab. Ya kong kesantrin na melo rewa na degaga na tamparan, aga nasan. Puang de kasih gaga diku na melo ka rewa. Maka di guru ta, masuklah ke dalam kamarku, di situ ada bantal kecil. Maka angkat itu dan mudah-mudahan ada rezeki yang kau dapat. Setiap anak-anak tamu kuro maladui tidak pernah habis, dan semua santri yang minta itu tidak pernah kosong. Tapi denang kana taruh di guru tokoro. Boleh kendroi. Di dalam Al-Quran Allah sudah memberitahukan kita, kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan qala ya Maryam anna laki hadza qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Itu kuncinya. Jadi ya rupa Nabi Zakaria dia gaga anakna 50 tahun milau dong ku bulan, tapi dia diterima sampai dia diterima donna. Doanya tidak mustajabah sehingga dia mengambil anak perempuan anu rena kemanakannya diambil, itulah Maryam. Dia pelihara, bikinkan bilik, di dalam biliknya dia buat mihrab tempat sholat. Ada 2 anak tangga, itulah alasan kenapa mihrabnya imam itu 2 lapis. Lapisan bawah ada amblak, lapisan kedua ada sajadah. Karena mihrabnya Maryam itu 2 anak tangga. Itu dalilnya. Maka ketika Nabi Zakaria membuka pintu kamar kemanakannya, mulai heran. Magai, setiap hari dia bawakan makanan, tapi pas 3 tahun dia mulai kaget. Kenapa? Angka Andre naruntu ilalang. Anehnya lagi, makanan musim panas di musim dingin. Magi nang kadoriang ngoko kamarai natanya batu doriang. Magi nang kalase oko natanya batu lase. Kenapa bisa ada kurma segar di sini dan di sini tidak ada pohon kurma? Agak nasang Maryam. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan, Nabi Zakaria mengatakan, "Anna laki haza." Boleh kendro ye? Jawabannya Maryam cuma satu, "Huwa min indillah." Ia tuh gagai langsung peluk ku Allah Ta'ala. Nabi Zakaria tidak percaya. Bukannya aku nabi, makun rakun rai. Saya ini nabi, sudah puluhan tahun berdoa, tidak diijabah, tidak diberikan anak. Tapi engkau anak perempuan yang bukan nabi, kenapa bisa doamu tembus, bisa diberikan rezeki? Nabi Zakaria mengatakan berarti bukan doamu yang mustajabah, tapi tempat inilah yang istimewa. Maka dia beritahu kemanakannya, keluar dari situ. Asukokutu, niat tam. Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Masuklah Nabi Zakaria di situ. Wa huwa qaimun yusolli. Matangangi tatto masampajang. Rilalanna mihrabna Maryam. Aga nilaw Nabi Zakaria, Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Langsung dijawab, panadatul malaikat wa qaimun yusolli fil mihrab. Allaha yubassyiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas shalihin. Mustahil menurut akal sehat karena istrinya sudah tidak haid. Tapi kenapa dia bisa hamil? Karena dia meminta di dalam mihrab. Seseorang yang berdoa di dalam mihrab, sesuatu yang mustahil itu tidak akan pernah terjadi. Mustahil. Kenapa? Karena Allah yang akan langsung membantunya. Itulah kelebihannya mihrab. Magi gurutta nangka mihrabna nasabak kong kasantrina melo rewa dengan tamparan nasuri tamu kuro dan tidak pernah habis uangnya. Itu langsung dari Allah. Itulah rahasianya. Kenapa setiap ulama ada namanya kamar pribadi? Karena di dalam kamar pribadi di situ ada tempat sholat khusus. Cuma kadang ini Pak, malok bolata, malok kamarata, WC ini pakai jaki, tapi tempat sholat tidak ada. Puluhan juta anggarannya membuat WC dan kamar mandi, tapi mihrab untuk berdua-duaan dengan Allah kita tidak bikin, sehingga doa kita susah mustajabah. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi rafa'al mustafa manasibal insani wal bushra wa ja'ala israhu min makkah muqaddasi fi lailata wahidatin ayatal kubra. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim
wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin. La haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersyukur nasabang kaki napasita rumah Allah Ta'ala dalam satu acara peringatan peristiwa Isra dan Mi'raj Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bersyukur atas kerja keras panitia dan pelayanan yang sungguh sangat luar biasa. Saya mohon maaf secara pribadi, mungkin ini hal yang sangat memberatkan mengurus penceramah. Sebenarnya saya itu Pak punya satu prinsip, saya tidak mau dijemput. Jadi selalu mengatakan kalau di daerah jangan jemput saya kalau panggil ceramah. Kapan dijemput saya tidak datang. Jadi saya harus datang sendiri. Tapi kalau menyeberang begini harus dijemput karena tidak lihat jalan. Alhamdulillah, semoga Allah memberikan keberkahan kepada seluruh yang mengurus agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya campur bahasa Bugis dengan bahasa Indonesia ya. Alhamdulillah. Pertama, peristiwa Isra dan peristiwa Mi'raj itu ada dua hal. Jadi angka Nabi hanya diisrakan, tapi dia tidak dimi'rajkan. Itu Nabiullah Musa alaihi salam bersama Harun dan juga Nabi Lut. Itu diisrakan oleh Allah, diperjalankan di malam hari. Tapi dia tidak mi'raj. Dia dipendre ukur lagi. Tapi ada juga Nabi yang hanya dimi'rajkan, tapi tidak diisrakan. Itu Nabiullah Isa alaihi salam. Langsung diangkat oleh Allah ke langit kedua. Jadi Nabi yang sudah diisrakan dan juga ada Nabi yang sudah dimi'rajkan oleh Allah sebelum Rasulullah. Tapi alamalabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain diisrakan dia juga dimi'rajkan. Jadi diisrakan, diperjalankan di malam hari. Kendropole dari Mekah, kemudian dibawa ke Madinah, baru dibawa ke Bukit Tursina, baru dibawa ke Baitul Lahmi, baru dibawa ke Masjidil Aqsa. Jadi Rasulullah itu tidak langsung ke Masjidil Aqsa, bukan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lai bawai jolok loko Madinah, napai suruh mas sampaja don rakan. Dan disitulah dibangun Masjid Nabawi. Napai pateru Nabi taloko Bukit Tursina, onronna Nabi Musa sifat bicara langsung sebab Allah Ta'ala. Wa kallamallahu Musa taklima, dan disitulah Nabi Musa menerima wahyu. Kemudian Rasulullah melanjutkan perjalanan, dibawa ke Baitul Lahmi 10 km arah selatan, kurang lebih 10 km arah selatan Masjidil Aqsa. Disitulah lahir Isa bin Maryam dan Nabi diminta sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian dimasukkan ke dalam Masjidil Aqsa di Palestina. Baru Rasulullah diminta menjadi imam untuk para nabi dan rasul. 24 nabi dan rasul menjadi makmum dan Rasulullah menjadi imam. Itu isyarat bahwa Rasulullah adalah imamnya para nabi dan rasul. Tapi perlu diketahui, maka dia sampai jange tanya apa kasih baru. Aja tak ada boleh menimam meraja Nabi tak napang kesampaian. Nabi Musa itu sudah sholat, Nabi Ibrahim itu sholat, Nabi Zakaria sholat di dalam mihrab. Hunalika da'a Zakaria rabbah, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Di dalam Al-Qur'an dikatakan wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Matangangi tatton Nabi Zakaria mas sampayang ukilalan na mihrabna nilaudolori Allah Ta'ala. Maryam itu sholat, Nabi Isa diutus untuk zakat dan juga memerintahkan sholat. Jadi semua nabi sininna nabi suruh angka mana perintah sampajan nanolongan. Jadi perintah sholat bukan ibadah baru. Aja tak kadang kamani nabi tak napa ada perintah sholat, itu tidak. Apalagi nabi tak waktunya diambil dari Mekah, naibawa lo Madinah, disuruh memang di Masampaja, berarti sudah ada sholat sebelum Mi'raj. Ini penting saya luruskan dulu supaya kita paham betul bahwa ternyata sholat itu bukan ibadah baru. Kemudian setelah Nabi melaksanakan sholat di Masjidil Aqsa, didampingi oleh malaikat naik ke langit pertama, ketemulah ia dengan Nabiullah Adam alaihi salam. Jadi penghuni langit pertama selain malaikat angkat cidi Nabi, itu Nabi Adam yang menjemput Nabi di langit pertama. Naik ke langit kedua, ketemulah dia dengan Nabi Yusuf.
dan Nabi Yahya. Ini nabi seumuran. Anaknya Nabi Zakaria, sedangkan Maryam itu Nabi Zakaria pelihara. Jadi ya Maryam Nabi Zakaria piara okobulana. Kemudian nanti dia melahirkan anak, itulah Isa. Nabi Zakaria punya anak, itu namanya Yahya. Makanya Nabi Yahya dengan Nabi Isa ini adalah sesaman. Kemudian melanjutkan perjalanan ketemu dia dengan Nabi Yusuf. Di langit berikutnya ketemu dengan Nabi Idris. Naik lagi satu tingkat ketemu dengan Nabi Harun. Naik lagi satu tingkat ketemu dengan Nabiullah Musa alaihissalam. Naik lagi ketujuh ketemulah ia dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian malaikat melanjutkan perjalanan ke atas langit ketujuh. Angkamu pa unragukoro, namanya Baitul Ma'mur. Disitulah malaikat bertawaf setiap waktu. 70.000 malaikat bergantian bertawaf di Baitul Ma'mur. Di sana ada Ka'bah Baitullah yang lurus dengan Ka'bah yang ada di Mekah. Tapi yang ada di Baitul Ma'mur itu lurus dengan aras. Makanya kalau ada sesuatu dijatuhkan di aras, akan jatuh di Ka'bah Baitul Ma'mur dan akan langsung jatuh di Ka'bah di Mekkatul Mukarramah. Makanya kenapa orang yang tawaf di Mekah itu doanya mustajabah, karena dia tembus ke Baitul Ma'mur dan aras. Nah, di sebelah kanan aras, disitulah ada mimbar satu, mimbarnya Nabi Ibrahim. Sebelah kiri aras, mimbarnya Rasulullah. Jalan masuk surga itu sebelah kanan aras. Jalan masuk neraka itu sebelah kiri aras. Tapi Nabi ta mimbarnya di sebelah kiri, di jalan masuk neraka. Yana tu ampai pangulukta Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Itu ada gelarnya khusus, karamallahu wajhah. Kalau Abu Bakar As-Siddiq karena membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Umar Al-Faruq karena bisa membedakan mana haram mana halal. Kalau Umar makanan-makanan dan itu haram pasti dia muntahkan. Kalau makanan tidak halal, itu saking perutnya sudah bisa membedakan mana halal dan mana haram, sehingga diberi gelar dengan Al-Faruq. Kemudian Sayyidina Ali ialah gelar karamallahu wajhah karena dia tidak pernah melihat kemaluannya selama hidupnya. Itu karamahnya Sayyidina Ali sehingga diberikan kekeramatan pada wajahnya. Kemudian Rasulullah ditanya, kenapa magi mimbarat ya Rasul? Namun sebelah kiri, bukankah itu jalan masuk ke neraka? Rasulullah mengatakan betul. Saya meminta kepada Allah supaya diletakkan di sebelah kiri, karena di situ jalan masuk ke neraka. Kalau nanti umatku ketika ada yang digiring masuk ke dalam neraka, ya ko angka melo ipatama ranaka, saya akan turun dari mimbarku dan bersujud di hadapan Allah supaya orang ini diampuni dan dimasukkan ke dalam surga. Itulah makna kalimat wasyarafa wad-darajata 'aliyatur rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adata innaka la tukhliful mi'ad. Makanya Nabi tak, siapa yang mendengarkan azan kemudian dia menjawab azan dan bersalawat kepadaku sesudahnya dan membaca doa sesudah azan, maka pasti dia mendapatkan syafaatku kelak. Karena itulah janji Nabi ketika dia menunggu kita di depan pintu masuk ke dalam neraka, di atas mimbarnya Rasulullah menunggu. Ini penting saya wasiatkan kepada seluruh jamaah. Namo magaret jinna, namo magaret patako jama-jamangi. Nareko bangi tawe, hentikan. Tangkalingit bangi. Salah satu siksaan orang yang tidak meninggalkan pekerjaan ketika azan dikumandangkan, ia tu tawe dena melo makdaka di mana ko mati. Tidak mau bersedekap. Ia ko ipak daka di mana pecu. Makanya dari situlah kita diajarkan oleh ulama kita dalam kitab Tabaqatus Sadilatul Kubra. Narek ko angka atau makdaka di mana ko mati na dena mi makdaka ipak daka na cia makdaka, maka sedekapkan dia baru tahan dan azankan di telinga kanan, baru kemudian lepaskan. Tidak usah diikat, maka itu tidak akan lepas. Itulah yang diajarkan ulama kita dari dulu. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan pesan, ya Muhammad, lanjutkan perjalananmu. Saya hanya sampai di Baitul Ma'mur, tidak bisa melewati tempat ini. Kapan maliwa Kak Mendre, saya akan hancur. Coba, itu tingginya makamnya Rasulullah itu. Kedudukan nurnya Rasulullah itu sangat tinggi. Sehingga malaikat Jibril mengatakan hanya sampai di sini. Jadi Rasul menerima sholat tidak didampingi malaikat Jibril. Tidak ada malaikat yang mendampingi ketika ketemu dengan Allah. Hanya sendiri dia naik. Nah sebab malaikat Jibril sudah menyampaikan, ya komendre Kak Muhammad, maka
saya akan hancur. Dari situlah makna kalimat Imam Ja'far dalam kitab Barzanji. Dia mengatakan, anta nurun fauka nurin. Engkau Muhammad cahaya di atas cahaya. Jibril adalah cahaya karena dia adalah malaikat, tapi engkau mengalahkan karena engkau bisa melintasi alam yang tidak bisa dilintasi oleh malaikat Jibril. Itulah makna anta nurun fauka nurin. Mendre nabita di satu alam namanya Sidratil Muntaha. Tapi denok korot tarima nabita sampajang. Nabi masih melangkah satu langkah ke atas Sidratil Muntaha, namanya alam istawa. Dari situlah dia mengucapkan salam kepada Allah. Aga beresalan na nabita at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Coba. Aga nasang ini yang Nabi sampaikan, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Allah mengatakan, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kenapa dia pakai alaika? Karena Rasulullah dengan Allah itu ketemu langsung, musafahah. Makanya Nabi itu melihat wajah Allah. Makanya kalau di hari kemudian orang itu akan melihat wajah Allah seperti melihat bulan purnama. Itu hadis Nabi. Dan Rasulullah langsung melihat wajah Allah, ketemu langsung dengan Allah. Makanya Allah mengatakan, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Apa kata Rasulullah? Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Coba. Ini ada sedikit saya mau bahas. Maka dari taupan rita atau hakiki.